20 Oktober 2024 mendatang. Namun apakah benar Kabinet Sragen ini dibentuk untuk kepentingan negara ataupun justru sebaliknya hanya sebagai gimmick hingga dalih bagi-bagi kekuasaan? Hari ini kita akan membahasnya bersama Direktur Eksekutif Skala Data Indonesia, ada Arief Nurul Imam. Kita sapa terlebih dahulu di sana. Sudah tergabung bersama kami melalui panggilan Zoom. Ada Bang Arief. Halo Bang Arief, apa kabar? Halo Mbak, kabar baik, Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah Bang Arief, seperti yang tadi sudah saya sampaikan begitu ya. Bagaimana pandangan Bang Arief sendiri saat Prabowo dan Gibran ingin membentuk kabinet Sragen di era pemerintahannya? Iya, saya kira wacana ajakan kabinet itu hampir muncul dalam setiap kepemimpinan baru, terutama sejak reformasi digulirkan. Setiap pemimpin hasil pemilihan presiden hampir semua menggulirkan wacana yakin kabinet. Namun demikian, apakah wacana yakin kabinet di tengah situasi politik Indonesia hari ini itu realistis dan real dengan situasi politik hari ini? Ini tentu yang menjadi pertanyaan. Jika kemudian kita melihat realitas politik hari ini yang multi partai dan ada semangat dari Pak Prabowo Subianto untuk melakukan konsolidasi dengan diksi persatuan semua kekuatan politik bangsa, maka potensi terjadinya yakin kabinet atau kabinet yang diisi oleh profesional dan berkompeten, tentu ini akan menjadi sebuah tantangan berat, dan karena itu potensi yakin kabinet secara murni atau secara total saya kira hampir mustahil. Hmm. Sebelum kita membicarakan kabinet Sragen ini lebih dalam lagi, Prabowo juga dikabarkan ini Bang akan menambah jumlah kementerian dalam kabinet pemerintahannya begitu ya menjadi 44 kementerian. Bagaimana Bang Arief sendiri melihat kabinet gemuk ini apakah efisien atau tidak dalam artian apakah ini sebagai bagi-bagi kekuasaan begitu? Ya, kalau isu yang beredar, Kabinet Prabowo Gibran akan menambah kementerian atau badan setingkat kementerian, di mana isu yang beredar terdapat 44 badan dan kementerian. Karena itu, jika itu benar dengan adanya 44 kementerian, artinya terjadi pembengkakan kementerian atau lembaga setingkat negeri yang dampaknya tentu akan menyangkut banyak hal, mulai dari soal efisiensi, anggaran, kinerja, dan lainnya, dan sebagainya. Apakah ini bermaksud untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas dalam mewujudkan program Prabowo Gibran? Tentu ini juga masih kita lihat sejauh mana dari kementerian-kementerian yang kemudian disorongkan oleh Prabowo Gibran ke depan. Kedua, apakah ini juga bagian akomodasi politik dengan penambahan kementerian tersebut? Tentu selain faktor mempertimbangkan kebutuhan terhadap program dan visi misi dari Prabowo Gibran, tentu tidak lepas dari faktor akomodasi politik agar menambah ruang politik bagi kekuatan-kekuatan politik yang akan masuk memperkuat kabinet pemerintah Prabowo Gibran, baik itu dari partai politik pendukung ataupun partai politik pengusung. Partai politik pengusung yang dalam Pilpres kemarin mengusung misal seperti Gerindra, Golkar, Pan Demokrat, Prima, Gelora, PSI, dan ada juga tambahan dari partai pendukung yang potensi masuk seperti Nasdem, PKB, dan PKS. Tentu juga ada potensi dari Partai Perindo yang meskipun tidak lolos di parlemen, ini juga rumornya akan masuk. Dari itu semua, maka penambahan kursi kabinet ini juga beraroma untuk bagian eh, melakukan akomodasi politik. Hmm. Apakah itu juga berlaku Bang untuk kabinet Sragen begitu ya? Karena kabinet Sragen ini akan diisi oleh orang-orang atau individu yang profesional sesuai dengan bidangnya. Atau apakah memang kabinet Sragen ini dimaksudkan atau ditujukan untuk hal-hal seperti itu? Atau memang justru
hal ini menjadi salah satu juga bagian untuk mengakomodasi banyak pihak ataupun dalih dan gimmick dari Kabinet Second sendiri? Ya, soal ini tentu saya punya analisa sendiri yang sering Mhm. saya sampaikan di banyak media, baik dalam setiap penyusunan kabinet pemerintah baru. Setidaknya dari hasil analisa saya atau pendapat saya ada tiga mekanisme rekrutmen menteri yang berdasarkan eh, tiga faktor. Pertama, faktor basis meritokrasi, yakni rekrutmen berbasis kompetensi, pengalaman, rekam jejak, integritas, dan lainnya, dan sebagainya. Itu yang kemudian disebut profesional. Kedua, rekrutmen menteri berbasis akomodasi politik, yaitu rekrutmen menteri sebagai alat untuk memberi ruang atau mengakomodasi kekuatan politik yang ingin bergabung dalam pemerintah yang akan dibentuk. Ketiga yaitu faktor kombinasi antara basis meritokrasi dan basis akomodasi politik. Artinya apa? Artinya dari setiap menteri yang dipilih tentu dia merupakan representasi kekuatan politik, misalnya partai politik, dan juga memiliki kompetensi pengalaman di bidang tertentu yang itu akan menunjang ketika terpilih menjadi menteri. Dari itu semua maka kita bisa melihat apakah kemudian eh, men, eh, kap, wacana yakin kabinet yang akan dibentuk Prabowo Gibran ini sekedar wacana atau kemudian realistis. Secara realitas politik pembentukan yakin kabinet ini bisa dikatakan hampir mustahil atau sekedar ilusi politik saja. Namun demikian, yang mungkin adalah basis kombinasi politik, kombinasi antara basis meritokrasi dan basis kekuatan akomodasi politik, sehingga meskipun ini akomodasi politik juga tidak mengabaikan faktor kompetensi dari setiap menteri yang ditunjuk untuk duduk di jabatan kementerian atau setingkat kementerian. Artinya kalau dilihat dari pendefinisian yakin kabinet profesional murni tanpa kekuatan partai politik, saya kira ini sebuah ilusi politik. Tetapi kalau kemudian ini kita definisikan sebagai yakin kabinet berasal dari orang profesional, bisa benar ketika faktor-faktor akomodasi politik yang merepresentasikan kekuatan politik itu dimasukkan kategori tersebut. Saya kira itu Mbak, soal wacana yakin kabinet yang mengemuka di beberapa hari terakhir ini. Baik. Namun apakah menurut Bang Arif sendiri dengan dibentuknya Kabinet Second ini berarti Prabowo mengabaikan hingga merendahkan kadar partai meskipun memang disebut bisa juga berasal dari kalangan parpol? Ya, saya kira tidak merendahkan partai politik, karena partai politik selain sebagai alat artikulasi politik juga merupakan alat kaderisasi politik. Sehingga tantangan partai politik adalah melakukan kaderisasi, tidak hanya kaderisasi politik, tetapi juga kaderisasi profesional. Artinya partai politik juga harus mengkader orang-orang profesional yang kemudian melek politik dan kemudian siap didistribusikan ketika harus menunjuk kader-kadernya untuk diduduk di jabatan-jabatan strategis, misalnya menteri. Karena itu apa yang disampaikan Prabowo Subianto itu saya kira sebagai jalan kompromi antara keinginan untuk membentuk yakin kabinet yang profesional dengan realitas politik yang multi partai, sehingga mau tidak mau harus melakukan akomodasi politik. Mhm. Lalu Bang, dengan adanya Kabinet Second dan Kabinet Gemuk ini begitu ya, apakah gerak pemerintah ini semakin lincah atau justru sebaliknya gerak kabinet akan melambat begitu ya, mengingat penambahan kementerian justru memperpanjang rantai birokrasi dan menambah beban dari operasional? Ya, saya kira kalau dilihat dari sejauh mana kinerja pemerintah, apakah akan semakin lambat atau semakin lincah, Mhm. tentu semakin bertambahnya kementerian dan kekuatan politik yang masuk, dampaknya kemudian harus melakukan konsolidasi dan komunikasi dengan banyak kekuatan politik, dengan banyak kementerian yang ada, sehingga tentu itu akan sedikit akan menghambat dari kinerja pemerintah
dampaknya adalah ke pemerintah ke depan tidak lincah karena terlalu gemuk. Oke, untuk keuntungan kabinet Saken sendiri seperti yang kita ketahui ya, bahwa kursi menteri pastinya akan diisi oleh orang-orang profesional yang sesuai dengan bidangnya. Namun sebenarnya apa saja Bang kelemahan dari kabinet Saken tersebut? Ya, kalau kementerian yang diisi oleh profesional murni itu tentu memiliki keuntungan di mana orang yang ditunjuk adalah orang-orang yang kompeten, memiliki pengalaman dan memiliki reputasi. Tetapi kelemahannya adalah di tengah sistem multipartai hari ini, meskipun kita menganut presidensialisme, tetapi beraroma multipartai. Karena itu, ketika tidak melakukan akomodasi politik, maka pemerintah yang dibangun potensial terciptanya instabilitas politik. Instabilitas politik bisa terganggu misalnya ketika pemerintah tidak memiliki dukungan di parlemen 50% plus 1 akan diganjal dan dihambat ketika membuat program maupun kebijakan di DPR. Ini nilai kurangnya ketika yakin kabinet eh, murni di tengah sistem politik yang multipartai. Hmm. Bang Arif, pada era pemerintahan Joko Widodo dulu sempat juga digulirkan begitu ya, diusulkan bahwa Jokowi harus atau agar bisa untuk membentuk kabinet Zaken. Sementara sekarang Prabowo di masa kepemimpinan awalnya ini sebelum dilantik, Prabowo sudah membentuk atau sudah menganulir uh, dari kabinet Zaken tersebut. Bagaimana menurut Bang Arif sendiri melihat hal tersebut Kalau dari cuma Jokowi? Mm-mm. Jokowi dulu juga menjanjikan bagaimana akan membentuk kabinet profesional, yakin kabinet, tetapi Mm-mm. faktanya tidak harus berbenturan dengan realitas politik. Karena itu Jokowi juga tidak bisa menunaikan janjinya untuk membentuk kabinet profesional seperti di eh, pemerintah 2014-2019 dan juga makin akomodatif di pemerintah 2019-2024. Wacana yakin kabinet itu adalah wacana yang bagus, tetapi dalam konteks politik Indonesia sekedar ilusi politik saja karena tidak berbasis pada realitas politik yang ada. Siapapun jadi presiden, saya kira akan melakukan akomodasi politik dalam formasi kabinet untuk menciptakan stabilitas politik dan dukungan dari partai politik di Senayan sehingga kebijakan dan program-programnya tidak diganjal dan dihambat oleh para wakilnya di DPR. Bang Arif, kabinet Zaken ini juga sejatinya pernah dilakukan begitu ya di era Soekarno, namun hanya berumur sekira cuma 1 tahun. Apakah nasib ini juga akan terjadi di era pemerintahan Prabowo jika memang janji Prabowo ini akan direalisasikan untuk membentuk kabinet Zaken? Ya, saya kira akan bernasib serupa seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kelemahannya dari yakin kabinet ini kekuatan pemerintah menjadi lemah, potensi terjadi instabilitas politik. Tetapi saya tidak yakin Prabowo Subianto akan menyusun yakin kabinet yang hanya melihat faktor kompetensi dan mengabaikan faktor akomodasi politik. Kita tahu misalnya kasak kusuk partai politik telah menyodorkan kader-kadernya untuk duduk di kementerian atau setingkat kementerian. Itu artinya gejala yang ada yakin kabinet dalam arti yakin kabinet murni atau profesional tanpa akomodasi politik hampir mustahil juga akan dilakukan oleh Pak Prabowo dan Gibran Rakabuming. Baik, Bang Arif, PDIP mendukung ide Prabowo begitu ya terkait kabinet Zaken. Apakah ini juga menjadi isyarat bahwa PDIP akan bergabung ke pemerintahan Prabowo Gibran yang kini posisinya partai berkepala banteng ini justru sebagai oposisi? Ya, soal dukungan PDI pada bergabungnya PDI di pemerintah atau berada di luar pemerintah memang menjadi tema menarik politik belakangan ini mengingat Hmm. relasi PDIP dengan Joko Widodo hari ini memburuk dan terjadi konflik terbuka. Padahal kita tahu bahwa Prabowo Gibran didukung penuh oleh Jokowi, bahkan anaknya Gibran Rakabuming menjadi calon wakil presidennya Prabowo Subianto. Karena itu
apakah PDIP atau masuk di pemerintah Jokowi atau tidak. Hari ini kalau kita lihat misalnya jika Pak Jokowi masuk memiliki peran peran yang signifikan, tentu PDIP besar kemungkinan tidak akan masuk di kabinet. Tetapi kalau kemudian dilihat PDIP, peran Jokowi ini terbatas, tentu akan menjadi pertimbangan PDIP untuk masuk di kabinet dan bergabung di pemerintah Prabowo ke depan. Baik, yang terakhir sebagai closing statement juga kami meminta untuk Bang Arief menyampaikan pendapatnya tentang Kabinet Zaken. Seperti apa yang sejatinya harus dilakukan oleh pemerintahan Prabowo agar Kabinet Zaken ini berjalan dengan semestinya? Ya, wacana kabinet yakin adalah wacana bagus, tetapi harus diingat di tengah sistem multipartai hari ini tidak ada kekuatan politik yang mendukung pemerintah tanpa dalam tanda petik meminta jatah konsesi politik. Karena itu mau tidak mau setiap pemerintah atau setiap presiden terpilih harus melakukan akomodasi politik. Tetapi yang harus digarisbawahi bahwa akomodasi politik di tengah sistem multipartai hari ini saya kira bukan sesuatu perbuatan yang diharamkan, melainkan bagaimana melakukan akomodasi politik tanpa mengabaikan faktor integritas, faktor kompetensi, faktor reputasi, faktor pengalaman, dan lainnya, dan sebagainya. Jadi ketika itu bisa dilakukan, maka meskipun bukan kabinet meskipun akomodasi politik, tetapi juga tidak mengabaikan faktor kompetensi profesional dan pengalaman. Dan karena itu kinerja pemerintah ke depan dengan didukung oleh menteri-menteri yang profesional, meskipun juga mewakili unsur kekuatan politik, tentu akan menunjukkan atau bisa bekerja secara maksimal sehingga akan sukses mengantarkan apa yang menjadi janji dan harapan Prabowo Gibran pada Pilpres kemarin. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dikabarkan akan membentuk Kabinet Zaken di era pemerintahannya. Tak hanya itu, Prabowo Gibran juga disebut akan menambah jumlah kementerian dalam kabinetnya. Seperti yang kita ketahui bahwa Kabinet Zaken akan diisi oleh individu-individu yang berkompeten di bidangnya, meski mereka juga bisa diajukan oleh partai politik. Kini Prabowo sedang merampungkan komposisi menteri di kabinetnya sebelum pelantikan pada 20 Oktober 2024 mendatang. Namun apakah benar Kabinet Zaken ini dibentuk untuk kepentingan negara ataupun justru sebaliknya hanya sebagai gimmick hingga dalih bagi-bagi kekuasaan? Hari ini kita akan membahasnya bersama Direktur Eksekutif Skala Data Indonesia, ada Arief Nurul Imam. Kita sapa terlebih dahulu di sana. Sudah tergabung bersama kami melalui panggilan Zoom. Ada Bang Arief. Halo Bang Arief, apa kabar? Halo Mbak, kabar baik, Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah Bang Arief, seperti yang tadi sudah saya sampaikan begitu ya. Bagaimana pandangan Bang Arief sendiri saat Prabowo dan Gibran ingin membentuk kabinet Zaken di era pemerintahannya? Iya, saya kira wacana Zakan kabinet itu hampir muncul dalam setiap kepemimpinan baru, terutama sejak reformasi digulirkan. Setiap pemimpin hasil pemilihan presiden hampir semua menggulirkan wacana Yaken kabinet. Namun demikian, apakah wacana Yaken kabinet di tengah situasi politik Indonesia hari ini itu realistis dan real dengan situasi politik hari ini? Ini tentu yang menjadi pertanyaan. Jika kemudian kita melihat realitas politik hari ini yang multi partai dan ada semangat dari Pak Prabowo Subianto untuk melakukan konsolidasi dengan diksi persatuan semua kekuatan politik bangsa, maka potensi terjadinya Yakin kabinet atau kabinet yang diisi oleh profesional dan berkompeten, tentu ini akan menjadi sebuah tantangan berat, dan karena itu potensi Yakin kabinet secara murni atau secara total saya kira hampir mustahil. Sebelum kita membicarakan kabinet Zaken ini lebih dalam lagi, Prabowo juga dikabarkan ini Bang akan menambah jumlah kementerian dalam kabinet pemerintahannya begitu ya menjadi 44 kementerian.
Bagaimana Bang Arif sendiri melihat kabinet gemuk ini? Apakah efisien atau tidak dalam artian apakah ini sebagai bagi-bagi kekuasaan begitu? Ya, kalau isu yang beredar, Kabinet Prabowo Gibran akan menambah kementerian atau badan setingkat kementerian, di mana isu yang beredar terdapat 44 badan dan kementerian. Karena itu, jika itu benar dengan adanya 44 kementerian, artinya terjadi pembengkakan kementerian atau lembaga setingkat negeri yang dampaknya tentu akan menyangkut banyak hal, mulai dari soal efisiensi, anggaran, kinerja, dan lainnya, dan sebagainya. Apakah ini bermaksud untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas dalam mewujudkan program Prabowo Gibran? Tentu ini juga masih kita lihat sejauh mana dari kementerian-kementerian yang kemudian disorongkan oleh Prabowo Gibran ke depan. Kedua, apakah ini juga bagian akomodasi politik dengan penambahan kementerian tersebut? Tentu selain faktor mempertimbangkan kebutuhan terhadap program dan visi misi dari Prabowo Gibran, tentu tidak lepas dari faktor akomodasi politik agar menambah ruang politik bagi kekuatan politik yang akan masuk memperkuat kabinet pemerintah Prabowo Gibran, baik itu dari partai politik pendukung ataupun partai politik pengusung. Partai politik pengusung yang dalam Pilpres kemarin mengusung misal seperti Gerindra, Golkar, Pan Demokrat, Prima, Gelora, PSI, dan ada juga tambahan dari partai pendukung yang potensi masuk seperti Nasdem, PKB, dan PKS. Tentu juga ada potensi dari Partai Perindo yang meskipun tidak lolos di parlemen, ini juga rumornya akan masuk. Dari itu semua, maka penambahan kursi kabinet ini juga beraroma untuk bagian eh, melakukan akomodasi politik. Hmm. Apakah itu juga berlaku Bang untuk kabinet Slaken begitu ya? Karena kabinet Slaken ini akan diisi oleh orang-orang atau individu yang profesional sesuai dengan bidangnya. Atau apakah memang kabinet Slaken ini dimaksudkan atau ditujukan untuk hal-hal seperti itu? Atau memang justru hal ini menjadi salah satu juga bagian untuk mengakomodasi banyak pihak ataupun dalih dan gimmick dari kabinet Slaken sendiri? Ya, soal ini tentu saya punya analisa sendiri yang sering saya Mhm. sampaikan di banyak media, baik dalam setiap penyusunan kabinet pemerintah baru. Setidaknya dari hasil analisa saya atau pendapat saya ada tiga mekanisme rekrutmen menteri yang berdasarkan eh, tiga faktor. Pertama, faktor basis meritokrasi, yakni rekrutmen berbasis kompetensi, pengalaman, rekam jejak, integritas, dan lainnya, dan sebagainya. Itu yang kemudian disebut profesional. Kedua, rekrutmen menteri berbasis akomodasi politik, yaitu rekrutmen menteri sebagai alat untuk memberi ruang atau mengakomodasi kekuatan politik yang ingin bergabung dalam pemerintah yang akan dibentuk. Ketiga, yaitu faktor kombinasi antara basis meritokrasi dan basis akomodasi politik. Artinya apa? Artinya dari setiap menteri yang dipilih tentu dia merupakan representasi kekuatan politik, misalnya partai politik, dan juga memiliki kompetensi pengalaman di bidang tertentu yang itu akan menunjang ketika terpilih menjadi menteri. Dari itu semua maka kita bisa melihat apakah kemudian eh, men, eh, kap- wacana yakin kabinet yang akan dibentuk Prabowo Gibran ini sekedar wacana atau kemudian realistis. Secara realitas politik pembentukan yakin kabinet ini bisa dikatakan hampir mustahil atau sekedar ilusi politik saja. Namun demikian, yang mungkin adalah basis kombinasi politik, kombinasi antara basis meritokrasi dan basis kekuatan akomodasi politik, sehingga
meskipun ini akomodasi politik juga tidak mengabaikan faktor kompetensi dari setiap menteri yang ditunjuk untuk duduk di jabatan kementerian atau setingkat kementerian. Artinya kalau dilihat dari pendefinisian yakin kabinet profesional murni tanpa kekuatan partai politik, saya kira ini sebuah ilusi politik. Tetapi kalau kemudian ini kita definisikan sebagai yakin kabinet berasal dari orang profesional, bisa benar ketika faktor-faktor akomodasi politik yang merepresentasikan kekuatan politik itu dimasukkan kategori tersebut. Saya kira itu Mbak, soal wacana yakin kabinet yang mengemuka di beberapa hari terakhir ini. Baik. Namun apakah menurut Bang Arif sendiri dengan dibentuknya kabinet Slaken ini berarti Prabowo mengabaikan hingga merendahkan kadar partai meskipun memang disebut bisa juga berasal dari kalangan parpol? Ya, saya kira tidak merendahkan partai politik, karena partai politik selain sebagai alat artikulasi politik juga merupakan alat kaderisasi politik. Sehingga tantangan partai politik adalah melakukan kaderisasi, tidak hanya kaderisasi politik, tetapi juga kaderisasi profesional. Artinya partai politik juga harus mengkader orang-orang profesional yang kemudian melek politik dan kemudian siap didistribusikan ketika harus menunjuk kader-kadernya untuk diduduk di jabatan-jabatan strategis, misalnya menteri. Karena itu apa yang disampaikan Prabowo Subianto itu saya kira sebagai jalan kompromi antara keinginan untuk membentuk yakin kabinet yang profesional dengan realitas politik yang multi partai, sehingga mau tidak mau harus melakukan akomodasi politik. Mhm. Lalu Bang, dengan adanya kabinet Slaken dan kabinet gemuk ini begitu ya, apakah gerak pemerintah ini semakin lincah atau justru sebaliknya gerak kabinet akan melambat begitu ya, mengingat penambahan kementerian justru memperpanjang rantai birokrasi dan menambah beban dari operasional? Ya, saya kira kalau dilihat dari sejauh mana kinerja pemerintah, apakah akan semakin lambat atau semakin lincah, Mhm. tentu semakin bertambahnya kementerian dan kekuatan politik yang masuk, dampaknya kemudian harus melakukan konsolidasi dan komunikasi dengan banyak kekuatan politik, dengan banyak kementerian yang ada, sehingga tentu itu akan sedikit akan menghambat dari kinerja pemerintah. Dampaknya adalah ke pemerintah ke depan tidak lincah karena terlalu gemuk. Oke, untuk keuntungan kabinet Slaken sendiri seperti yang kita ketahui ya, bahwa kursi menteri pastinya akan diisi oleh orang-orang profesional yang sesuai dengan bidangnya. Namun sebenarnya apa saja Bang kelemahan dari kabinet Slaken tersebut? Ya, kalau kementerian yang diisi oleh profesional murni itu tentu memiliki keuntungan, di mana orang yang ditunjuk adalah orang-orang yang kompeten, memiliki pengalaman dan memiliki reputasi. Tetapi kelemahannya adalah di tengah sistem multipartai hari ini, meskipun kita menganut presidensialisme, tetapi beraroma multipartai. Karena itu, ketika tidak melakukan akomodasi politik, maka pemerintah yang dibangun potensial terciptanya instabilitas politik. Instabilitas politik bisa terganggu misalnya ketika pemerintah tidak memiliki dukungan di parlemen 50% plus satu, akan diganjal dan dihambat ketika membuat program maupun kebijakan di DPR. Ini nilai kurangnya ketika yakin kabinet eh, murni di tengah sistem politik yang multi partai. Hmm. Bang Arif, pada era pemerintahan Joko Widodo dulu sempat juga digulirkan begitu ya, diusulkan bahwa Jokowi harus atau agar bisa untuk membentuk kabinet Slaken. Sementara sekarang Prabowo di masa kepemimpinan awalnya ini sebelum dilantik, Prabowo sudah membentuk atau sudah menganulir uh, dari kabinet Slaken tersebut. Bagaimana menurut Bang Arif sendiri melihat hal tersebut dari Kalau cuma Jokowi? Mm-mm. Jokowi dulu juga menjanjikan bagaimana akan membentuk kabinet profesional, yakin kabinet, tetapi Mm-mm. faktanya tidak harus berbenturan dengan realitas politik. Karena itu
Jokowi juga tidak bisa menunaikan janjinya untuk membentuk kabinet profesional seperti di eh, pemerintah 2014-2019 dan juga makin akomodatif di pemerintah 2019-2024. Wacana yakin kabinet itu adalah wacana yang bagus, tetapi dalam konteks politik Indonesia sekedar ilusi politik saja karena tidak berbasis pada realitas politik yang ada. Siapapun jadi presiden, saya kira akan melakukan akomodasi politik dalam formasi kabinet untuk menciptakan stabilitas politik dan dukungan dari partai politik di Senayan sehingga kebijakan dan program-programnya tidak diganjal dan dihambat oleh para wakilnya di DPR. Bang Arif, kabinet Zaken ini juga sejatinya pernah dilakukan begitu ya di era Soekarno, namun hanya berumur sekira cuma 1 tahun. Apakah nasib ini juga akan terjadi di era pemerintahan Prabowo jika memang janji Prabowo ini akan direalisasikan untuk membentuk kabinet Zaken? Ya, saya kira akan bernasib serupa seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kelemahannya dari yakin kabinet ini kekuatan pemerintah menjadi lemah, potensi terjadi instabilitas politik. Tetapi saya tidak yakin Prabowo Subianto akan menyusun yakin kabinet yang hanya melihat faktor kompetensi dan mengabaikan faktor akomodasi politik. Kita tahu misalnya kasak-kusuk partai politik telah menyodorkan kader-kadernya untuk duduk di kementerian atau setingkat kementerian. Itu artinya gejala yang ada yakin kabinet dalam arti yakin kabinet murni atau profesional tanpa akomodasi politik hampir mustahil juga akan dilakukan oleh Pak Prabowo dan Gibran Rakabuming. Baik, Bang Arif, PDIP mendukung ide Prabowo begitu ya terkait kabinet Zaken. Apakah ini juga menjadi isyarat bahwa PDIP akan bergabung ke pemerintahan Prabowo Gibran yang kini posisinya partai berkepala banteng ini justru sebagai oposisi? Ya, soal dukungan PDI pada bergabungnya PDI di pemerintah atau berada di luar pemerintah memang menjadi tema menarik politik belakangan ini mengingat Hmm, relasi PDIP dengan Joko Widodo hari ini memburuk dan terjadi konflik terbuka. Padahal kita tahu bahwa Prabowo Gibran didukung penuh oleh Jokowi, bahkan anaknya Gibran Rakabuming menjadi calon wakil presidennya Prabowo Subianto. Karena itu apakah PDIP atau masuk di pemerintah Jokowi atau tidak? Hari ini kalau kita lihat misalnya jika Pak Jokowi masuk memiliki peran yang signifikan, tentu PDIP besar kemungkinan tidak akan masuk di kabinet. Tetapi kalau kemudian dilihat PDIP, peran Jokowi ini terbatas, tentu akan menjadi pertimbangan PDIP untuk masuk di kabinet dan bergabung di pemerintah Prabowo ke depan. baik. Yang terakhir sebagai closing statement juga kami meminta untuk Bang Arif menyampaikan pendapatnya tentang kabinet Zaken. Seperti apa yang sejatinya harus dilakukan oleh pemerintahan Prabowo agar kabinet Zaken ini berjalan dengan semestinya? Ya, wacana kabinet yakin adalah wacana bagus, tetapi harus diingat di tengah sistem multipartai hari ini tidak ada kekuatan politik yang mendukung pemerintah tanpa dalam tanda petik meminta jatah konsesi politik. Karena itu mau tidak mau setiap pemerintah atau setiap presiden terpilih harus melakukan akomodasi politik. Tetapi yang harus digarisbawahi bahwa akomodasi politik di tengah sistem multipartai hari ini saya kira bukan sesuatu perbuatan yang diharamkan, melainkan bagaimana melakukan akomodasi politik tanpa mengabaikan faktor integritas, faktor kompetensi, faktor reputasi, faktor pengalaman, dan lainnya dan sebagainya. Jadi ketika itu bisa dilakukan, maka meskipun bukan kabinet meskipun akomodasi politik, tetapi juga tidak mengabaikan faktor kompetensi profesional dan pengalaman. Dan karena itu kinerja pemerintah ke depan dengan didukung oleh menteri-menteri yang profesional, meskipun juga mewakili unsur kekuatan politik, tentu akan
menunjukkan atau bisa bekerja secara maksimal sehingga akan sukses mengantarkan apa yang menjadi janji dan harapan Prabowo Gibran pada Pilpres kemarin. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dikabarkan akan membentuk kabinet Saken di era pemerintahannya. Tak hanya itu, Prabowo Gibran juga disebut akan menambah jumlah kementerian dalam kabinetnya. Seperti yang kita ketahui bahwa kabinet Saken akan diisi oleh individu-individu yang berkompeten di bidangnya, meski mereka juga bisa diajukan oleh partai politik. Kini Prabowo sedang merampungkan komposisi menteri di kabinetnya sebelum pelantikan pada 20 Oktober 2024 mendatang. Namun apakah benar kabinet Saken ini dibentuk untuk kepentingan negara ataupun justru sebaliknya hanya sebagai gimmick hingga dalih bagi-bagi kekuasaan? Hari ini kita akan membahasnya bersama Direktur Eksekutif Skala Data Indonesia, ada Arif Nurul Imam. Kita sapa terlebih dahulu di sana. Sudah tergabung bersama kami melalui panggilan Zoom. Ada Bang Arif. Halo Bang Arif, apa kabar? Halo Mbak, kabar baik, Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah, Bang Arif, seperti yang tadi sudah saya sampaikan begitu ya. Bagaimana pandangan Bang Arif sendiri saat Prabowo dan Gibran ingin membentuk kabinet Saken di era pemerintahannya? Iya, saya kira wacana Zakan kabinet itu hampir muncul dalam setiap kepemimpinan baru, terutama sejak reformasi digulirkan. Setiap pemimpin hasil pemilihan presiden hampir semua menggulirkan wacana Yakin kabinet. Namun demikian, apakah wacana Yakin kabinet di tengah situasi politik Indonesia hari ini itu realistis dan real dengan situasi politik hari ini? Ini tentu yang menjadi pertanyaan. Jika kemudian kita melihat realitas politik hari ini yang multi partai dan ada semangat dari Pak Prabowo Subianto untuk melakukan konsolidasi dengan diksi persatuan semua kekuatan politik bangsa, maka potensi terjadinya Yakin kabinet atau kabinet yang diisi oleh profesional dan berkompeten, tentu ini akan menjadi sebuah tantangan berat, dan karena itu potensi Yakin kabinet secara murni atau secara total saya kira hampir mustahil. Hmm. Sebelum kita membicarakan kabinet Saken ini lebih dalam lagi, Prabowo juga dikabarkan ini Bang akan menambah jumlah kementerian dalam kabinet pemerintahannya begitu ya menjadi 44 kementerian. Bagaimana Bang Arif sendiri melihat kabinet gemuk ini apakah efisien atau tidak dalam artian apakah ini sebagai bagi-bagi kekuasaan begitu? Ya, kalau isu yang beredar, Kabinet Prabowo Gibran akan menambah kementerian atau badan setingkat kementerian, di mana isu yang beredar terdapat 44 badan dan kementerian. Karena itu, jika itu benar dengan adanya 44 kementerian, artinya terjadi pembengkakan kementerian atau lembaga setingkat negeri yang dampaknya tentu akan menyangkut banyak hal, mulai dari soal efisiensi, anggaran, kinerja, dan lainnya, dan sebagainya. Apakah ini bermaksud untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas dalam mewujudkan program Prabowo Gibran? Tentu ini juga masih kita lihat sejauh mana dari kementerian-kementerian yang kemudian disorongkan oleh Prabowo Gibran ke depan. Kedua, apakah ini juga bagian akomodasi politik dengan penambahan kementerian tersebut? Tentu selain faktor mempertimbangkan kebutuhan terhadap program dan visi misi dari Prabowo Gibran, tentu tidak lepas dari faktor akomodasi politik agar menambah ruang politik bagi kekuatan politik yang akan masuk memperkuat kabinet pemerintah Prabowo Gibran, baik itu dari partai politik pendukung ataupun partai politik pengusung. Partai politik pengusung yang dalam Pilpres kemarin mengusung misal seperti Gerindra, Golkar, Pan Demokrat, Prima, Gelora, PSI, dan ada juga tambahan dari partai pendukung yang potensi masuk seperti Nasdem, PKB, dan PKS. Tentu juga ada potensi dari
Partai Perindo yang meskipun tidak lolos di parlemen, ini juga rumornya akan masuk. Dari itu semua, maka penambahan kursi kabinet ini juga beraroma untuk bagian eh, melakukan akomodasi politik. Mhm. Apakah itu juga berlaku Bang untuk kabinet Slaken begitu ya? Karena kabinet Slaken ini akan diisi oleh orang-orang atau individu yang profesional sesuai dengan bidangnya. Atau apakah memang kabinet Slaken ini dimaksudkan atau ditujukan untuk hal-hal seperti itu? Atau memang justru hal ini menjadi salah satu juga bagian untuk mengakomodasi banyak pihak ataupun dalih dan gimmick dari kabinet Slaken sendiri? Ya, soal ini tentu saya punya analisa sendiri yang sering Mhm. saya sampaikan di banyak media, baik dalam setiap penyusunan kabinet pemerintah baru. Setidaknya dari hasil analisa saya atau pendapat saya ada tiga mekanisme rekrutmen menteri yang berdasarkan eh, tiga faktor. Pertama, faktor basis meritokrasi, yakni rekrutmen berbasis kompetensi, pengalaman, rekam jejak, integritas, dan lainnya, dan sebagainya. Itu yang kemudian disebut profesional. Kedua, rekrutmen menteri berbasis akomodasi politik, yaitu rekrutmen menteri sebagai alat untuk memberi ruang atau mengakomodasi kekuatan politik yang ingin bergabung dalam pemerintah yang akan dibentuk. Ketiga yaitu faktor kombinasi antara basis meritokrasi dan basis akomodasi politik. Artinya apa? Artinya dari setiap menteri yang dipilih tentu dia merupakan representasi kekuatan politik, misalnya partai politik, dan juga memiliki kompetensi pengalaman di bidang tertentu yang itu akan menunjang ketika terpilih menjadi menteri. Dari itu semua maka kita bisa melihat apakah kemudian eh, men, eh, kap- wacana yakin kabinet yang akan dibentuk Prabowo Gibran ini sekedar wacana atau kemudian realistis. Secara realitas politik pembentukan yakin kabinet ini bisa dikatakan hampir mustahil atau sekedar ilusi politik saja. Namun demikian, yang mungkin adalah basis kombinasi politik, kombinasi antara basis meritokrasi dan basis kekuatan akomodasi politik, sehingga meskipun ini akomodasi politik juga tidak mengabaikan faktor kompetensi dari setiap menteri yang ditunjuk untuk duduk di jabatan kementerian atau setingkat kementerian. Artinya kalau dilihat dari pendefinisian yakin kabinet profesional murni tanpa kekuatan partai politik, saya kira ini sebuah ilusi politik. Tetapi kalau kemudian ini kita definisikan sebagai yakin kabinet berasal dari orang profesional, bisa benar ketika faktor-faktor akomodasi politik yang merepresentasikan kekuatan politik itu dimasukkan kategori tersebut. Saya kira itu Mbak, soal wacana yakin kabinet yang mengemuka di beberapa hari terakhir ini. Baik, namun apakah menurut Bang Arif sendiri dengan dibentuknya Kabinet Slaken ini berarti Prabowo mengabaikan hingga merendahkan kadar partai meskipun memang disebut bisa juga berasal dari kalangan parpol? Ya, saya kira tidak merendahkan partai politik, karena partai politik selain sebagai alat artikulasi politik juga merupakan alat kaderisasi politik. Sehingga tantangan partai politik adalah melakukan kaderisasi, tidak hanya kaderisasi politik, tetapi juga kaderisasi profesional. Artinya partai politik juga harus mengkader orang-orang profesional yang kemudian melek politik dan kemudian siap didistribusikan ketika harus menunjuk kader-kadernya untuk diduduk di jabatan-jabatan strategis, misalnya menteri. Karena itu apa yang disampaikan Prabowo Subianto itu saya kira sebagai jalan kompromi antara keinginan untuk membentuk yakin kabinet yang profesional dengan realitas politik yang multi partai, sehingga mau tidak mau harus melakukan akomodasi politik. Mhm. Lalu Bang, dengan adanya Kabinet Slaken dan Kabinet Gemuk ini begitu ya, apakah gerak pemerintah ini semakin lincah atau justru sebaliknya
gerak kabinet akan melambat begitu ya, mengingat penambahan kementerian justru memperpanjang rantai birokrasi dan menambah beban dari operasional. Ya, saya kira kalau dilihat dari sejauh mana kinerja pemerintah, apakah akan semakin lambat atau semakin lincah, Mm-mm. tentu semakin bertambahnya kementerian dan kekuatan politik yang masuk, eh, dampaknya kemudian harus melakukan konsolidasi dan komunikasi dengan banyak kekuatan politik, dengan banyak kementerian yang ada, sehingga tentu itu akan sedikit akan menghambat dari kinerja pemerintah. Dampaknya adalah ke pemerintah ke depan tidak lincah karena terlalu gemuk. Oke, untuk keuntungan kabinet Selatan sendiri seperti yang kita ketahui ya bahwa kursi menteri pastinya akan diisi oleh orang-orang profesional yang sesuai dengan bidangnya. Namun sebenarnya apa saja Bang kelemahan dari kabinet Selatan tersebut? Ya, kalau kementerian yang diisi oleh profesional murni itu tentu memiliki keuntungan di mana orang yang ditunjuk adalah orang-orang yang kompeten, memiliki pengalaman dan memiliki reputasi. Tetapi kelemahannya adalah di tengah sistem multipartai hari ini, meskipun kita menganut presidensialisme, tetapi beraroma multipartai. Karena itu, ketika tidak melakukan akomodasi politik, maka pemerintah yang dibangun potensial terciptanya instabilitas politik. Instabilitas politik bisa terganggu misalnya ketika pemerintah tidak memiliki dukungan di parlemen 50% plus satu, akan diganjal dan dihambat ketika membuat program maupun kebijakan di DPR. Ini nilai kurangnya ketika yakin kabinet eh, murni di tengah sistem politik yang multipartai. Hmm. Bang Arief, pada era pemerintahan Joko Widodo dulu sempat juga digulirkan begitu ya, diusulkan bahwa Jokowi harus atau agar bisa untuk membentuk kabinet second. Sementara sekarang Prabowo di masa kepemimpinan awalnya ini sebelum dilantik, Prabowo sudah membentuk atau sudah menganulir uh, dari kabinet second tersebut. Bagaimana menurut Bang Arief sendiri melihat hal tersebut dari Kalau cuma Jokowi? Mm-mm. Jokowi dulu juga menjanjikan bagaimana akan membentuk kabinet profesional, yakin kabinet, tetapi Mm-mm. faktanya tidak harus berbenturan dengan realitas politik. Karena itu Jokowi juga tidak bisa menunaikan janjinya untuk membentuk kabinet profesional seperti di eh, pemerintah 2014-2019 dan juga makin akomodatif di pemerintah 2019-2024. Wacana yakin kabinet itu adalah wacana yang bagus, tetapi dalam konteks politik Indonesia sekedar ilusi politik saja karena tidak berbasis pada realitas politik yang ada. Siapapun jadi presiden, saya kira akan melakukan akomodasi politik dalam formasi kabinet untuk menciptakan stabilitas politik dan dukungan dari partai politik di Senayan sehingga kebijakan dan program-programnya tidak diganjal dan dihambat oleh para wakilnya di DPR. Bang Arief, kabinet second ini juga sejatinya pernah dilakukan begitu ya di era Soekarno, namun hanya berumur sekira cuma 1 tahun. Apakah nasib ini juga akan terjadi di era pemerintahan Prabowo jika memang janji Prabowo ini akan direalisasikan untuk membentuk kabinet second? Ya, saya kira akan bernasib serupa seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kelemahannya dari yakin kabinet ini kekuatan pemerintah menjadi lemah, potensi terjadi instabilitas politik. Tetapi saya tidak yakin Prabowo Subianto akan menyusun yakin kabinet yang hanya melihat faktor kompetensi dan mengabaikan faktor akomodasi politik. Kita tahu misalnya kasak-kusuk partai politik telah menyodorkan kader-kadernya untuk duduk di kementerian atau setingkat kementerian. Itu artinya gejala yang ada yakin kabinet dalam arti yakin kabinet murni atau profesional tanpa akomodasi politik hampir mustahil juga akan dilakukan oleh Pak Prabowo dan Gibran Rakabuming. Baik.
Bang Arief, PDIP mendukung ide Prabowo begitu ya terkait Kabinet Zaken. Apakah ini juga menjadi isyarat bahwa PDIP akan bergabung ke pemerintahan Prabowo Gibran yang kini posisinya partai berkepala banteng ini justru sebagai oposisi? Ya, soal dukungan PDI pada bergabungnya PDI di pemerintah atau berada di luar pemerintah memang menjadi tema menarik politik belakangan ini mengingat Hmm, relasi PDIP dengan Joko Widodo hari ini memburuk dan terjadi konflik terbuka. Padahal kita tahu bahwa Prabowo Gibran didukung penuh oleh Jokowi, bahkan anaknya Gibran Rakabuming menjadi calon wakil presidennya Prabowo Subianto. Karena itu apakah PDIP atau masuk di pemerintah Jokowi atau tidak? Hari ini kalau kita lihat misalnya jika Pak Jokowi masuk memiliki peran peran yang signifikan, tentu PDIP besar kemungkinan tidak akan masuk di kabinet. Tetapi kalau kemudian dilihat PDIP peran Jokowi ini terbatas, tentu akan menjadi pertimbangan PDIP untuk masuk di kabinet dan bergabung di pemerintah Prabowo ke depan. baik. Yang terakhir sebagai closing statement juga kami meminta untuk Bang Arief menyampaikan pendapatnya tentang Kabinet Zaken. Seperti apa yang sejatinya harus dilakukan oleh pemerintahan Prabowo agar Kabinet Zaken ini berjalan dengan semestinya? Ya, wacana kabinet yakin adalah wacana bagus, tetapi harus diingat di tengah sistem multipartai hari ini tidak ada kekuatan politik yang mendukung pemerintah tanpa dalam tanda petik meminta jatah konsesi politik. Karena itu mau tidak mau setiap pemerintah atau setiap presiden terpilih harus melakukan akomodasi politik. Tetapi yang harus digarisbawahi bahwa akomodasi politik di tengah sistem multipartai hari ini saya kira bukan sesuatu perbuatan yang diharamkan, melainkan bagaimana melakukan akomodasi politik tanpa mengabaikan faktor integritas, faktor kompetensi, faktor reputasi, faktor pengalaman, dan lainnya, dan sebagainya. Jadi, ketika itu bisa dilakukan, maka meskipun bukan kabinet meskipun akomodasi politik, tetapi juga tidak mengabaikan faktor kompetensi profesional dan pengalaman. Dan karena itu kinerja pemerintah ke depan dengan didukung oleh menteri-menteri yang profesional, meskipun juga mewakili unsur kekuatan politik, tentu akan menunjukkan atau bisa bekerja secara maksimal sehingga akan sukses mengantarkan apa yang menjadi janji dan harapan Prabowo Gibran pada Pilpres kemarin. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dikabarkan akan membentuk Kabinet Zaken di era pemerintahannya. Tak hanya itu, Prabowo Gibran juga disebut akan menambah jumlah kementerian dalam kabinetnya. Seperti yang kita ketahui bahwa Kabinet Zaken akan diisi oleh individu-individu yang berkompeten di bidangnya, meski mereka juga bisa diajukan oleh partai politik. Kini Prabowo sedang merampungkan komposisi menteri di kabinetnya sebelum pelantikan pada 20 Oktober 2024 mendatang. Namun apakah benar Kabinet Zaken ini dibentuk untuk kepentingan negara ataupun justru sebaliknya hanya sebagai gimmick hingga dalih bagi-bagi kekuasaan? Hari ini kita akan membahasnya bersama Direktur Eksekutif Skala Data Indonesia, ada Arief Nurul Imam. Kita sapa terlebih dahulu di sana. Sudah tergabung bersama kami melalui panggilan Zoom. Ada Bang Arief. Halo Bang Arief, apa kabar? Halo Mbak, kabar baik, Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah Bang Arief, seperti yang tadi sudah saya sampaikan begitu ya. Bagaimana pandangan Bang Arief sendiri saat Prabowo dan Gibran ingin membentuk kabinet Zaken di era pemerintahannya? Iya, saya kira wacana Zakan kabinet itu hampir muncul dalam setiap kepemimpinan baru, terutama sejak reformasi digulirkan. Setiap pemimpin hasil pemilihan presiden hampir semua menggulirkan wacana Yaken kabinet. Namun demikian, apakah wacana Yaken kabinet di tengah situasi politik Indonesia hari ini itu realistis dan dengan situasi politik hari ini? Ini tentu yang menjadi pertanyaan. Jika kemudian kita melihat realitas politik hari ini yang multi partai dan ada semangat dari Pak Prabowo Subianto
untuk melakukan konsolidasi dengan diksi persatuan semua kekuatan politik bangsa, maka potensi terjadinya yakin kabinet atau kabinet yang diisi oleh profesional dan berkompeten, tentu ini akan menjadi sebuah tantangan berat, dan karena itu potensi yakin kabinet secara murni atau secara total saya kira hampir mustahil. Hmm. Sebelum kita membicarakan kabinet second ini lebih dalam lagi, Prabowo juga dikabarkan ini Bang akan menambah jumlah kementerian dalam kabinet pemerintahannya begitu ya menjadi 44 kementerian. Bagaimana Bang Arief sendiri melihat kabinet gemuk ini apakah efisien atau tidak dalam artian apakah ini sebagai bagi-bagi kekuasaan begitu? Ya, kalau isu yang beredar, Kabinet Prabowo Gibran akan menambah kementerian atau badan setingkat kementerian, di mana isu yang beredar terdapat 44 badan dan kementerian. Karena itu, jika itu benar dengan adanya 44 kementerian, artinya terjadi pembengkakan kementerian atau lembaga setingkat negeri yang dampaknya tentu akan menyangkut banyak hal, mulai dari soal efisiensi, anggaran, kinerja, dan lainnya, dan sebagainya. Apakah ini bermaksud untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas dalam mewujudkan program Prabowo Gibran? Tentu ini juga masih kita lihat sejauh mana dari kementerian-kementerian yang kemudian disorongkan oleh Prabowo Gibran ke depan. Kedua, apakah ini juga bagian akomodasi politik dengan penambahan kementerian tersebut? Tentu selain faktor mempertimbangkan kebutuhan terhadap program dan visi misi dari Prabowo Gibran, tentu tidak lepas dari faktor akomodasi politik agar menambah ruang politik bagi kekuatan-kekuatan politik yang akan masuk memperkuat kabinet pemerintah Prabowo Gibran, baik itu dari partai politik pendukung ataupun partai politik pengusung. Partai politik pengusung yang dalam Pilpres kemarin mengusung misal seperti Gerindra, Golkar, Pan, Demokrat, Prima, Gelora, PSI, dan ada juga tambahan dari partai pendukung yang potensi masuk seperti Nasdem, PKB, dan PKS. Tentu juga ada potensi dari Partai Perindo yang meskipun tidak lolos di parlemen, ini juga rumornya akan masuk. Dari itu semua, maka penambahan kursi kabinet ini juga beraroma untuk bagian eh, melakukan akomodasi politik. Hmm. Apakah itu juga berlaku Bang untuk kabinet second begitu ya? Karena kabinet second ini akan diisi oleh orang-orang atau individu yang profesional sesuai dengan bidangnya. Atau apakah memang kabinet second ini dimaksudkan atau ditujukan untuk hal-hal seperti itu? Atau memang justru hal ini menjadi salah satu juga bagian untuk mengakomodasi banyak pihak ataupun dalih dan gimmick dari kabinet second sendiri? Ya, soal ini tentu saya punya analisa sendiri yang sering Hmm. saya sampaikan di banyak media, baik dalam setiap penyusunan kabinet pemerintah baru. Setidaknya dari hasil analisa saya atau pendapat saya ada tiga mekanisme rekrutmen menteri yang berdasarkan eh, tiga faktor. Pertama, faktor basis meritokrasi, yakni rekrutmen berbasis kompetensi, pengalaman, rekam jejak, integritas, dan lainnya, dan sebagainya. Itu yang kemudian disebut profesional. Kedua, rekrutmen menteri berbasis akomodasi politik, yaitu rekrutmen menteri sebagai alat untuk memberi ruang atau mengakomodasi kekuatan politik yang ingin bergabung dalam pemerintah yang akan dibentuk. Ketiga, yaitu faktor kombinasi antara basis meritokrasi dan basis akomodasi politik. Artinya apa? Artinya dari setiap menteri yang dipilih tentu dia merupakan representasi kekuatan politik, misalnya partai politik, dan juga memiliki kompetensi
pengalaman di bidang tertentu yang itu akan menunjang ketika terpilih menjadi menteri. Dari itu semua maka kita bisa melihat apakah kemudian eh, men- eh, kap- wacana yakin kabinet yang akan dibentuk Prabowo Gibran ini sekedar wacana atau kemudian realistis. Secara realitas politik pembentukan yakin kabinet ini bisa dikatakan hampir mustahil atau sekedar ilusi politik saja. Namun demikian, yang mungkin adalah basis kombinasi politik, kombinasi antara basis meritokrasi dan basis kekuatan akomodasi politik, sehingga meskipun ini akomodasi politik juga tidak mengabaikan faktor kompetensi dari setiap menteri yang ditunjuk untuk duduk di jabatan kementerian atau setingkat kementerian. Artinya kalau dilihat dari pendefinisian yakin kabinet profesional murni tanpa kekuatan partai politik, saya kira ini sebuah ilusi politik. Tetapi kalau kemudian ini kita definisikan sebagai yakin kabinet berasal dari orang profesional, bisa benar ketika faktor-faktor akomodasi politik yang merepresentasikan kekuatan politik itu dimasukkan kategori tersebut. Saya kira itu Mbak, soal wacana yakin kabinet yang mengemuka di beberapa hari terakhir ini. Baik. Namun apakah menurut Bang Arif sendiri dengan dibentuknya kabinet Slaken ini berarti Prabowo mengabaikan hingga merendahkan kadar partai meskipun memang disebut bisa juga berasal dari kalangan parpol? Ya, saya kira tidak merendahkan partai politik, karena partai politik selain sebagai alat artikulasi politik juga merupakan alat kaderisasi politik. Sehingga tantangan partai politik adalah melakukan kaderisasi, tidak hanya kaderisasi politik, tetapi juga kaderisasi profesional. Artinya partai politik juga harus mengkader orang-orang profesional yang kemudian melek politik dan kemudian siap didistribusikan ketika harus menunjuk kader-kadernya untuk diduduk di jabatan-jabatan strategis, misalnya menteri. Karena itu apa yang disampaikan Prabowo Subianto itu saya kira sebagai jalan kompromi antara keinginan untuk membentuk yakin kabinet yang profesional dengan realitas politik yang multi partai, sehingga mau tidak mau harus melakukan akomodasi politik. Mhm. Lalu Bang, dengan adanya kabinet Slaken dan kabinet gemuk ini begitu ya, apakah gerak pemerintah ini semakin lincah atau justru sebaliknya gerak kabinet akan melambat begitu ya, mengingat penambahan kementerian justru memperpanjang rantai birokrasi dan menambah beban dari operasional? Ya, saya kira kalau dilihat dari sejauh mana kinerja pemerintah, apakah akan semakin lambat atau semakin lincah, Mhm. tentu semakin bertambahnya kementerian dan kekuatan politik yang masuk, dampaknya kemudian harus melakukan konsolidasi dan komunikasi dengan banyak kekuatan politik, dengan banyak kementerian yang ada, sehingga tentu itu akan sedikit akan menghambat dari kinerja pemerintah. Dampaknya adalah ke pemerintah ke depan tidak lincah karena terlalu gemuk. Oke, untuk keuntungan kabinet Slaken sendiri seperti yang kita ketahui ya, bahwa kursi menteri pastinya akan diisi oleh orang-orang profesional yang sesuai dengan bidangnya. Namun sebenarnya apa saja Bang kelemahan dari kabinet Slaken tersebut? Ya, kalau kementerian yang diisi oleh profesional murni itu tentu memiliki keuntungan di mana orang yang ditunjuk adalah orang-orang yang kompeten, memiliki pengalaman dan memiliki reputasi. Tetapi kelemahannya adalah di tengah sistem multipartai hari ini, meskipun kita menganut presidensialisme, tetapi beraroma multipartai. Karena itu, ketika tidak melakukan akomodasi politik, maka pemerintah yang dibangun potensial terciptanya instabilitas politik. Instabilitas politik bisa terganggu misalnya ketika pemerintah tidak memiliki dukungan di parlemen 50% plus satu, akan diganjal dan dihambat ketika membuat program maupun kebijakan di DPR. Ini nilai kurangnya ketika yakin kabinet eh, murni di tengah sistem politik yang multi partai. Hmm. Bang Arif, pada era pemerintahan
Joko Widodo dulu sempat juga digulirkan begitu ya, diusulkan bahwa Jokowi harus atau agar bisa untuk membentuk kabinet second. Sementara sekarang Prabowo di masa kepemimpinan awalnya ini sebelum dilantik, Prabowo sudah membentuk atau sudah menganulir uh, dari kabinet second tersebut. Bagaimana menurut Bang Arif sendiri melihat hal tersebut Kalau dari cuma Jokowi? Mm-mm. Jokowi dulu juga menjanjikan bagaimana akan membentuk kabinet profesional, yakin kabinet, tetapi Mm-mm. faktanya tidak harus berbenturan dengan realitas politik. Karena itu Jokowi juga tidak bisa menunaikan janjinya untuk membentuk kabinet profesional seperti di eh, pemerintah 2014-2019 dan juga makin akomodatif di pemerintah 2019-2024. Wacana yakin kabinet itu adalah wacana yang bagus, tetapi dalam konteks politik Indonesia sekedar ilusi politik saja karena tidak berbasis pada realitas politik yang ada. Siapapun jadi presiden, saya kira akan melakukan akomodasi politik dalam formasi kabinet untuk menciptakan stabilitas politik dan dukungan dari partai politik di Senayan sehingga kebijakan dan program-programnya tidak diganjal dan dihambat oleh para wakilnya di DPR. Bang Arif, kabinet second ini juga sejatinya pernah dilakukan begitu ya di era Soekarno, namun hanya berumur sekira cuma 1 tahun. Apakah nasib ini juga akan terjadi di era pemerintahan Prabowo jika memang janji Prabowo ini akan direalisasikan untuk membentuk kabinet second? Ya, saya kira akan bernasib serupa seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kelemahannya dari yakin kabinet ini kekuatan pemerintah menjadi lemah, potensi terjadi instabilitas politik. Tetapi saya tidak yakin Prabowo Subianto akan menyusun yakin kabinet yang hanya melihat faktor kompetensi dan mengabaikan faktor akomodasi politik. Kita tahu misalnya kasak kusuk partai politik telah menyodorkan kader-kadernya untuk duduk di kementerian atau setingkat kementerian. Itu artinya gejala yang ada yakin kabinet dalam arti yakin kabinet murni atau profesional tanpa akomodasi politik hampir mustahil juga akan dilakukan oleh Pak Prabowo dan Gibran Rakabuming. Baik, Bang Arif, PDIP mendukung ide Prabowo begitu ya terkait kabinet second. Apakah ini juga menjadi isyarat bahwa PDIP akan bergabung ke pemerintahan Prabowo Gibran yang kini posisinya partai berkepala banteng ini justru sebagai oposisi? Ya, soal dukungan PDI pada bergabungnya PDI di pemerintah atau berada di luar pemerintah memang menjadi tema menarik politik belakangan ini mengingat Hmm, relasi PDIP dengan Joko Widodo hari ini memburuk dan terjadi konflik terbuka. Padahal kita tahu bahwa Prabowo Gibran didukung penuh oleh Jokowi, bahkan anaknya Gibran Rakabuming menjadi calon wakil presidennya Prabowo Subianto. Karena itu apakah PDIP atau masuk di pemerintah Jokowi atau tidak? Hari ini kalau kita lihat misalnya jika Pak Jokowi masuk memiliki peran yang signifikan, tentu PDIP besar kemungkinan tidak akan masuk di kabinet. Tetapi kalau kemudian dilihat PDIP, peran Jokowi ini terbatas, tentu akan menjadi pertimbangan PDIP untuk masuk di kabinet dan bergabung di pemerintah Prabowo ke depan. baik. Yang terakhir sebagai closing statement juga kami meminta untuk Bang Arif menyampaikan pendapatnya tentang kabinet second. Seperti apa yang sejatinya harus dilakukan oleh pemerintahan Prabowo agar kabinet second ini berjalan dengan semestinya? Ya, wacana kabinet yakin adalah wacana bagus, tetapi harus diingat di tengah sistem multipartai hari ini tidak ada kekuatan politik yang mendukung pemerintah tanpa dalam tanda petik meminta jatah konsesi politik. Karena itu mau tidak mau setiap pemerintah atau setiap presiden terpilih harus melakukan akomodasi politik. Tetapi yang harus digarisbawahi bahwa akomodasi politik di tengah sistem multipartai hari ini saya kira bukan sesuatu perbuatan yang diharamkan, melainkan bagaimana melakukan akomodasi politik
tanpa mengabaikan faktor integritas, faktor kompetensi, faktor reputasi, faktor pengalaman, dan lainnya, dan sebagainya. Jadi, ketika itu bisa dilakukan, maka meskipun bukan kabinet meskipun akomodasi politik, tetapi juga tidak mengabaikan faktor kompetensi profesional dan pengalaman. Dan karena itu, kinerja pemerintah ke depan dengan didukung oleh menteri-menteri yang profesional, meskipun juga mewakili unsur kekuatan politik, tentu akan menunjukkan atau bisa bekerja secara maksimal sehingga akan sukses mengantarkan apa yang menjadi janji dan harapan Prabowo Gibran pada Pilpres kemarin. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dikabarkan akan membentuk kabinet Saken di era pemerintahannya. Tak hanya itu, Prabowo Gibran juga disebut akan menambah jumlah kementerian dalam kabinetnya. Seperti yang kita ketahui bahwa kabinet Saken akan diisi oleh individu-individu yang berkompeten di bidangnya, meski mereka juga bisa diajukan oleh partai politik. Kini Prabowo sedang merampungkan komposisi menteri di kabinetnya sebelum pelantikan pada 20 Oktober 2024 mendatang. Namun apakah benar kabinet Saken ini dibentuk untuk kepentingan negara ataupun justru sebaliknya hanya sebagai gimmick hingga dalih bagi-bagi kekuasaan? Hari ini kita akan membahasnya bersama Direktur Eksekutif Skala Data Indonesia, ada Arief Nurul Imam. Kita sapa terlebih dahulu di sana. Sudah tergabung bersama kami melalui panggilan Zoom. Ada Bang Arief. Halo Bang Arief, apa kabar? Halo Mbak, kabar baik, Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah, Bang Arief, seperti yang tadi sudah saya sampaikan begitu ya. Bagaimana pandangan Bang Arief sendiri saat Prabowo dan Gibran ingin membentuk kabinet Saken di era pemerintahannya? Iya, saya kira wacana Zakan kabinet itu hampir muncul dalam setiap kepemimpinan baru, terutama sejak reformasi digulirkan. Setiap pemimpin hasil pemilihan presiden hampir semua menggulirkan wacana Yakin kabinet. Namun demikian, apakah wacana Yakin kabinet di tengah situasi politik Indonesia hari ini itu realistis dan real dengan situasi politik hari ini? Ini tentu yang menjadi pertanyaan. Jika kemudian kita melihat realitas politik hari ini yang multi partai dan ada semangat dari Pak Prabowo Subianto untuk melakukan konsolidasi dengan diksi persatuan semua kekuatan politik bangsa, maka potensi terjadinya Yakin kabinet atau kabinet yang diisi oleh profesional dan berkompeten, tentu ini akan menjadi sebuah tantangan berat, dan karena itu potensi Yakin kabinet secara murni atau secara total saya kira hampir mustahil. Sebelum kita membicarakan kabinet Saken ini lebih dalam lagi, Prabowo juga dikabarkan ini Bang akan menambah jumlah kementerian dalam kabinet pemerintahannya begitu ya menjadi 44 kementerian. Bagaimana Bang Arief sendiri melihat kabinet gemuk ini, apakah efisien atau tidak dalam artian apakah ini sebagai bagi-bagi kekuasaan begitu? Ya, kalau isu yang beredar, Kabinet Prabowo Gibran akan menambah kementerian atau badan setingkat kementerian, di mana isu yang beredar terdapat 44 badan dan kementerian. Karena itu, jika itu benar dengan adanya 44 kementerian, artinya terjadi pembengkakan kementerian atau lembaga setingkat negeri yang dampaknya tentu akan menyangkut banyak hal, mulai dari soal efisiensi, anggaran, kinerja, dan lainnya, dan sebagainya. Apakah ini bermaksud untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas dalam mewujudkan program Prabowo Gibran? Tentu ini juga masih kita lihat sejauh mana dari kementerian-kementerian yang kemudian disorongkan oleh Prabowo Gibran ke depan. Kedua, apakah ini juga bagian akomodasi politik? Dengan penambahan kementerian tersebut, tentu selain faktor mempertimbangkan kebutuhan terhadap program dan visi misi dari Prabowo Gibran, tentu tidak lepas dari faktor akomodasi politik agar menambah ruang politik bagi kekuatan politik yang akan masuk memperkuat kabinet pemerintah Prabowo Gibran, baik itu dari
partai politik pendukung ataupun partai politik pengusung. Partai politik pengusung yang dalam Pilpres kemarin mengusung misal seperti Gerindra, Golkar, Pan Demokrat, Prima, Gelora, PSI, dan ada juga tambahan dari partai pendukung yang potensi masuk seperti Nasdem, PKB, dan PKS. Tentu juga ada potensi dari Partai Perindo yang meskipun tidak lolos di parlemen, ini juga rumornya akan masuk. Dari itu semua, maka penambahan kursi kabinet ini juga beraroma untuk bagian eh, melakukan akomodasi politik. Hmm. Apakah itu juga berlaku Bang untuk kabinet Slaken begitu ya? Karena kabinet Slaken ini akan diisi oleh orang-orang atau individu yang profesional sesuai dengan bidangnya. Atau apakah memang kabinet Slaken ini dimaksudkan atau ditujukan untuk hal-hal seperti itu? Atau memang justru hal ini menjadi salah satu juga bagian untuk mengakomodasi banyak pihak ataupun dalih dan gimmick dari kabinet Slaken sendiri? Ya, soal ini tentu saya punya analisa sendiri yang sering saya Mhm. sampaikan di banyak media, baik dalam setiap penyusunan kabinet pemerintah baru. Setidaknya dari hasil analisa saya atau pendapat saya ada tiga mekanisme rekrutmen menteri yang berdasarkan eh, tiga faktor. Pertama, faktor basis meritokrasi, yakni rekrutmen berbasis kompetensi, pengalaman, rekam jejak, integritas, dan lainnya, dan sebagainya. Itu yang kemudian disebut profesional. Kedua, rekrutmen menteri berbasis akomodasi politik, yaitu rekrutmen menteri sebagai alat untuk memberi ruang atau mengakomodasi kekuatan politik yang ingin bergabung dalam pemerintah yang akan dibentuk. Ketiga yaitu faktor kombinasi antara basis meritokrasi dan basis akomodasi politik. Artinya apa? Artinya dari setiap menteri yang dipilih tentu dia merupakan representasi kekuatan politik, misalnya partai politik, dan juga memiliki kompetensi pengalaman di bidang tertentu yang itu akan menunjang ketika terpilih menjadi menteri. Dari itu semua maka kita bisa melihat apakah kemudian eh, men- eh, kap- wacana yakin kabinet yang akan dibentuk Prabowo Gibran ini sekedar wacana atau kemudian realistis. Secara realitas politik pembentukan yakin kabinet ini bisa dikatakan hampir mustahil atau sekedar ilusi politik saja. Namun demikian, yang mungkin adalah basis kombinasi politik, kombinasi antara basis meritokrasi dan basis kekuatan akomodasi politik, sehingga meskipun ini akomodasi politik juga tidak mengabaikan faktor kompetensi dari setiap menteri yang ditunjuk untuk duduk di jabatan kementerian atau setingkat kementerian. Artinya kalau dilihat dari pendefinisian yakin kabinet profesional murni tanpa kekuatan partai politik, saya kira ini sebuah ilusi politik. Tetapi kalau kemudian ini kita definisikan sebagai yakin kabinet berasal dari orang profesional, bisa benar ketika faktor-faktor akomodasi politik yang merepresentasikan kekuatan politik itu dimasukkan kategori tersebut. Saya kira itu Mbak soal wacana yakin kabinet yang mengemuka di beberapa hari terakhir ini. Baik, namun apakah menurut Bang Arif sendiri dengan dibentuknya Kabinet Slaken ini berarti Prabowo mengabaikan hingga merendahkan kadar partai meskipun memang disebut bisa juga berasal dari kalangan parpol? Ya, saya kira tidak merendahkan partai politik, karena partai politik selain sebagai alat artikulasi politik juga merupakan alat kaderisasi politik. Sehingga tantangan partai politik adalah melakukan kaderisasi, tidak hanya kaderisasi politik, tetapi juga kaderisasi profesional. Artinya partai politik juga harus mengkader orang-orang profesional yang kemudian melek politik dan kemudian siap didistribusikan ketika harus menunjuk kader-kadernya untuk
di jabatan-jabatan strategis, misalnya menteri. Karena itu apa yang disampaikan Prabowo Subianto itu saya kira sebagai jalan kompromi antara keinginan untuk membentuk yakin kabinet yang profesional dengan realitas politik yang multipartai, sehingga mau tidak mau harus melakukan akomodasi politik. Mhm. Lalu Bang, dengan adanya Kabinet Zaken dan Kabinet Gemuk ini begitu ya, apakah gerak pemerintah ini semakin lincah atau justru sebaliknya gerak kabinet akan melambat begitu ya, mengingat penambahan kementerian justru memperpanjang rantai birokrasi dan menambah beban dari operasional. Ya, saya kira kalau dilihat dari sejauh mana kinerja pemerintah, apakah akan semakin lambat atau semakin lincah, Mhm. tentu semakin bertambahnya kementerian dan kekuatan politik yang masuk, dampaknya kemudian harus melakukan konsolidasi dan komunikasi dengan banyak kekuatan politik, dengan banyak kementerian yang ada, sehingga tentu itu akan sedikit akan menghambat dari kinerja pemerintah. Dampaknya adalah ke pemerintah ke depan tidak lincah karena terlalu gemuk. Oke, untuk keuntungan Kabinet Zaken sendiri seperti yang kita ketahui ya, bahwa kursi menteri pastinya akan diisi oleh orang-orang profesional yang sesuai dengan bidangnya. Namun sebenarnya apa saja Bang kelemahan dari Kabinet Zaken tersebut? Ya, kalau kementerian yang diisi oleh profesional murni itu tentu memiliki keuntungan di mana orang yang ditunjuk adalah orang-orang yang kompeten, memiliki pengalaman dan memiliki reputasi. Tetapi kelemahannya adalah di tengah sistem multipartai hari ini, meskipun kita menganut presidensialisme, tetapi beraroma multipartai. Karena itu, ketika tidak melakukan akomodasi politik, maka pemerintah yang dibangun potensial terciptanya instabilitas politik. Instabilitas politik bisa terganggu misalnya ketika pemerintah tidak memiliki dukungan di parlemen 50% plus satu, akan diganjal dan dihambat ketika membuat program maupun kebijakan di DPR. Ini nilai kurangnya ketika yakin kabinet eh, murni di tengah sistem politik yang multipartai. Hmm. Bang Arief, pada era pemerintahan Joko Widodo dulu sempat juga digulirkan begitu ya, diusulkan bahwa Jokowi harus atau agar bisa untuk membentuk kabinet Zaken. Sementara sekarang Prabowo di masa kepemimpinan awalnya ini sebelum dilantik, Prabowo sudah membentuk atau sudah menganulir uh, dari kabinet Zaken tersebut. Bagaimana menurut Bang Arief sendiri melihat hal tersebut dari Kalau cuma Jokowi? Mm-mm. Jokowi dulu juga menjanjikan bagaimana akan membentuk kabinet profesional, yakin kabinet, tetapi Mm-mm. faktanya tidak harus berbenturan dengan realitas politik. Karena itu Jokowi juga tidak bisa menunaikan janjinya untuk membentuk kabinet profesional seperti di eh, pemerintah 2014-2019 dan juga makin akomodatif di pemerintah 2019-2024. Wacana yakin kabinet itu adalah wacana yang bagus, tetapi dalam konteks politik Indonesia sekedar ilusi politik saja karena tidak berbasis pada realitas politik yang ada. Siapapun jadi presiden, saya kira akan melakukan akomodasi politik dalam formasi kabinet untuk menciptakan stabilitas politik dan dukungan dari partai politik di Senayan sehingga kebijakan dan program-programnya tidak diganjal dan dihambat oleh para wakilnya di DPR. Bang Arief, kabinet Zaken ini juga sejatinya pernah dilakukan begitu ya di era Soekarno, namun hanya berumur sekira cuma 1 tahun. Apakah nasib ini juga akan terjadi di era pemerintahan Prabowo jika memang janji Prabowo ini akan direalisasikan untuk membentuk kabinet Zaken? Ya, saya kira akan bernasib serupa seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kelemahannya dari yakin kabinet ini kekuatan pemerintah menjadi lemah, potensi terjadi instabilitas politik. Tetapi saya tidak yakin Prabowo Subianto akan menyusun yakin kabinet yang hanya melihat faktor
kompetensi dan mengabaikan faktor akomodasi politik. Kita tahu misalnya kasak-kusuk partai politik telah menyodorkan kader-kadernya untuk duduk di kementerian atau setingkat kementerian. Itu artinya gejala yang ada yakin kabinet dalam arti yakin kabinet murni atau profesional tanpa akomodasi politik hampir mustahil juga akan dilakukan oleh Pak Prabowo dan Gibran Rakabuming. Baik, Bang Arief, PDIP mendukung ide Prabowo begitu ya terkait Kabinet Zaken. Apakah ini juga menjadi isyarat bahwa PDIP akan bergabung ke pemerintahan Prabowo Gibran yang kini posisinya partai berkepala banteng ini justru sebagai oposisi? Ya, soal dukungan PDI pada bergabungnya PDI di pemerintah atau berada di luar pemerintah memang menjadi tema menarik. Politik belakangan ini mengingat Hmm, relasi PDIP dengan Joko Widodo hari ini memburuk dan terjadi konflik terbuka. Padahal kita tahu bahwa Prabowo Gibran didukung penuh oleh Jokowi, bahkan anaknya Gibran Rakabuming menjadi calon wakil presidennya Prabowo Subianto. Karena itu apakah PDIP atau masuk di pemerintah Jokowi atau tidak? Hari ini kalau kita lihat misalnya jika Pak Jokowi masuk memiliki peran yang signifikan, tentu PDIP besar kemungkinan tidak akan masuk di kabinet. Tetapi kalau kemudian dilihat PDIP peran Jokowi ini terbatas, tentu akan menjadi pertimbangan PDIP untuk masuk di kabinet dan bergabung di pemerintah Prabowo ke depan. baik. Yang terakhir sebagai closing statement juga kami meminta untuk Bang Arief menyampaikan pendapatnya tentang Kabinet Zaken. Seperti apa yang sejatinya harus dilakukan oleh pemerintahan Prabowo agar Kabinet Zaken ini berjalan dengan semestinya? Ya, wacana kabinet yakin adalah wacana bagus, tetapi harus diingat di tengah sistem multipartai hari ini tidak ada kekuatan politik yang mendukung pemerintah tanpa dalam tanda petik meminta jatah konsesi politik. Karena itu mau tidak mau setiap pemerintah atau setiap presiden terpilih harus melakukan akomodasi politik. Tetapi yang harus digarisbawahi bahwa akomodasi politik di tengah sistem multipartai hari ini saya kira bukan sesuatu perbuatan yang diharamkan, melainkan bagaimana melakukan akomodasi politik tanpa mengabaikan faktor integritas, faktor kompetensi, faktor reputasi, faktor pengalaman, dan lainnya, dan sebagainya. Jadi ketika itu bisa dilakukan, maka meskipun bukan kabinet meskipun akomodasi politik, tetapi juga tidak mengabaikan faktor kompetensi profesional dan pengalaman. Dan karena itu kinerja pemerintah ke depan dengan didukung oleh menteri-menteri yang profesional, meskipun juga mewakili unsur kekuatan politik, tentu akan menunjukkan atau bisa bekerja secara maksimal sehingga akan sukses mengantarkan apa yang menjadi janji dan harapan Prabowo Gibran pada Pilpres kemarin. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dikabarkan akan membentuk Kabinet Zaken di era pemerintahannya. Tak hanya itu, Prabowo Gibran juga disebut akan menambah jumlah kementerian dalam kabinetnya. Seperti yang kita ketahui bahwa Kabinet Zaken akan diisi oleh individu-individu yang berkompeten di bidangnya, meski mereka juga bisa diajukan oleh partai politik. Kini Prabowo sedang merampungkan komposisi menteri di kabinetnya sebelum pelantikan pada 20 Oktober 2024 mendatang. Namun apakah benar Kabinet Zaken ini dibentuk untuk kepentingan negara ataupun justru sebaliknya hanya sebagai gimmick hingga dalih bagi-bagi kekuasaan? Hari ini kita akan membahasnya bersama Direktur Eksekutif Skala Data Indonesia, ada Arief Nurul Imam. Kita sapa terlebih dahulu di sana. Sudah tergabung bersama kami melalui panggilan Zoom. Ada Bang Arief. Halo Bang Arief, apa kabar? Halo Mbak, kabar baik, Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah, Bang Arief, seperti yang tadi sudah saya sampaikan begitu ya. Bagaimana pandangan Bang Arief sendiri saat Prabowo dan Gibran ingin membentuk kabinet Zaken di era pemerintahannya? Iya, saya kira wacana Zakan kabinet itu hampir muncul dalam setiap kepemimpinan baru, terutama sejak reformasi digulirkan. Setiap pemimpin hasil
pemilihan presiden hampir semua menggulirkan wacana yakin kabinet. Namun demikian, apakah wacana yakin kabinet di tengah situasi politik Indonesia hari ini itu realistis dan real dengan situasi politik hari ini? Ini tentu yang menjadi pertanyaan. Jika kemudian kita melihat realitas politik hari ini yang multi partai dan ada semangat dari Pak Prabowo Subianto untuk melakukan konsolidasi dengan diksi persatuan semua kekuatan politik bangsa, maka potensi terjadinya yakin kabinet atau kabinet yang diisi oleh profesional dan berkompeten, tentu ini akan menjadi sebuah tantangan berat, dan karena itu potensi yakin kabinet secara murni atau secara total saya kira hampir mustahil. Hmm. Sebelum kita membicarakan kabinet second ini lebih dalam lagi, Prabowo juga dikabarkan ini Bang akan menambah jumlah kementerian dalam kabinet pemerintahannya begitu ya menjadi 44 kementerian. Bagaimana Bang Arief sendiri melihat kabinet gemuk ini apakah efisien atau tidak dalam artian apakah ini sebagai bagi-bagi kekuasaan begitu? Ya, kalau isu yang beredar, Kabinet Prabowo Gibran akan menambah kementerian atau badan setingkat kementerian, di mana isu yang beredar terdapat 44 badan dan kementerian. Karena itu, jika itu benar dengan adanya 44 kementerian, artinya terjadi pembengkakan kementerian atau lembaga setingkat negeri yang dampaknya tentu akan menyangkut banyak hal, mulai dari soal efisiensi, anggaran, kinerja, dan lainnya, dan sebagainya. Apakah ini bermaksud untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas dalam mewujudkan program Prabowo Gibran? Tentu ini juga masih kita lihat sejauh mana dari kementerian-kementerian yang kemudian disorongkan oleh Prabowo Gibran ke depan. Kedua, apakah ini juga bagian akomodasi politik dengan penambahan kementerian tersebut? Tentu selain faktor mempertimbangkan kebutuhan terhadap program dan visi misi dari Prabowo Gibran, tentu tidak lepas dari faktor akomodasi politik agar menambah ruang politik bagi kekuatan politik yang akan masuk memperkuat kabinet pemerintah Prabowo Gibran, baik itu dari partai politik pendukung ataupun partai politik pengusung. Partai politik pengusung yang dalam Pilpres kemarin mengusung misal seperti Gerindra, Golkar, Pan Demokrat, Prima, Gelora, PSI, dan ada juga tambahan dari partai pendukung yang potensi masuk seperti Nasdem, PKB, dan PKS. Tentu juga ada potensi dari Partai Perindo yang meskipun tidak lolos di parlemen, ini juga rumornya akan masuk. Dari itu semua, maka penambahan kursi kabinet ini juga beraroma untuk bagian eh, melakukan akomodasi politik. Hmm. Apakah itu juga berlaku Bang untuk kabinet second begitu ya? Karena kabinet second ini akan diisi oleh orang-orang atau individu yang profesional sesuai dengan bidangnya. Atau apakah memang kabinet second ini dimaksudkan atau ditujukan untuk hal-hal seperti itu? Atau memang justru hal ini menjadi salah satu juga bagian untuk mengakomodasi banyak pihak ataupun dalih dan gimmick dari kabinet second sendiri? Ya, soal ini tentu saya punya analisa sendiri yang sering Hmm. saya sampaikan di banyak media, baik dalam setiap penyusunan kabinet pemerintah baru. Setidaknya dari hasil analisa saya atau pendapat saya ada tiga mekanisme rekrutmen menteri yang berdasarkan eh, tiga faktor. Pertama, faktor basis meritokrasi, yakni rekrutmen berbasis kompetensi, pengalaman, rekam jejak, integritas, dan lainnya, dan sebagainya. Itu yang kemudian disebut profesional. Kedua, rekrutmen menteri berbasis akomodasi politik, yaitu rekrutmen menteri sebagai alat untuk
memberi ruang atau mengakomodasi kekuatan politik yang ingin bergabung dalam pemerintah yang akan dibentuk. Ketiga yaitu faktor kombinasi antara basis meritokrasi dan basis akomodasi politik. Artinya apa? Artinya dari setiap menteri yang dipilih tentu dia merupakan representasi kekuatan politik, misalnya partai politik, dan juga memiliki kompetensi pengalaman di bidang tertentu yang itu akan menunjang ketika terpilih menjadi menteri. Dari itu semua maka kita bisa melihat apakah kemudian wacana yakin kabinet yang akan dibentuk Prabowo Gibran ini sekedar wacana atau kemudian realistis. Secara realitas politik pembentukan yakin kabinet ini bisa dikatakan hampir mustahil atau sekedar ilusi politik saja. Namun demikian, yang mungkin adalah basis kombinasi politik, kombinasi antara basis meritokrasi dan basis kekuatan akomodasi politik, sehingga meskipun ini akomodasi politik juga tidak mengabaikan faktor kompetensi dari setiap menteri yang ditunjuk untuk duduk di jabatan kementerian atau setingkat kementerian. Artinya kalau dilihat dari pendefinisian yakin kabinet profesional murni tanpa kekuatan partai politik, saya kira ini sebuah ilusi politik. Tetapi kalau kemudian ini kita definisikan sebagai yakin kabinet berasal dari orang profesional, bisa benar ketika faktor-faktor akomodasi politik yang merepresentasikan kekuatan politik itu dimasukkan kategori tersebut. Saya kira itu Mbak soal wacana yakin kabinet yang mengemuka di beberapa hari terakhir ini. Baik, namun apakah menurut Bang Arif sendiri dengan dibentuknya Kabinet Second ini berarti Prabowo mengabaikan hingga merendahkan kadar partai meskipun memang disebut bisa juga berasal dari kalangan parpol? Ya, saya kira tidak merendahkan partai politik, karena partai politik selain sebagai alat artikulasi politik juga merupakan alat kaderisasi politik. Sehingga tantangan partai politik adalah melakukan kaderisasi, tidak hanya kaderisasi politik, tetapi juga kaderisasi profesional. Artinya partai politik juga harus mengkader orang-orang profesional yang kemudian melek politik dan kemudian siap didistribusikan ketika harus menunjuk kader-kadernya untuk diduduk di jabatan-jabatan strategis, misalnya menteri. Karena itu apa yang disampaikan Prabowo Subianto itu saya kira sebagai jalan kompromi antara keinginan untuk membentuk yakin kabinet yang profesional dengan realitas politik yang multipartai, sehingga mau tidak mau harus melakukan akomodasi politik. Mhm. Lalu Bang, dengan adanya Kabinet Second dan Kabinet Gemuk ini begitu ya, apakah gerak pemerintah ini semakin lincah atau justru sebaliknya gerak kabinet akan melambat begitu ya, mengingat penambahan kementerian justru memperpanjang rantai birokrasi dan menambah beban dari operasional? Ya, saya kira kalau dilihat dari sejauh mana kinerja pemerintah, apakah akan semakin lambat atau semakin lincah, Mhm. tentu semakin bertambahnya kementerian dan kekuatan politik yang masuk, dampaknya kemudian harus melakukan konsolidasi dan komunikasi dengan banyak kekuatan politik, dengan banyak kementerian yang ada, sehingga tentu itu akan sedikit akan menghambat dari kinerja pemerintah. Dampaknya adalah ke pemerintah ke depan tidak lincah karena terlalu gemuk. Oke, untuk keuntungan Kabinet Second sendiri seperti yang kita ketahui ya, bahwa kursi menteri pastinya akan diisi oleh orang-orang profesional yang sesuai dengan bidangnya. Namun sebenarnya apa saja Bang kelemahan dari Kabinet Second tersebut? Ya, kalau kementerian yang diisi oleh profesional murni itu tentu memiliki keuntungan di mana orang yang ditunjuk adalah orang-orang yang kompeten, memiliki pengalaman dan memiliki reputasi. Tetapi kelemahannya adalah di tengah sistem multipartai hari ini, meskipun kita menganut presidensialisme, tetapi beraroma multipartai. Karena itu, ketika tidak melakukan akomodasi politik, maka pemerintah yang dibangun
potensial terciptanya instabilitas politik. Instabilitas politik bisa terganggu misalnya ketika pemerintah tidak memiliki dukungan di parlemen 50% plus satu, akan diganjal dan dihambat ketika membuat program maupun kebijakan di DPR. Ini nilai kurangnya ketika yakin kabinet eh, murni di tengah sistem politik yang multi partai. Hmm. Bang Arif, pada era pemerintahan Joko Widodo dulu sempat juga digulirkan begitu ya, diusulkan bahwa Jokowi harus atau agar bisa untuk membentuk kabinet second. Sementara sekarang Prabowo di masa kepemimpinan awalnya ini sebelum dilantik, Prabowo sudah membentuk atau sudah menganulir uh, dari kabinet second tersebut. Bagaimana menurut Bang Arif sendiri melihat hal tersebut Kalau dari cuma Jokowi? Mm-mm. Jokowi dulu juga menjanjikan bagaimana akan membentuk kabinet profesional, yakin kabinet, tetapi Mm-mm. faktanya tidak harus berbenturan dengan realitas politik. Karena itu Jokowi juga tidak bisa menunaikan janjinya untuk membentuk kabinet profesional seperti di eh, pemerintah 2014-2019 dan juga makin akomodatif di pemerintah 2019-2024. Wacana yakin kabinet itu adalah wacana yang bagus, tetapi dalam konteks politik Indonesia sekedar ilusi politik saja karena tidak berbasis pada realitas politik yang ada. Siapapun jadi presiden, saya kira akan melakukan akomodasi politik dalam formasi kabinet untuk menciptakan stabilitas politik dan dukungan dari partai politik di Senayan sehingga kebijakan dan program-programnya tidak diganjal dan dihambat oleh para wakilnya di DPR. Bang Arif, kabinet second ini juga sejatinya pernah dilakukan begitu ya di era Soekarno, namun hanya berumur sekira cuma 1 tahun. Apakah nasib ini juga akan terjadi di era pemerintahan Prabowo jika memang janji Prabowo ini akan direalisasikan untuk membentuk kabinet second? Ya, saya kira akan bernasib serupa seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kelemahannya dari yakin kabinet ini kekuatan pemerintah menjadi lemah, potensi terjadi instabilitas politik. Tetapi saya tidak yakin Prabowo Subianto akan menyusun yakin kabinet yang hanya melihat faktor kompetensi dan mengabaikan faktor akomodasi politik. Kita tahu misalnya kasak-kusuk partai politik telah menyodorkan kader-kadernya untuk duduk di kementerian atau setingkat kementerian. Itu artinya gejala yang ada yakin kabinet dalam arti yakin kabinet murni atau profesional tanpa akomodasi politik hampir mustahil juga akan dilakukan oleh Pak Prabowo dan Gibran Rakabuming. Baik, Bang Arif, PDIP mendukung ide Prabowo begitu ya terkait kabinet second. Apakah ini juga menjadi isyarat bahwa PDIP akan bergabung ke pemerintahan Prabowo Gibran yang kini posisinya partai berkepala banteng ini justru sebagai oposisi? Ya, soal dukungan PDI pada bergabungnya PDI di pemerintah atau berada di luar pemerintah memang menjadi tema menarik politik belakangan ini mengingat Hmm. relasi PDIP dengan Joko Widodo hari ini memburuk dan terjadi konflik terbuka. Padahal kita tahu bahwa Prabowo Gibran didukung penuh oleh Jokowi, bahkan anaknya Gibran Rakabuming menjadi calon wakil presidennya Prabowo Subianto. Karena itu apakah PDIP atau masuk di pemerintah Jokowi atau tidak? Hari ini kalau kita lihat misalnya jika Pak Jokowi masuk memiliki peran peran yang signifikan, tentu PDIP besar kemungkinan tidak akan masuk di kabinet. Tetapi kalau kemudian dilihat PDIP peran Jokowi ini terbatas, tentu akan menjadi pertimbangan PDIP untuk masuk di kabinet dan bergabung di pemerintah Prabowo ke depan. Baik, yang terakhir sebagai closing statement juga kami meminta untuk Bang Arif menyampaikan pendapatnya tentang kabinet second. Seperti apa yang sejatinya harus dilakukan oleh pemerintahan Prabowo agar kabinet second ini berjalan dengan semestinya?
Ya, wacana kabinet yakin adalah wacana bagus, tetapi harus diingat di tengah sistem multipartai hari ini tidak ada kekuatan politik yang mendukung pemerintah tanpa dalam tanda petik meminta jatah konsesi politik. Karena itu mau tidak mau, setiap pemerintah atau setiap presiden terpilih harus melakukan akomodasi politik. Tetapi yang harus digarisbawahi bahwa akomodasi politik di tengah sistem multipartai hari ini saya kira bukan sesuatu perbuatan yang diharamkan, melainkan bagaimana melakukan akomodasi politik tanpa mengabaikan faktor integritas, faktor kompetensi, faktor reputasi, faktor pengalaman, dan lainnya, dan sebagainya. Jadi, ketika itu bisa dilakukan, maka meskipun bukan kabinet meskipun akomodasi politik, tetapi juga tidak mengabaikan faktor kompetensi profesional dan pengalaman. Dan karena itu kinerja pemerintah ke depan dengan didukung oleh menteri-menteri yang profesional, meskipun juga mewakili unsur kekuatan politik, tentu akan menunjukkan atau bisa bekerja secara maksimal sehingga akan sukses mengantarkan apa yang menjadi janji dan harapan Prabowo Gibran pada Pilpres kemarin. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dikabarkan akan membentuk kabinet Saken di era pemerintahannya. Tak hanya itu, Prabowo Gibran juga disebut akan menambah jumlah kementerian dalam kabinetnya. Seperti yang kita ketahui bahwa kabinet Saken akan diisi oleh individu-individu yang berkompeten di bidangnya, meski mereka juga bisa diajukan oleh partai politik. Kini Prabowo sedang merampungkan komposisi menteri di kabinetnya sebelum pelantikan pada 20 Oktober 2024 mendatang. Namun apakah benar kabinet Saken ini dibentuk untuk kepentingan negara ataupun justru sebaliknya hanya sebagai gimmick hingga dalih bagi-bagi kekuasaan? Hari ini kita akan membahasnya bersama Direktur Eksekutif Skala Data Indonesia, ada Arief Nurul Imam. Kita sapa terlebih dahulu di sana. Sudah tergabung bersama kami melalui panggilan Zoom. Ada Bang Arief. Halo Bang Arief, apa kabar? Halo Mbak, kabar baik, Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah Bang Arief, seperti yang tadi sudah saya sampaikan begitu ya. Bagaimana pandangan Bang Arief sendiri saat Prabowo dan Gibran ingin membentuk kabinet Saken di era pemerintahannya? Iya, saya kira wacana ajakan kabinet itu hampir muncul dalam setiap kepemimpinan baru, terutama sejak reformasi digulirkan. Setiap pemimpin hasil pemilihan presiden hampir semua menggulirkan wacana yakin kabinet. Namun demikian, apakah wacana yakin kabinet di tengah situasi politik Indonesia hari ini itu realistis dan real dengan situasi politik hari ini? Ini tentu yang menjadi pertanyaan. Jika kemudian kita melihat realitas politik hari ini yang multi partai dan ada semangat dari Pak Prabowo Subianto untuk melakukan konsolidasi dengan diksi persatuan semua kekuatan politik bangsa, maka potensi terjadinya yakin kabinet atau kabinet yang diisi oleh profesional dan berkompeten, tentu ini akan menjadi sebuah tantangan berat, dan karena itu potensi yakin kabinet secara murni atau secara total saya kira hampir mustahil. Sebelum kita membicarakan kabinet Saken ini lebih dalam lagi, Prabowo juga dikabarkan ini Bang akan menambah jumlah kementerian dalam kabinet pemerintahannya begitu ya menjadi 44 kementerian. Bagaimana Bang Arief sendiri melihat kabinet gemuk ini apakah efisien atau tidak dalam artian apakah ini sebagai bagi-bagi kekuasaan begitu? Ya, kalau isu yang beredar, Kabinet Prabowo Gibran akan menambah kementerian atau badan setingkat kementerian, di mana isu yang beredar terdapat 44 badan dan kementerian. Karena itu, jika itu benar dengan adanya 44 kementerian, artinya terjadi pembengkakan kementerian atau lembaga setingkat negeri yang dampaknya tentu akan menyangkut banyak hal, mulai dari soal efisiensi, anggaran, kinerja, dan lainnya, dan sebagainya. Apakah ini bermaksud untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas dalam mewujudkan program Prabowo Gibran? Tentu ini juga masih kita lihat sejauh mana dari
kementerian-kementerian yang kemudian disorongkan oleh Prabowo Gibran ke depan. Kedua, apakah ini juga bagian akomodasi politik dengan penambahan kementerian tersebut? Tentu selain faktor mempertimbangkan kebutuhan terhadap program dan visi misi dari Prabowo Gibran, tentu tidak lepas dari faktor akomodasi politik agar menambah ruang politik bagi kekuatan politik yang akan masuk memperkuat kabinet pemerintah Prabowo Gibran, baik itu dari partai politik pendukung ataupun partai politik pengusung. Partai politik pengusung yang dalam Pilpres kemarin mengusung seperti Gerindra, Golkar, Pan Demokrat, Prima, Gelora, PSI. Dan ada juga tambahan dari partai pendukung yang potensi masuk seperti Nasdem, PKB, dan PKS. Tentu juga ada potensi dari Partai Perindo yang meskipun tidak lolos di parlemen, ini juga rumornya akan masuk. Dari itu semua, maka penambahan kursi kabinet ini juga beraroma untuk bagian eh, melakukan akomodasi politik. Hmm. Apakah itu juga berlaku, Bang, untuk Kabinet Slaken begitu ya? Karena Kabinet Slaken ini akan diisi oleh orang-orang atau individu yang profesional sesuai dengan bidangnya. Atau apakah memang Kabinet Slaken ini dimaksudkan atau ditujukan untuk hal-hal seperti itu? Atau memang justru hal ini menjadi salah satu juga bagian untuk mengakomodasi banyak pihak ataupun dalih dan gimmick dari Kabinet Slaken sendiri? Ya, soal ini tentu saya punya analisa sendiri yang sering Hmm. saya sampaikan di banyak media, baik dalam setiap penyusunan kabinet pemerintah baru. Setidaknya dari hasil analisa saya atau pendapat saya ada tiga mekanisme rekrutmen menteri yang berdasarkan eh, tiga faktor. Pertama, faktor basis meritokrasi, yakni rekrutmen berbasis kompetensi, pengalaman, rekam jejak, integritas, dan lainnya, dan sebagainya. Itu yang kemudian disebut profesional. Kedua, rekrutmen menteri berbasis akomodasi politik, yaitu rekrutmen menteri sebagai alat untuk memberi ruang atau mengakomodasi kekuatan politik yang ingin bergabung dalam pemerintah yang akan dibentuk. Ketiga yaitu faktor kombinasi antara basis meritokrasi dan basis akomodasi politik. Artinya apa? Artinya dari setiap menteri yang dipilih tentu dia merupakan representasi kekuatan politik, misalnya partai politik, dan juga memiliki kompetensi pengalaman di bidang tertentu yang itu akan menunjang ketika terpilih menjadi menteri. Dari itu semua maka kita bisa melihat apakah kemudian eh, men, eh, wacana yakin kabinet yang akan dibentuk Prabowo Gibran ini sekedar wacana atau kemudian realistis. Secara realitas politik pembentukan yakin kabinet ini bisa dikatakan hampir mustahil atau sekedar ilusi politik saja. Namun demikian, yang mungkin adalah basis kombinasi politik, kombinasi antara basis meritokrasi dan basis kekuatan akomodasi politik, sehingga meskipun ini akomodasi politik juga tidak mengabaikan faktor kompetensi dari setiap menteri yang ditunjuk untuk duduk di jabatan kementerian atau setingkat kementerian. Artinya kalau dilihat dari pendefinisian yakin kabinet profesional murni tanpa kekuatan partai politik, saya kira ini sebuah ilusi politik. Tetapi kalau kemudian ini kita definisikan sebagai yakin kabinet berasal dari orang profesional, bisa benar ketika faktor-faktor akomodasi politik yang merepresentasikan kekuatan politik itu dimasukkan kategori tersebut. Saya kira itu Mbak soal wacana yakin kabinet yang mengemuka di beberapa hari terakhir ini. Baik, namun apakah menurut Bang Arif sendiri dengan dibentuknya Kabinet Slaken ini berarti Prabowo mengabaikan hingga merendahkan kadar partai
Meskipun memang disebut bisa juga berasal dari kalangan parpol. Ya, saya kira tidak merendahkan partai politik, karena partai politik selain sebagai alat artikulasi politik juga merupakan alat kaderisasi politik. Sehingga tantangan partai politik adalah melakukan kaderisasi, tidak hanya kaderisasi politik, tetapi juga kaderisasi profesional. Artinya partai politik juga harus mengkader orang-orang profesional yang kemudian melek politik dan kemudian siap didistribusikan ketika harus menunjuk kader-kadernya untuk diduduk di jabatan-jabatan strategis, misalnya menteri. Karena itu apa yang disampaikan Prabowo Subianto itu saya kira sebagai jalan kompromi antara keinginan untuk membentuk yakin kabinet yang profesional dengan realitas politik yang multi partai, sehingga mau tidak mau harus melakukan akomodasi politik. Mhm. Lalu Bang, dengan adanya Kabinet Zaken dan Kabinet Gemuk ini begitu ya, apakah gerak pemerintah ini semakin lincah atau justru sebaliknya gerak kabinet akan melambat begitu ya, mengingat penambahan kementerian justru memperpanjang rantai birokrasi dan menambah beban dari operasional. Ya, saya kira kalau dilihat dari sejauh mana kinerja pemerintah, apakah akan semakin lambat atau semakin lincah, Mhm. tentu semakin bertambahnya kementerian dan kekuatan politik yang masuk, dampaknya kemudian harus melakukan konsolidasi dan komunikasi dengan banyak kekuatan politik, dengan banyak kementerian yang ada, sehingga tentu itu akan sedikit akan menghambat dari kinerja pemerintah. Dampaknya adalah ke pemerintah ke depan tidak lincah karena terlalu gemuk. Oke, untuk keuntungan Kabinet Zaken sendiri seperti yang kita ketahui ya, bahwa kursi menteri pastinya akan diisi oleh orang-orang profesional yang sesuai dengan bidangnya. Namun sebenarnya apa saja Bang kelemahan dari Kabinet Zaken tersebut? Ya, kalau kementerian yang diisi oleh profesional murni itu tentu memiliki keuntungan, di mana orang yang ditunjuk adalah orang-orang yang kompeten, memiliki pengalaman dan memiliki reputasi. Tetapi kelemahannya adalah di tengah sistem multipartai hari ini, meskipun kita menganut presidensialisme, tetapi beraroma multipartai. Karena itu ketika tidak melakukan akomodasi politik, maka pemerintah yang dibangun potensial terciptanya instabilitas politik. Instabilitas politik bisa terganggu misalnya ketika pemerintah tidak memiliki dukungan di parlemen 50% plus satu, akan diganjal dan dihambat ketika membuat program maupun kebijakan di DPR. Ini nilai kurangnya ketika yakin kabinet eh, murni di tengah sistem politik yang multi partai. Hmm. Bang Arief, pada era pemerintahan Joko Widodo dulu sempat juga digulirkan begitu ya, diusulkan bahwa Jokowi harus atau agar bisa untuk membentuk kabinet Zaken. Sementara sekarang Prabowo di masa kepemimpinan awalnya ini sebelum dilantik, Prabowo sudah membentuk atau sudah menganulir uh, dari kabinet Zaken tersebut. Bagaimana menurut Bang Arief sendiri melihat hal tersebut dari Kalau cuma Jokowi? Mm-mm. Jokowi dulu juga menjanjikan bagaimana akan membentuk kabinet profesional, yakin kabinet, tetapi Mhm. faktanya tidak harus berbenturan dengan realitas politik. Karena itu Jokowi juga tidak bisa menunaikan janjinya untuk membentuk kabinet profesional seperti di eh, pemerintah 2014-2019, dan juga makin akomodatif di pemerintah 2019-2024. Wacana yakin kabinet itu adalah wacana yang bagus, tetapi dalam konteks politik Indonesia sekedar ilusi politik saja, karena tidak berbasis pada realitas politik yang ada. Siapapun jadi presiden, saya kira akan melakukan akomodasi politik dalam formasi kabinet untuk menciptakan stabilitas politik dan dukungan dari partai politik di Senayan, sehingga kebijakan dan program-programnya tidak diganjal dan dihambat oleh para wakilnya di DPR. Hmm. Bang Arief,
Kabinet Zaken ini juga sejatinya pernah dilakukan begitu ya di era Soekarno, namun hanya berumur sekira cuma 1 tahun. Apakah nasib ini juga akan terjadi di era pemerintahan Prabowo jika memang janji Prabowo ini akan direalisasikan untuk membentuk Kabinet Zaken? Ya, saya kira akan bernasib serupa seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kelemahannya dari Yakin Kabinet ini kekuatan pemerintah menjadi lemah, potensi terjadi instabilitas politik. Tetapi saya tidak yakin Prabowo Subianto akan menyusun Yakin Kabinet yang hanya melihat faktor kompetensi dan mengabaikan faktor akomodasi politik. Kita tahu misalnya kasak-kusuk partai politik telah menyodorkan kader-kadernya untuk duduk di kementerian atau setingkat kementerian. Itu artinya gejala yang ada yakin kabinet dalam arti yakin kabinet murni atau profesional tanpa akomodasi politik hampir mustahil juga akan dilakukan oleh Pak Prabowo dan Gibran Rakabuming. Baik, Bang Arief, PDIP mendukung ide Prabowo begitu ya terkait Kabinet Zaken. Apakah ini juga menjadi isyarat bahwa PDIP akan bergabung ke pemerintahan Prabowo Gibran yang kini posisinya partai berkepala banteng ini justru sebagai oposisi? Ya, soal dukungan PDI pada bergabungnya PDI di pemerintah atau berada di luar pemerintah memang menjadi tema menarik politik belakangan ini mengingat Hmm, relasi PDIP dengan Joko Widodo hari ini memburuk dan terjadi konflik terbuka. Padahal kita tahu bahwa Prabowo Gibran didukung penuh oleh Jokowi, bahkan anaknya Gibran Rakabuming menjadi calon wakil presidennya Prabowo Subianto. Karena itu apakah PDIP atau masuk di pemerintah Jokowi atau tidak? Hari ini kalau kita lihat misalnya jika Pak Jokowi masuk memiliki peran yang signifikan, tentu PDIP besar kemungkinan tidak akan masuk di kabinet. Tetapi kalau kemudian dilihat PDIP, peran Jokowi ini terbatas, tentu akan menjadi pertimbangan PDIP untuk masuk di kabinet dan bergabung di pemerintah Prabowo ke depan. baik. Yang terakhir sebagai closing statement juga kami meminta untuk Bang Arief menyampaikan pendapatnya tentang Kabinet Zaken. Seperti apa yang sejatinya harus dilakukan oleh pemerintahan Prabowo agar Kabinet Zaken ini berjalan dengan semestinya? Ya, wacana kabinet yakin adalah wacana bagus, tetapi harus diingat di tengah sistem multipartai hari ini tidak ada kekuatan politik yang mendukung pemerintah tanpa dalam tanda petik meminta jatah konsesi politik. Karena itu mau tidak mau setiap pemerintah atau setiap presiden terpilih harus melakukan akomodasi politik. Tetapi yang harus digarisbawahi bahwa akomodasi politik di tengah sistem multipartai hari ini saya kira bukan sesuatu perbuatan yang diharamkan, melainkan bagaimana melakukan akomodasi politik tanpa mengabaikan faktor integritas, faktor kompetensi, faktor reputasi, faktor pengalaman, dan lainnya dan sebagainya. Jadi ketika itu bisa dilakukan, maka meskipun bukan kabinet meskipun akomodasi politik, tetapi juga tidak mengabaikan faktor kompetensi profesional dan pengalaman. Dan karena itu kinerja pemerintah ke depan dengan didukung oleh menteri-menteri yang profesional, meskipun juga mewakili unsur kekuatan politik, tentu akan menunjukkan atau bisa bekerja secara maksimal sehingga akan sukses mengantarkan apa yang menjadi janji dan harapan Prabowo Gibran pada Pilpres kemarin. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dikabarkan akan membentuk Kabinet Zaken di era pemerintahannya. Tak hanya itu, Prabowo Gibran juga disebut akan menambah jumlah kementerian dalam kabinetnya. Seperti yang kita ketahui bahwa Kabinet Zaken akan diisi oleh individu-individu yang berkompeten di bidangnya, meski mereka juga bisa diajukan oleh partai politik. Kini Prabowo sedang merampungkan komposisi menteri di kabinetnya sebelum pelantikan pada 20 Oktober
2024 mendatang. Namun apakah benar Kabinet Suksken ini dibentuk untuk kepentingan negara ataupun justru sebaliknya hanya sebagai gimmick hingga dalih bagi-bagi kekuasaan? Hari ini kita akan membahasnya bersama Direktur Eksekutif Skala Data Indonesia, ada Arif Nurul Imam. Kita sapa terlebih dahulu di sana. Sudah tergabung bersama kami melalui panggilan Zoom. Ada Bang Arif. Halo Bang Arif, apa kabar? Halo Mbak, kabar baik, Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah Bang Arif, seperti yang tadi sudah saya sampaikan begitu ya. Bagaimana pandangan Bang Arif sendiri saat Prabowo dan Gibran ingin membentuk kabinet Suksken di era pemerintahannya? Iya, saya kira wacana ajakan kabinet itu hampir muncul dalam setiap kepemimpinan baru, terutama sejak reformasi digulirkan. Setiap pemimpin hasil pemilihan presiden hampir semua menggulirkan wacana yakin kabinet. Namun demikian, apakah wacana yakin kabinet di tengah situasi politik Indonesia hari ini itu realistis dan dengan situasi politik hari ini? Ini tentu yang menjadi pertanyaan. Jika kemudian kita melihat realitas politik hari ini yang multi partai dan ada semangat dari Pak Prabowo Subianto untuk melakukan konsolidasi dengan diksi persatuan semua kekuatan politik bangsa, maka potensi terjadinya yakin kabinet atau kabinet yang diisi oleh profesional dan berkompeten, tentu ini akan menjadi sebuah tantangan berat, dan karena itu potensi yakin kabinet secara murni atau secara total saya kira hampir mustahil. Hmm. Sebelum kita membicarakan kabinet Suksken ini lebih dalam lagi, Prabowo juga dikabarkan ini Bang akan menambah jumlah kementerian dalam kabinet pemerintahannya begitu ya menjadi 44 kementerian. Bagaimana Bang Arif sendiri melihat kabinet gemuk ini apakah efisien atau tidak dalam artian apakah ini sebagai bagi-bagi kekuasaan begitu? Ya, kalau isu yang beredar, Kabinet Prabowo Gibran akan menambah kementerian atau badan setingkat kementerian, di mana isu yang beredar terdapat 44 badan dan kementerian. Karena itu, jika itu benar dengan adanya 44 kementerian, artinya terjadi pembengkakan kementerian atau lembaga setingkat negeri yang dampaknya tentu akan menyangkut banyak hal, mulai dari soal efisiensi, anggaran, kinerja, dan lainnya, dan sebagainya. Apakah ini bermaksud untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas dalam mewujudkan program Prabowo Gibran? Tentu ini juga masih kita lihat sejauh mana dari kementerian-kementerian yang kemudian disorongkan oleh Prabowo Gibran ke depan. Kedua, apakah ini juga bagian akomodasi politik dengan penambahan kementerian tersebut? Tentu selain faktor mempertimbangkan kebutuhan terhadap program dan visi misi dari Prabowo Gibran, tentu tidak lepas dari faktor akomodasi politik agar menambah ruang politik bagi kekuatan politik yang akan masuk memperkuat kabinet pemerintah Prabowo Gibran, baik itu dari partai politik pendukung ataupun partai politik pengusung. Partai politik pengusung yang dalam Pilpres kemarin mengusung misal seperti Gerindra, Golkar, Pan Demokrat, Prima, Gelora, PSI, dan ada juga tambahan dari partai pendukung yang potensi masuk seperti Nasdem, PKB, dan PKS. Tentu juga ada potensi dari Partai Perindo yang meskipun tidak lolos di parlemen, ini juga rumornya akan masuk. Dari itu semua, maka penambahan kursi kabinet ini juga beraroma untuk bagian eh, melakukan akomodasi politik. Hmm. Apakah itu juga berlaku Bang untuk kabinet Suksken begitu ya? Karena kabinet Suksken ini akan diisi oleh orang-orang atau individu yang profesional sesuai dengan bidangnya. Atau apakah memang kabinet Suksken ini dimaksudkan atau ditujukan untuk hal-hal seperti itu? Atau memang justru
hal ini menjadi salah satu juga bagian untuk mengakomodasi banyak pihak ataupun dalih dan gimmick dari Kabinet Second sendiri? Ya, soal ini tentu saya punya analisa sendiri yang sering saya Mhm. sampaikan di banyak media, baik dalam setiap penyusunan kabinet pemerintah baru. Setidaknya dari hasil analisa saya atau pendapat saya ada tiga mekanisme rekrutmen menteri yang berdasarkan eh, tiga faktor. Pertama, faktor basis meritokrasi, yakni rekrutmen berbasis kompetensi, pengalaman, rekam jejak, integritas, dan lainnya, dan sebagainya. Itu yang kemudian disebut profesional. Kedua, rekrutmen menteri berbasis akomodasi politik, yaitu rekrutmen menteri sebagai alat untuk memberi ruang atau mengakomodasi kekuatan politik yang ingin bergabung dalam pemerintah yang akan dibentuk. Ketiga yaitu faktor kombinasi antara basis meritokrasi dan basis akomodasi politik. Artinya apa? Artinya dari setiap menteri yang dipilih tentu dia merupakan representasi kekuatan politik, misalnya partai politik, dan juga memiliki kompetensi pengalaman di bidang tertentu yang itu akan menunjang ketika terpilih menjadi menteri. Dari itu semua maka kita bisa melihat apakah kemudian eh, men- eh, kap- wacana yakin kabinet yang akan dibentuk Prabowo Gibran ini sekedar wacana atau kemudian realistis. Secara realitas politik pembentukan yakin kabinet ini bisa dikatakan hampir mustahil atau sekedar ilusi politik saja. Namun demikian, yang mungkin adalah basis kombinasi politik, kombinasi antara basis meritokrasi dan basis kekuatan akomodasi politik, sehingga meskipun ini akomodasi politik juga tidak mengabaikan faktor kompetensi dari setiap menteri yang ditunjuk untuk duduk di jabatan kementerian atau setingkat kementerian. Artinya kalau dilihat dari pendefinisian yakin kabinet profesional murni tanpa kekuatan partai politik, saya kira ini sebuah ilusi politik. Tetapi kalau kemudian ini kita definisikan sebagai yakin kabinet berasal dari orang profesional, bisa benar ketika faktor-faktor akomodasi politik yang merepresentasikan kekuatan politik itu dimasukkan kategori tersebut. Saya kira itu Mbak soal wacana yakin kabinet yang mengemuka di beberapa hari terakhir ini. Baik, namun apakah menurut Bang Arif sendiri dengan dibentuknya Kabinet Second ini berarti Prabowo mengabaikan hingga merendahkan kadar partai meskipun memang disebut bisa juga berasal dari kalangan parpol? Ya, saya kira tidak merendahkan partai politik, karena partai politik selain sebagai alat artikulasi politik juga merupakan alat kaderisasi politik. Sehingga tantangan partai politik adalah melakukan kaderisasi, tidak hanya kaderisasi politik, tetapi juga kaderisasi profesional. Artinya partai politik juga harus mengkader orang-orang profesional yang kemudian melek politik dan kemudian siap didistribusikan ketika harus menunjuk kader-kadernya untuk diduduk di jabatan-jabatan strategis, misalnya menteri. Karena itu apa yang disampaikan Prabowo Subianto itu saya kira sebagai jalan kompromi antara keinginan untuk membentuk yakin kabinet yang profesional dengan realitas politik yang multi partai, sehingga mau tidak mau harus melakukan akomodasi politik. Mhm. Lalu Bang, dengan adanya Kabinet Second dan Kabinet Gemuk ini begitu ya, apakah gerak pemerintah ini semakin lincah atau justru sebaliknya gerak kabinet akan melambat begitu ya, mengingat penambahan kementerian justru memperpanjang rantai birokrasi dan menambah beban dari operasional? Ya, saya kira kalau dilihat dari sejauh mana kinerja pemerintah, apakah akan semakin lambat atau semakin lincah, Mhm. tentu semakin bertambahnya kementerian dan kekuatan politik yang masuk, eh, dampaknya kemudian harus melakukan konsolidasi dan komunikasi dengan banyak kekuatan politik, dengan banyak kementerian yang ada, sehingga tentu itu akan sedikit akan menghambat dari kinerja pemerintah
dampaknya adalah ke pemerintah ke depan tidak lincah karena terlalu gemuk. Oke, untuk keuntungan Kabinet Selatan sendiri, seperti yang kita ketahui ya, bahwa kursi menteri pastinya akan diisi oleh orang-orang profesional yang sesuai dengan bidangnya. Namun sebenarnya apa saja, Bang, kelemahan dari Kabinet Selatan tersebut? Ya, kalau kementerian yang diisi oleh profesional murni itu tentu memiliki keuntungan di mana orang yang ditunjuk adalah orang-orang yang kompeten, memiliki pengalaman dan memiliki reputasi. Tetapi kelemahannya adalah di tengah sistem multipartai hari ini, meskipun kita menganut presidensialisme, tetapi beraroma multipartai. Karena itu, ketika tidak melakukan akomodasi politik, maka pemerintah yang dibangun potensial terciptanya instabilitas politik. Instabilitas politik bisa terganggu misalnya ketika pemerintah tidak memiliki dukungan di parlemen 50% plus satu akan diganjal dan dihambat ketika membuat program maupun kebijakan di DPR. Ini nilai kurangnya ketika yakin kabinet eh, murni di tengah sistem politik yang multipartai. Hmm. Bang Arif, pada era pemerintahan Joko Widodo dulu sempat juga digulirkan begitu ya, diusulkan bahwa Jokowi harus atau agar bisa untuk membentuk kabinet second. Sementara sekarang Prabowo di masa kepemimpinan awalnya ini sebelum dilantik, Prabowo sudah membentuk atau sudah menganulir uh, dari kabinet second tersebut. Bagaimana menurut Bang Arif sendiri melihat hal tersebut Kalau dari cuma Jokowi? Mm-mm. Jokowi dulu juga menjanjikan bagaimana akan membentuk kabinet profesional, yakin kabinet, tetapi Mm-mm. faktanya tidak harus berbenturan dengan realitas politik. Karena itu Jokowi juga tidak bisa menunaikan janjinya untuk membentuk kabinet profesional seperti di eh, pemerintah 2014-2019 dan juga makin akomodatif di pemerintah 2019-2024. Wacana yakin kabinet itu adalah wacana yang bagus, tetapi dalam konteks politik Indonesia sekedar ilusi politik saja karena tidak berbasis pada realitas politik yang ada. Siapapun jadi presiden, saya kira akan melakukan akomodasi politik dalam formasi kabinet untuk menciptakan stabilitas politik dan dukungan dari partai politik di Senayan sehingga kebijakan dan program-programnya tidak diganjal dan dihambat oleh para wakilnya di DPR. Bang Arif, kabinet second ini juga sejatinya pernah dilakukan begitu ya di era Soekarno, namun hanya berumur sekira cuma 1 tahun. Apakah nasib ini juga akan terjadi di era pemerintahan Prabowo jika memang janji Prabowo ini akan direalisasikan untuk membentuk kabinet second? Ya, saya kira akan bernasib serupa seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kelemahannya dari yakin kabinet ini kekuatan pemerintah menjadi lemah, potensi terjadi instabilitas politik. Tetapi saya tidak yakin Prabowo Subianto akan menyusun yakin kabinet yang hanya melihat faktor kompetensi dan mengabaikan faktor akomodasi politik. Kita tahu misalnya kasak-kusuk partai politik telah menyodorkan kader-kadernya untuk duduk di kementerian atau setingkat kementerian. Itu artinya gejala yang ada yakin kabinet dalam arti yakin kabinet murni atau profesional tanpa akomodasi politik hampir mustahil juga akan dilakukan oleh Pak Prabowo dan Gibran Rakabuming. Baik, Bang Arif, PDIP mendukung ide Prabowo begitu ya terkait kabinet second. Apakah ini juga menjadi isyarat bahwa PDIP akan bergabung ke pemerintahan Prabowo Gibran yang kini posisinya partai berkepala banteng ini justru sebagai oposisi? Ya, soal dukungan PDI pada bergabungnya PDI di pemerintah atau berada di luar pemerintah memang menjadi tema menarik politik belakangan ini mengingat Hmm. relasi PDIP dengan Joko Widodo hari ini memburuk dan terjadi konflik terbuka. Padahal kita tahu bahwa Prabowo Gibran didukung penuh oleh Jokowi, bahkan anaknya Gibran Rakabuming menjadi calon wakil presidennya Prabowo Subianto. Karena itu
apakah PDIP atau masuk di pemerintah Jokowi atau tidak. Hari ini kalau kita lihat misalnya jika Pak Jokowi masuk memiliki peran peran yang signifikan, tentu PDIP besar kemungkinan tidak akan masuk di kabinet. Tetapi kalau kemudian dilihat PDIP, peran Jokowi ini terbatas, tentu akan menjadi pertimbangan PDIP untuk masuk di kabinet dan bergabung di pemerintah Prabowo ke depan. Baik, yang terakhir sebagai closing statement juga kami meminta untuk Bang Arief menyampaikan pendapatnya tentang Kabinet Zaken. Seperti apa yang sejatinya harus dilakukan oleh pemerintahan Prabowo agar Kabinet Zaken ini berjalan dengan semestinya? Ya, wacana kabinet yakin adalah wacana bagus, tetapi harus diingat di tengah sistem multipartai hari ini tidak ada kekuatan politik yang mendukung pemerintah tanpa dalam tanda petik meminta jatah konsesi politik. Karena itu mau tidak mau setiap pemerintah atau setiap presiden terpilih harus melakukan akomodasi politik. Tetapi yang harus digarisbawahi bahwa akomodasi politik di tengah sistem multipartai hari ini saya kira bukan sesuatu perbuatan yang diharamkan, melainkan bagaimana melakukan akomodasi politik tanpa mengabaikan faktor integritas, faktor kompetensi, faktor reputasi, faktor pengalaman, dan lainnya, dan sebagainya. Jadi ketika itu bisa dilakukan, maka meskipun bukan kabinet meskipun akomodasi politik, tetapi juga tidak mengabaikan faktor kompetensi profesional dan pengalaman. Dan karena itu kinerja pemerintah ke depan dengan didukung oleh menteri-menteri yang profesional, meskipun juga mewakili unsur kekuatan politik, tentu akan menunjukkan atau bisa bekerja secara maksimal sehingga akan sukses mengantarkan apa yang menjadi janji dan harapan Prabowo Gibran pada Pilpres kemarin. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dikabarkan akan membentuk Kabinet Zaken di era pemerintahannya. Tak hanya itu, Prabowo Gibran juga disebut akan menambah jumlah kementerian dalam kabinetnya. Seperti yang kita ketahui bahwa Kabinet Zaken akan diisi oleh individu-individu yang berkompeten di bidangnya, meski mereka juga bisa diajukan oleh partai politik. Kini Prabowo sedang merampungkan komposisi menteri di kabinetnya sebelum pelantikan pada 20 Oktober 2024 mendatang. Namun apakah benar Kabinet Zaken ini dibentuk untuk kepentingan negara ataupun justru sebaliknya hanya sebagai gimmick hingga dalih bagi-bagi kekuasaan? Hari ini kita akan membahasnya bersama Direktur Eksekutif Skala Data Indonesia, ada Arief Nurul Imam. Kita sapa terlebih dahulu di sana. Sudah tergabung bersama kami melalui panggilan Zoom. Ada Bang Arief. Halo Bang Arief, apa kabar? Halo Mbak, kabar baik, Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah, Bang Arief, seperti yang tadi sudah saya sampaikan begitu ya. Bagaimana pandangan Bang Arief sendiri saat Prabowo dan Gibran ingin membentuk kabinet Zaken di era pemerintahannya? Iya, saya kira wacana Zakan kabinet itu hampir muncul dalam setiap kepemimpinan baru, terutama sejak reformasi digulirkan. Setiap pemimpin hasil pemilihan presiden hampir semua menggulirkan wacana Yakin kabinet. Namun demikian, apakah wacana Yakin kabinet di tengah situasi politik Indonesia hari ini itu realistis dan real dengan situasi politik hari ini? Ini tentu yang menjadi pertanyaan. Jika kemudian kita melihat realitas politik hari ini yang multi partai dan ada semangat dari Pak Prabowo Subianto untuk melakukan konsolidasi dengan diksi persatuan semua kekuatan politik bangsa, maka potensi terjadinya Yakin kabinet atau kabinet yang diisi oleh profesional dan berkompeten, tentu ini akan menjadi sebuah tantangan berat, dan karena itu potensi Yakin kabinet secara murni atau secara total saya kira hampir mustahil. Sebelum kita membicarakan kabinet Zaken ini lebih dalam lagi, Prabowo juga dikabarkan ini Bang akan menambah jumlah kementerian dalam kabinet pemerintahannya begitu ya menjadi 44 kementerian.
Bagaimana Bang Arif sendiri melihat kabinet gemuk ini apakah efisien atau tidak dalam artian apakah ini sebagai bagi-bagi kekuasaan begitu? Ya, kalau isu yang beredar, Kabinet Prabowo Gibran akan menambah kementerian atau badan setingkat kementerian, di mana isu yang beredar terdapat 44 badan dan kementerian. Karena itu, jika itu benar dengan adanya 44 kementerian, artinya terjadi pembengkakan kementerian atau lembaga setingkat negeri yang dampaknya tentu akan menyangkut banyak hal mulai dari soal efisiensi, anggaran, kinerja, dan lainnya, dan sebagainya. Apakah ini bermaksud untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas dalam mewujudkan program Prabowo Gibran? Tentu ini juga masih kita lihat sejauh mana dari kementerian-kementerian yang kemudian disorongkan oleh Prabowo Gibran ke depan. Kedua, apakah ini juga bagian akomodasi politik dengan penambahan kementerian tersebut? Tentu selain faktor mempertimbangkan kebutuhan terhadap program dan visi misi dari Prabowo Gibran, tentu tidak lepas dari faktor akomodasi politik agar menambah ruang politik bagi kekuatan-kekuatan politik yang akan masuk memperkuat kabinet pemerintah Prabowo Gibran, baik itu dari partai politik pendukung ataupun partai politik pengusung. Partai politik pengusung yang dalam Pilpres kemarin mengusung misal seperti Gerindra, Golkar, Pan Demokrat, Prima, Gelora, PSI, dan ada juga tambahan dari partai pendukung yang potensi masuk seperti Nasdem, PKB, dan PKS. Tentu juga ada potensi dari Partai Perindo yang meskipun tidak lolos di parlemen, ini juga rumornya akan masuk. Dari itu semua, maka penambahan kursi kabinet ini juga beraroma untuk bagian eh, melakukan akomodasi politik. Hmm. Apakah itu juga berlaku Bang untuk kabinet Slaken begitu ya? Karena kabinet Slaken ini akan diisi oleh orang-orang atau individu yang profesional sesuai dengan bidangnya. Atau apakah memang kabinet Slaken ini dimaksudkan atau ditujukan untuk hal-hal seperti itu? Atau memang justru hal ini menjadi salah satu juga bagian untuk mengakomodasi banyak pihak ataupun dalih dan gimmick dari kabinet Slaken sendiri? Ya, soal ini tentu saya punya analisa sendiri yang sering Hmm. saya sampaikan di banyak media, baik dalam setiap penyusunan kabinet pemerintah baru. Setidaknya dari hasil analisa saya atau pendapat saya ada tiga mekanisme rekrutmen menteri yang berdasarkan eh, tiga faktor. Pertama, faktor basis meritokrasi, yakni rekrutmen berbasis kompetensi, pengalaman, rekam jejak, integritas, dan lainnya, dan sebagainya. Itu yang kemudian disebut profesional. Kedua, rekrutmen menteri berbasis akomodasi politik, yaitu rekrutmen menteri sebagai alat untuk memberi ruang atau mengakomodasi kekuatan politik yang ingin bergabung dalam pemerintah yang akan dibentuk. Ketiga yaitu faktor kombinasi antara basis meritokrasi dan basis akomodasi politik. Artinya apa? Artinya dari setiap menteri yang dipilih tentu dia merupakan representasi kekuatan politik, misalnya partai politik, dan juga memiliki kompetensi pengalaman di bidang tertentu yang itu akan menunjang ketika terpilih menjadi menteri. Dari itu semua maka kita bisa melihat apakah kemudian eh, men, eh, kap, wacana yakin kabinet yang akan dibentuk Prabowo Gibran ini sekedar wacana atau kemudian realistis. Secara realitas politik pembentukan yakin kabinet ini bisa dikatakan hampir mustahil atau sekedar ilusi politik saja. Namun demikian, yang mungkin adalah basis kombinasi politik, kombinasi antara basis meritokrasi dan basis kekuatan akomodasi politik, sehingga
meskipun ini akomodasi politik juga tidak mengabaikan faktor kompetensi dari setiap menteri yang ditunjuk untuk duduk di jabatan kementerian atau setingkat kementerian. Artinya kalau dilihat dari pendefinisian yakin kabinet profesional murni tanpa kekuatan partai politik, saya kira ini sebuah ilusi politik. Tetapi kalau kemudian ini kita definisikan sebagai yakin kabinet berasal dari orang profesional, bisa benar ketika faktor-faktor akomodasi politik yang merepresentasikan kekuatan politik itu dimasukkan kategori tersebut. Saya kira itu Mbak, soal wacana yakin kabinet yang mengemuka di beberapa hari terakhir ini. Baik. Namun apakah menurut Bang Arief sendiri dengan dibentuknya kabinet Slaken ini berarti Prabowo mengabaikan hingga merendahkan kadar partai meskipun memang disebut bisa juga berasal dari kalangan parpol? Ya, saya kira tidak merendahkan partai politik, karena partai politik selain sebagai alat artikulasi politik juga merupakan alat kaderisasi politik. Sehingga tantangan partai politik adalah melakukan kaderisasi, tidak hanya kaderisasi politik, tetapi juga kaderisasi profesional. Artinya partai politik juga harus mengkader orang-orang profesional yang kemudian melek politik dan kemudian siap didistribusikan ketika harus menunjuk kader-kadernya untuk diduduk di jabatan-jabatan strategis, misalnya menteri. Karena itu apa yang disampaikan Prabowo Subianto itu saya kira sebagai jalan kompromi antara keinginan untuk membentuk yakin kabinet yang profesional dengan realitas politik yang multi partai, sehingga mau tidak mau harus melakukan akomodasi politik. Mhm. Lalu Bang, dengan adanya kabinet Slaken dan kabinet gemuk ini begitu ya, apakah gerak pemerintah ini semakin lincah atau justru sebaliknya gerak kabinet akan melambat begitu ya, mengingat penambahan kementerian justru memperpanjang rantai birokrasi dan menambah beban dari operasional? Ya, saya kira kalau dilihat dari sejauh mana kinerja pemerintah, apakah akan semakin lambat atau semakin lincah, Mhm. tentu semakin bertambahnya kementerian dan kekuatan politik yang masuk, dampaknya kemudian harus melakukan konsolidasi dan komunikasi dengan banyak kekuatan politik, dengan banyak kementerian yang ada, sehingga tentu itu akan sedikit akan menghambat dari kinerja pemerintah. Dampaknya adalah ke pemerintah ke depan tidak lincah karena terlalu gemuk. Oke, untuk keuntungan kabinet Slaken sendiri seperti yang kita ketahui ya, bahwa kursi menteri pastinya akan diisi oleh orang-orang profesional yang sesuai dengan bidangnya. Namun sebenarnya apa saja Bang kelemahan dari kabinet Slaken tersebut? Ya, kalau kementerian yang diisi oleh profesional murni itu tentu memiliki keuntungan di mana orang yang ditunjuk adalah orang-orang yang kompeten, memiliki pengalaman dan memiliki reputasi. Tetapi kelemahannya adalah di tengah sistem multipartai hari ini, meskipun kita menganut presidensialisme, tetapi beraroma multipartai. Karena itu, ketika tidak melakukan akomodasi politik, maka pemerintah yang dibangun potensial terciptanya instabilitas politik. Instabilitas politik bisa terganggu misalnya ketika pemerintah tidak memiliki dukungan di parlemen 50% plus satu, akan diganjal dan dihambat ketika membuat program maupun kebijakan di DPR. Ini nilai kurangnya ketika yakin kabinet eh, murni di tengah sistem politik yang multi partai. Hmm. Bang Arief, pada era pemerintahan Joko Widodo dulu sempat juga digulirkan begitu ya, diusulkan bahwa Jokowi harus atau agar bisa untuk membentuk kabinet Slaken. Sementara sekarang Prabowo di masa kepemimpinan awalnya ini sebelum dilantik, Prabowo sudah membentuk atau sudah menganulir uh, dari kabinet Slaken tersebut. Bagaimana menurut Bang Arief sendiri melihat hal tersebut dari Kalau cuma Jokowi? Mm-mm. Jokowi dulu juga menjanjikan bagaimana akan membentuk kabinet profesional, yakin kabinet, tetapi Mm-mm. faktanya tidak harus berbenturan dengan realitas politik. Karena itu
Jokowi juga tidak bisa menunaikan janjinya untuk membentuk kabinet profesional seperti di eh, pemerintah 2014-2019 dan juga makin akomodatif di pemerintah 2019-2024. Wacana yakin kabinet itu adalah wacana yang bagus, tetapi dalam konteks politik Indonesia sekedar ilusi politik saja karena tidak berbasis pada realitas politik yang ada. Siapapun jadi presiden, saya kira akan melakukan akomodasi politik dalam formasi kabinet untuk menciptakan stabilitas politik dan dukungan dari partai politik di Senayan sehingga kebijakan dan program-programnya tidak diganjal dan dihambat oleh para wakilnya di DPR. Bang Arif, kabinet Zaken ini juga sejatinya pernah dilakukan begitu ya di era Soekarno, namun hanya berumur sekira cuma 1 tahun. Apakah nasib ini juga akan terjadi di era pemerintahan Prabowo jika memang janji Prabowo ini akan direalisasikan untuk membentuk kabinet Zaken? Ya, saya kira akan bernasib serupa seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kelemahannya dari yakin kabinet ini kekuatan pemerintah menjadi lemah, potensi terjadi instabilitas politik. Tetapi saya tidak yakin Prabowo Subianto akan menyusun yakin kabinet yang hanya melihat faktor kompetensi dan mengabaikan faktor akomodasi politik. Kita tahu misalnya kasak-kusuk partai politik telah menyodorkan kader-kadernya untuk duduk di kementerian atau setingkat kementerian. Itu artinya gejala yang ada yakin kabinet dalam arti yakin kabinet murni atau profesional tanpa akomodasi politik hampir mustahil juga akan dilakukan oleh Pak Prabowo dan Gibran Rakabuming. Baik, Bang Arif, PDIP mendukung ide Prabowo begitu ya terkait kabinet Zaken. Apakah ini juga menjadi isyarat bahwa PDIP akan bergabung ke pemerintahan Prabowo Gibran yang kini posisinya partai berkepala banteng ini justru sebagai oposisi? Ya, soal dukungan PDI pada bergabungnya PDI di pemerintah atau berada di luar pemerintah memang menjadi tema menarik politik belakangan ini mengingat Hmm, relasi PDIP dengan Joko Widodo hari ini memburuk dan terjadi konflik terbuka. Padahal kita tahu bahwa Prabowo Gibran didukung penuh oleh Jokowi, bahkan anaknya Gibran Rakabuming menjadi calon wakil presidennya Prabowo Subianto. Karena itu apakah PDIP atau masuk di pemerintah Jokowi atau tidak? Hari ini kalau kita lihat misalnya jika Pak Jokowi masuk memiliki peran peran yang signifikan, tentu PDIP besar kemungkinan tidak akan masuk di kabinet. Tetapi kalau kemudian dilihat PDIP peran Jokowi ini terbatas, tentu akan menjadi pertimbangan PDIP untuk masuk di kabinet dan bergabung di pemerintah Prabowo ke depan. baik. Yang terakhir sebagai closing statement juga kami meminta untuk Bang Arif menyampaikan pendapatnya tentang kabinet Zaken. Seperti apa yang sejatinya harus dilakukan oleh pemerintahan Prabowo agar kabinet Zaken ini berjalan dengan semestinya? Ya, wacana kabinet yakin adalah wacana bagus, tetapi harus diingat di tengah sistem multipartai hari ini tidak ada kekuatan politik yang mendukung pemerintah tanpa dalam tanda petik meminta jatah konsesi politik. Karena itu mau tidak mau setiap pemerintah atau setiap presiden terpilih harus melakukan akomodasi politik. Tetapi yang harus digarisbawahi bahwa akomodasi politik di tengah sistem multipartai hari ini saya kira bukan sesuatu perbuatan yang diharamkan, melainkan bagaimana melakukan akomodasi politik tanpa mengabaikan faktor integritas, faktor kompetensi, faktor reputasi, faktor pengalaman, dan lainnya, dan sebagainya. Jadi ketika itu bisa dilakukan, maka meskipun bukan kabinet meskipun akomodasi politik, tetapi juga tidak mengabaikan faktor kompetensi profesional dan pengalaman. Dan karena itu kinerja pemerintah ke depan dengan didukung oleh menteri-menteri yang profesional, meskipun juga mewakili unsur kekuatan politik, tentu akan
menunjukkan atau bisa bekerja secara maksimal sehingga akan sukses mengantarkan apa yang menjadi janji dan harapan Prabowo Gibran pada Pilpres kemarin. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dikabarkan akan membentuk kabinet Saken di era pemerintahannya. Tak hanya itu, Prabowo Gibran juga disebut akan menambah jumlah kementerian dalam kabinetnya. Seperti yang kita ketahui bahwa kabinet Saken akan diisi oleh individu-individu yang berkompeten di bidangnya, meski mereka juga bisa diajukan oleh partai politik. Kini Prabowo sedang merampungkan komposisi menteri di kabinetnya sebelum pelantikan pada 20 Oktober 2024 mendatang. Namun apakah benar kabinet Saken ini dibentuk untuk kepentingan negara ataupun justru sebaliknya hanya sebagai gimmick hingga dalih bagi-bagi kekuasaan? Hari ini kita akan membahasnya bersama Direktur Eksekutif Skala Data Indonesia, ada Arif Nurul Imam. Kita sapa terlebih dahulu di sana. Sudah tergabung bersama kami melalui panggilan Zoom. Ada Bang Arif. Halo Bang Arif, apa kabar? Halo Mbak, kabar baik, Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah Bang Arif, seperti yang tadi sudah saya sampaikan begitu ya. Bagaimana pandangan Bang Arif sendiri saat Prabowo dan Gibran ingin membentuk kabinet Saken di era pemerintahannya? Iya, saya kira wacana Zakan kabinet itu hampir muncul dalam setiap kepemimpinan baru, terutama sejak reformasi digulirkan. Setiap pemimpin hasil pemilihan presiden hampir semua menggulirkan wacana Yakin kabinet. Namun demikian, apakah wacana Yakin kabinet di tengah situasi politik Indonesia hari ini itu realistis dan real dengan situasi politik hari ini? Ini tentu yang menjadi pertanyaan. Jika kemudian kita melihat realitas politik hari ini yang multi partai dan ada semangat dari Pak Prabowo Subianto untuk melakukan konsolidasi dengan diksi persatuan semua kekuatan politik bangsa, maka potensi terjadinya Yakin kabinet atau kabinet yang diisi oleh profesional dan berkompeten, tentu ini akan menjadi sebuah tantangan berat, dan karena itu potensi Yakin kabinet secara murni atau secara total saya kira hampir mustahil. Hmm. Sebelum kita membicarakan kabinet Saken ini lebih dalam lagi, Prabowo juga dikabarkan ini Bang akan menambah jumlah kementerian dalam kabinet pemerintahannya begitu ya menjadi 44 kementerian. Bagaimana Bang Arif sendiri melihat kabinet gemuk ini apakah efisien atau tidak dalam artian apakah ini sebagai bagi-bagi kekuasaan begitu? Ya, kalau isu yang beredar, Kabinet Prabowo Gibran akan menambah kementerian atau badan setingkat kementerian, di mana isu yang beredar terdapat 44 badan dan kementerian. Karena itu, jika itu benar dengan adanya 44 kementerian, artinya terjadi pembengkakan kementerian atau lembaga setingkat negeri yang dampaknya tentu akan menyangkut banyak hal, mulai dari soal efisiensi, anggaran, kinerja, dan lainnya, dan sebagainya. Apakah ini bermaksud untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas dalam mewujudkan program Prabowo Gibran? Tentu ini juga masih kita lihat sejauh mana dari kementerian-kementerian yang kemudian disorongkan oleh Prabowo Gibran ke depan. Kedua, apakah ini juga bagian akomodasi politik dengan penambahan kementerian tersebut? Tentu selain faktor mempertimbangkan kebutuhan terhadap program dan visi misi dari Prabowo Gibran, tentu tidak lepas dari faktor akomodasi politik agar menambah ruang politik bagi kekuatan politik yang akan masuk memperkuat kabinet pemerintah Prabowo Gibran, baik itu dari partai politik pendukung ataupun partai politik pengusung. Partai politik pengusung yang dalam Pilpres kemarin mengusung seperti Gerindra, Golkar, Pan Demokrat, Prima, Gelora, PSI, dan ada juga tambahan dari partai pendukung yang potensi masuk seperti Nasdem, PKB, dan PKS. Tentu juga ada potensi dari
Partai Perindo yang meskipun tidak lolos di parlemen, ini juga rumornya akan masuk. Dari itu semua, maka penambahan kursi kabinet ini juga beraroma untuk bagian eh, melakukan akomodasi politik. Hmm. Apakah itu juga berlaku Bang untuk kabinet Slaken begitu ya? Karena kabinet Slaken ini akan diisi oleh orang-orang atau individu yang profesional sesuai dengan bidangnya. Atau apakah memang kabinet Slaken ini dimaksudkan atau ditujukan untuk hal-hal seperti itu? Atau memang justru hal ini menjadi salah satu juga bagian untuk mengakomodasi banyak pihak ataupun dalih dan gimmick dari kabinet Slaken sendiri? Ya, soal ini tentu saya punya analisa sendiri yang sering saya Mhm. sampaikan di banyak media, baik dalam setiap penyusunan kabinet pemerintah baru. Setidaknya dari hasil analisa saya atau pendapat saya ada tiga mekanisme rekrutmen menteri yang berdasarkan eh, tiga faktor. Pertama, faktor basis meritokrasi, yakni rekrutmen berbasis kompetensi, pengalaman, rekam jejak, integritas, dan lainnya, dan sebagainya. Itu yang kemudian disebut profesional. Kedua, rekrutmen menteri berbasis akomodasi politik, yaitu rekrutmen menteri sebagai alat untuk memberi ruang atau mengakomodasi kekuatan politik yang ingin bergabung dalam pemerintah yang akan dibentuk. Ketiga yaitu faktor kombinasi antara basis meritokrasi dan basis akomodasi politik. Artinya apa? Artinya dari setiap menteri yang dipilih tentu dia merupakan representasi kekuatan politik, misalnya partai politik, dan juga memiliki kompetensi pengalaman di bidang tertentu yang itu akan menunjang ketika terpilih menjadi menteri. Dari itu semua maka kita bisa melihat apakah kemudian eh, men- eh, kap- wacana yakin kabinet yang akan dibentuk Prabowo Gibran ini sekedar wacana atau kemudian realistis. Secara realitas politik pembentukan yakin kabinet ini bisa dikatakan hampir mustahil atau sekedar ilusi politik saja. Namun demikian, yang mungkin adalah basis kombinasi politik, kombinasi antara basis meritokrasi dan basis kekuatan akomodasi politik, sehingga meskipun ini akomodasi politik juga tidak mengabaikan faktor kompetensi dari setiap menteri yang ditunjuk untuk duduk di jabatan kementerian atau setingkat kementerian. Artinya kalau dilihat dari pendefinisian yakin kabinet profesional murni tanpa kekuatan partai politik, saya kira ini sebuah ilusi politik. Tetapi kalau kemudian ini kita definisikan sebagai yakin kabinet berasal dari orang profesional, bisa benar ketika faktor-faktor akomodasi politik yang merepresentasikan kekuatan politik itu dimasukkan kategori tersebut. Saya kira itu Mbak soal wacana yakin kabinet yang mengemuka di beberapa hari terakhir ini. Baik, namun apakah menurut Bang Arif sendiri dengan dibentuknya Kabinet Slaken ini berarti Prabowo mengabaikan hingga merendahkan kadar partai meskipun memang disebut bisa juga berasal dari kalangan parpol? Ya, saya kira tidak merendahkan partai politik, karena partai politik selain sebagai alat artikulasi politik juga merupakan alat kaderisasi politik. Sehingga tantangan partai politik adalah melakukan kaderisasi, tidak hanya kaderisasi politik, tetapi juga kaderisasi profesional. Artinya partai politik juga harus mengkader orang-orang profesional yang kemudian melek politik dan kemudian siap didistribusikan ketika harus menunjuk kader-kadernya untuk diduduk di jabatan-jabatan strategis, misalnya menteri. Karena itu apa yang disampaikan Prabowo Subianto itu saya kira sebagai jalan kompromi antara keinginan untuk membentuk yakin kabinet yang profesional dengan realitas politik yang multi partai, sehingga mau tidak mau harus melakukan akomodasi politik. Mhm. Lalu Bang, dengan adanya Kabinet Slaken dan Kabinet Gemuk ini begitu ya, apakah gerak pemerintah ini semakin lincah atau justru sebaliknya
gerak kabinet akan melambat begitu ya, mengingat penambahan kementerian justru memperpanjang rantai birokrasi dan menambah beban dari operasional. Ya, saya kira kalau dilihat dari sejauh mana kinerja pemerintah, apakah akan semakin lambat atau semakin lincah, Mm-mm. tentu semakin bertambahnya kementerian dan kekuatan politik yang masuk, dampaknya kemudian harus melakukan konsolidasi dan komunikasi dengan banyak kekuatan politik, dengan banyak kementerian yang ada, sehingga tentu itu akan sedikit akan menghambat dari kinerja pemerintah. Dampaknya adalah ke pemerintah ke depan tidak lincah karena terlalu gemuk. Oke, untuk keuntungan kabinet Saken sendiri, seperti yang kita ketahui ya, bahwa kursi menteri pastinya akan diisi oleh orang-orang profesional yang sesuai dengan bidangnya. Namun sebenarnya apa saja Bang kelemahan dari kabinet Saken tersebut? Ya, kalau kementerian yang diisi oleh profesional murni itu tentu memiliki keuntungan di mana orang yang ditunjuk adalah orang-orang yang kompeten, memiliki pengalaman dan memiliki reputasi. Tetapi kelemahannya adalah di tengah sistem multipartai hari ini, meskipun kita menganut presidensialisme, tetapi beraroma multipartai. Karena itu, ketika tidak melakukan akomodasi politik, maka pemerintah yang dibangun potensial terciptanya instabilitas politik. Instabilitas politik bisa terganggu misalnya ketika pemerintah tidak memiliki dukungan di parlemen 50% plus satu, akan diganjal dan dihambat ketika membuat program maupun kebijakan di DPR. Ini nilai kurangnya ketika yakin kabinet eh, murni di tengah sistem politik yang multipartai. Hmm. Bang Arief, pada era pemerintahan Joko Widodo dulu sempat juga digulirkan begitu ya, diusulkan bahwa Jokowi harus atau agar bisa untuk membentuk kabinet second. Sementara sekarang Prabowo di masa kepemimpinan awalnya ini sebelum dilantik, Prabowo sudah membentuk atau sudah menganulir uh, dari kabinet second tersebut. Bagaimana menurut Bang Arief sendiri melihat hal tersebut Kalau dari cuma Jokowi? Mm-mm. Jokowi dulu juga menjanjikan bagaimana akan membentuk kabinet profesional, yakin kabinet, tetapi Mm-mm. faktanya tidak harus berbenturan dengan realitas politik. Karena itu Jokowi juga tidak bisa menunaikan janjinya untuk membentuk kabinet profesional seperti di eh, pemerintah 2014-2019 dan juga makin akomodatif di pemerintah 2019-2024. Wacana yakin kabinet itu adalah wacana yang bagus, tetapi dalam konteks politik Indonesia sekedar ilusi politik saja karena tidak berbasis pada realitas politik yang ada. Siapapun jadi presiden, saya kira akan melakukan akomodasi politik dalam formasi kabinet untuk menciptakan stabilitas politik dan dukungan dari partai politik di Senayan sehingga kebijakan dan program-programnya tidak diganjal dan dihambat oleh para wakilnya di DPR. Bang Arief, kabinet second ini juga sejatinya pernah dilakukan begitu ya di era Soekarno, namun hanya berumur sekira cuma 1 tahun. Apakah nasib ini juga akan terjadi di era pemerintahan Prabowo jika memang janji Prabowo ini akan direalisasikan untuk membentuk kabinet second? Ya, saya kira akan bernasib serupa seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kelemahannya dari yakin kabinet ini kekuatan pemerintah menjadi lemah, potensi terjadi instabilitas politik. Tetapi saya tidak yakin Prabowo Subianto akan menyusun yakin kabinet yang hanya melihat faktor kompetensi dan mengabaikan faktor akomodasi politik. Kita tahu misalnya kasak-kusuk partai politik telah menyodorkan kader-kadernya untuk duduk di kementerian atau setingkat kementerian. Itu artinya gejala yang ada yakin kabinet dalam arti yakin kabinet murni atau profesional tanpa akomodasi politik hampir mustahil juga akan dilakukan oleh Pak Prabowo dan Gibran Rakabuming. Baik, Bang Arief, PDIP mendukung ide Prabowo begitu ya terkait kabinet second.
Apakah ini juga menjadi isyarat bahwa PDIP akan bergabung ke pemerintahan Prabowo Gibran yang kini posisinya partai berkepala banteng ini justru sebagai oposisi? Ya, soal dukungan PDI pada bergabungnya PDI di pemerintah atau berada di luar pemerintah memang menjadi tema menarik politik belakangan ini mengingat Hmm, relasi PDIP dengan Joko Widodo hari ini memburuk dan terjadi konflik terbuka. Padahal kita tahu bahwa Prabowo Gibran didukung penuh oleh Jokowi, bahkan anaknya Gibran Rakabuming menjadi calon wakil presidennya Prabowo Subianto. Karena itu apakah PDIP atau masuk di pemerintah Jokowi atau tidak? Hari ini kalau kita lihat misalnya jika Pak Jokowi masuk memiliki peran yang signifikan, tentu PDIP besar kemungkinan tidak akan masuk di kabinet. Tetapi kalau kemudian dilihat PDIP, peran Jokowi ini terbatas, tentu akan menjadi pertimbangan PDIP untuk masuk di kabinet dan bergabung di pemerintah Prabowo ke depan. baik. Yang terakhir sebagai closing statement juga kami meminta untuk Bang Arief menyampaikan pendapatnya tentang Kabinet Zaken. Seperti apa yang sejatinya harus dilakukan oleh pemerintahan Prabowo agar Kabinet Zaken ini berjalan dengan semestinya? Ya, wacana kabinet yakin adalah wacana bagus, tetapi harus diingat di tengah sistem multipartai hari ini tidak ada kekuatan politik yang mendukung pemerintah tanpa dalam tanda petik meminta jatah konsesi politik. Karena itu mau tidak mau, setiap pemerintah atau setiap presiden terpilih harus melakukan akomodasi politik. Tetapi yang harus digarisbawahi bahwa akomodasi politik di tengah sistem multipartai hari ini saya kira bukan sesuatu perbuatan yang diharamkan, melainkan bagaimana melakukan akomodasi politik tanpa mengabaikan faktor integritas, faktor kompetensi, faktor reputasi, faktor pengalaman, dan lainnya, dan sebagainya. Jadi, ketika itu bisa dilakukan, maka meskipun bukan kabinet meskipun akomodasi politik, tetapi juga tidak mengabaikan faktor kompetensi profesional dan pengalaman. Dan karena itu kinerja pemerintah ke depan dengan didukung oleh menteri-menteri yang profesional, meskipun juga mewakili unsur kekuatan politik, tentu akan menunjukkan atau bisa bekerja secara maksimal sehingga akan sukses mengantarkan apa yang menjadi janji dan harapan Prabowo Gibran pada Pilpres kemarin. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dikabarkan akan membentuk kabinet Zaken di era pemerintahannya. Tak hanya itu, Prabowo Gibran juga disebut akan menambah jumlah kementerian dalam kabinetnya. Seperti yang kita ketahui bahwa kabinet Zaken akan diisi oleh individu-individu yang berkompeten di bidangnya, meski mereka juga bisa diajukan oleh partai politik. Kini Prabowo sedang merampungkan komposisi menteri di kabinetnya sebelum pelantikan pada 20 Oktober 2024 mendatang. Namun apakah benar Kabinet Zaken ini dibentuk untuk kepentingan negara ataupun justru sebaliknya hanya sebagai gimmick hingga dalih bagi-bagi kekuasaan? Hari ini kita akan membahasnya bersama Direktur Eksekutif Skala Data Indonesia, ada Arief Nurul Imam. Kita sapa terlebih dahulu di sana. Sudah tergabung bersama kami melalui panggilan Zoom. Ada Bang Arief. Halo Bang Arief, apa kabar? Halo Mbak, kabar baik, Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah Bang Arief seperti yang tadi sudah saya sampaikan begitu ya. Bagaimana pandangan Bang Arief sendiri saat Prabowo dan Gibran ingin membentuk kabinet Zaken di era pemerintahannya? Iya, saya kira wacana Zakan kabinet itu hampir muncul dalam setiap kepemimpinan baru, terutama sejak reformasi digulirkan. Setiap pemimpin hasil pemilihan presiden hampir semua menggulirkan wacana Yaken kabinet. Namun demikian, apakah wacana Yaken kabinet di tengah situasi politik Indonesia hari ini itu realistis dan dengan situasi politik hari ini? Ini tentu yang menjadi pertanyaan. Jika kemudian kita melihat realitas politik hari ini yang multi partai dan ada semangat dari Pak Prabowo Subianto untuk melakukan konsolidasi dengan diksi persatuan semua kekuatan politik bangsa, maka
potensi terjadinya yakin kabinet atau kabinet yang diisi oleh profesional dan berkompeten, tentu ini akan menjadi sebuah tantangan berat, dan karena itu potensi yakin kabinet secara murni atau secara total saya kira hampir mustahil. Hmm. Sebelum kita membicarakan kabinet second ini lebih dalam lagi, Prabowo juga dikabarkan ini Bang akan menambah jumlah kementerian dalam kabinet pemerintahannya begitu ya menjadi 44 kementerian. Bagaimana Bang Arief sendiri melihat kabinet gemuk ini apakah efisien atau tidak dalam artian apakah ini sebagai bagi-bagi kekuasaan begitu? Ya, kalau isu yang beredar, Kabinet Prabowo Gibran akan menambah kementerian atau badan setingkat kementerian, di mana isu yang beredar terdapat 44 badan dan kementerian. Karena itu, jika itu benar dengan adanya 44 kementerian, artinya terjadi pembengkakan kementerian atau lembaga setingkat negeri yang dampaknya tentu akan menyangkut banyak hal, mulai dari soal efisiensi, anggaran, kinerja, dan lainnya, dan sebagainya. Apakah ini bermaksud untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas dalam mewujudkan program Prabowo Gibran? Tentu ini juga masih kita lihat sejauh mana dari kementerian-kementerian yang kemudian disorongkan oleh Prabowo Gibran ke depan. Kedua, apakah ini juga bagian akomodasi politik dengan penambahan kementerian tersebut? Tentu selain faktor mempertimbangkan kebutuhan terhadap program dan visi misi dari Prabowo Gibran, tentu tidak lepas dari faktor akomodasi politik agar menambah ruang politik bagi kekuatan politik yang akan masuk memperkuat kabinet pemerintah Prabowo Gibran, baik itu dari partai politik pendukung ataupun partai politik pengusung. Partai politik pengusung yang dalam Pilpres kemarin mengusung misal seperti Gerindra, Golkar, Pan Demokrat, Prima, Gelora, PSI, dan ada juga tambahan dari partai pendukung yang potensi masuk seperti Nasdem, PKB, dan PKS. Tentu juga ada potensi dari Partai Perindo yang meskipun tidak lolos di parlemen, ini juga rumornya akan masuk. Dari itu semua, maka penambahan kursi kabinet ini juga beraroma untuk bagian eh, melakukan akomodasi politik. Hmm. Apakah itu juga berlaku Bang untuk kabinet second begitu ya? Karena kabinet second ini uh, akan diisi oleh orang-orang atau individu yang profesional sesuai dengan bidangnya. Atau apakah memang kabinet second ini dimaksudkan atau ditujukan untuk hal-hal seperti itu? Atau memang justru hal ini menjadi salah satu juga bagian untuk mengakomodasi banyak pihak ataupun dalih dan gimmick dari kabinet second sendiri? Ya, soal ini tentu saya punya analisa sendiri yang sering Mhm. saya sampaikan di banyak media, baik dalam setiap penyusunan kabinet pemerintah baru. Setidaknya dari hasil analisa saya atau pendapat saya ada tiga mekanisme rekrutmen menteri yang berdasarkan eh, tiga faktor. Pertama, faktor basis meritokrasi, yakni rekrutmen berbasis kompetensi, pengalaman, rekam jejak, integritas, dan lainnya, dan sebagainya. Itu yang kemudian disebut profesional. Kedua, rekrutmen menteri berbasis akomodasi politik, yaitu rekrutmen menteri sebagai alat untuk memberi ruang atau mengakomodasi kekuatan politik yang ingin bergabung dalam pemerintah yang akan dibentuk. Ketiga, yaitu faktor kombinasi antara basis meritokrasi dan basis akomodasi politik. Artinya apa? Artinya dari setiap menteri yang dipilih tentu dia merupakan representasi kekuatan politik, misalnya partai politik, dan juga memiliki kompetensi pengalaman di bidang tertentu yang itu akan menunjang ketika terpilih menjadi menteri.
Dari itu semua maka kita bisa melihat apakah kemudian eh, men- eh, kap- wacana yakin kabinet yang akan dibentuk Prabowo Gibran ini sekedar wacana atau kemudian realistis. Secara realitas politik pembentukan yakin kabinet ini bisa dikatakan hampir mustahil atau sekedar ilusi politik saja. Namun demikian, yang mungkin adalah basis kombinasi politik, kombinasi antara basis meritokrasi dan basis kekuatan akomodasi politik, sehingga meskipun ini akomodasi politik juga tidak mengabaikan faktor kompetensi dari setiap menteri yang ditunjuk untuk duduk di jabatan kementerian atau setingkat kementerian. Artinya kalau dilihat dari pendefinisian yakin kabinet profesional murni tanpa kekuatan partai politik, saya kira ini sebuah ilusi politik. Tetapi kalau kemudian ini kita definisikan sebagai yakin kabinet berasal dari orang profesional, bisa benar ketika faktor-faktor akomodasi politik yang merepresentasikan kekuatan politik itu dimasukkan kategori tersebut. Saya kira itu Mbak, soal wacana yakin kabinet yang mengemuka di beberapa hari terakhir ini. Baik, namun apakah menurut Bang Arif sendiri dengan dibentuknya Kabinet Second ini berarti Prabowo mengabaikan hingga merendahkan kadar partai meskipun memang disebut bisa juga berasal dari kalangan parpol? Ya, saya kira tidak merendahkan partai politik, karena partai politik selain sebagai alat artikulasi politik juga merupakan alat kaderisasi politik. Sehingga tantangan partai politik adalah melakukan kaderisasi, tidak hanya kaderisasi politik, tetapi juga kaderisasi profesional. Artinya partai politik juga harus mengkader orang-orang profesional yang kemudian melek politik dan kemudian siap didistribusikan ketika harus menunjuk kader-kadernya untuk diduduk di jabatan-jabatan strategis, misalnya menteri. Karena itu apa yang disampaikan Prabowo Subianto itu saya kira sebagai jalan kompromi antara keinginan untuk membentuk yakin kabinet yang profesional dengan realitas politik yang multipartai, sehingga mau tidak mau harus melakukan akomodasi politik. Mhm. Lalu Bang, dengan adanya Kabinet Zaken dan Kabinet Gemuk ini begitu ya, apakah gerak pemerintah ini semakin lincah atau justru sebaliknya gerak kabinet akan melambat begitu ya, mengingat penambahan kementerian justru memperpanjang rantai birokrasi dan menambah beban dari operasional? Ya, saya kira kalau dilihat dari sejauh mana kinerja pemerintah, apakah akan semakin lambat atau semakin lincah, Mhm. tentu semakin bertambahnya kementerian dan kekuatan politik yang masuk, dampaknya kemudian harus melakukan konsolidasi dan komunikasi dengan banyak kekuatan politik, dengan banyak kementerian yang ada, sehingga tentu itu akan sedikit akan menghambat dari kinerja pemerintah. Dampaknya adalah ke pemerintah ke depan tidak lincah karena terlalu gemuk. Oke, untuk keuntungan Kabinet Zaken sendiri seperti yang kita ketahui ya, bahwa kursi menteri pastinya akan diisi oleh orang-orang profesional yang sesuai dengan bidangnya. Namun sebenarnya apa saja Bang kelemahan dari Kabinet Zaken tersebut? Ya, kalau kementerian yang diisi oleh profesional murni itu tentu memiliki keuntungan, di mana orang yang ditunjuk adalah orang-orang yang kompeten, memiliki pengalaman dan memiliki reputasi. Tetapi kelemahannya adalah di tengah sistem multipartai hari ini, meskipun kita menganut presidensialisme, tetapi beraroma multipartai. Karena itu, ketika tidak melakukan akomodasi politik, maka pemerintah yang dibangun potensial terciptanya instabilitas politik. Instabilitas politik bisa terganggu misalnya ketika pemerintah tidak memiliki dukungan di parlemen 50% plus satu, akan diganjal dan dihambat ketika membuat program maupun kebijakan di DPR. Ini nilai kurangnya ketika yakin kabinet eh, murni di tengah sistem politik yang multipartai. Hmm. Bang Arif, pada era pemerintahan Joko Widodo dulu sempat juga digulirkan begitu ya, diusulkan bahwa Jokowi harus atau
agar bisa untuk membentuk kabinet second. Sementara sekarang Prabowo di masa kepemimpinan awalnya ini sebelum dilantik, Prabowo sudah membentuk atau sudah menganulir uh, dari kabinet second tersebut. Bagaimana menurut Bang Arif sendiri melihat hal tersebut Kalau dari cuma Jokowi? Mm-mm. Jokowi dulu juga menjanjikan bagaimana akan membentuk kabinet profesional, yakin kabinet, tetapi Mm-mm. faktanya tidak harus berbenturan dengan realitas politik. Karena itu Jokowi juga tidak bisa menunaikan janjinya untuk membentuk kabinet profesional seperti di eh, pemerintah 2014-2019 dan juga makin akomodatif di pemerintah 2019-2024. Wacana yakin kabinet itu adalah wacana yang bagus, tetapi dalam konteks politik Indonesia sekedar ilusi politik saja karena tidak berbasis pada realitas politik yang ada. Siapapun jadi presiden, saya kira akan melakukan akomodasi politik dalam formasi kabinet untuk menciptakan stabilitas politik dan dukungan dari partai politik di Senayan sehingga kebijakan dan program-programnya tidak diganjal dan dihambat oleh para wakilnya di DPR. Bang Arif, kabinet second ini juga sejatinya pernah dilakukan begitu ya di era Soekarno, namun hanya berumur sekira cuma 1 tahun. Apakah nasib ini juga akan terjadi di era pemerintahan Prabowo jika memang janji Prabowo ini akan direalisasikan untuk membentuk kabinet second? Ya, saya kira akan bernasib serupa seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kelemahannya dari yakin kabinet ini kekuatan pemerintah menjadi lemah, potensi terjadi instabilitas politik. Tetapi saya tidak yakin Prabowo Subianto akan menyusun yakin kabinet yang hanya melihat faktor kompetensi dan mengabaikan faktor akomodasi politik. Kita tahu misalnya kasak-kusuk partai politik telah menyodorkan kader-kadernya untuk duduk di kementerian atau setingkat kementerian. Itu artinya gejala yang ada yakin kabinet dalam arti yakin kabinet murni atau profesional tanpa akomodasi politik hampir mustahil juga akan dilakukan oleh Pak Prabowo dan Gibran Rakabuming. Baik, Bang Arif, PDIP mendukung ide Prabowo begitu ya terkait kabinet second. Apakah ini juga menjadi isyarat bahwa PDIP akan bergabung ke pemerintahan Prabowo Gibran yang kini posisinya partai berkepala banteng ini justru sebagai oposisi? Ya, soal dukungan PDI pada bergabungnya PDI di pemerintah atau berada di luar pemerintah memang menjadi tema menarik politik belakangan ini mengingat Hmm. relasi PDIP dengan Joko Widodo hari ini memburuk dan terjadi konflik terbuka. Padahal kita tahu bahwa Prabowo Gibran didukung penuh oleh Jokowi, bahkan anaknya Gibran Rakabuming menjadi calon wakil presidennya Prabowo Subianto. Karena itu apakah PDIP atau masuk di pemerintah Jokowi atau tidak? Hari ini kalau kita lihat misalnya jika Pak Jokowi masuk memiliki peran peran yang signifikan, tentu PDIP besar kemungkinan tidak akan masuk di kabinet. Tetapi kalau kemudian dilihat PDIP peran Jokowi ini terbatas, tentu akan menjadi pertimbangan PDIP untuk masuk di kabinet dan bergabung di pemerintah Prabowo ke depan. Baik, yang terakhir sebagai closing statement juga kami meminta untuk Bang Arif menyampaikan pendapatnya tentang kabinet second. Seperti apa yang sejatinya harus dilakukan oleh pemerintahan Prabowo agar kabinet second ini berjalan dengan semestinya? Ya, wacana kabinet yakin adalah wacana bagus, tetapi harus diingat di tengah sistem multipartai hari ini tidak ada kekuatan politik yang mendukung pemerintah tanpa dalam tanda petik meminta jatah konsesi politik. Karena itu mau tidak mau setiap pemerintah atau setiap presiden terpilih harus melakukan akomodasi politik. Tetapi yang harus digarisbawahi bahwa akomodasi politik di tengah sistem multipartai hari ini saya kira bukan sesuatu perbuatan yang diharamkan, melainkan bagaimana melakukan akomodasi politik tanpa mengabaikan faktor integritas, faktor kompetensi, faktor reputasi,
faktor pengalaman dan lainnya dan sebagainya. Jadi ketika itu bisa dilakukan, maka meskipun bukan kabinet meskipun akomodasi politik, tetapi juga tidak mengabaikan faktor kompetensi profesional dan pengalaman. Dan karena itu kinerja pemerintah ke depan dengan didukung oleh menteri-menteri yang profesional, meskipun juga mewakili unsur kekuatan politik, tentu akan menunjukkan atau bisa bekerja secara maksimal sehingga akan sukses mengantarkan apa yang menjadi janji dan harapan Prabowo Gibran pada Pilpres kemarin. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dikabarkan akan membentuk kabinet Saken di era pemerintahannya. Tak hanya itu, Prabowo Gibran juga disebut akan menambah jumlah kementerian dalam kabinetnya. Seperti yang kita ketahui bahwa kabinet Saken akan diisi oleh individu-individu yang berkompeten di bidangnya, meski mereka juga bisa diajukan oleh partai politik. Kini Prabowo sedang merampungkan komposisi menteri di kabinetnya sebelum pelantikan pada 20 Oktober 2024 mendatang. Namun apakah benar kabinet Saken ini dibentuk untuk kepentingan negara ataupun justru sebaliknya hanya sebagai gimmick hingga dalih bagi-bagi kekuasaan? Hari ini kita akan membahasnya bersama Direktur Eksekutif Skala Data Indonesia, ada Arief Nurul Imam. Kita sapa terlebih dahulu di sana. Sudah tergabung bersama kami melalui panggilan Zoom. Ada Bang Arief. Halo Bang Arief, apa kabar? Halo Mbak, kabar baik, Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah Bang Arief, seperti yang tadi sudah saya sampaikan begitu ya. Bagaimana pandangan Bang Arief sendiri saat Prabowo dan Gibran ingin membentuk kabinet Saken di era pemerintahannya? Iya, saya kira wacana ajakan kabinet itu hampir muncul dalam setiap kepemimpinan baru, terutama sejak reformasi digulirkan. Setiap pemimpin hasil pemilihan presiden hampir semua menggulirkan wacana yakin kabinet. Namun demikian, apakah wacana yakin kabinet di tengah situasi politik Indonesia hari ini itu realistis dan real dengan situasi politik hari ini? Ini tentu yang menjadi pertanyaan. Jika kemudian kita melihat realitas politik hari ini yang multi partai dan ada semangat dari Pak Prabowo Subianto untuk melakukan konsolidasi dengan diksi persatuan semua kekuatan politik bangsa, maka potensi terjadinya yakin kabinet atau kabinet yang diisi oleh profesional dan berkompeten, tentu ini akan menjadi sebuah tantangan berat, dan karena itu potensi yakin kabinet secara murni atau secara total saya kira hampir mustahil. Sebelum kita membicarakan kabinet Saken ini lebih dalam lagi, Prabowo juga dikabarkan ini Bang akan menambah jumlah kementerian dalam kabinet pemerintahannya begitu ya menjadi 44 kementerian. Bagaimana Bang Arief sendiri melihat kabinet gemuk ini apakah efisien atau tidak dalam artian apakah ini sebagai bagi-bagi kekuasaan begitu? Ya, kalau isu yang beredar, Kabinet Prabowo Gibran akan menambah kementerian atau badan setingkat kementerian, di mana isu yang beredar terdapat 44 badan dan kementerian. Karena itu, jika itu benar dengan adanya 44 kementerian, artinya terjadi pembengkakan kementerian atau lembaga setingkat negeri yang dampaknya tentu akan menyangkut banyak hal, mulai dari soal efisiensi, anggaran, kinerja, dan lainnya, dan sebagainya. Apakah ini bermaksud untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas dalam mewujudkan program Prabowo Gibran? Tentu ini juga masih kita lihat sejauh mana dari kementerian-kementerian yang kemudian disorongkan oleh Prabowo Gibran ke depan. Kedua, apakah ini juga bagian akomodasi politik? Dengan penambahan kementerian tersebut, tentu selain faktor mempertimbangkan kebutuhan terhadap program dan visi misi dari Prabowo Gibran, tentu tidak lepas dari faktor akomodasi politik agar menambah ruang politik bagi kekuatan politik yang akan masuk memperkuat kabinet pemerintah Prabowo Gibran, baik itu dari partai politik pendukung ataupun partai politik pengusung.
partai politik pengusung yang dalam Pilpres kemarin mengusung misal seperti Gerindra, Golkar, Pan Demokrat, Prima, Gelora, PSI, dan ada juga tambahan dari partai pendukung yang potensi masuk seperti Nasdem, PKB, dan PKS. Tentu juga ada potensi dari Partai Perindo yang meskipun tidak lolos di parlemen, ini juga rumornya akan masuk. Dari itu semua, maka penambahan kursi kabinet ini juga beraroma untuk bagian eh, melakukan akomodasi politik. Hmm. Apakah itu juga berlaku, Bang, untuk Kabinet Slaken begitu ya? Karena Kabinet Slaken ini akan diisi oleh orang-orang atau individu yang profesional sesuai dengan bidangnya. Atau apakah memang Kabinet Slaken ini dimaksudkan atau ditujukan untuk hal-hal seperti itu? Atau memang justru hal ini menjadi salah satu juga bagian untuk mengakomodasi banyak pihak ataupun dalih dan gimmick dari Kabinet Slaken sendiri? Ya, soal ini tentu saya punya analisa sendiri yang sering Hmm. saya sampaikan di banyak media, baik dalam setiap penyusunan kabinet pemerintah baru. Setidaknya dari hasil analisa saya atau pendapat saya ada tiga mekanisme rekrutmen menteri yang berdasarkan eh, tiga faktor. Pertama, faktor basis meritokrasi, yakni rekrutmen berbasis kompetensi, pengalaman, rekam jejak, integritas, dan lainnya, dan sebagainya. Itu yang kemudian disebut profesional. Kedua, rekrutmen menteri berbasis akomodasi politik, yaitu rekrutmen menteri sebagai alat untuk memberi ruang atau mengakomodasi kekuatan politik yang ingin bergabung dalam pemerintah yang akan dibentuk. Ketiga yaitu faktor kombinasi antara basis meritokrasi dan basis akomodasi politik. Artinya apa? Artinya dari setiap menteri yang dipilih tentu dia merupakan representasi kekuatan politik, misalnya partai politik, dan juga memiliki kompetensi pengalaman di bidang tertentu yang itu akan menunjang ketika terpilih menjadi menteri. Dari itu semua maka kita bisa melihat apakah kemudian eh, men, eh, kap- wacana yakin kabinet yang akan dibentuk Prabowo Gibran ini sekedar wacana atau kemudian realistis. Secara realitas politik pembentukan yakin kabinet ini bisa dikatakan hampir mustahil atau sekedar ilusi politik saja. Namun demikian, yang mungkin adalah basis kombinasi politik, kombinasi antara basis meritokrasi dan basis kekuatan akomodasi politik, sehingga meskipun ini akomodasi politik juga tidak mengabaikan faktor kompetensi dari setiap menteri yang ditunjuk untuk duduk di jabatan kementerian atau setingkat kementerian. Artinya kalau dilihat dari pendefinisian yakin kabinet profesional murni tanpa kekuatan partai politik, saya kira ini sebuah ilusi politik. Tetapi kalau kemudian ini kita definisikan sebagai yakin kabinet berasal dari orang profesional, bisa benar ketika faktor-faktor akomodasi politik yang merepresentasikan kekuatan politik itu dimasukkan kategori tersebut. Saya kira itu Mbak soal wacana yakin kabinet yang mengemuka di beberapa hari terakhir ini. Baik. Namun apakah menurut Bang Arif sendiri dengan dibentuknya Kabinet Slaken ini berarti Prabowo mengabaikan hingga merendahkan kadar partai meskipun memang disebut bisa juga berasal dari kalangan parpol? Ya, saya kira tidak merendahkan partai politik, karena partai politik selain sebagai alat artikulasi politik juga merupakan alat kaderisasi politik. Sehingga tantangan partai politik adalah melakukan kaderisasi, tidak hanya kaderisasi politik, tetapi juga kaderisasi profesional. Artinya partai politik juga harus mengkader orang-orang profesional yang kemudian melek politik dan kemudian siap didistribusikan ketika harus menunjuk kader-kadernya untuk diduduk di jabatan-jabatan strategis, misalnya menteri. Karena itu
apa yang disampaikan Prabowo Subianto itu saya kira sebagai jalan kompromi antara keinginan untuk membentuk yakin kabinet yang profesional dengan realitas politik yang multipartai sehingga mau tidak mau harus melakukan akomodasi politik. Mhm. Lalu Bang, dengan adanya Kabinet Zaken dan Kabinet Gemuk ini begitu ya, apakah gerak pemerintah ini semakin lincah atau justru sebaliknya gerak kabinet akan melambat begitu ya, mengingat penambahan kementerian justru memperpanjang rantai birokrasi dan menambah beban dari operasional. Ya, saya kira kalau dilihat dari sejauh mana kinerja pemerintah, apakah akan semakin lambat atau semakin lincah, Mhm. tentu semakin bertambahnya kementerian dan kekuatan politik yang masuk, dampaknya kemudian harus melakukan konsolidasi dan komunikasi dengan banyak kekuatan politik, dengan banyak kementerian yang ada, sehingga tentu itu akan sedikit akan menghambat dari kinerja pemerintah. Dampaknya adalah ke pemerintah ke depan tidak lincah karena terlalu gemuk. Oke, untuk keuntungan Kabinet Zaken sendiri seperti yang kita ketahui ya, bahwa kursi menteri pastinya akan diisi oleh orang-orang profesional yang sesuai dengan bidangnya. Namun sebenarnya apa saja Bang kelemahan dari Kabinet Zaken tersebut? Ya, kalau kementerian yang diisi oleh profesional murni itu tentu memiliki keuntungan di mana orang yang ditunjuk adalah orang-orang yang kompeten, memiliki pengalaman dan memiliki reputasi. Tetapi kelemahannya adalah di tengah sistem multipartai hari ini, meskipun kita menganut presidensialisme, tetapi beraroma multipartai. Karena itu, ketika tidak melakukan akomodasi politik, maka pemerintah yang dibangun potensial terciptanya instabilitas politik. Instabilitas politik bisa terganggu misalnya ketika pemerintah tidak memiliki dukungan di parlemen 50% plus satu, akan diganjal dan dihambat ketika membuat program maupun kebijakan di DPR. Ini nilai kurangnya ketika yakin kabinet eh, murni di tengah sistem politik yang multipartai. Hmm. Bang Arief, pada era pemerintahan Joko Widodo dulu sempat juga digulirkan begitu ya, diusulkan bahwa Jokowi harus atau agar bisa untuk membentuk kabinet Zaken. Sementara sekarang Prabowo di masa kepemimpinan awalnya ini sebelum dilantik, Prabowo sudah membentuk atau sudah menganulir uh, dari kabinet Zaken tersebut. Bagaimana menurut Bang Arief sendiri melihat hal tersebut dari Kalau cuma Jokowi? Mm-mm. Jokowi dulu juga menjanjikan bagaimana akan membentuk kabinet profesional, yakin kabinet, tetapi Mm-mm. faktanya tidak harus berbenturan dengan realitas politik. Karena itu Jokowi juga tidak bisa menunaikan janjinya untuk membentuk kabinet profesional seperti di eh, pemerintah 2014-2019 dan juga makin akomodatif di pemerintah 2019-2024. Wacana yakin kabinet itu adalah wacana yang bagus, tetapi dalam konteks politik Indonesia sekedar ilusi politik saja karena tidak berbasis pada realitas politik yang ada. Siapapun jadi presiden, saya kira akan melakukan akomodasi politik dalam formasi kabinet untuk menciptakan stabilitas politik dan dukungan dari partai politik di Senayan sehingga kebijakan dan program-programnya tidak diganjal dan dihambat oleh para wakilnya di DPR. Bang Arief, kabinet Zaken ini juga sejatinya pernah dilakukan begitu ya di era Soekarno, namun hanya berumur sekira cuma 1 tahun. Apakah nasib ini juga akan terjadi di era pemerintahan Prabowo jika memang janji Prabowo ini akan direalisasikan untuk membentuk kabinet Zaken? Ya, saya kira akan bernasib serupa seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kelemahannya dari yakin kabinet ini kekuatan pemerintah menjadi lemah, potensi terjadi instabilitas politik. Tetapi saya tidak yakin Prabowo Subianto akan menyusun yakin kabinet yang hanya melihat faktor kompetensi dan mengabaikan faktor akomodasi politik. Kita tahu misalnya kasak kusuk partai politik telah menyodorkan
kader-kadernya untuk duduk di kementerian atau setingkat kementerian, itu artinya gejala yang ada yakin kabinet dalam arti yakin kabinet murni atau profesional tanpa akomodasi politik hampir mustahil juga akan dilakukan oleh Pak Prabowo dan Gibran Rakabuming. Baik, Bang Arief, PDIP mendukung ide Prabowo begitu ya terkait Kabinet Zaken. Apakah ini juga menjadi isyarat bahwa PDIP akan bergabung ke pemerintahan Prabowo Gibran yang kini posisinya partai berkepala banteng ini justru sebagai oposisi? Ya, soal dukungan PDI pada bergabungnya PDI di pemerintah atau berada di luar pemerintah memang menjadi tema menarik politik belakangan ini mengingat Hmm, relasi PDIP dengan Joko Widodo hari ini memburuk dan terjadi konflik terbuka. Padahal kita tahu bahwa Prabowo Gibran didukung penuh oleh Jokowi, bahkan anaknya Gibran Rakabuming menjadi calon wakil presidennya Prabowo Subianto. Karena itu apakah PDIP atau masuk di pemerintah Jokowi atau tidak? Hari ini kalau kita lihat misalnya jika Pak Jokowi masuk memiliki peran yang signifikan, tentu PDIP besar kemungkinan tidak akan masuk di kabinet. Tetapi kalau kemudian dilihat PDIP, peran Jokowi ini terbatas, tentu akan menjadi pertimbangan PDIP untuk masuk di kabinet dan bergabung di pemerintah Prabowo ke depan. baik. Yang terakhir sebagai closing statement juga kami meminta untuk Bang Arief menyampaikan pendapatnya tentang Kabinet Zaken. Seperti apa yang sejatinya harus dilakukan oleh pemerintahan Prabowo agar Kabinet Zaken ini berjalan dengan semestinya? Ya, wacana kabinet yakin adalah wacana bagus, tetapi harus diingat di tengah sistem multipartai hari ini tidak ada kekuatan politik yang mendukung pemerintah tanpa dalam tanda petik meminta jatah konsesi politik. Karena itu mau tidak mau setiap pemerintah atau setiap presiden terpilih harus melakukan akomodasi politik. Tetapi yang harus digarisbawahi bahwa akomodasi politik di tengah sistem multipartai hari ini saya kira bukan sesuatu perbuatan yang diharamkan, melainkan bagaimana melakukan akomodasi politik tanpa mengabaikan faktor integritas, faktor kompetensi, faktor reputasi, faktor pengalaman, dan lainnya dan sebagainya. Jadi ketika itu bisa dilakukan, maka meskipun bukan kabinet meskipun akomodasi politik, tetapi juga tidak mengabaikan faktor kompetensi profesional dan pengalaman. Dan karena itu kinerja pemerintah ke depan dengan didukung oleh menteri-menteri yang profesional, meskipun juga mewakili unsur kekuatan politik, tentu akan menunjukkan atau bisa bekerja secara maksimal sehingga akan sukses mengantarkan apa yang menjadi janji dan harapan Prabowo Gibran pada Pilpres kemarin. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dikabarkan akan membentuk Kabinet Zaken di era pemerintahannya. Tak hanya itu, Prabowo Gibran juga disebut akan menambah jumlah kementerian dalam kabinetnya. Seperti yang kita ketahui bahwa Kabinet Zaken akan diisi oleh individu-individu yang berkompeten di bidangnya, meski mereka juga bisa diajukan oleh partai politik. Kini Prabowo sedang merampungkan komposisi menteri di kabinetnya sebelum pelantikan pada 20 Oktober 2024 mendatang. Namun apakah benar Kabinet Zaken ini dibentuk untuk kepentingan negara ataupun justru sebaliknya hanya sebagai gimmick hingga dalih bagi-bagi kekuasaan? Hari ini kita akan membahasnya bersama Direktur Eksekutif Skala Data Indonesia, ada Arief Nurul Imam. Kita sapa terlebih dahulu di sana. Sudah tergabung bersama kami melalui panggilan Zoom. Ada Bang Arief. Halo Bang Arief, apa kabar? Halo Mbak, kabar baik, Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah, Bang Arief, seperti yang tadi sudah saya sampaikan begitu ya. Bagaimana pandangan Bang Arief sendiri saat Prabowo dan Gibran ingin membentuk kabinet Zaken di era pemerintahannya? Iya, saya kira wacana Zakan kabinet itu hampir muncul dalam setiap kepemimpinan baru, terutama sejak reformasi digulirkan. Setiap pemimpin hasil pemilihan presiden hampir semua menggulirkan wacana yakin kabinet.
Namun demikian, apakah wacana yakin kabinet di tengah situasi politik Indonesia hari ini itu realistis dan real dengan situasi politik hari ini? Ini tentu yang menjadi pertanyaan. Jika kemudian kita melihat realitas politik hari ini yang multi partai dan ada semangat dari Pak Prabowo Subianto untuk melakukan konsolidasi dengan diksi persatuan semua kekuatan politik bangsa, maka potensi terjadinya yakin kabinet atau kabinet yang diisi oleh profesional dan berkompeten, tentu ini akan menjadi sebuah tantangan berat, dan karena itu potensi yakin kabinet secara murni atau secara total saya kira hampir mustahil. Hmm. Sebelum kita membicarakan kabinet second ini lebih dalam lagi, Prabowo juga dikabarkan ini Bang akan menambah jumlah kementerian dalam kabinet pemerintahannya begitu ya menjadi 44 kementerian. Bagaimana Bang Arief sendiri melihat kabinet gemuk ini apakah efisien atau tidak dalam artian apakah ini sebagai bagi-bagi kekuasaan begitu? Ya, kalau isu yang beredar, Kabinet Prabowo Gibran akan menambah kementerian atau badan setingkat kementerian, di mana isu yang beredar terdapat 44 badan dan kementerian. Karena itu, jika itu benar dengan adanya 44 kementerian, artinya terjadi pembengkakan kementerian atau lembaga setingkat negeri yang dampaknya tentu akan menyangkut banyak hal, mulai dari soal efisiensi, anggaran, kinerja, dan lainnya, dan sebagainya. Apakah ini bermaksud untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas dalam mewujudkan program Prabowo Gibran? Tentu ini juga masih kita lihat sejauh mana dari kementerian-kementerian yang kemudian disorongkan oleh Prabowo Gibran ke depan. Kedua, apakah ini juga bagian akomodasi politik dengan penambahan kementerian tersebut? Tentu selain faktor mempertimbangkan kebutuhan terhadap program dan visi misi dari Prabowo Gibran, tentu tidak lepas dari faktor akomodasi politik agar menambah ruang politik bagi kekuatan politik yang akan masuk memperkuat kabinet pemerintah Prabowo Gibran, baik itu dari partai politik pendukung ataupun partai politik pengusung. Partai politik pengusung yang dalam Pilpres kemarin mengusung misal seperti Gerindra, Golkar, Pan Demokrat, Prima, Gelora, PSI, dan ada juga tambahan dari partai pendukung yang potensi masuk seperti Nasdem, PKB, dan PKS. Tentu juga ada potensi dari Partai Perindo yang meskipun tidak lolos di parlemen, ini juga rumornya akan masuk. Dari itu semua, maka penambahan kursi kabinet ini juga beraroma untuk bagian eh, melakukan akomodasi politik. Hmm. Apakah itu juga berlaku Bang untuk kabinet second begitu ya? Karena kabinet second ini akan diisi oleh orang-orang atau individu yang profesional sesuai dengan bidangnya. Atau apakah memang kabinet second ini dimaksudkan atau ditujukan untuk hal-hal seperti itu? Atau memang justru hal ini menjadi salah satu juga bagian untuk mengakomodasi banyak pihak ataupun dalih dan gimmick dari kabinet second sendiri? Ya, soal ini tentu saya punya analisa sendiri yang sering saya Hmm. sampaikan di banyak media, baik dalam setiap penyusunan kabinet pemerintah baru. Setidaknya dari hasil analisa saya atau pendapat saya ada tiga mekanisme rekrutmen menteri yang berdasarkan eh, tiga faktor. Pertama, faktor basis meritokrasi, yakni rekrutmen berbasis kompetensi, pengalaman, rekam jejak, integritas, dan lainnya, dan sebagainya. Itu yang kemudian disebut profesional. Kedua, rekrutmen menteri berbasis akomodasi politik, yaitu rekrutmen menteri sebagai alat untuk memberi ruang atau mengakomodasi kekuatan politik yang ingin bergabung
dalam pemerintah yang akan dibentuk. Ketiga yaitu faktor kombinasi antara basis meritokrasi dan basis akomodasi politik. Artinya apa? Artinya dari setiap menteri yang dipilih tentu dia merupakan representasi kekuatan politik, misalnya partai politik, dan juga memiliki kompetensi pengalaman di bidang tertentu yang itu akan menunjang ketika terpilih menjadi menteri. Dari itu semua maka kita bisa melihat apakah kemudian eh, men- eh, wacana yakin kabinet yang akan dibentuk Prabowo Gibran ini sekedar wacana atau kemudian realistis. Secara realitas politik pembentukan yakin kabinet ini bisa dikatakan hampir mustahil atau sekedar ilusi politik saja. Namun demikian, yang mungkin adalah basis kombinasi politik, kombinasi antara basis meritokrasi dan basis kekuatan akomodasi politik, sehingga meskipun ini akomodasi politik juga tidak mengabaikan faktor kompetensi dari setiap menteri yang ditunjuk untuk duduk di jabatan kementerian atau setingkat kementerian. Artinya kalau dilihat dari pendefinisian yakin kabinet profesional murni tanpa kekuatan partai politik, saya kira ini sebuah ilusi politik. Tetapi kalau kemudian ini kita definisikan sebagai yakin kabinet berasal dari orang profesional, bisa benar ketika faktor-faktor akomodasi politik yang merepresentasikan kekuatan politik itu dimasukkan kategori tersebut. Saya kira itu Mbak soal wacana yakin kabinet yang mengemuka di beberapa hari terakhir ini. Baik, namun apakah menurut Bang Arif sendiri dengan dibentuknya Kabinet Selken ini berarti Prabowo mengabaikan hingga merendahkan kadar partai meskipun memang disebut bisa juga berasal dari kalangan parpol? Ya, saya kira tidak merendahkan partai politik, karena partai politik selain sebagai alat artikulasi politik juga merupakan alat kaderisasi politik. Sehingga tantangan partai politik adalah melakukan kaderisasi, tidak hanya kaderisasi politik, tetapi juga kaderisasi profesional. Artinya partai politik juga harus mengkader orang-orang profesional yang kemudian melek politik dan kemudian siap didistribusikan ketika harus menunjuk kader-kadernya untuk diduduk di jabatan-jabatan strategis, misalnya menteri. Karena itu apa yang disampaikan Prabowo Subianto itu saya kira sebagai jalan kompromi antara keinginan untuk membentuk yakin kabinet yang profesional dengan realitas politik yang multi partai, sehingga mau tidak mau harus melakukan akomodasi politik. Mhm. Lalu Bang, dengan adanya Kabinet Zaken dan Kabinet Gemuk ini begitu ya, apakah gerak pemerintah ini semakin lincah atau justru sebaliknya gerak kabinet akan melambat begitu ya, mengingat penambahan kementerian justru memperpanjang rantai birokrasi dan menambah beban dari operasional? Ya, saya kira kalau dilihat dari sejauh mana kinerja pemerintah, apakah akan semakin lambat atau semakin lincah, Mhm. tentu semakin bertambahnya kementerian dan kekuatan politik yang masuk, dampaknya kemudian harus melakukan konsolidasi dan komunikasi dengan banyak kekuatan politik, dengan banyak kementerian yang ada, sehingga tentu itu akan sedikit akan menghambat dari kinerja pemerintah. Dampaknya adalah ke pemerintah ke depan tidak lincah karena terlalu gemuk. Oke, untuk keuntungan Kabinet Zaken sendiri seperti yang kita ketahui ya, bahwa kursi menteri pastinya akan diisi oleh orang-orang profesional yang sesuai dengan bidangnya. Namun sebenarnya apa saja Bang kelemahan dari Kabinet Zaken tersebut? Ya, kalau kementerian yang diisi oleh profesional murni itu tentu memiliki keuntungan di mana orang yang ditunjuk adalah orang-orang yang kompeten, memiliki pengalaman dan memiliki reputasi. Tetapi kelemahannya adalah di tengah sistem multipartai hari ini, meskipun kita menganut presidensialisme, tetapi beraroma multipartai. Karena itu, ketika tidak melakukan akomodasi politik, maka pemerintah yang dibangun potensial terciptanya instabilitas politik. Instabilitas politik bisa terganggu misalnya ketika
pemerintah tidak memiliki dukungan di parlemen 50% plus satu, akan diganjal dan dihambat ketika membuat program maupun kebijakan di DPR. Ini nilai kurangnya ketika yakin kabinet eh, murni di tengah sistem politik yang multi partai. Hmm. Bang Arif, pada era pemerintahan Joko Widodo dulu sempat juga digulirkan begitu ya, diusulkan bahwa Jokowi harus atau agar bisa untuk membentuk kabinet second. Sementara sekarang Prabowo di masa kepemimpinan awalnya ini sebelum dilantik, Prabowo sudah membentuk atau sudah menganulir uh, dari kabinet second tersebut. Bagaimana menurut Bang Arif sendiri melihat hal tersebut Kalau dari cuma Jokowi? Mm-mm. Jokowi dulu juga menjanjikan bagaimana akan membentuk kabinet profesional, yakin kabinet, tetapi Mm-mm. faktanya tidak harus berbenturan dengan realitas politik. Karena itu Jokowi juga tidak bisa menunaikan janjinya untuk membentuk kabinet profesional seperti di eh, pemerintah 2014-2019 dan juga makin akomodatif di pemerintah 2019-2024. Wacana yakin kabinet itu adalah wacana yang bagus, tetapi dalam konteks politik Indonesia sekedar ilusi politik saja karena tidak berbasis pada realitas politik yang ada. Siapapun jadi presiden, saya kira akan melakukan akomodasi politik dalam formasi kabinet untuk menciptakan stabilitas politik dan dukungan dari partai politik di Senayan sehingga kebijakan dan program-programnya tidak diganjal dan dihambat oleh para wakilnya di DPR. Bang Arif, kabinet second ini juga sejatinya pernah dilakukan begitu ya di era Soekarno, namun hanya berumur sekira cuma 1 tahun. Apakah nasib ini juga akan terjadi di era pemerintahan Prabowo jika memang janji Prabowo ini akan direalisasikan untuk membentuk kabinet second? Ya, saya kira akan bernasib serupa seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kelemahannya dari yakin kabinet ini kekuatan pemerintah menjadi lemah, potensi terjadi instabilitas politik. Tetapi saya tidak yakin Prabowo Subianto akan menyusun yakin kabinet yang hanya melihat faktor kompetensi dan mengabaikan faktor akomodasi politik. Kita tahu misalnya kasak-kusuk partai politik telah menyodorkan kader-kadernya untuk duduk di kementerian atau setingkat kementerian. Itu artinya gejala yang ada yakin kabinet dalam arti yakin kabinet murni atau profesional tanpa akomodasi politik hampir mustahil juga akan dilakukan oleh Pak Prabowo dan Gibran Rakabuming. Baik, Bang Arif, PDIP mendukung ide Prabowo begitu ya terkait kabinet second. Apakah ini juga menjadi isyarat bahwa PDIP akan bergabung ke pemerintahan Prabowo Gibran yang kini posisinya partai berkepala banteng ini justru sebagai oposisi? Ya, soal dukungan PDI pada bergabungnya PDI di pemerintah atau berada di luar pemerintah memang menjadi tema menarik politik belakangan ini mengingat Hmm. relasi PDIP dengan Joko Widodo hari ini memburuk dan terjadi konflik terbuka. Padahal kita tahu bahwa Prabowo Gibran didukung penuh oleh Jokowi, bahkan anaknya Gibran Rakabuming menjadi calon wakil presidennya Prabowo Subianto. Karena itu apakah PDIP atau masuk di pemerintah Jokowi atau tidak? Hari ini kalau kita lihat misalnya jika Pak Jokowi masuk memiliki peran yang signifikan, tentu PDIP besar kemungkinan tidak akan masuk di kabinet. Tetapi kalau kemudian dilihat PDIP, peran Jokowi ini terbatas, tentu akan menjadi pertimbangan PDIP untuk masuk di kabinet dan bergabung di pemerintah Prabowo ke depan. Baik, yang terakhir sebagai closing statement juga kami meminta untuk Bang Arif menyampaikan pendapatnya tentang kabinet second. Seperti apa yang sejatinya harus dilakukan oleh pemerintahan Prabowo agar kabinet second ini berjalan dengan semestinya? Ya, wacana kabinet yakin adalah wacana bagus, tetapi harus diingat di tengah sistem multipartai hari ini,
tidak ada kekuatan politik yang mendukung pemerintah tanpa dalam tanda petik meminta jatah konsesi politik. Karena itu mau tidak mau setiap pemerintah atau setiap presiden terpilih harus melakukan akomodasi politik. Tetapi yang harus digarisbawahi bahwa akomodasi politik di tengah sistem multipartai hari ini saya kira bukan sesuatu perbuatan yang diharamkan, melainkan bagaimana melakukan akomodasi politik tanpa mengabaikan faktor integritas, faktor kompetensi, faktor reputasi, faktor pengalaman, dan lainnya, dan sebagainya. Jadi, ketika itu bisa dilakukan, maka meskipun bukan kabinet profesor, meskipun akomodasi politik, tetapi juga tidak mengabaikan faktor kompetensi profesional dan pengalaman. Dan karena itu kinerja pemerintah ke depan dengan didukung oleh menteri-menteri yang profesional, meskipun juga mewakili unsur kekuatan politik, tentu akan menunjukkan atau bisa bekerja secara maksimal sehingga akan sukses mengantarkan apa yang menjadi janji dan harapan Prabowo Gibran pada Pilpres kemarin. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dikabarkan akan membentuk kabinet second di era pemerintahannya. Tak hanya itu, Prabowo Gibran juga disebut akan menambah jumlah kementerian dalam kabinetnya. Seperti yang kita ketahui bahwa kabinet second akan diisi oleh individu-individu yang berkompeten di bidangnya, meski mereka juga bisa diajukan oleh partai politik. Kini Prabowo sedang merampungkan komposisi menteri di kabinetnya sebelum pelantikan pada 20 Oktober 2024 mendatang. Namun apakah benar kabinet second ini dibentuk untuk kepentingan negara ataupun justru sebaliknya hanya sebagai gimmick hingga dalih bagi-bagi kekuasaan? Hari ini kita akan membahasnya bersama Direktur Eksekutif Skala Data Indonesia, ada Arief Nurul Imam. Kita sapa terlebih dahulu di sana. Sudah tergabung bersama kami melalui panggilan Zoom. Ada Bang Arief. Halo Bang Arief, apa kabar? Halo Mbak, kabar baik, Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah Bang Arief, seperti yang tadi sudah saya sampaikan begitu ya. Bagaimana pandangan Bang Arief sendiri saat Prabowo dan Gibran ingin membentuk kabinet second di era pemerintahannya? Iya, saya kira wacana ajakan kabinet itu hampir muncul dalam setiap kepemimpinan baru, terutama sejak reformasi digulirkan. Setiap pemimpin hasil pemilihan presiden hampir semua menggulirkan wacana yakin kabinet. Namun demikian, apakah wacana yakin kabinet di tengah situasi politik Indonesia hari ini itu realistis dan real dengan situasi politik hari ini? Ini tentu yang menjadi pertanyaan. Jika kemudian kita melihat realitas politik hari ini yang multi partai dan ada semangat dari Pak Prabowo Subianto untuk melakukan konsolidasi dengan diksi persatuan semua kekuatan politik bangsa, maka potensi terjadinya yakin kabinet atau kabinet yang diisi oleh profesional dan berkompeten, tentu ini akan menjadi sebuah tantangan berat, dan karena itu potensi yakin kabinet secara murni atau secara total saya kira hampir mustahil. Sebelum kita membicarakan kabinet second ini lebih dalam lagi, Prabowo juga dikabarkan ini Bang akan menambah jumlah kementerian dalam kabinet pemerintahannya begitu ya menjadi 44 kementerian. Bagaimana Bang Arief sendiri melihat kabinet gemuk ini, apakah efisien atau tidak dalam artian apakah ini sebagai bagi-bagi kekuasaan begitu? Ya, kalau isu yang beredar, Kabinet Prabowo Gibran akan menambah kementerian atau badan setingkat kementerian, di mana isu yang beredar terdapat 44 badan dan kementerian. Karena itu, jika itu benar dengan adanya 44 kementerian, artinya terjadi pembengkakan kementerian atau lembaga setingkat negeri yang dampaknya tentu akan menyangkut banyak hal, mulai dari soal efisiensi, anggaran, kinerja, dan lainnya, dan sebagainya. Apakah ini bermaksud untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas dalam mewujudkan program Prabowo Gibran? Tentu ini juga masih kita lihat sejauh mana dari kementerian-kementerian yang kemudian disorongkan oleh Prabowo Gibran ke depan.
Kedua, apakah ini juga bagian akomodasi politik dengan penambahan kementerian tersebut? Tentu selain faktor mempertimbangkan kebutuhan terhadap program dan visi misi dari Prabowo Gibran, tentu tidak lepas dari faktor akomodasi politik agar menambah ruang politik bagi kekuatan politik yang akan masuk memperkuat kabinet pemerintah Prabowo Gibran, baik itu dari partai politik pendukung ataupun partai politik pengusung. Partai politik pengusung yang dalam Pilpres kemarin mengusung misal seperti Gerindra, Golkar, Pan Demokrat, Prima, Gelora, PSI, dan ada juga tambahan dari partai pendukung yang potensi masuk seperti Nasdem, PKB, dan PKS. Tentu juga ada potensi dari Partai Perindo yang meskipun tidak lolos di parlemen, ini juga rumornya akan masuk. Dari itu semua, maka penambahan kursi kabinet ini juga beraroma untuk bagian eh, melakukan akomodasi politik. Hmm. Apakah itu juga berlaku Bang untuk kabinet Slaken begitu ya? Karena kabinet Slaken ini akan diisi oleh orang-orang atau individu yang profesional sesuai dengan bidangnya. Atau apakah memang kabinet Slaken ini dimaksudkan atau ditujukan untuk hal-hal seperti itu? Atau memang justru hal ini menjadi salah satu juga bagian untuk mengakomodasi banyak pihak ataupun dalih dan gimmick dari kabinet Slaken sendiri? Ya, soal ini tentu saya punya analisa sendiri yang sering Hmm. saya sampaikan di banyak media, baik dalam setiap penyusunan kabinet pemerintah baru. Setidaknya dari hasil analisa saya atau pendapat saya ada tiga mekanisme rekrutmen menteri yang berdasarkan eh, tiga faktor. Pertama, faktor basis meritokrasi, yakni rekrutmen berbasis kompetensi, pengalaman, rekam jejak, integritas, dan lainnya, dan sebagainya. Itu yang kemudian disebut profesional. Kedua, rekrutmen menteri berbasis akomodasi politik, yaitu rekrutmen menteri sebagai alat untuk memberi ruang atau mengakomodasi kekuatan politik yang ingin bergabung dalam pemerintah yang akan dibentuk. Ketiga yaitu faktor kombinasi antara basis meritokrasi dan basis akomodasi politik. Artinya apa? Artinya dari setiap menteri yang dipilih tentu dia merupakan representasi kekuatan politik, misalnya partai politik, dan juga memiliki kompetensi pengalaman di bidang tertentu yang itu akan menunjang ketika terpilih menjadi menteri. Dari itu semua maka kita bisa melihat apakah kemudian eh, men, eh, kap, wacana yakin kabinet yang akan dibentuk Prabowo Gibran ini sekedar wacana atau kemudian realistis. Secara realitas politik pembentukan yakin kabinet ini bisa dikatakan hampir mustahil atau sekedar ilusi politik saja. Namun demikian, yang mungkin adalah basis kombinasi politik, kombinasi antara basis meritokrasi dan basis kekuatan akomodasi politik, sehingga meskipun ini akomodasi politik juga tidak mengabaikan faktor kompetensi dari setiap menteri yang ditunjuk untuk duduk di jabatan kementerian atau setingkat kementerian. Artinya kalau dilihat dari pendefinisian yakin kabinet profesional murni tanpa kekuatan partai politik, saya kira ini sebuah ilusi politik. Tetapi kalau kemudian ini kita definisikan sebagai yakin kabinet berasal dari orang profesional, bisa benar ketika faktor-faktor akomodasi politik yang merepresentasikan kekuatan politik itu dimasukkan kategori tersebut. Saya kira itu Mbak soal wacana yakin kabinet yang mengemuka di beberapa hari terakhir ini. Baik. Namun apakah menurut Bang Arif sendiri dengan dibentuknya kabinet Slaken ini berarti Prabowo mengabaikan hingga merendahkan kadar partai meskipun memang disebut bisa juga berasal dari kalangan parpol?
Ya, saya kira tidak merendahkan partai politik, karena partai politik selain sebagai alat artikulasi politik juga merupakan alat kaderisasi politik. Sehingga tantangan partai politik adalah melakukan kaderisasi, tidak hanya kaderisasi politik, tetapi juga kaderisasi profesional. Artinya partai politik juga harus mengkader orang-orang profesional yang kemudian melek politik dan kemudian siap didistribusikan ketika harus menunjuk kader-kadernya untuk diduduk di jabatan-jabatan strategis, misalnya menteri. Karena itu apa yang disampaikan Prabowo Subianto itu saya kira sebagai jalan kompromi antara keinginan untuk membentuk yakin kabinet yang profesional dengan realitas politik yang multipartai, sehingga mau tidak mau harus melakukan akomodasi politik. Mhm. Lalu Bang, dengan adanya Kabinet Zaken dan Kabinet Gemuk ini begitu ya, apakah gerak pemerintah ini semakin lincah atau justru sebaliknya, gerak kabinet akan melambat begitu ya, mengingat penambahan kementerian justru memperpanjang rantai birokrasi dan menambah beban dari operasional. Ya, saya kira kalau dilihat dari sejauh mana kinerja pemerintah, apakah akan semakin lambat atau semakin lincah, Mhm. tentu semakin bertambahnya kementerian dan kekuatan politik yang masuk, dampaknya kemudian harus melakukan konsolidasi dan komunikasi dengan banyak kekuatan politik, dengan banyak kementerian yang ada, sehingga tentu itu akan sedikit akan menghambat dari kinerja pemerintah. Dampaknya adalah ke pemerintah ke depan tidak lincah karena terlalu gemuk. Oke, untuk keuntungan Kabinet Zaken sendiri seperti yang kita ketahui ya, bahwa kursi menteri pastinya akan diisi oleh orang-orang profesional yang sesuai dengan bidangnya. Namun sebenarnya apa saja Bang kelemahan dari Kabinet Zaken tersebut? Ya, kalau kementerian yang diisi oleh profesional murni itu tentu memiliki keuntungan di mana orang yang ditunjuk adalah orang-orang yang kompeten, memiliki pengalaman dan memiliki reputasi. Tetapi kelemahannya adalah di tengah sistem multipartai hari ini, meskipun kita menganut presidensialisme, tetapi beraroma multipartai. Karena itu, ketika tidak melakukan akomodasi politik, maka pemerintah yang dibangun potensial terciptanya instabilitas politik. Instabilitas politik bisa terganggu misalnya ketika pemerintah tidak memiliki dukungan di parlemen 50% plus satu, akan diganjal dan dihambat ketika membuat program maupun kebijakan di DPR. Ini nilai kurangnya ketika yakin kabinet eh, murni di tengah sistem politik yang multipartai. Hmm. Bang Arief, pada era pemerintahan Joko Widodo dulu sempat juga digulirkan begitu ya, diusulkan bahwa Jokowi harus atau agar bisa untuk membentuk kabinet Zaken. Sementara sekarang Prabowo di masa kepemimpinan awalnya ini sebelum dilantik, Prabowo sudah membentuk atau sudah menganulir uh, dari kabinet Zaken tersebut. Bagaimana menurut Bang Arief sendiri melihat hal tersebut dari Kalau cuma Jokowi? Mm-mm. Jokowi dulu juga menjanjikan bagaimana akan membentuk kabinet profesional, yakin kabinet, tetapi Mm-mm. faktanya tidak harus berbenturan dengan realitas politik. Karena itu Jokowi juga tidak bisa menunaikan janjinya untuk membentuk kabinet profesional seperti di eh, pemerintah 2014-2019 dan juga makin akomodatif di pemerintah 2019-2024. Wacana yakin kabinet itu adalah wacana yang bagus, tetapi dalam konteks politik Indonesia sekedar ilusi politik saja karena tidak berbasis pada realitas politik yang ada. Siapapun jadi presiden, saya kira akan melakukan akomodasi politik dalam formasi kabinet untuk menciptakan stabilitas politik dan dukungan dari partai politik di Senayan sehingga kebijakan dan program-programnya tidak diganjal dan dihambat oleh para wakilnya di DPR. Bang Arief, kabinet Zaken ini juga sejatinya pernah dilakukan begitu ya di era Soekarno, namun hanya berumur sekira cuma 1 tahun.
Apakah nasib ini juga akan terjadi di era pemerintahan Prabowo jika memang janji Prabowo ini akan direalisasikan untuk membentuk kabinet Zagen? Ya, saya kira akan bernasib serupa seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kelemahannya dari Yakin Kabinet ini kekuatan pemerintah menjadi lemah, potensi terjadi instabilitas politik. Tetapi saya tidak yakin Prabowo Subianto akan menyusun Yakin Kabinet yang hanya melihat faktor kompetensi dan mengabaikan faktor akomodasi politik. Kita tahu misalnya kasak-kusuk partai politik telah menyodorkan kader-kadernya untuk duduk di kementerian atau setingkat kementerian. Itu artinya gejala yang ada Yakin Kabinet dalam arti Yakin Kabinet murni atau profesional tanpa akomodasi politik hampir mustahil juga akan dilakukan oleh Pak Prabowo dan Gibran Rakabuming. Baik, Bang Arief, PDIP mendukung ide Prabowo begitu ya terkait kabinet Zagen. Apakah ini juga menjadi isyarat bahwa PDIP akan bergabung ke pemerintahan Prabowo Gibran yang kini posisinya partai berkepala banteng ini justru sebagai oposisi? Ya, soal dukungan PDI pada bergabungnya PDI di pemerintah atau berada di luar pemerintah memang menjadi tema menarik politik belakangan ini mengingat Hmm, relasi PDIP dengan Joko Widodo hari ini memburuk dan terjadi konflik terbuka. Padahal kita tahu bahwa Prabowo Gibran didukung penuh oleh Jokowi, bahkan anaknya Gibran Rakabuming menjadi calon wakil presidennya Prabowo Subianto. Karena itu apakah PDIP atau masuk di pemerintah Jokowi atau tidak? Hari ini kalau kita lihat misalnya jika Pak Jokowi masuk memiliki peran peran yang signifikan, tentu PDIP besar kemungkinan tidak akan masuk di kabinet. Tetapi kalau kemudian dilihat PDIP peran Jokowi ini terbatas, tentu akan menjadi pertimbangan PDIP untuk masuk di kabinet dan bergabung di pemerintah Prabowo ke depan. baik. Yang terakhir sebagai closing statement juga kami meminta untuk Bang Arief menyampaikan pendapatnya tentang kabinet Zagen. Seperti apa yang sejatinya harus dilakukan oleh pemerintahan Prabowo agar kabinet Zagen ini berjalan dengan semestinya? Ya, wacana kabinet yakin adalah wacana bagus, tetapi harus diingat di tengah sistem multipartai hari ini tidak ada kekuatan politik yang mendukung pemerintah tanpa dalam tanda petik meminta jatah konsesi politik. Karena itu mau tidak mau setiap pemerintah atau setiap presiden terpilih harus melakukan akomodasi politik. Tetapi yang harus digarisbawahi bahwa akomodasi politik di tengah sistem multipartai hari ini saya kira bukan sesuatu perbuatan yang diharamkan, melainkan bagaimana melakukan akomodasi politik tanpa mengabaikan faktor integritas, faktor kompetensi, faktor reputasi, faktor pengalaman, dan lainnya, dan sebagainya. Jadi, ketika itu bisa dilakukan, maka meskipun bukan kabinet meskipun akomodasi politik, tetapi juga tidak mengabaikan faktor kompetensi profesional dan pengalaman. Dan karena itu kinerja pemerintah ke depan dengan didukung oleh menteri-menteri yang profesional, meskipun juga mewakili unsur kekuatan politik, tentu akan menunjukkan atau bisa bekerja secara maksimal sehingga akan sukses mengantarkan apa yang menjadi janji dan harapan Prabowo Gibran pada Pilpres kemarin. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dikabarkan akan membentuk kabinet Zagen di era pemerintahannya. Tak hanya itu, Prabowo Gibran juga disebut akan menambah jumlah kementerian dalam kabinetnya. Seperti yang kita ketahui bahwa kabinet Zagen akan diisi oleh individu-individu yang berkompeten di bidangnya, meski mereka juga bisa diajukan oleh partai politik. Kini Prabowo sedang merampungkan komposisi menteri di kabinetnya sebelum pelantikan pada 20 Oktober 2024 mendatang. Namun apakah benar kabinet Zagen ini dibentuk untuk kepentingan negara ataupun justru sebaliknya hanya sebagai gimmick hingga dalih bagi-bagi kekuasaan? Hari ini kita akan membahasnya bersama Direktur Eksekutif Skala Data Indonesia, ada Arief Nurul Imam. Kita sapa terlebih dahulu di sana. Sudah tergabung bersama kami melalui panggilan Zoom. Ada Bang Arief. Halo Bang Arief, apa kabar?
Halo Mbak, kabar baik, Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah Bang Arif seperti yang tadi sudah saya sampaikan begitu ya. Bagaimana pandangan Bang Arif sendiri saat Prabowo dan Gibran ingin membentuk kabinet Saken di era pemerintahannya? Iya, saya kira wacana Zakan kabinet itu hampir muncul dalam setiap kepemimpinan baru, terutama sejak reformasi digulirkan. Setiap pemimpin hasil pemilihan presiden hampir semua menggulirkan wacana Yakin kabinet. Namun demikian, apakah wacana Yakin kabinet di tengah situasi politik Indonesia hari ini itu realistis dan dengan situasi politik hari ini? Ini tentu yang menjadi pertanyaan. Jika kemudian kita melihat realitas politik hari ini yang multi partai dan ada semangat dari Pak Prabowo Subianto untuk melakukan konsolidasi dengan diksi persatuan semua kekuatan politik bangsa, maka potensi terjadinya Yakin kabinet atau kabinet yang diisi oleh profesional dan berkompeten, tentu ini akan menjadi sebuah tantangan berat, dan karena itu potensi Yakin kabinet secara murni atau secara total saya kira hampir mustahil. Hmm. Sebelum kita membicarakan kabinet Saken ini lebih dalam lagi, Prabowo juga dikabarkan ini Bang akan menambah jumlah kementerian dalam kabinet pemerintahannya begitu ya menjadi 44 kementerian. Bagaimana Bang Arif sendiri melihat kabinet gemuk ini apakah efisien atau tidak dalam artian apakah ini sebagai bagi-bagi kekuasaan begitu? Ya, kalau isu yang beredar, Kabinet Prabowo Gibran akan menambah kementerian atau badan setingkat kementerian, di mana isu yang beredar terdapat 44 badan dan kementerian. Karena itu, jika itu benar dengan adanya 44 kementerian, artinya terjadi pembengkakan kementerian atau lembaga setingkat negeri yang dampaknya tentu akan menyangkut banyak hal, mulai dari soal efisiensi, anggaran, kinerja, dan lainnya, dan sebagainya. Apakah ini bermaksud untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas dalam mewujudkan program Prabowo Gibran? Tentu ini juga masih kita lihat sejauh mana dari kementerian-kementerian yang kemudian disorongkan oleh Prabowo Gibran ke depan. Kedua, apakah ini juga bagian akomodasi politik dengan penambahan kementerian tersebut? Tentu selain faktor mempertimbangkan kebutuhan terhadap program dan visi misi dari Prabowo Gibran, tentu tidak lepas dari faktor akomodasi politik agar menambah ruang politik bagi kekuatan politik yang akan masuk memperkuat kabinet pemerintah Prabowo Gibran, baik itu dari partai politik pendukung ataupun partai politik pengusung. Partai politik pengusung yang dalam Pilpres kemarin mengusung misal seperti Gerindra, Golkar, Pan Demokrat, Prima, Gelora, PSI, dan ada juga tambahan dari partai pendukung yang potensi masuk seperti Nasdem, PKB, dan PKS. Tentu juga ada potensi dari Partai Perindo yang meskipun tidak lolos di parlemen, ini juga rumornya akan masuk. Dari itu semua, maka penambahan kursi kabinet ini juga beraroma untuk bagian eh, melakukan akomodasi politik. Hmm. Apakah itu juga berlaku Bang untuk kabinet Saken begitu ya? Karena kabinet Saken ini akan diisi oleh orang-orang atau individu yang profesional sesuai dengan bidangnya. Atau apakah memang kabinet Saken ini dimaksudkan atau ditujukan untuk hal-hal seperti itu? Atau memang justru hal ini menjadi salah satu juga bagian untuk mengakomodasi banyak pihak ataupun dalih dan gimmick dari kabinet Saken sendiri? Ya, soal ini tentu saya punya analisa sendiri yang sering Hmm. saya sampaikan di banyak media, baik dalam setiap penyusunan kabinet pemerintah baru. Setidaknya dari hasil analisa saya atau pendapat saya ada tiga mekanisme rekrutmen menteri yang berdasarkan eh,
tiga faktor. Pertama, faktor basis meritokrasi, yakni rekrutmen berbasis kompetensi, pengalaman, rekam jejak, integritas, dan lainnya, dan sebagainya. Itu yang kemudian disebut profesional. Kedua, rekrutmen menteri berbasis akomodasi politik, yaitu rekrutmen menteri sebagai alat untuk memberi ruang atau mengakomodasi kekuatan politik yang ingin bergabung dalam pemerintah yang akan dibentuk. Ketiga, yaitu faktor kombinasi antara basis meritokrasi dan basis akomodasi politik. Artinya apa? Artinya dari setiap menteri yang dipilih tentu dia merupakan representasi kekuatan politik, misalnya partai politik, dan juga memiliki kompetensi pengalaman di bidang tertentu yang itu akan menunjang ketika terpilih menjadi menteri. Dari itu semua maka kita bisa melihat apakah kemudian eh, men, eh, kap- wacana yakin kabinet yang akan dibentuk Prabowo Gibran ini sekedar wacana atau kemudian realistis. Secara realitas politik pembentukan yakin kabinet ini bisa dikatakan hampir mustahil atau sekedar ilusi politik saja. Namun demikian, yang mungkin adalah basis kombinasi politik, kombinasi antara basis meritokrasi dan basis kekuatan akomodasi politik, sehingga meskipun ini akomodasi politik juga tidak mengabaikan faktor kompetensi dari setiap menteri yang ditunjuk untuk duduk di jabatan kementerian atau setingkat kementerian. Artinya kalau dilihat dari pendefinisian yakin kabinet profesional murni tanpa kekuatan partai politik, saya kira ini sebuah ilusi politik. Tetapi kalau kemudian ini kita definisikan sebagai yakin kabinet berasal dari orang profesional, bisa benar ketika faktor-faktor akomodasi politik yang merepresentasikan kekuatan politik itu dimasukkan kategori tersebut. Saya kira itu Mbak, soal wacana yakin kabinet yang mengemuka di beberapa hari terakhir ini. Baik, namun apakah menurut Bang Arif sendiri dengan dibentuknya Kabinet Selken ini berarti Prabowo mengabaikan hingga merendahkan kadar partai, meskipun memang disebut bisa juga berasal dari kalangan parpol? Ya, saya kira tidak merendahkan partai politik, karena partai politik selain sebagai alat artikulasi politik juga merupakan alat kaderisasi politik. Sehingga tantangan partai politik adalah melakukan kaderisasi, tidak hanya kaderisasi politik, tetapi juga kaderisasi profesional. Artinya partai politik juga harus mengkader orang-orang profesional yang kemudian melek politik dan kemudian siap didistribusikan ketika harus menunjuk kader-kadernya untuk diduduk di jabatan-jabatan strategis, misalnya menteri. Karena itu apa yang disampaikan Prabowo Subianto itu saya kira sebagai jalan kompromi antara keinginan untuk membentuk yakin kabinet yang profesional dengan realitas politik yang multi partai, sehingga mau tidak mau harus melakukan akomodasi politik. Mhm. Lalu Bang, dengan adanya Kabinet Selken dan Kabinet Gemuk ini begitu ya, apakah gerak pemerintah ini semakin lincah atau justru sebaliknya gerak kabinet akan melambat begitu ya, mengingat penambahan kementerian justru memperpanjang rantai birokrasi dan menambah beban dari operasional? Ya, saya kira kalau dilihat dari sejauh mana kinerja pemerintah, apakah akan semakin lambat atau semakin lincah, Hmm. tentu semakin bertambahnya kementerian dan kekuatan politik yang masuk, dampaknya kemudian harus melakukan konsolidasi dan komunikasi dengan banyak kekuatan politik, dengan banyak kementerian yang ada, sehingga tentu itu akan sedikit akan menghambat dari kinerja pemerintah. Dampaknya adalah ke pemerintah ke depan tidak lincah karena terlalu gemuk. Oke, untuk keuntungan Kabinet Selken sendiri, seperti yang kita ketahui ya, bahwa kursi menteri pastinya akan diisi oleh orang-orang profesional yang sesuai dengan bidangnya. Namun sebenarnya apa saja Bang kelemahan dari Kabinet Selken tersebut? Ya, kalau kementerian yang diisi oleh profesional murni itu tentu
memiliki keuntungan di mana orang yang ditunjuk adalah orang-orang yang kompeten, memiliki pengalaman dan memiliki reputasi. Tetapi kelemahannya adalah di tengah sistem multipartai hari ini, meskipun kita menganut presidensialisme, tetapi beraroma multipartai. Karena itu, ketika tidak melakukan akomodasi politik, maka pemerintah yang dibangun potensial terciptanya instabilitas politik. Instabilitas politik bisa terganggu misalnya ketika pemerintah tidak memiliki dukungan di parlemen 50% plus 1 akan diganjal dan dihambat ketika membuat program maupun kebijakan di DPR. Ini nilai kurangnya ketika yakin kabinet eh, murni di tengah sistem politik yang multipartai. Hmm. Bang Arif, pada era pemerintahan Joko Widodo dulu sempat juga digulirkan begitu ya, diusulkan bahwa Jokowi harus atau agar bisa untuk membentuk kabinet second. Sementara sekarang Prabowo di masa kepemimpinan awalnya ini sebelum dilantik, Prabowo sudah membentuk atau sudah menganulir uh, dari kabinet second tersebut. Bagaimana menurut Bang Arif sendiri melihat hal tersebut Kalau dari cuma Jokowi? Mm-mm. Jokowi dulu juga menjanjikan bagaimana akan membentuk kabinet profesional, yakin kabinet, tetapi Mm-mm. faktanya tidak harus berbenturan dengan realitas politik. Karena itu Jokowi juga tidak bisa menunaikan janjinya untuk membentuk kabinet profesional seperti di eh, pemerintah 2014-2019 dan juga makin akomodatif di pemerintah 2019-2024. Wacana yakin kabinet itu adalah wacana yang bagus, tetapi dalam konteks politik Indonesia sekedar ilusi politik saja karena tidak berbasis pada realitas politik yang ada. Siapapun jadi presiden, saya kira akan melakukan akomodasi politik dalam formasi kabinet untuk menciptakan stabilitas politik dan dukungan dari partai politik di Senayan sehingga kebijakan dan program-programnya tidak diganjal dan dihambat oleh para wakilnya di DPR. Bang Arif, kabinet second ini juga sejatinya pernah dilakukan begitu ya di era Soekarno, namun hanya berumur sekira cuma 1 tahun. Apakah nasib ini juga akan terjadi di era pemerintahan Prabowo jika memang janji Prabowo ini akan direalisasikan untuk membentuk kabinet second? Ya, saya kira akan bernasib serupa seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kelemahannya dari yakin kabinet ini kekuatan pemerintah menjadi lemah, potensi terjadi instabilitas politik. Tetapi saya tidak yakin Prabowo Subianto akan menyusun yakin kabinet yang hanya melihat faktor kompetensi dan mengabaikan faktor akomodasi politik. Kita tahu misalnya kasak kusuk partai politik telah menyodorkan kader-kadernya untuk duduk di kementerian atau setingkat kementerian. Itu artinya gejala yang ada yakin kabinet dalam arti yakin kabinet murni atau profesional tanpa akomodasi politik hampir mustahil juga akan dilakukan oleh Pak Prabowo dan Gibran Rakabuming. Baik, Bang Arif, PDIP mendukung ide Prabowo begitu ya terkait kabinet second. Apakah ini juga menjadi isyarat bahwa PDIP akan bergabung ke pemerintahan Prabowo Gibran yang kini posisinya partai berkepala banteng ini justru sebagai oposisi? Ya, soal dukungan PDI pada bergabungnya PDI di pemerintah atau berada di luar pemerintah memang menjadi tema menarik politik belakangan ini mengingat Hmm. relasi PDIP dengan Joko Widodo hari ini memburuk dan terjadi konflik terbuka. Padahal kita tahu bahwa Prabowo Gibran didukung penuh oleh Jokowi, bahkan anaknya Gibran Rakabuming menjadi calon wakil presidennya Prabowo Subianto. Karena itu apakah PDIP atau masuk di pemerintah Jokowi atau tidak? Hari ini kalau kita lihat misalnya jika Pak Jokowi masuk memiliki peran yang signifikan, tentu PDIP besar kemungkinan tidak akan masuk di kabinet. Tetapi kalau kemudian dilihat PDIP, peran Jokowi ini terbatas, tentu akan menjadi pertimbangan PDIP untuk masuk di kabinet.
dan bergabung di pemerintah Prabowo ke depan. Baik, yang terakhir sebagai closing statement juga kami meminta untuk Bang Arief menyampaikan pendapatnya tentang Kabinet Zaken. Seperti apa yang sejatinya harus dilakukan oleh pemerintahan Prabowo agar Kabinet Zaken ini berjalan dengan semestinya? Ya, wacana kabinet yakin adalah wacana bagus, tetapi harus diingat di tengah sistem multipartai hari ini tidak ada kekuatan politik yang mendukung pemerintah tanpa dalam tanda petik meminta jatah konsesi politik. Karena itu mau tidak mau, setiap pemerintah atau setiap presiden terpilih harus melakukan akomodasi politik. Tetapi yang harus digarisbawahi bahwa akomodasi politik di tengah sistem multipartai hari ini saya kira bukan sesuatu perbuatan yang diharamkan, melainkan bagaimana melakukan akomodasi politik tanpa mengabaikan faktor integritas, faktor kompetensi, faktor reputasi, faktor pengalaman, dan lainnya dan sebagainya. Jadi ketika itu bisa dilakukan, maka meskipun bukan kabinet meskipun akomodasi politik, tetapi juga tidak mengabaikan faktor kompetensi profesional dan pengalaman. Dan karena itu kinerja pemerintah ke depan dengan didukung oleh menteri-menteri yang profesional, meskipun juga mewakili unsur kekuatan politik, tentu akan menunjukkan atau bisa bekerja secara maksimal sehingga akan sukses mengantarkan apa yang menjadi janji dan harapan Prabowo Gibran pada Pilpres kemarin. Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka dikabarkan akan membentuk Kabinet Zaken di era pemerintahannya. Tak hanya itu, Prabowo Gibran juga disebut akan menambah jumlah kementerian dalam kabinetnya. Seperti yang kita ketahui bahwa Kabinet Zaken akan diisi oleh individu-individu yang berkompeten di bidangnya, meski mereka juga bisa diajukan oleh partai politik. Kini Prabowo sedang merampungkan komposisi menteri di kabinetnya sebelum pelantikan pada 20 Oktober 2024 mendatang. Namun apakah benar Kabinet Zaken ini dibentuk untuk kepentingan negara ataupun justru sebaliknya hanya sebagai gimmick hingga dalih bagi-bagi kekuasaan? Hari ini kita akan membahasnya bersama Direktur Eksekutif Skala Data Indonesia, ada Arief Nurul Imam. Kita sapa terlebih dahulu di sana. Sudah tergabung bersama kami melalui panggilan Zoom. Ada Bang Arief. Halo Bang Arief, apa kabar? Halo Mbak, kabar baik, Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah Bang Arief, seperti yang tadi sudah saya sampaikan begitu ya. Bagaimana pandangan Bang Arief sendiri saat Prabowo dan Gibran ingin membentuk kabinet Zaken di era pemerintahannya? Iya, saya kira wacana Zaken kabinet itu hampir muncul dalam setiap kepemimpinan baru, terutama sejak reformasi digulirkan. Setiap pemimpin hasil pemilihan presiden hampir semua menggulirkan wacana Zaken kabinet. Namun demikian, apakah wacana Zaken kabinet di tengah situasi politik Indonesia hari ini itu realistis dan dengan situasi politik hari ini? Ini tentu yang menjadi pertanyaan. Jika kemudian kita melihat realitas politik hari ini yang multi partai dan ada semangat dari Pak Prabowo Subianto untuk melakukan konsolidasi dengan diksi persatuan semua kekuatan politik bangsa, maka potensi terjadinya yakin kabinet atau kabinet yang diisi oleh profesional dan berkompeten, tentu ini akan menjadi sebuah tantangan berat, dan karena itu potensi yakin kabinet secara murni atau secara total saya kira hampir mustahil. Sebelum kita membicarakan kabinet Zaken ini lebih dalam lagi, Prabowo juga dikabarkan ini Bang akan menambah jumlah kementerian dalam kabinet pemerintahannya begitu ya menjadi 44 kementerian. Bagaimana Bang Arief sendiri melihat kabinet gemuk ini apakah efisien atau tidak dalam artian apakah ini sebagai bagi-bagi kekuasaan begitu? Ya, kalau isu yang beredar, Kabinet Prabowo Gibran akan menambah kementerian atau badan setingkat kementerian, di mana isu yang beredar terdapat 44 badan dan kementerian. Karena itu, jika itu benar dengan adanya 44 kementerian, artinya terjadi pembengkaan kementerian atau lembaga setingkat negeri
yang dampaknya tentu akan menyangkut banyak hal, mulai dari soal efisiensi, anggaran, kinerja, dan lainnya, dan sebagainya. Apakah ini bermaksud untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas dalam mewujudkan program Prabowo Gibran? Tentu ini juga masih kita lihat sejauh mana dari kementerian-kementerian yang kemudian disorongkan oleh Prabowo Gibran ke depan. Kedua, apakah ini juga bagian akomodasi politik dengan penambahan kementerian tersebut? Tentu selain faktor mempertimbangkan kebutuhan terhadap program dan visi misi dari Prabowo Gibran, tentu tidak lepas dari faktor akomodasi politik agar menambah ruang politik bagi kekuatan politik yang akan masuk memperkuat kabinet pemerintah Prabowo Gibran, baik itu dari partai politik pendukung ataupun partai politik pengusung. Partai politik pengusung yang dalam Pilpres kemarin mengusung misal seperti Gerindra, Golkar, Pan Demokrat, Prima, Gelora, PSI, dan ada juga tambahan dari partai pendukung yang potensi masuk seperti Nasdem, PKB, dan PKS. Tentu juga ada potensi dari Partai Perindo yang meskipun tidak lolos di parlemen, ini juga rumornya akan masuk. Dari itu semua, maka penambahan kursi kabinet ini juga beraroma untuk bagian eh, melakukan akomodasi politik. Hmm. Apakah itu juga berlaku Bang untuk kabinet Slaken begitu ya? Karena kabinet Slaken ini akan diisi oleh orang-orang atau individu yang profesional sesuai dengan bidangnya. Atau apakah memang kabinet Slaken ini dimaksudkan atau ditujukan untuk hal-hal seperti itu? Atau memang justru hal ini menjadi salah satu juga bagian untuk mengakomodasi banyak pihak ataupun dalih dan gimmick dari kabinet Slaken sendiri? Ya, soal ini tentu saya punya analisa sendiri yang sering Hmm. saya sampaikan di banyak media, baik dalam setiap penyusunan kabinet pemerintah baru. Setidaknya dari hasil analisa saya atau pendapat saya ada tiga mekanisme rekrutmen menteri yang berdasarkan eh, tiga faktor. Pertama, faktor basis meritokrasi, yakni rekrutmen berbasis kompetensi, pengalaman, rekam jejak, integritas, dan lainnya, dan sebagainya. Itu yang kemudian disebut profesional. Kedua, rekrutmen menteri berbasis akomodasi politik, yaitu rekrutmen menteri sebagai alat untuk memberi ruang atau mengakomodasi kekuatan politik yang ingin bergabung dalam pemerintah yang akan dibentuk. Ketiga, yaitu faktor kombinasi antara basis meritokrasi dan basis akomodasi politik. Artinya apa? Artinya dari setiap menteri yang dipilih tentu dia merupakan representasi kekuatan politik, misalnya partai politik, dan juga memiliki kompetensi pengalaman di bidang tertentu yang itu akan menunjang ketika terpilih menjadi menteri. Dari itu semua maka kita bisa melihat apakah kemudian eh, men, eh, wacana yakin kabinet yang akan dibentuk Prabowo Gibran ini sekedar wacana atau kemudian realistis. Secara realitas politik pembentukan yakin kabinet ini bisa dikatakan hampir mustahil atau sekedar ilusi politik saja. Namun demikian, yang mungkin adalah basis kombinasi politik, kombinasi antara basis meritokrasi dan basis kekuatan akomodasi politik, sehingga meskipun ini akomodasi politik juga tidak mengabaikan faktor kompetensi dari setiap menteri yang ditunjuk untuk duduk di jabatan kementerian atau setingkat kementerian. Artinya kalau dilihat dari pendefinisian yakin kabinet profesional murni tanpa kekuatan partai politik, saya kira ini sebuah ilusi politik. Tetapi kalau kemudian ini kita definisikan sebagai yakin kabinet berasal dari orang profesional, bisa benar ketika
faktor-faktor akomodasi politik yang merepresentasikan kekuatan politik itu dimasukkan kategori tersebut. Saya kira itu Mbak, soal wacana yakin kabinet yang mengemuka di beberapa hari terakhir ini. Baik, namun apakah menurut Bang Arief sendiri dengan dibentuknya Kabinet Second ini berarti Prabowo mengabaikan hingga merendahkan kadar partai, meskipun memang disebut bisa juga berasal dari kalangan parpol? Ya, saya kira tidak merendahkan partai politik, karena partai politik selain sebagai alat artikulasi politik juga merupakan alat kaderisasi politik. Sehingga tantangan partai politik adalah melakukan kaderisasi, tidak hanya kaderisasi politik, tetapi juga kaderisasi profesional. Artinya partai politik juga harus mengkader orang-orang profesional yang kemudian melek politik dan kemudian siap didistribusikan ketika harus menunjuk kader-kadernya untuk diduduk di jabatan-jabatan strategis, misalnya menteri. Karena itu apa yang disampaikan Prabowo Subianto itu saya kira sebagai jalan kompromi antara keinginan untuk membentuk yakin kabinet yang profesional dengan realitas politik yang multipartai, sehingga mau tidak mau harus melakukan akomodasi politik. Mhm. Lalu Bang, dengan adanya Kabinet Zaken dan Kabinet Gemuk ini begitu ya, apakah gerak pemerintah ini semakin lincah atau justru sebaliknya gerak kabinet akan melambat begitu ya, mengingat penambahan kementerian justru memperpanjang rantai birokrasi dan menambah beban dari operasional? Ya, saya kira kalau dilihat dari sejauh mana kinerja pemerintah, apakah akan semakin lambat atau semakin lincah, Mhm. tentu semakin bertambahnya kementerian dan kekuatan politik yang masuk, dampaknya kemudian harus melakukan konsolidasi dan komunikasi dengan banyak kekuatan politik, dengan banyak kementerian yang ada, sehingga tentu itu akan sedikit akan menghambat dari kinerja pemerintah. Dampaknya adalah ke pemerintah ke depan tidak lincah karena terlalu gemuk. Oke, untuk keuntungan Kabinet Zaken sendiri seperti yang kita ketahui ya, bahwa kursi menteri pastinya akan diisi oleh orang-orang profesional yang sesuai dengan bidangnya. Namun sebenarnya apa saja Bang kelemahan dari Kabinet Zaken tersebut? Ya, kalau kementerian yang diisi oleh profesional murni itu tentu memiliki keuntungan di mana orang yang ditunjuk adalah orang-orang yang kompeten, memiliki pengalaman dan memiliki reputasi. Tetapi kelemahannya adalah di tengah sistem multipartai hari ini, meskipun kita menganut presidensialisme, tetapi beraroma multipartai. Karena itu, ketika tidak melakukan akomodasi politik, maka pemerintah yang dibangun potensial terciptanya instabilitas politik. Instabilitas politik bisa terganggu misalnya ketika pemerintah tidak memiliki dukungan di parlemen 50% plus satu, akan diganjal dan dihambat ketika membuat program maupun kebijakan di DPR. Ini nilai kurangnya ketika yakin kabinet eh, murni di tengah sistem politik yang multipartai. Hmm. Bang Arief, pada era pemerintahan Joko Widodo dulu sempat juga digulirkan begitu ya, diusulkan bahwa Jokowi harus atau agar bisa untuk membentuk kabinet Zaken. Sementara sekarang Prabowo di masa kepemimpinan awalnya ini sebelum dilantik, Prabowo sudah membentuk atau sudah menganulir uh, dari kabinet Zaken tersebut. Bagaimana menurut Bang Arief sendiri melihat hal tersebut Kalau dari cuma Jokowi? Mm-mm. Jokowi dulu juga menjanjikan bagaimana akan membentuk kabinet profesional, yakin kabinet, tetapi Mm-mm. faktanya tidak harus berbenturan dengan realitas politik. Karena itu Jokowi juga tidak bisa menunaikan janjinya untuk membentuk kabinet profesional seperti di eh, pemerintah 2014-2019 dan juga makin akomodatif di pemerintah 2019-2024. Wacana yakin kabinet itu adalah wacana yang bagus, tetapi dalam konteks politik Indonesia sekedar ilusi politik saja karena tidak berbasis pada realitas politik yang ada. Siapapun jadi presiden, saya kira akan melakukan akomodasi politik
dalam formasi kabinet untuk menciptakan stabilitas politik dan dukungan dari partai politik di Senayan sehingga kebijakan dan program-programnya tidak diganjal dan dihambat oleh para wakilnya di DPR. Bang Arif, kabinet Zaken ini juga sejatinya pernah dilakukan begitu ya di era Soekarno, namun hanya berumur sekira cuma 1 tahun. Apakah nasib ini juga akan terjadi di era pemerintahan Prabowo jika memang janji Prabowo ini akan direalisasikan untuk membentuk kabinet Zaken? Ya, saya kira akan bernasib serupa seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kelemahannya dari Yakin Kabinet ini kekuatan pemerintah menjadi lemah, potensi terjadi instabilitas politik. Tetapi saya tidak yakin Prabowo Subianto akan menyusun Yakin Kabinet yang hanya melihat faktor kompetensi dan mengabaikan faktor akomodasi politik. Kita tahu misalnya kasak-kusuk partai politik telah menyodorkan kader-kadernya untuk duduk di kementerian atau setingkat kementerian. Itu artinya gejala yang ada yakin kabinet dalam arti yakin kabinet murni atau profesional tanpa akomodasi politik hampir mustahil juga akan dilakukan oleh Pak Prabowo dan Gibran Rakabuming. Baik, Bang Arif, PDIP mendukung ide Prabowo begitu ya terkait kabinet Zaken. Apakah ini juga menjadi isyarat bahwa PDIP akan bergabung ke pemerintahan Prabowo Gibran yang kini posisinya partai berkepala banteng ini justru sebagai oposisi? Ya, soal dukungan PDI pada bergabungnya PDI di pemerintah atau berada di luar pemerintah memang menjadi tema menarik politik belakangan ini mengingat relasi PDIP dengan Joko Widodo hari ini memburuk dan terjadi konflik terbuka. Padahal kita tahu bahwa Prabowo Gibran didukung penuh oleh Jokowi, bahkan anaknya Gibran Rakabuming menjadi calon wakil presidennya Prabowo Subianto. Karena itu apakah PDIP atau masuk di pemerintah Jokowi atau tidak? Hari ini kalau kita lihat misalnya jika Pak Jokowi memiliki peran yang signifikan, tentu PDIP besar kemungkinan tidak akan masuk di kabinet. Tetapi kalau kemudian dilihat PDIP, peran Jokowi ini terbatas, tentu akan menjadi pertimbangan PDIP untuk masuk di kabinet dan bergabung di pemerintah Prabowo ke depan. Baik, yang terakhir sebagai closing statement juga kami meminta untuk Bang Arif menyampaikan pendapatnya tentang kabinet Zaken. Seperti apa yang sejatinya harus dilakukan oleh pemerintahan Prabowo agar kabinet Zaken ini berjalan dengan semestinya? Ya, wacana kabinet Yakin adalah wacana bagus, tetapi harus diingat di tengah sistem multipartai hari ini tidak ada kekuatan politik yang mendukung pemerintah tanpa dalam tanda petik meminta jatah konsesi politik. Karena itu mau tidak mau setiap pemerintah atau setiap presiden terpilih harus melakukan akomodasi politik. Tetapi yang harus digarisbawahi bahwa akomodasi politik di tengah sistem multipartai hari ini saya kira bukan sesuatu perbuatan yang diharamkan, melainkan bagaimana melakukan akomodasi politik tanpa mengabaikan faktor integritas, faktor kompetensi, faktor reputasi, faktor pengalaman, dan lainnya, dan sebagainya. Jadi ketika itu bisa dilakukan, maka meskipun bukan kabinet meskipun akomodasi politik, tetapi juga tidak mengabaikan faktor kompetensi profesional dan pengalaman. Dan karena itu kinerja pemerintah ke depan dengan didukung oleh menteri-menteri yang profesional, meskipun juga mewakili unsur kekuatan politik, tentu akan menunjukkan atau bisa bekerja secara maksimal sehingga akan sukses mengantarkan apa yang menjadi janji dan harapan Prabowo Gibran pada Pilpres kemarin. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dikabarkan akan membentuk kabinet Zaken di era pemerintahannya. Kayaknya itu Prabowo Gibran juga disebut akan menambah jumlah kementerian dalam kabinetnya. Seperti yang kita ketahui bahwa kabinet Zaken akan diisi oleh individu-individu yang berkompeten di bidangnya, meski mereka juga bisa diajukan oleh partai politik.
Kini Prabowo sedang merampungkan komposisi menteri di kabinetnya sebelum pelantikan pada 20 Oktober 2024 mendatang. Namun apakah benar kabinet Slasken ini dibentuk untuk kepentingan negara ataupun justru sebaliknya hanya sebagai gimmick hingga dalih bagi-bagi kekuasaan? Hari ini kita akan membahasnya bersama Direktur Eksekutif Skala Data Indonesia, ada Arief Nurul Imam. Kita sapa terlebih dahulu di sana. Sudah tergabung bersama kami melalui panggilan Zoom. Ada Bang Arief. Halo Bang Arief, apa kabar? Halo Mbak, kabar baik, Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah Bang Arief, seperti yang tadi sudah saya sampaikan begitu ya. Bagaimana pandangan Bang Arief sendiri saat Prabowo dan Gibran ingin membentuk kabinet Saken di era pemerintahannya? Iya, saya kira wacana ajakan kabinet itu hampir muncul dalam setiap kepemimpinan baru, terutama sejak reformasi digulirkan. Setiap pemimpin hasil pemilihan presiden hampir semua menggulirkan wacana yakin kabinet. Namun demikian, apakah wacana yakin kabinet di tengah situasi politik Indonesia hari ini itu realistis dan real dengan situasi politik hari ini? Ini tentu yang menjadi pertanyaan. Jika kemudian kita melihat realitas politik hari ini yang multi partai dan ada semangat dari Pak Prabowo Subianto untuk melakukan konsolidasi dengan diksi persatuan semua kekuatan politik bangsa, maka potensi terjadinya yakin kabinet atau kabinet yang diisi oleh profesional dan berkompeten, tentu ini akan menjadi sebuah tantangan berat, dan karena itu potensi yakin kabinet secara murni atau secara total saya kira hampir mustahil. Hmm. Sebelum kita membicarakan kabinet Saken ini lebih dalam lagi, Prabowo juga dikabarkan ini Bang akan menambah jumlah kementerian dalam kabinet pemerintahannya begitu ya menjadi 44 kementerian. Bagaimana Bang Arief sendiri melihat kabinet gemuk ini apakah efisien atau tidak dalam artian apakah ini sebagai bagi-bagi kekuasaan begitu? Ya, kalau isu yang beredar, Kabinet Prabowo Gibran akan menambah kementerian atau badan setingkat kementerian, di mana isu yang beredar terdapat 44 badan dan kementerian. Karena itu, jika itu benar dengan adanya 44 kementerian, artinya terjadi pembengkakan kementerian atau lembaga setingkat negeri yang dampaknya tentu akan menyangkut banyak hal, mulai dari soal efisiensi, anggaran, kinerja, dan lainnya, dan sebagainya. Apakah ini bermaksud untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas dalam mewujudkan program Prabowo Gibran? Tentu ini juga masih kita lihat sejauh mana dari kementerian-kementerian yang kemudian disorongkan oleh Prabowo Gibran ke depan. Kedua, apakah ini juga bagian akomodasi politik dengan penambahan kementerian tersebut? Tentu selain faktor mempertimbangkan kebutuhan terhadap program dan visi misi dari Prabowo Gibran, tentu tidak lepas dari faktor akomodasi politik agar menambah ruang politik bagi kekuatan-kekuatan politik yang akan masuk memperkuat kabinet pemerintah Prabowo Gibran, baik itu dari partai politik pendukung ataupun partai politik pengusung. Partai politik pengusung yang dalam Pilpres kemarin mengusung misal seperti Gerindra, Golkar, Pan Demokrat, Prima, Gelora, PSI, dan ada juga tambahan dari partai pendukung yang potensi masuk seperti Nasdem, PKB, dan PKS. Tentu juga ada potensi dari Partai Perindo yang meskipun tidak lolos di parlemen, ini juga rumornya akan masuk. Dari itu semua, maka penambahan kursi kabinet ini juga beraroma untuk bagian eh, melakukan akomodasi politik. Hmm. Apakah itu juga berlaku Bang untuk kabinet Saken begitu ya? Karena kabinet Saken ini akan diisi oleh orang-orang atau individu yang profesional sesuai dengan bidangnya.
Atau apakah memang kabinet second ini dimaksudkan atau ditujukan untuk hal-hal seperti itu, atau memang justru hal ini menjadi salah satu juga bagian untuk mengakomodasi banyak pihak ataupun dalih dan gimmick dari kabinet second sendiri? Ya, soal ini tentu saya punya analisa sendiri yang sering Mhm. saya sampaikan di banyak media, baik dalam setiap penyusunan kabinet pemerintah baru. Setidaknya dari hasil analisa saya atau pendapat saya ada tiga mekanisme rekrutmen menteri yang berdasarkan eh, tiga faktor. Pertama, faktor basis meritokrasi, yakni rekrutmen berbasis kompetensi, pengalaman, rekam jejak, integritas, dan lainnya, dan sebagainya. Itu yang kemudian disebut profesional. Kedua, rekrutmen menteri berbasis akomodasi politik, yaitu rekrutmen menteri sebagai alat untuk memberi ruang atau mengakomodasi kekuatan politik yang ingin bergabung dalam pemerintah yang akan dibentuk. Ketiga yaitu faktor kombinasi antara basis meritokrasi dan basis akomodasi politik. Artinya apa? Artinya dari setiap menteri yang dipilih tentu dia merupakan representasi kekuatan politik, misalnya partai politik, dan juga memiliki kompetensi pengalaman di bidang tertentu yang itu akan menunjang ketika terpilih menjadi menteri. Dari itu semua maka kita bisa melihat apakah kemudian eh, men, eh, kap- wacana yakin kabinet yang akan dibentuk Prabowo Gibran ini sekedar wacana atau kemudian realistis. Secara realitas politik pembentukan yakin kabinet ini bisa dikatakan hampir mustahil atau sekedar ilusi politik saja. Namun demikian, yang mungkin adalah basis kombinasi politik, kombinasi antara basis meritokrasi dan basis kekuatan akomodasi politik, sehingga meskipun ini akomodasi politik juga tidak mengabaikan faktor kompetensi dari setiap menteri yang ditunjuk untuk duduk di jabatan kementerian atau setingkat kementerian. Artinya kalau dilihat dari pendefinisian yakin kabinet profesional murni tanpa kekuatan partai politik, saya kira ini sebuah ilusi politik. Tetapi kalau kemudian ini kita definisikan sebagai yakin kabinet berasal dari orang profesional, bisa benar ketika faktor-faktor akomodasi politik yang merepresentasikan kekuatan politik itu dimasukkan kategori tersebut. Saya kira itu Mbak, soal wacana yakin kabinet yang mengemuka di beberapa hari terakhir ini. Baik. Namun apakah menurut Bang Arif sendiri dengan dibentuknya kabinet second ini berarti Prabowo mengabaikan hingga merendahkan kadar partai meskipun memang disebut bisa juga berasal dari kalangan parpol? Ya, saya kira tidak merendahkan partai politik, karena partai politik selain sebagai alat artikulasi politik juga merupakan alat kaderisasi politik. Sehingga tantangan partai politik adalah melakukan kaderisasi, tidak hanya kaderisasi politik, tetapi juga kaderisasi profesional. Artinya partai politik juga harus mengkader orang-orang profesional yang kemudian melek politik dan kemudian siap didistribusikan ketika harus menunjuk kader-kadernya untuk diduduk di jabatan-jabatan strategis, misalnya menteri. Karena itu apa yang disampaikan Prabowo Subianto itu saya kira sebagai jalan kompromi antara keinginan untuk membentuk yakin kabinet yang profesional dengan realitas politik yang multi partai, sehingga mau tidak mau harus melakukan akomodasi politik. Mhm. Lalu Bang, dengan adanya kabinet second dan kabinet gemuk ini begitu ya, apakah gerak pemerintah ini semakin lincah atau justru sebaliknya gerak kabinet akan melambat begitu ya, mengingat penambahan kementerian justru memperpanjang rantai birokrasi dan menambah beban dari operasional? Ya, saya kira kalau dilihat dari sejauh mana kinerja pemerintah, apakah akan semakin lambat atau semakin lincah, Mhm. tentu semakin bertambahnya kementerian dan kekuatan politik yang masuk, dampaknya kemudian harus melakukan konsolidasi dan komunikasi dengan banyak kekuatan politik.
dengan banyak kementerian yang ada, sehingga tentu itu akan sedikit akan menghambat dari kinerja pemerintah. Dampaknya adalah ke pemerintah ke depan tidak lincah karena terlalu gemuk. Oke, untuk keuntungan kabinet Saken sendiri, seperti yang kita ketahui ya, bahwa kursi menteri pastinya akan diisi oleh orang-orang profesional yang sesuai dengan bidangnya. Namun sebenarnya apa saja Bang kelemahan dari kabinet Saken tersebut? Ya, kalau kementerian yang diisi oleh profesional murni itu tentu memiliki keuntungan di mana orang yang ditunjuk adalah orang-orang yang kompeten, memiliki pengalaman dan memiliki reputasi. Tetapi kelemahannya adalah di tengah sistem multipartai hari ini, meskipun kita menganut presidensialisme, tetapi beraroma multipartai. Karena itu, ketika tidak melakukan akomodasi politik, maka pemerintah yang dibangun potensial terciptanya instabilitas politik. Instabilitas politik bisa terganggu misalnya ketika pemerintah tidak memiliki dukungan di parlemen 50% plus 1 akan diganjal dan dihambat ketika membuat program maupun kebijakan di DPR. Ini nilai kurangnya ketika yakin kabinet eh, murni di tengah sistem politik yang multipartai. Hmm. Bang Arief, pada era pemerintahan Joko Widodo dulu sempat juga digulirkan begitu ya, diusulkan bahwa Jokowi harus atau agar bisa untuk membentuk kabinet Zaken. Sementara sekarang Prabowo di masa kepemimpinan awalnya ini sebelum dilantik, Prabowo sudah membentuk atau sudah menganulir uh, dari kabinet Zaken tersebut. Bagaimana menurut Bang Arief sendiri melihat hal tersebut dari Kalau cuma Jokowi? Mm-mm. Jokowi dulu juga menjanjikan bagaimana akan membentuk kabinet profesional, yakin kabinet, tetapi Mm-mm. faktanya tidak harus berbenturan dengan realitas politik. Karena itu Jokowi juga tidak bisa menunaikan janjinya untuk membentuk kabinet profesional seperti di eh, pemerintah 2014-2019 dan juga makin akomodatif di pemerintah 2019-2024. Wacana yakin kabinet itu adalah wacana yang bagus, tetapi dalam konteks politik Indonesia sekedar ilusi politik saja karena tidak berbasis pada realitas politik yang ada. Siapapun jadi presiden, saya kira akan melakukan akomodasi politik dalam formasi kabinet untuk menciptakan stabilitas politik dan dukungan dari partai politik di Senayan sehingga kebijakan dan program-programnya tidak diganjal dan dihambat oleh para wakilnya di DPR. Bang Arief, kabinet Zaken ini juga sejatinya pernah dilakukan begitu ya di era Soekarno, namun hanya berumur sekira cuma 1 tahun. Apakah nasib ini juga akan terjadi di era pemerintahan Prabowo jika memang janji Prabowo ini akan direalisasikan untuk membentuk kabinet Zaken? Ya, saya kira akan bernasib serupa seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kelemahannya dari yakin kabinet ini kekuatan pemerintah menjadi lemah, potensi terjadi instabilitas politik. Tetapi saya tidak yakin Prabowo Subianto akan menyusun yakin kabinet yang hanya melihat faktor kompetensi dan mengabaikan faktor akomodasi politik. Kita tahu misalnya kasak kusuk partai politik telah menyodorkan kader-kadernya untuk duduk di kementerian atau setingkat kementerian. Itu artinya gejala yang ada yakin kabinet dalam arti yakin kabinet murni atau profesional tanpa akomodasi politik hampir mustahil juga akan dilakukan oleh Pak Prabowo dan Gibran Rakabuming. Baik, Bang Arief, PDIP mendukung ide Prabowo begitu ya terkait kabinet Zaken. Apakah ini juga menjadi isyarat bahwa PDIP akan bergabung ke pemerintahan Prabowo Gibran yang kini posisinya partai berkepala banteng ini justru sebagai oposisi? Ya, soal dukungan PDI pada bergabungnya PDI di pemerintah atau berada di luar pemerintah memang menjadi tema menarik politik belakangan ini mengingat Hmm. relasi PDIP dengan Joko Widodo hari ini memburuk dan terjadi konflik terbuka. Padahal kita tahu bahwa
Prabowo Gibran didukung penuh oleh Jokowi, bahkan anaknya Gibran Rakabuming menjadi calon wakil presidennya Prabowo Subianto. Karena itu apakah PDIP atau masuk di pemerintah Jokowi atau tidak? Hari ini kalau kita lihat misalnya jika Pak Jokowi masuk memiliki peran peran yang signifikan, tentu PDIP besar kemungkinan tidak akan masuk di kabinet. Tetapi kalau kemudian dilihat PDIP, peran Jokowi ini terbatas, tentu akan menjadi pertimbangan PDIP untuk masuk di kabinet dan bergabung di pemerintah Prabowo ke depan. Baik, yang terakhir sebagai closing statement juga kami meminta untuk Bang Arief menyampaikan pendapatnya tentang Kabinet Zaken. Seperti apa yang sejatinya harus dilakukan oleh pemerintahan Prabowo agar Kabinet Zaken ini berjalan dengan semestinya? Ya, wacana kabinet yakin adalah wacana bagus, tetapi harus diingat di tengah sistem multipartai hari ini tidak ada kekuatan politik yang mendukung pemerintah tanpa dalam tanda petik meminta jatah konsesi politik. Karena itu mau tidak mau setiap pemerintah atau setiap presiden terpilih harus melakukan akomodasi politik. Tetapi yang harus digarisbawahi bahwa akomodasi politik di tengah sistem multipartai hari ini saya kira bukan sesuatu perbuatan yang diharamkan, melainkan bagaimana melakukan akomodasi politik tanpa mengabaikan faktor integritas, faktor kompetensi, faktor reputasi, faktor pengalaman, dan lainnya, dan sebagainya. Jadi ketika itu bisa dilakukan, maka meskipun bukan kabinet meskipun akomodasi politik, tetapi juga tidak mengabaikan faktor kompetensi profesional dan pengalaman. Dan karena itu kinerja pemerintah ke depan dengan didukung oleh menteri-menteri yang profesional, meskipun juga mewakili unsur kekuatan politik, tentu akan menunjukkan atau bisa bekerja secara maksimal sehingga akan sukses mengantarkan apa yang menjadi janji dan harapan Prabowo Gibran pada Pilpres kemarin. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dikabarkan akan membentuk Kabinet Zaken di era pemerintahannya. Tak hanya itu, Prabowo Gibran juga disebut akan menambah jumlah kementerian dalam kabinetnya. Seperti yang kita ketahui bahwa Kabinet Zaken akan diisi oleh individu-individu yang berkompeten di bidangnya, meski mereka juga bisa diajukan oleh partai politik. Kini Prabowo sedang merampungkan komposisi menteri di kabinetnya sebelum pelantikan pada 20 Oktober 2024 mendatang. Namun apakah benar Kabinet Zaken ini dibentuk untuk kepentingan negara ataupun justru sebaliknya hanya sebagai gimmick hingga dalih bagi-bagi kekuasaan? Hari ini kita akan membahasnya bersama Direktur Eksekutif Skala Data Indonesia, ada Arief Nurul Imam. Kita sapa terlebih dahulu di sana. Sudah tergabung bersama kami melalui panggilan Zoom. Ada Bang Arief. Halo Bang Arief, apa kabar? Halo Mbak, kabar baik, Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah Bang Arief, seperti yang tadi sudah saya sampaikan begitu ya. Bagaimana pandangan Bang Arief sendiri saat Prabowo dan Gibran ingin membentuk kabinet Zaken di era pemerintahannya? Iya, saya kira wacana Zakan kabinet itu hampir muncul dalam setiap kepemimpinan baru, terutama sejak reformasi digulirkan. Setiap pemimpin hasil pemilihan presiden hampir semua menggulirkan wacana Yaken kabinet. Namun demikian, apakah wacana Yaken kabinet di tengah situasi politik Indonesia hari ini itu realistis dan dengan situasi politik hari ini? Ini tentu yang menjadi pertanyaan. Jika kemudian kita melihat realitas politik hari ini yang multi partai dan ada semangat dari Pak Prabowo Subianto untuk melakukan konsolidasi dengan diksi persatuan semua kekuatan politik bangsa, maka potensi terjadinya Yakin kabinet atau kabinet yang diisi oleh profesional dan berkompeten, tentu ini akan menjadi sebuah tantangan berat, dan karena itu potensi Yakin kabinet secara murni atau secara total saya kira hampir mustahil. Hmm. Sebelum kita membicarakan kabinet Zaken ini lebih dalam lagi,
Prabowo juga dikabarkan ini Bang akan menambah jumlah kementerian dalam kabinet pemerintahannya begitu ya menjadi 44 kementerian. Bagaimana Bang Arief sendiri melihat kabinet gemuk ini apakah efisien atau tidak dalam artian apakah ini sebagai bagi-bagi kekuasaan begitu? Ya, kalau isu yang beredar, Kabinet Prabowo Gibran akan menambah kementerian atau badan setingkat kementerian, di mana isu yang beredar terdapat 44 badan dan kementerian. Karena itu, jika itu benar dengan adanya 44 kementerian, artinya terjadi pembengkakan kementerian atau lembaga setingkat negeri yang dampaknya tentu akan menyangkut banyak hal mulai dari soal efisiensi, anggaran, kinerja, dan lainnya, dan sebagainya. Apakah ini bermaksud untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas dalam mewujudkan program Prabowo Gibran? Tentu ini juga masih kita lihat sejauh mana dari kementerian-kementerian yang kemudian disorongkan oleh Prabowo Gibran ke depan. Kedua, apakah ini juga bagian akomodasi politik dengan penambahan kementerian tersebut? Tentu selain faktor mempertimbangkan kebutuhan terhadap program dan visi misi dari Prabowo Gibran, tentu tidak lepas dari faktor akomodasi politik agar menambah ruang politik bagi kekuatan politik yang akan masuk memperkuat kabinet pemerintah Prabowo Gibran, baik itu dari partai politik pendukung ataupun partai politik pengusung. Partai politik pengusung yang dalam Pilpres kemarin mengusung misal seperti Gerindra, Golkar, Pan Demokrat, Prima, Gelora, PSI, dan ada juga tambahan dari partai pendukung yang potensi masuk seperti Nasdem, PKB, dan PKS. Tentu juga ada potensi dari Partai Perindo yang meskipun tidak lolos di parlemen, ini juga rumornya akan masuk. Dari itu semua, maka penambahan kursi kabinet ini juga beraroma untuk bagian eh, melakukan akomodasi politik. Hmm. Apakah itu juga berlaku Bang untuk kabinet Slaken begitu ya? Karena kabinet Slaken ini akan diisi oleh orang-orang atau individu yang profesional sesuai dengan bidangnya. Atau apakah memang kabinet Slaken ini dimaksudkan atau ditujukan untuk hal-hal seperti itu? Atau memang justru hal ini menjadi salah satu juga bagian untuk mengakomodasi banyak pihak ataupun dalih dan gimmick dari kabinet Slaken sendiri? Ya, soal ini tentu saya punya analisa sendiri yang sering saya Mhm. sampaikan di banyak media, baik dalam setiap penyusunan kabinet pemerintah baru. Setidaknya dari hasil analisa saya atau pendapat saya ada tiga mekanisme rekrutmen menteri yang berdasarkan eh, tiga faktor. Pertama, faktor basis meritokrasi, yakni rekrutmen berbasis kompetensi, pengalaman, rekam jejak, integritas, dan lainnya, dan sebagainya. Itu yang kemudian disebut profesional. Kedua, rekrutmen menteri berbasis akomodasi politik, yaitu rekrutmen menteri sebagai alat untuk memberi ruang atau mengakomodasi kekuatan politik yang ingin bergabung dalam pemerintah yang akan dibentuk. Ketiga yaitu faktor kombinasi antara basis meritokrasi dan basis akomodasi politik. Artinya apa? Artinya dari setiap menteri yang dipilih tentu dia merupakan representasi kekuatan politik, misalnya partai politik, dan juga memiliki kompetensi pengalaman di bidang tertentu yang itu akan menunjang ketika terpilih menjadi menteri. Dari itu semua maka kita bisa melihat apakah kemudian eh, men, eh, wacana yakin kabinet yang akan dibentuk Prabowo Gibran ini sekedar wacana atau kemudian realistis. Secara realitas politik pembentukan yakin kabinet ini bisa dikatakan hampir mustahil atau sekedar ilusi politik saja. Namun demikian, yang mungkin adalah basis kombinasi politik, kombinasi
antara basis meritokrasi dan basis kekuatan akomodasi politik, sehingga meskipun ini akomodasi politik juga tidak mengabaikan faktor kompetensi dari setiap menteri yang ditunjuk untuk duduk di jabatan kementerian atau setingkat kementerian. Artinya kalau dilihat dari pendefinisian yakin kabinet profesional murni tanpa kekuatan partai politik, saya kira ini sebuah ilusi politik. Tetapi kalau kemudian ini kita definisikan sebagai yakin kabinet berasal dari orang profesional, bisa benar ketika faktor-faktor akomodasi politik yang merepresentasikan kekuatan politik itu dimasukkan kategori tersebut. Saya kira itu Mbak, soal wacana yakin kabinet yang mengemuka di beberapa hari terakhir ini. Baik. Namun apakah menurut Bang Arief sendiri dengan dibentuknya kabinet Slaken ini berarti Prabowo mengabaikan hingga merendahkan kadar partai meskipun memang disebut bisa juga berasal dari kalangan parpol? Ya, saya kira tidak merendahkan partai politik, karena partai politik selain sebagai alat artikulasi politik juga merupakan alat kaderisasi politik. Sehingga tantangan partai politik adalah melakukan kaderisasi, tidak hanya kaderisasi politik, tetapi juga kaderisasi profesional. Artinya partai politik juga harus mengkader orang-orang profesional yang kemudian melek politik dan kemudian siap didistribusikan ketika harus menunjuk kader-kadernya untuk diduduk di jabatan-jabatan strategis, misalnya menteri. Karena itu apa yang disampaikan Prabowo Subianto itu saya kira sebagai jalan kompromi antara keinginan untuk membentuk yakin kabinet yang profesional dengan realitas politik yang multi partai, sehingga mau tidak mau harus melakukan akomodasi politik. Mhm. Lalu Bang, dengan adanya kabinet Slaken dan kabinet gemuk ini begitu ya, apakah gerak pemerintah ini semakin lincah atau justru sebaliknya gerak kabinet akan melambat begitu ya, mengingat penambahan kementerian justru memperpanjang rantai birokrasi dan menambah beban dari operasional? Ya, saya kira kalau dilihat dari sejauh mana kinerja pemerintah, apakah akan semakin lambat atau semakin lincah, Mhm. tentu semakin bertambahnya kementerian dan kekuatan politik yang masuk, dampaknya kemudian harus melakukan konsolidasi dan komunikasi dengan banyak kekuatan politik, dengan banyak kementerian yang ada, sehingga tentu itu akan sedikit akan menghambat dari kinerja pemerintah. Dampaknya adalah ke pemerintah ke depan tidak lincah karena terlalu gemuk. Oke, untuk keuntungan kabinet Slaken sendiri seperti yang kita ketahui ya, bahwa kursi menteri pastinya akan diisi oleh orang-orang profesional yang sesuai dengan bidangnya. Namun sebenarnya apa saja Bang kelemahan dari kabinet Slaken tersebut? Ya, kalau kementerian yang diisi oleh profesional murni itu tentu memiliki keuntungan, di mana orang yang ditunjuk adalah orang-orang yang kompeten, memiliki pengalaman dan memiliki reputasi. Tetapi kelemahannya adalah di tengah sistem multipartai hari ini, meskipun kita menganut presidensialisme, tetapi beraroma multipartai. Karena itu, ketika tidak melakukan akomodasi politik, maka pemerintah yang dibangun potensial terciptanya instabilitas politik. Instabilitas politik bisa terganggu misalnya ketika pemerintah tidak memiliki dukungan di parlemen 50% plus satu, akan diganjal dan dihambat ketika membuat program maupun kebijakan di DPR. Ini nilai kurangnya ketika yakin kabinet eh, murni di tengah sistem politik yang multi partai. Hmm. Bang Arief, pada era pemerintahan Joko Widodo dulu sempat juga digulirkan begitu ya, diusulkan bahwa Jokowi harus atau agar bisa untuk membentuk kabinet Slaken. Sementara sekarang Prabowo di masa kepemimpinan awalnya ini sebelum dilantik, Prabowo sudah membentuk atau sudah menganulir uh, dari kabinet Slaken tersebut. Bagaimana menurut Bang Arief sendiri melihat hal tersebut dari Kalau cuma Jokowi? Mm-mm. Jokowi dulu juga menjanjikan bagaimana akan membentuk kabinet profesional, yakin kabinet, tetapi Mm-mm. faktanya
tidak harus berbenturan dengan realitas politik. Karena itu Jokowi juga tidak bisa menunaikan janjinya untuk membentuk kabinet profesional seperti di eh, pemerintah 2014-2019 dan juga makin akomodatif di pemerintah 2019-2024. Wacana yakin kabinet itu adalah wacana yang bagus, tetapi dalam konteks politik Indonesia sekedar ilusi politik saja karena tidak berbasis pada realitas politik yang ada. Siapapun jadi presiden, saya kira akan melakukan akomodasi politik dalam formasi kabinet untuk menciptakan stabilitas politik dan dukungan dari partai politik di Senayan sehingga kebijakan dan program-programnya tidak diganjal dan dihambat oleh para wakilnya di DPR. Bang Arif, kabinet Zaken ini juga sejatinya pernah dilakukan begitu ya di era Soekarno, namun hanya berumur sekira cuma 1 tahun. Apakah nasib ini juga akan terjadi di era pemerintahan Prabowo jika memang janji Prabowo ini akan direalisasikan untuk membentuk kabinet Zaken? Ya, saya kira akan bernasib serupa seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kelemahannya dari yakin kabinet ini kekuatan pemerintah menjadi lemah, potensi terjadi instabilitas politik. Tetapi saya tidak yakin Prabowo Subianto akan menyusun yakin kabinet yang hanya melihat faktor kompetensi dan mengabaikan faktor akomodasi politik. Kita tahu misalnya kasak-kusuk partai politik telah menyodorkan kader-kadernya untuk duduk di kementerian atau setingkat kementerian. Itu artinya gejala yang ada yakin kabinet dalam arti yakin kabinet murni atau profesional tanpa akomodasi politik hampir mustahil juga akan dilakukan oleh Pak Prabowo dan Gibran Rakabuming. Baik, Bang Arif, PDIP mendukung ide Prabowo begitu ya terkait kabinet Zaken. Apakah ini juga menjadi isyarat bahwa PDIP akan bergabung ke pemerintahan Prabowo Gibran yang kini posisinya partai berkepala banteng ini justru sebagai oposisi? Ya, soal dukungan PDI pada bergabungnya PDI di pemerintah atau berada di luar pemerintah memang menjadi tema menarik politik belakangan ini mengingat relasi PDIP dengan Joko Widodo hari ini memburuk dan terjadi konflik terbuka. Padahal kita tahu bahwa Prabowo Gibran didukung penuh oleh Jokowi, bahkan anaknya Gibran Rakabuming menjadi calon wakil presidennya Prabowo Subianto. Karena itu apakah PDIP atau masuk di pemerintah Jokowi atau tidak? Hari ini kalau kita lihat misalnya jika Pak Jokowi masuk memiliki peran yang signifikan, tentu PDIP besar kemungkinan tidak akan masuk di kabinet. Tetapi kalau kemudian dilihat PDIP peran Jokowi ini terbatas, tentu akan menjadi pertimbangan PDIP untuk masuk di kabinet dan bergabung di pemerintah Prabowo ke depan. Baik, yang terakhir sebagai closing statement juga kami meminta untuk Bang Arif menyampaikan pendapatnya tentang kabinet Zaken. Seperti apa yang sejatinya harus dilakukan oleh pemerintahan Prabowo agar kabinet Zaken ini berjalan dengan semestinya? Ya, wacana kabinet yakin adalah wacana bagus, tetapi harus diingat di tengah sistem multipartai hari ini tidak ada kekuatan politik yang mendukung pemerintah tanpa dalam tanda petik meminta jatah konsesi politik. Karena itu mau tidak mau setiap pemerintah atau setiap presiden terpilih harus melakukan akomodasi politik. Tetapi yang harus digarisbawahi bahwa akomodasi politik di tengah sistem multipartai hari ini saya kira bukan sesuatu perbuatan yang diharamkan, melainkan bagaimana melakukan akomodasi politik tanpa mengabaikan faktor integritas, faktor kompetensi, faktor reputasi, faktor pengalaman, dan lainnya, dan sebagainya. Jadi ketika itu bisa dilakukan, maka meskipun bukan kabinet meskipun akomodasi politik, tetapi juga tidak mengabaikan faktor kompetensi profesional dan pengalaman. Dan karena itu kinerja pemerintah ke depan dengan didukung oleh menteri-menteri yang profesional, meskipun juga mewakili unsur kekuatan politik, tentu akan
menunjukkan atau bisa bekerja secara maksimal sehingga akan sukses mengantarkan apa yang menjadi janji dan harapan Prabowo Gibran pada Pilpres kemarin. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dikabarkan akan membentuk kabinet Saken di era pemerintahannya. Tak hanya itu, Prabowo Gibran juga disebut akan menambah jumlah kementerian dalam kabinetnya. Seperti yang kita ketahui bahwa kabinet Saken akan diisi oleh individu-individu yang berkompeten di bidangnya, meski mereka juga bisa diajukan oleh partai politik. Kini Prabowo sedang merampungkan komposisi menteri di kabinetnya sebelum pelantikan pada 20 Oktober 2024 mendatang. Namun apakah benar kabinet Saken ini dibentuk untuk kepentingan negara ataupun justru sebaliknya hanya sebagai gimmick hingga dalih bagi-bagi kekuasaan? Hari ini kita akan membahasnya bersama Direktur Eksekutif Skala Data Indonesia, ada Arif Nurul Imam. Kita sapa terlebih dahulu di sana. Sudah tergabung bersama kami melalui panggilan Zoom. Ada Bang Arif. Halo Bang Arif, apa kabar? Halo Mbak, kabar baik, Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah Bang Arif, seperti yang tadi sudah saya sampaikan begitu ya. Bagaimana pandangan Bang Arif sendiri saat Prabowo dan Gibran ingin membentuk kabinet Saken di era pemerintahannya? Iya, saya kira wacana Zakan kabinet itu hampir muncul dalam setiap kepemimpinan baru, terutama sejak reformasi digulirkan. Setiap pemimpin hasil pemilihan presiden hampir semua menggulirkan wacana Yakin kabinet. Namun demikian, apakah wacana Yakin kabinet di tengah situasi politik Indonesia hari ini itu realistis dan real dengan situasi politik hari ini? Ini tentu yang menjadi pertanyaan. Jika kemudian kita melihat realitas politik hari ini yang multi partai dan ada semangat dari Pak Prabowo Subianto untuk melakukan konsolidasi dengan diksi persatuan semua kekuatan politik bangsa, maka potensi terjadinya Yakin kabinet atau kabinet yang diisi oleh profesional dan berkompeten, tentu ini akan menjadi sebuah tantangan berat, dan karena itu potensi Yakin kabinet secara murni atau secara total saya kira hampir mustahil. Sebelum kita membicarakan kabinet Saken ini lebih dalam lagi, Prabowo juga dikabarkan ini Bang akan menambah jumlah kementerian dalam kabinet pemerintahannya begitu ya menjadi 44 kementerian. Bagaimana Bang Arif sendiri melihat kabinet gemuk ini apakah efisien atau tidak dalam artian apakah ini sebagai bagi-bagi kekuasaan begitu? Ya, kalau isu yang beredar, Kabinet Prabowo Gibran akan menambah kementerian atau badan setingkat kementerian, di mana isu yang beredar terdapat 44 badan dan kementerian. Karena itu, jika itu benar dengan adanya 44 kementerian, artinya terjadi pembengkakan kementerian atau lembaga setingkat negeri yang dampaknya tentu akan menyangkut banyak hal, mulai dari soal efisiensi, anggaran, kinerja, dan lainnya, dan sebagainya. Apakah ini bermaksud untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas dalam mewujudkan program Prabowo Gibran? Tentu ini juga masih kita lihat sejauh mana dari kementerian-kementerian yang kemudian disorongkan oleh Prabowo Gibran ke depan. Kedua, apakah ini juga bagian akomodasi politik? Dengan penambahan kementerian tersebut, tentu selain faktor mempertimbangkan kebutuhan terhadap program dan visi misi dari Prabowo Gibran, tentu tidak lepas dari faktor akomodasi politik agar menambah ruang politik bagi kekuatan politik yang akan masuk memperkuat kabinet pemerintah Prabowo Gibran, baik itu dari partai politik pendukung ataupun partai politik pengusung. Partai politik pengusung yang dalam Pilpres kemarin mengusung seperti Gerindra, Golkar, Pan Demokrat, Prima, Gelora, PSI, dan ada juga tambahan dari partai pendukung yang potensi masuk seperti Nasdem, PKB, dan PKS. Tentu juga ada potensi dari
Partai Perindo yang meskipun tidak lolos di parlemen, ini juga rumornya akan masuk. Dari itu semua, maka penambahan kursi kabinet ini juga beraroma untuk bagian eh, melakukan akomodasi politik. Hmm. Apakah itu juga berlaku Bang untuk Kabinet Slaken begitu ya? Karena Kabinet Slaken ini akan diisi oleh orang-orang atau individu yang profesional sesuai dengan bidangnya. Atau apakah memang Kabinet Slaken ini dimaksudkan atau ditujukan untuk hal-hal seperti itu? Atau memang justru hal ini menjadi salah satu juga bagian untuk mengakomodasi banyak pihak ataupun dalih dan gimmick dari Kabinet Slaken sendiri? Ya, soal ini tentu saya punya analisa sendiri yang sering saya Mhm. sampaikan di banyak media, baik dalam setiap penyusunan kabinet pemerintah baru. Setidaknya dari hasil analisa saya atau pendapat saya ada tiga mekanisme rekrutmen menteri yang berdasarkan eh, tiga faktor. Pertama, faktor basis meritokrasi, yakni rekrutmen berbasis kompetensi, pengalaman, rekam jejak, integritas, dan lainnya, dan sebagainya. Itu yang kemudian disebut profesional. Kedua, rekrutmen menteri berbasis akomodasi politik, yaitu rekrutmen menteri sebagai alat untuk memberi ruang atau mengakomodasi kekuatan politik yang ingin bergabung dalam pemerintah yang akan dibentuk. Ketiga yaitu faktor kombinasi antara basis meritokrasi dan basis akomodasi politik. Artinya apa? Artinya dari setiap menteri yang dipilih tentu dia merupakan representasi kekuatan politik, misalnya partai politik, dan juga memiliki kompetensi pengalaman di bidang tertentu yang itu akan menunjang ketika terpilih menjadi menteri. Dari itu semua maka kita bisa melihat apakah kemudian eh, men- eh, kap- wacana yakin kabinet yang akan dibentuk Prabowo Gibran ini sekedar wacana atau kemudian realistis. Secara realitas politik pembentukan yakin kabinet ini bisa dikatakan hampir mustahil atau sekedar ilusi politik saja. Namun demikian, yang mungkin adalah basis kombinasi politik, kombinasi antara basis meritokrasi dan basis kekuatan akomodasi politik, sehingga meskipun ini akomodasi politik juga tidak mengabaikan faktor kompetensi dari setiap menteri yang ditunjuk untuk duduk di jabatan kementerian atau setingkat kementerian. Artinya kalau dilihat dari pendefinisian yakin kabinet profesional murni tanpa kekuatan partai politik, saya kira ini sebuah ilusi politik. Tetapi kalau kemudian ini kita definisikan sebagai yakin kabinet berasal dari orang profesional, bisa benar ketika faktor-faktor akomodasi politik yang merepresentasikan kekuatan politik itu dimasukkan kategori tersebut. Saya kira itu Mbak, soal wacana yakin kabinet yang mengemuka di beberapa hari terakhir ini. Baik, namun apakah menurut Bang Arif sendiri dengan dibentuknya Kabinet Slaken ini berarti Prabowo mengabaikan hingga merendahkan kadar partai meskipun memang disebut bisa juga berasal dari kalangan parpol? Ya, saya kira tidak merendahkan partai politik, karena partai politik selain sebagai alat artikulasi politik juga merupakan alat kaderisasi politik. Sehingga tantangan partai politik adalah melakukan kaderisasi, tidak hanya kaderisasi politik, tetapi juga kaderisasi profesional. Artinya partai politik juga harus mengkader orang-orang profesional yang kemudian melek politik dan kemudian siap didistribusikan ketika harus menunjuk kader-kadernya untuk diduduk di jabatan-jabatan strategis, misalnya menteri. Karena itu apa yang disampaikan Prabowo Subianto itu saya kira sebagai jalan kompromi antara keinginan untuk membentuk yakin kabinet yang profesional dengan realitas politik yang multi partai, sehingga mau tidak mau harus melakukan akomodasi politik. Mhm. Lalu Bang, dengan adanya Kabinet Slaken dan Kabinet Gemuk ini begitu ya, apakah gerak pemerintah ini semakin lincah atau justru sebaliknya
gerak kabinet akan melambat begitu ya, mengingat penambahan kementerian justru memperpanjang rantai birokrasi dan menambah beban dari operasional. Ya, saya kira kalau dilihat dari sejauh mana kinerja pemerintah, apakah akan semakin lambat atau semakin lincah, Hmm. tentu semakin bertambahnya kementerian dan kekuatan politik yang masuk, dampaknya kemudian harus melakukan konsolidasi dan komunikasi dengan banyak kekuatan politik, dengan banyak kementerian yang ada, sehingga tentu itu akan sedikit akan menghambat dari kinerja pemerintah. Dampaknya adalah ke pemerintah ke depan tidak lincah karena terlalu gemuk. Oke, untuk keuntungan kabinet Saken sendiri, seperti yang kita ketahui ya, bahwa kursi menteri pastinya akan diisi oleh orang-orang profesional yang sesuai dengan bidangnya. Namun sebenarnya apa saja Bang kelemahan dari kabinet Saken tersebut? Ya, kalau kementerian yang diisi oleh profesional murni itu tentu memiliki keuntungan di mana orang yang ditunjuk adalah orang-orang yang kompeten, memiliki pengalaman dan memiliki reputasi. Tetapi kelemahannya adalah di tengah sistem multipartai hari ini, meskipun kita menganut presidensialisme, tetapi beraroma multipartai. Karena itu, ketika tidak melakukan akomodasi politik, maka pemerintah yang dibangun potensial terciptanya instabilitas politik. Instabilitas politik bisa terganggu misalnya ketika pemerintah tidak memiliki dukungan di parlemen 50% plus satu, akan diganjal dan dihambat ketika membuat program maupun kebijakan di DPR. Ini nilai kurangnya ketika yakin kabinet eh, murni di tengah sistem politik yang multipartai. Hmm. Bang Arief, pada era pemerintahan Joko Widodo dulu sempat juga digulirkan begitu ya, diusulkan bahwa Jokowi harus atau agar bisa untuk membentuk kabinet second. Sementara sekarang Prabowo di masa kepemimpinan awalnya ini sebelum dilantik, Prabowo sudah membentuk atau sudah menganulir uh, dari kabinet second tersebut. Bagaimana menurut Bang Arief sendiri melihat hal tersebut Kalau dari cuma Jokowi? Mm-mm. Jokowi dulu juga menjanjikan bagaimana akan membentuk kabinet profesional, yakin kabinet, tetapi Mm-mm. faktanya tidak harus berbenturan dengan realitas politik. Karena itu Jokowi juga tidak bisa menunaikan janjinya untuk membentuk kabinet profesional seperti di eh, pemerintah 2014-2019 dan juga makin akomodatif di pemerintah 2019-2024. Wacana yakin kabinet itu adalah wacana yang bagus, tetapi dalam konteks politik Indonesia sekedar ilusi politik saja karena tidak berbasis pada realitas politik yang ada. Siapapun jadi presiden, saya kira akan melakukan akomodasi politik dalam formasi kabinet untuk menciptakan stabilitas politik dan dukungan dari partai politik di Senayan sehingga kebijakan dan program-programnya tidak diganjal dan dihambat oleh para wakilnya di DPR. Bang Arief, kabinet second ini juga sejatinya pernah dilakukan begitu ya di era Soekarno, namun hanya berumur sekira cuma 1 tahun. Apakah nasib ini juga akan terjadi di era pemerintahan Prabowo jika memang janji Prabowo ini akan direalisasikan untuk membentuk kabinet second? Ya, saya kira akan bernasib serupa seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kelemahannya dari yakin kabinet ini kekuatan pemerintah menjadi lemah, potensi terjadi instabilitas politik. Tetapi saya tidak yakin Prabowo Subianto akan menyusun yakin kabinet yang hanya melihat faktor kompetensi dan mengabaikan faktor akomodasi politik. Kita tahu misalnya kasak kusuk partai politik telah menyodorkan kader-kadernya untuk duduk di kementerian atau setingkat kementerian. Itu artinya gejala yang ada yakin kabinet dalam arti yakin kabinet murni atau profesional tanpa akomodasi politik hampir mustahil juga akan dilakukan oleh Pak Prabowo dan Gibran Rakabuming. Baik, Bang Arief, PDIP mendukung ide Prabowo begitu ya terkait kabinet second.
Apakah ini juga menjadi isyarat bahwa PDIP akan bergabung ke pemerintahan Prabowo Gibran yang kini posisinya partai berkepala banteng ini justru sebagai oposisi? Ya, soal dukungan PDI pada bergabungnya PDI di pemerintah atau berada di luar pemerintah memang menjadi tema menarik politik belakangan ini mengingat Hmm, relasi PDIP dengan Joko Widodo hari ini memburuk dan terjadi konflik terbuka. Padahal kita tahu bahwa Prabowo Gibran didukung penuh oleh Jokowi, bahkan anaknya Gibran Rakabuming menjadi calon wakil presidennya Prabowo Subianto. Karena itu apakah PDIP atau masuk di pemerintah Jokowi atau tidak? Hari ini kalau kita lihat misalnya jika Pak Jokowi masuk memiliki peran peran yang signifikan, tentu PDIP besar kemungkinan tidak akan masuk di kabinet. Tetapi kalau kemudian dilihat PDIP peran Jokowi ini terbatas, tentu akan menjadi pertimbangan PDIP untuk masuk di kabinet dan bergabung di pemerintah Prabowo ke depan. baik. Yang terakhir sebagai closing statement juga kami meminta untuk Bang Arief menyampaikan pendapatnya tentang Kabinet Zaken. Seperti apa yang sejatinya harus dilakukan oleh pemerintahan Prabowo agar Kabinet Zaken ini berjalan dengan semestinya? Ya, wacana kabinet yakin adalah wacana bagus, tetapi harus diingat di tengah sistem multipartai hari ini tidak ada kekuatan politik yang mendukung pemerintah tanpa dalam tanda petik meminta jatah konsesi politik. Karena itu mau tidak mau, setiap pemerintah atau setiap presiden terpilih harus melakukan akomodasi politik. Tetapi yang harus digarisbawahi bahwa akomodasi politik di tengah sistem multipartai hari ini saya kira bukan sesuatu perbuatan yang diharamkan, melainkan bagaimana melakukan akomodasi politik tanpa mengabaikan faktor integritas, faktor kompetensi, faktor reputasi, faktor pengalaman, dan lainnya dan sebagainya. Jadi ketika itu bisa dilakukan, maka meskipun bukan kabinet meskipun akomodasi politik, tetapi juga tidak mengabaikan faktor kompetensi profesional dan pengalaman. Dan karena itu kinerja pemerintah ke depan dengan didukung oleh menteri-menteri yang profesional, meskipun juga mewakili unsur kekuatan politik, tentu akan menunjukkan atau bisa bekerja secara maksimal sehingga akan sukses mengantarkan apa yang menjadi janji dan harapan Prabowo Gibran pada Pilpres kemarin. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dikabarkan akan membentuk Kabinet Zaken di era pemerintahannya. Tak hanya itu, Prabowo Gibran juga disebut akan menambah jumlah kementerian dalam kabinetnya. Seperti yang kita ketahui bahwa Kabinet Zaken akan diisi oleh individu-individu yang berkompeten di bidangnya, meski mereka juga bisa diajukan oleh partai politik. Kini Prabowo sedang merampungkan komposisi menteri di kabinetnya sebelum pelantikan pada 20 Oktober 2024 mendatang. Namun apakah benar Kabinet Zaken ini dibentuk untuk kepentingan negara ataupun justru sebaliknya hanya sebagai gimmick hingga dalih bagi-bagi kekuasaan? Hari ini kita akan membahasnya bersama Direktur Eksekutif Skala Data Indonesia, ada Arief Nurul Imam. Kita sapa terlebih dahulu di sana. Sudah tergabung bersama kami melalui panggilan Zoom. Ada Bang Arief. Halo Bang Arief, apa kabar? Halo Mbak, kabar baik, Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah Bang Arief, seperti yang tadi sudah saya sampaikan begitu ya. Bagaimana pandangan Bang Arief sendiri saat Prabowo dan Gibran ingin membentuk kabinet Zaken di era pemerintahannya? Iya, saya kira wacana Zakan kabinet itu hampir muncul dalam setiap kepemimpinan baru, terutama sejak reformasi digulirkan. Setiap pemimpin hasil pemilihan presiden hampir semua menggulirkan wacana Yaken kabinet. Namun demikian, apakah wacana Yaken kabinet di tengah situasi politik Indonesia hari ini itu realistis dan dengan situasi politik hari ini? Ini tentu yang menjadi pertanyaan. Jika kemudian kita melihat realitas politik hari ini yang multi partai dan ada semangat dari Pak Prabowo Subianto untuk melakukan konsolidasi dengan diksi persatuan semua kekuatan politik bangsa, maka
potensi terjadinya yakin kabinet atau kabinet yang diisi oleh profesional dan berkompeten, tentu ini akan menjadi sebuah tantangan berat, dan karena itu potensi yakin kabinet secara murni atau secara total saya kira hampir mustahil. Hmm. Sebelum kita membicarakan kabinet second ini lebih dalam lagi, Prabowo juga dikabarkan ini Bang akan menambah jumlah kementerian dalam kabinet pemerintahannya begitu ya menjadi 44 kementerian. Bagaimana Bang Arief sendiri melihat kabinet gemuk ini apakah efisien atau tidak dalam artian apakah ini sebagai bagi-bagi kekuasaan begitu? Ya, kalau isu yang beredar, Kabinet Prabowo Gibran akan menambah kementerian atau badan setingkat kementerian, di mana isu yang beredar terdapat 44 badan dan kementerian. Karena itu, jika itu benar dengan adanya 44 kementerian, artinya terjadi pembengkakan kementerian atau lembaga setingkat negeri yang dampaknya tentu akan menyangkut banyak hal, mulai dari soal efisiensi, anggaran, kinerja, dan lainnya, dan sebagainya. Apakah ini bermaksud untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas dalam mewujudkan program Prabowo Gibran? Tentu ini juga masih kita lihat sejauh mana dari kementerian-kementerian yang kemudian disorongkan oleh Prabowo Gibran ke depan. Kedua, apakah ini juga bagian akomodasi politik dengan penambahan kementerian tersebut? Tentu selain faktor mempertimbangkan kebutuhan terhadap program dan visi misi dari Prabowo Gibran, tentu tidak lepas dari faktor akomodasi politik agar menambah ruang politik bagi kekuatan politik yang akan masuk memperkuat kabinet pemerintah Prabowo Gibran, baik itu dari partai politik pendukung ataupun partai politik pengusung. Partai politik pengusung yang dalam Pilpres kemarin mengusung misal seperti Gerindra, Golkar, Pan Demokrat, Prima, Gelora, PSI, dan ada juga tambahan dari partai pendukung yang potensi masuk seperti Nasdem, PKB, dan PKS. Tentu juga ada potensi dari Partai Perindo yang meskipun tidak lolos di parlemen, ini juga rumornya akan masuk. Dari itu semua, maka penambahan kursi kabinet ini juga beraroma untuk bagian eh, melakukan akomodasi politik. Hmm. Apakah itu juga berlaku Bang untuk kabinet second begitu ya? Karena kabinet second ini uh, akan diisi oleh orang-orang atau individu yang profesional sesuai dengan bidangnya. Atau apakah memang kabinet second ini dimaksudkan atau ditujukan untuk hal-hal seperti itu? Atau memang justru hal ini menjadi salah satu juga bagian untuk mengakomodasi banyak pihak ataupun dalih dan gimmick dari kabinet second sendiri? Ya, soal ini tentu saya punya analisa sendiri yang sering Hmm. saya sampaikan di banyak media, baik dalam setiap penyusunan kabinet pemerintah baru. Setidaknya dari hasil analisa saya atau pendapat saya ada tiga mekanisme rekrutmen menteri yang berdasarkan eh, tiga faktor. Pertama, faktor basis meritokrasi, yakni rekrutmen berbasis kompetensi, pengalaman, rekam jejak, integritas, dan lainnya, dan sebagainya. Itu yang kemudian disebut profesional. Kedua, rekrutmen menteri berbasis akomodasi politik, yaitu rekrutmen menteri sebagai alat untuk memberi ruang atau mengakomodasi kekuatan politik yang ingin bergabung dalam pemerintah yang akan dibentuk. Ketiga, yaitu faktor kombinasi antara basis meritokrasi dan basis akomodasi politik. Artinya apa? Artinya dari setiap menteri yang dipilih tentu dia merupakan representasi kekuatan politik, misalnya partai politik, dan juga memiliki kompetensi pengalaman di bidang tertentu yang itu akan menunjang ketika terpilih menjadi menteri.
Dari itu semua maka kita bisa melihat apakah kemudian eh, men- eh, kap- wacana yakin kabinet yang akan dibentuk Prabowo Gibran ini sekedar wacana atau kemudian realistis. Secara realitas politik pembentukan yakin kabinet ini bisa dikatakan hampir mustahil atau sekedar ilusi politik saja. Namun demikian, yang mungkin adalah basis kombinasi politik, kombinasi antara basis meritokrasi dan basis kekuatan akomodasi politik, sehingga meskipun ini akomodasi politik juga tidak mengabaikan faktor kompetensi dari setiap menteri yang ditunjuk untuk duduk di jabatan kementerian atau setingkat kementerian. Artinya kalau dilihat dari pendefinisian yakin kabinet profesional murni tanpa kekuatan partai politik, saya kira ini sebuah ilusi politik. Tetapi kalau kemudian ini kita definisikan sebagai yakin kabinet berasal dari orang profesional, bisa benar ketika faktor-faktor akomodasi politik yang merepresentasikan kekuatan politik itu dimasukkan kategori tersebut. Saya kira itu Mbak, soal wacana yakin kabinet yang mengemuka di beberapa hari terakhir ini. Baik, namun apakah menurut Bang Arif sendiri dengan dibentuknya kabinet Selken ini berarti Prabowo mengabaikan hingga merendahkan kadar partai meskipun memang disebut bisa juga berasal dari kalangan parpol? Ya, saya kira tidak merendahkan partai politik, karena partai politik selain sebagai alat artikulasi politik juga merupakan alat kaderisasi politik. Sehingga tantangan partai politik adalah melakukan kaderisasi, tidak hanya kaderisasi politik, tetapi juga kaderisasi profesional. Artinya partai politik juga harus mengkader orang-orang profesional yang kemudian melek politik dan kemudian siap didistribusikan ketika harus menunjuk kader-kadernya untuk diduduk di jabatan-jabatan strategis, misalnya menteri. Karena itu apa yang disampaikan Prabowo Subianto itu saya kira sebagai jalan kompromi antara keinginan untuk membentuk yakin kabinet yang profesional dengan realitas politik yang multi partai, sehingga mau tidak mau harus melakukan akomodasi politik. Mhm. Lalu Bang, dengan adanya kabinet Zaken dan kabinet gemuk ini begitu ya, apakah gerak pemerintah ini semakin lincah atau justru sebaliknya gerak kabinet akan melambat begitu ya, mengingat penambahan kementerian justru memperpanjang rantai birokrasi dan menambah beban dari operasional? Ya, saya kira kalau dilihat dari sejauh mana kinerja pemerintah, apakah akan semakin lambat atau semakin lincah, Mhm. tentu semakin bertambahnya kementerian dan kekuatan politik yang masuk, eh, dampaknya kemudian harus melakukan konsolidasi dan komunikasi dengan banyak kekuatan politik, dengan banyak kementerian yang ada, sehingga tentu itu akan sedikit akan menghambat dari kinerja pemerintah. Dampaknya adalah ke pemerintah ke depan tidak lincah karena terlalu gemuk. Oke, untuk keuntungan kabinet Zaken sendiri seperti yang kita ketahui ya, bahwa kursi menteri pastinya akan diisi oleh orang-orang profesional yang sesuai dengan bidangnya. Namun sebenarnya apa saja Bang kelemahan dari kabinet Zaken tersebut? Ya, kalau kementerian yang diisi oleh profesional murni itu tentu memiliki keuntungan, di mana orang yang ditunjuk adalah orang-orang yang kompeten, memiliki pengalaman dan memiliki reputasi. Tetapi kelemahannya adalah di tengah sistem multipartai hari ini, meskipun kita menganut presidensialisme, tetapi beraroma multipartai. Karena itu, ketika tidak melakukan akomodasi politik, maka pemerintah yang dibangun potensial terciptanya instabilitas politik. Instabilitas politik bisa terganggu misalnya ketika pemerintah tidak memiliki dukungan di parlemen 50% plus satu, akan diganjal dan dihambat ketika membuat program maupun kebijakan di DPR. Ini nilai kurangnya ketika yakin kabinet eh, murni di tengah sistem politik yang multipartai. Hmm. Bang Arif, pada era pemerintahan Joko Widodo dulu sempat juga digulirkan begitu ya, diusulkan bahwa Jokowi harus atau
agar bisa untuk membentuk kabinet Zaken. Sementara sekarang Prabowo di masa kepemimpinan awalnya ini sebelum dilantik, Prabowo sudah membentuk atau sudah menganulir uh, dari kabinet Zaken tersebut. Bagaimana menurut Bang Arif sendiri melihat hal tersebut Kalau dari cuma Jokowi? Mm-mm. Jokowi dulu juga menjanjikan bagaimana akan membentuk kabinet profesional, yakin kabinet, tetapi Mm-mm. faktanya tidak harus berbenturan dengan realitas politik. Karena itu Jokowi juga tidak bisa menunaikan janjinya untuk membentuk kabinet profesional seperti di eh, pemerintah 2014-2019 dan juga makin akomodatif di pemerintah 2019-2024. Wacana yakin kabinet itu adalah wacana yang bagus, tetapi dalam konteks politik Indonesia sekedar ilusi politik saja karena tidak berbasis pada realitas politik yang ada. Siapapun jadi presiden, saya kira akan melakukan akomodasi politik dalam formasi kabinet untuk menciptakan stabilitas politik dan dukungan dari partai politik di Senayan sehingga kebijakan dan program-programnya tidak diganjal dan dihambat oleh para wakilnya di DPR. Bang Arif, kabinet Zaken ini juga sejatinya pernah dilakukan begitu ya di era Soekarno, namun hanya berumur sekira cuma 1 tahun. Apakah nasib ini juga akan terjadi di era pemerintahan Prabowo jika memang janji Prabowo ini akan direalisasikan untuk membentuk kabinet Zaken? Ya, saya kira akan bernasib serupa seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kelemahannya dari yakin kabinet ini kekuatan pemerintah menjadi lemah, potensi terjadi instabilitas politik. Tetapi saya tidak yakin Prabowo Subianto akan menyusun yakin kabinet yang hanya melihat faktor kompetensi dan mengabaikan faktor akomodasi politik. Kita tahu misalnya kasak-kusuk partai politik telah menyodorkan kader-kadernya untuk duduk di kementerian atau setingkat kementerian. Itu artinya gejala yang ada yakin kabinet dalam arti yakin kabinet murni atau profesional tanpa akomodasi politik hampir mustahil juga akan dilakukan oleh Pak Prabowo dan Gibran Rakabuming. Baik, Bang Arif, PDIP mendukung ide Prabowo begitu ya terkait kabinet Zaken. Apakah ini juga menjadi isyarat bahwa PDIP akan bergabung ke pemerintahan Prabowo Gibran yang kini posisinya partai berkepala banteng ini justru sebagai oposisi? Ya, soal dukungan PDI pada bergabungnya PDI di pemerintah atau berada di luar pemerintah memang menjadi tema menarik politik belakangan ini mengingat Hmm. relasi PDIP dengan Joko Widodo hari ini memburuk dan terjadi konflik terbuka. Padahal kita tahu bahwa Prabowo Gibran didukung penuh oleh Jokowi, bahkan anaknya Gibran Rakabuming menjadi calon wakil presidennya Prabowo Subianto. Karena itu apakah PDIP atau masuk di pemerintah Jokowi atau tidak? Hari ini kalau kita lihat misalnya jika Pak Jokowi masuk memiliki peran yang signifikan, tentu PDIP besar kemungkinan tidak akan masuk di kabinet. Tetapi kalau kemudian dilihat PDIP, peran Jokowi ini terbatas, tentu akan menjadi pertimbangan PDIP untuk masuk di kabinet dan bergabung di pemerintah Prabowo ke depan. Baik, yang terakhir sebagai closing statement juga kami meminta untuk Bang Arif menyampaikan pendapatnya tentang kabinet Zaken. Seperti apa yang sejatinya harus dilakukan oleh pemerintahan Prabowo agar kabinet Zaken ini berjalan dengan semestinya? Ya, wacana kabinet yakin adalah wacana bagus, tetapi harus diingat di tengah sistem multipartai hari ini tidak ada kekuatan politik yang mendukung pemerintah tanpa dalam tanda petik meminta jatah konsesi politik. Karena itu mau tidak mau setiap pemerintah atau setiap presiden terpilih harus melakukan akomodasi politik. Tetapi yang harus digarisbawahi bahwa akomodasi politik di tengah sistem multipartai hari ini saya kira bukan sesuatu perbuatan yang diharamkan, melainkan bagaimana melakukan akomodasi politik tanpa mengabaikan faktor integritas, faktor kompetensi, faktor reputasi,
faktor pengalaman dan lainnya dan sebagainya. Jadi ketika itu bisa dilakukan, maka meskipun bukan kabinet meskipun akomodasi politik, tetapi juga tidak mengabaikan faktor kompetensi profesional dan pengalaman. Dan karena itu kinerja pemerintah ke depan dengan didukung oleh menteri-menteri yang profesional, meskipun juga mewakili unsur kekuatan politik, tentu akan menunjukkan atau bisa bekerja secara maksimal sehingga akan sukses mengantarkan apa yang menjadi janji dan harapan Prabowo Gibran pada Pilpres kemarin. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dikabarkan akan membentuk kabinet Saken di era pemerintahannya. Tak hanya itu, Prabowo Gibran juga disebut akan menambah jumlah kementerian dalam kabinetnya. Seperti yang kita ketahui bahwa kabinet Saken akan diisi oleh individu-individu yang berkompeten di bidangnya, meski mereka juga bisa diajukan oleh partai politik. Kini Prabowo sedang merampungkan komposisi menteri di kabinetnya sebelum pelantikan pada 20 Oktober 2024 mendatang. Namun apakah benar kabinet Saken ini dibentuk untuk kepentingan negara ataupun justru sebaliknya hanya sebagai gimmick hingga dalih bagi-bagi kekuasaan? Hari ini kita akan membahasnya bersama Direktur Eksekutif Skala Data Indonesia, ada Arief Nurul Imam. Kita sapa terlebih dahulu di sana. Sudah tergabung bersama kami melalui panggilan Zoom. Ada Bang Arief. Halo Bang Arief, apa kabar? Halo Mbak, kabar baik, Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah Bang Arief, seperti yang tadi sudah saya sampaikan begitu ya. Bagaimana pandangan Bang Arief sendiri saat Prabowo dan Gibran ingin membentuk kabinet Saken di era pemerintahannya? Iya, saya kira wacana Zakan kabinet itu hampir muncul dalam setiap kepemimpinan baru, terutama sejak reformasi digulirkan. Setiap pemimpin hasil pemilihan presiden hampir semua menggulirkan wacana Yakin kabinet. Namun demikian, apakah wacana Yakin kabinet di tengah situasi politik Indonesia hari ini itu realistis dan dengan situasi politik hari ini? Ini tentu yang menjadi pertanyaan. Jika kemudian kita melihat realitas politik hari ini yang multi partai dan ada semangat dari Pak Prabowo Subianto untuk melakukan konsolidasi dengan diksi persatuan semua kekuatan politik bangsa, maka potensi terjadinya Yakin kabinet atau kabinet yang diisi oleh profesional dan berkompeten, tentu ini akan menjadi sebuah tantangan berat, dan karena itu potensi Yakin kabinet secara murni atau secara total saya kira hampir mustahil. Sebelum kita membicarakan kabinet Saken ini lebih dalam lagi, Prabowo juga dikabarkan ini Bang akan menambah jumlah kementerian dalam kabinet pemerintahannya begitu ya menjadi 44 kementerian. Bagaimana Bang Arief sendiri melihat kabinet gemuk ini, apakah efisien atau tidak dalam artian apakah ini sebagai bagi-bagi kekuasaan begitu? Ya, kalau isu yang beredar, Kabinet Prabowo Gibran akan menambah kementerian atau badan setingkat kementerian, di mana isu yang beredar terdapat 44 badan dan kementerian. Karena itu, jika itu benar dengan adanya 44 kementerian, artinya terjadi pembengkakan kementerian atau lembaga setingkat negeri yang dampaknya tentu akan menyangkut banyak hal, mulai dari soal efisiensi, anggaran, kinerja, dan lainnya, dan sebagainya. Apakah ini bermaksud untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas dalam mewujudkan program Prabowo Gibran? Tentu ini juga masih kita lihat sejauh mana dari kementerian-kementerian yang kemudian disorongkan oleh Prabowo Gibran ke depan. Kedua, apakah ini juga bagian akomodasi politik? Dengan penambahan kementerian tersebut, tentu selain faktor mempertimbangkan kebutuhan terhadap program dan visi misi dari Prabowo Gibran, tentu tidak lepas dari faktor akomodasi politik agar menambah ruang politik bagi kekuatan politik yang akan masuk memperkuat kabinet pemerintah Prabowo Gibran, baik itu dari partai politik pendukung ataupun partai politik pengusung.
partai politik pengusung yang dalam Pilpres kemarin mengusung misal seperti Gerindra, Golkar, Pan, Demokrat, Prima, Gelora, PSI, dan ada juga tambahan dari partai pendukung yang potensi masuk seperti Nasdem, PKB, dan PKS. Tentu juga ada potensi dari Partai Perindo yang meskipun tidak lolos di parlemen, ini juga rumornya akan masuk. Dari itu semua, maka penambahan kursi kabinet ini juga beraroma untuk bagian eh, melakukan akomodasi politik. Hmm. Apakah itu juga berlaku, Bang, untuk Kabinet Slaken begitu ya? Karena Kabinet Slaken ini akan diisi oleh orang-orang atau individu yang profesional sesuai dengan bidangnya. Atau apakah memang Kabinet Slaken ini dimaksudkan atau ditujukan untuk hal-hal seperti itu? Atau memang justru hal ini menjadi salah satu juga bagian untuk mengakomodasi banyak pihak ataupun dalih dan gimmick dari Kabinet Slaken sendiri? Ya, soal ini tentu saya punya analisa sendiri yang sering Hmm. saya sampaikan di banyak media, baik dalam setiap penyusunan kabinet pemerintah baru. Setidaknya dari hasil analisa saya atau pendapat saya ada tiga mekanisme rekrutmen menteri yang berdasarkan eh, tiga faktor. Pertama, faktor basis meritokrasi, yakni rekrutmen berbasis kompetensi, pengalaman, rekam jejak, integritas, dan lainnya, dan sebagainya. Itu yang kemudian disebut profesional. Kedua, rekrutmen menteri berbasis akomodasi politik, yaitu rekrutmen menteri sebagai alat untuk memberi ruang atau mengakomodasi kekuatan politik yang ingin bergabung dalam pemerintah yang akan dibentuk. Ketiga yaitu faktor kombinasi antara basis meritokrasi dan basis akomodasi politik. Artinya apa? Artinya dari setiap menteri yang dipilih tentu dia merupakan representasi kekuatan politik, misalnya partai politik, dan juga memiliki kompetensi pengalaman di bidang tertentu yang itu akan menunjang ketika terpilih menjadi menteri. Dari itu semua maka kita bisa melihat apakah kemudian eh, men, eh, kap- wacana yakin kabinet yang akan dibentuk Prabowo Gibran ini sekedar wacana atau kemudian realistis. Secara realitas politik pembentukan yakin kabinet ini bisa dikatakan hampir mustahil atau sekedar ilusi politik saja. Namun demikian, yang mungkin adalah basis kombinasi politik, kombinasi antara basis meritokrasi dan basis kekuatan akomodasi politik, sehingga meskipun ini akomodasi politik juga tidak mengabaikan faktor kompetensi dari setiap menteri yang ditunjuk untuk duduk di jabatan kementerian atau setingkat kementerian. Artinya kalau dilihat dari pendefinisian yakin kabinet profesional murni tanpa kekuatan partai politik, saya kira ini sebuah ilusi politik. Tetapi kalau kemudian ini kita definisikan sebagai yakin kabinet berasal dari orang profesional, bisa benar ketika faktor-faktor akomodasi politik yang merepresentasikan kekuatan politik itu dimasukkan kategori tersebut. Saya kira itu Mbak soal wacana yakin kabinet yang mengemuka di beberapa hari terakhir ini. Baik. Namun apakah menurut Bang Arif sendiri dengan dibentuknya Kabinet Slaken ini berarti Prabowo mengabaikan hingga merendahkan kadar partai meskipun memang disebut bisa juga berasal dari kalangan parpol? Ya, saya kira tidak merendahkan partai politik, karena partai politik selain sebagai alat artikulasi politik juga merupakan alat kaderisasi politik. Sehingga tantangan partai politik adalah melakukan kaderisasi, tidak hanya kaderisasi politik, tetapi juga kaderisasi profesional. Artinya partai politik juga harus mengkader orang-orang profesional yang kemudian melek politik dan kemudian siap didistribusikan ketika harus menunjuk kader-kadernya untuk diduduk di jabatan-jabatan strategis, misalnya menteri. Karena itu
Apa yang disampaikan Prabowo Subianto itu saya kira sebagai jalan kompromi antara keinginan untuk membentuk yakin kabinet yang profesional dengan realitas politik yang multipartai sehingga mau tidak mau harus melakukan akomodasi politik. Mhm. Lalu Bang, dengan adanya Kabinet Zaken dan Kabinet Gemuk ini begitu ya, apakah gerak pemerintah ini semakin lincah atau justru sebaliknya gerak kabinet akan melambat begitu ya, mengingat penambahan kementerian justru memperpanjang rantai birokrasi dan menambah beban dari operasional. Ya, saya kira kalau dilihat dari sejauh mana kinerja pemerintah, apakah akan semakin lambat atau semakin lincah, Mhm. tentu semakin bertambahnya kementerian dan kekuatan politik yang masuk, dampaknya kemudian harus melakukan konsolidasi dan komunikasi dengan banyak kekuatan politik, dengan banyak kementerian yang ada, sehingga tentu itu akan sedikit akan menghambat dari kinerja pemerintah. Dampaknya adalah ke pemerintah ke depan tidak lincah karena terlalu gemuk. Oke, untuk keuntungan Kabinet Zaken sendiri seperti yang kita ketahui ya, bahwa kursi menteri pastinya akan diisi oleh orang-orang profesional yang sesuai dengan bidangnya. Namun sebenarnya apa saja Bang kelemahan dari Kabinet Zaken tersebut? Ya, kalau kementerian yang diisi oleh profesional murni itu tentu memiliki keuntungan di mana orang yang ditunjuk adalah orang-orang yang kompeten, memiliki pengalaman dan memiliki reputasi. Tetapi kelemahannya adalah di tengah sistem multipartai hari ini, meskipun kita menganut presidensialisme, tetapi beraroma multipartai. Karena itu, ketika tidak melakukan akomodasi politik, maka pemerintah yang dibangun potensial terciptanya instabilitas politik. Instabilitas politik bisa terganggu misalnya ketika pemerintah tidak memiliki dukungan di parlemen 50% plus satu akan diganjal dan dihambat ketika membuat program maupun kebijakan di DPR. Ini nilai kurangnya ketika yakin kabinet eh, murni di tengah sistem politik yang multipartai. Hmm. Bang Arief, pada era pemerintahan Joko Widodo dulu sempat juga digulirkan begitu ya, diusulkan bahwa Jokowi harus atau agar bisa untuk membentuk kabinet Zaken. Sementara sekarang Prabowo di masa kepemimpinan awalnya ini sebelum dilantik, Prabowo sudah membentuk atau sudah menganulir uh, dari kabinet Zaken tersebut. Bagaimana menurut Bang Arief sendiri melihat hal tersebut dari Kalau cuma Jokowi? Mm-mm. Jokowi dulu juga menjanjikan bagaimana akan membentuk kabinet profesional, yakin kabinet, tetapi Mm-mm. faktanya tidak harus berbenturan dengan realitas politik. Karena itu Jokowi juga tidak bisa menunaikan janjinya untuk membentuk kabinet profesional seperti di eh, pemerintah 2014-2019 dan juga makin akomodatif di pemerintah 2019-2024. Wacana yakin kabinet itu adalah wacana yang bagus, tetapi dalam konteks politik Indonesia sekedar ilusi politik saja karena tidak berbasis pada realitas politik yang ada. Siapapun jadi presiden, saya kira akan melakukan akomodasi politik dalam formasi kabinet untuk menciptakan stabilitas politik dan dukungan dari partai politik di Senayan sehingga kebijakan dan program-programnya tidak diganjal dan dihambat oleh para wakilnya di DPR. Bang Arief, kabinet Zaken ini juga sejatinya pernah dilakukan begitu ya di era Soekarno, namun hanya berumur sekira cuma 1 tahun. Apakah nasib ini juga akan terjadi di era pemerintahan Prabowo jika memang janji Prabowo ini akan direalisasikan untuk membentuk kabinet Zaken? Ya, saya kira akan bernasib serupa seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kelemahannya dari yakin kabinet ini kekuatan pemerintah menjadi lemah, potensi terjadi instabilitas politik. Tetapi saya tidak yakin Prabowo Subianto akan menyusun yakin kabinet yang hanya melihat faktor kompetensi dan mengabaikan faktor akomodasi politik. Kita tahu misalnya kasak kusuk partai politik telah menyodorkan
kader-kadernya untuk duduk di kementerian atau setingkat kementerian, itu artinya gejala yang ada yakin kabinet dalam arti yakin kabinet murni atau profesional tanpa akomodasi politik hampir mustahil juga akan dilakukan oleh Pak Prabowo dan Gibran Rakabuming. Baik, Bang Arief, PDIP mendukung ide Prabowo begitu ya terkait Kabinet Zaken. Apakah ini juga menjadi isyarat bahwa PDIP akan bergabung ke pemerintahan Prabowo Gibran yang kini posisinya partai berkepala banteng ini justru sebagai oposisi? Ya, soal dukungan PDI pada bergabungnya PDI di pemerintah atau berada di luar pemerintah memang menjadi tema menarik politik belakangan ini mengingat Hmm, relasi PDIP dengan Joko Widodo hari ini memburuk dan terjadi konflik terbuka. Padahal kita tahu bahwa Prabowo Gibran didukung penuh oleh Jokowi, bahkan anaknya Gibran Rakabuming menjadi calon wakil presidennya Prabowo Subianto. Karena itu apakah PDIP atau masuk di pemerintah Jokowi atau tidak? Hari ini kalau kita lihat misalnya jika Pak Jokowi masuk memiliki peran yang signifikan, tentu PDIP besar kemungkinan tidak akan masuk di kabinet. Tetapi kalau kemudian dilihat PDIP peran Jokowi ini terbatas, tentu akan menjadi pertimbangan PDIP untuk masuk di kabinet dan bergabung di pemerintah Prabowo ke depan. baik. Yang terakhir sebagai closing statement juga kami meminta untuk Bang Arief menyampaikan pendapatnya tentang Kabinet Zaken. Seperti apa yang sejatinya harus dilakukan oleh pemerintahan Prabowo agar Kabinet Zaken ini berjalan dengan semestinya? Ya, wacana kabinet yakin adalah wacana bagus, tetapi harus diingat di tengah sistem multipartai hari ini tidak ada kekuatan politik yang mendukung pemerintah tanpa dalam tanda petik meminta jatah konsesi politik. Karena itu mau tidak mau setiap pemerintah atau setiap presiden terpilih harus melakukan akomodasi politik. Tetapi yang harus digarisbawahi bahwa akomodasi politik di tengah sistem multipartai hari ini saya kira bukan sesuatu perbuatan yang diharamkan, melainkan bagaimana melakukan akomodasi politik tanpa mengabaikan faktor integritas, faktor kompetensi, faktor reputasi, faktor pengalaman, dan lainnya dan sebagainya. Jadi ketika itu bisa dilakukan, maka meskipun bukan kabinet meskipun akomodasi politik, tetapi juga tidak mengabaikan faktor kompetensi profesional dan pengalaman. Dan karena itu kinerja pemerintah ke depan dengan didukung oleh menteri-menteri yang profesional, meskipun juga mewakili unsur kekuatan politik, tentu akan menunjukkan atau bisa bekerja secara maksimal sehingga akan sukses mengantarkan apa yang menjadi janji dan harapan Prabowo Gibran pada Pilpres kemarin. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dikabarkan akan membentuk Kabinet Zaken di era pemerintahannya. Tak hanya itu, Prabowo Gibran juga disebut akan menambah jumlah kementerian dalam kabinetnya. Seperti yang kita ketahui bahwa Kabinet Zaken akan diisi oleh individu-individu yang berkompeten di bidangnya, meski mereka juga bisa diajukan oleh partai politik. Kini Prabowo sedang merampungkan komposisi menteri di kabinetnya sebelum pelantikan pada 20 Oktober 2024 mendatang. Namun apakah benar Kabinet Zaken ini dibentuk untuk kepentingan negara ataupun justru sebaliknya hanya sebagai gimmick hingga dalih bagi-bagi kekuasaan? Hari ini kita akan membahasnya bersama Direktur Eksekutif Skala Data Indonesia, ada Arief Nurul Imam. Kita sapa terlebih dahulu di sana. Sudah tergabung bersama kami melalui panggilan Zoom. Ada Bang Arief. Halo Bang Arief, apa kabar? Halo Mbak, kabar baik, Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah, Bang Arief, seperti yang tadi sudah saya sampaikan begitu ya. Bagaimana pandangan Bang Arief sendiri saat Prabowo dan Gibran ingin membentuk kabinet Zaken di era pemerintahannya? Iya, saya kira wacana Zakan kabinet itu hampir muncul dalam setiap kepemimpinan baru, terutama sejak reformasi digulirkan. Setiap pemimpin hasil pemilihan presiden hampir semua menggulirkan wacana yakin kabinet.
Namun demikian, apakah wacana yakin kabinet di tengah situasi politik Indonesia hari ini itu realistis dan real dengan situasi politik hari ini? Ini tentu yang menjadi pertanyaan. Jika kemudian kita melihat realitas politik hari ini yang multi partai dan ada semangat dari Pak Prabowo Subianto untuk melakukan konsolidasi dengan diksi persatuan semua kekuatan politik bangsa, maka potensi terjadinya yakin kabinet atau kabinet yang diisi oleh profesional dan berkompeten, tentu ini akan menjadi sebuah tantangan berat, dan karena itu potensi yakin kabinet secara murni atau secara total saya kira hampir mustahil. Hmm. Sebelum kita membicarakan kabinet second ini lebih dalam lagi, Prabowo juga dikabarkan ini Bang akan menambah jumlah kementerian dalam kabinet pemerintahannya begitu ya menjadi 44 kementerian. Bagaimana Bang Arief sendiri melihat kabinet gemuk ini apakah efisien atau tidak dalam artian apakah ini sebagai bagi-bagi kekuasaan begitu? Ya, kalau isu yang beredar, Kabinet Prabowo Gibran akan menambah kementerian atau badan setingkat kementerian, di mana isu yang beredar terdapat 44 badan dan kementerian. Karena itu, jika itu benar dengan adanya 44 kementerian, artinya terjadi pembengkakan kementerian atau lembaga setingkat negeri yang dampaknya tentu akan menyangkut banyak hal, mulai dari soal efisiensi, anggaran, kinerja, dan lainnya, dan sebagainya. Apakah ini bermaksud untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas dalam mewujudkan program Prabowo Gibran? Tentu ini juga masih kita lihat sejauh mana dari kementerian-kementerian yang kemudian disorongkan oleh Prabowo Gibran ke depan. Kedua, apakah ini juga bagian akomodasi politik dengan penambahan kementerian tersebut? Tentu selain faktor mempertimbangkan kebutuhan terhadap program dan visi misi dari Prabowo Gibran, tentu tidak lepas dari faktor akomodasi politik agar menambah ruang politik bagi kekuatan politik yang akan masuk memperkuat kabinet pemerintah Prabowo Gibran, baik itu dari partai politik pendukung ataupun partai politik pengusung. Partai politik pengusung yang dalam Pilpres kemarin mengusung misal seperti Gerindra, Golkar, Pan Demokrat, Prima, Gelora, PSI, dan ada juga tambahan dari partai pendukung yang potensi masuk seperti Nasdem, PKB, dan PKS. Tentu juga ada potensi dari Partai Perindo yang meskipun tidak lolos di parlemen, ini juga rumornya akan masuk. Dari itu semua, maka penambahan kursi kabinet ini juga beraroma untuk bagian eh, melakukan akomodasi politik. Hmm. Apakah itu juga berlaku Bang untuk kabinet second begitu ya? Karena kabinet second ini akan diisi oleh orang-orang atau individu yang profesional sesuai dengan bidangnya. Atau apakah memang kabinet second ini dimaksudkan atau ditujukan untuk hal-hal seperti itu? Atau memang justru hal ini menjadi salah satu juga bagian untuk mengakomodasi banyak pihak ataupun dalih dan gimmick dari kabinet second sendiri? Ya, soal ini tentu saya punya analisa sendiri yang sering saya Mhm. sampaikan di banyak media, baik dalam setiap penyusunan kabinet pemerintah baru. Setidaknya dari hasil analisa saya atau pendapat saya ada tiga mekanisme rekrutmen menteri yang berdasarkan eh, tiga faktor. Pertama, faktor basis meritokrasi, yakni rekrutmen berbasis kompetensi, pengalaman, rekam jejak, integritas, dan lainnya, dan sebagainya. Itu yang kemudian disebut profesional. Kedua, rekrutmen menteri berbasis akomodasi politik, yaitu rekrutmen menteri sebagai alat untuk memberi ruang atau mengakomodasi kekuatan politik yang ingin bergabung
dalam pemerintah yang akan dibentuk. Ketiga yaitu faktor kombinasi antara basis meritokrasi dan basis akomodasi politik. Artinya apa? Artinya dari setiap menteri yang dipilih tentu dia merupakan representasi kekuatan politik, misalnya partai politik, dan juga memiliki kompetensi pengalaman di bidang tertentu yang itu akan menunjang ketika terpilih menjadi menteri. Dari itu semua maka kita bisa melihat apakah kemudian eh, men- eh, kap- wacana yakin kabinet yang akan dibentuk Prabowo Gibran ini sekedar wacana atau kemudian realistis. Secara realitas politik pembentukan yakin kabinet ini bisa dikatakan hampir mustahil atau sekedar ilusi politik saja. Namun demikian, yang mungkin adalah basis kombinasi politik, kombinasi antara basis meritokrasi dan basis kekuatan akomodasi politik, sehingga meskipun ini akomodasi politik juga tidak mengabaikan faktor kompetensi dari setiap menteri yang ditunjuk untuk duduk di jabatan kementerian atau setingkat kementerian. Artinya kalau dilihat dari pendefinisian yakin kabinet profesional murni tanpa kekuatan partai politik, saya kira ini sebuah ilusi politik. Tetapi kalau kemudian ini kita definisikan sebagai yakin kabinet berasal dari orang profesional, bisa benar ketika faktor-faktor akomodasi politik yang merepresentasikan kekuatan politik itu dimasukkan kategori tersebut. Saya kira itu Mbak soal wacana yakin kabinet yang mengemuka di beberapa hari terakhir ini. Baik, namun apakah menurut Bang Arif sendiri dengan dibentuknya Kabinet Second ini berarti Prabowo mengabaikan hingga merendahkan kadar partai meskipun memang disebut bisa juga berasal dari kalangan parpol? Ya, saya kira tidak merendahkan partai politik, karena partai politik selain sebagai alat artikulasi politik juga merupakan alat kaderisasi politik. Sehingga tantangan partai politik adalah melakukan kaderisasi, tidak hanya kaderisasi politik, tetapi juga kaderisasi profesional. Artinya partai politik juga harus mengkader orang-orang profesional yang kemudian melek politik dan kemudian siap didistribusikan ketika harus menunjuk kader-kadernya untuk diduduk di jabatan-jabatan strategis, misalnya menteri. Karena itu apa yang disampaikan Prabowo Subianto itu saya kira sebagai jalan kompromi antara keinginan untuk membentuk yakin kabinet yang profesional dengan realitas politik yang multi partai, sehingga mau tidak mau harus melakukan akomodasi politik. Mhm. Lalu Bang, dengan adanya Kabinet Zaken dan Kabinet Gemuk ini begitu ya, apakah gerak pemerintah ini semakin lincah atau justru sebaliknya gerak kabinet akan melambat begitu ya, mengingat penambahan kementerian justru memperpanjang rantai birokrasi dan menambah beban dari operasional? Ya, saya kira kalau dilihat dari sejauh mana kinerja pemerintah, apakah akan semakin lambat atau semakin lincah, Mhm. tentu semakin bertambahnya kementerian dan kekuatan politik yang masuk, dampaknya kemudian harus melakukan konsolidasi dan komunikasi dengan banyak kekuatan politik, dengan banyak kementerian yang ada, sehingga tentu itu akan sedikit akan menghambat dari kinerja pemerintah. Dampaknya adalah ke pemerintah ke depan tidak lincah karena terlalu gemuk. Oke, untuk keuntungan Kabinet Zaken sendiri seperti yang kita ketahui ya, bahwa kursi menteri pastinya akan diisi oleh orang-orang profesional yang sesuai dengan bidangnya. Namun sebenarnya apa saja Bang kelemahan dari Kabinet Zaken tersebut? Ya, kalau kementerian yang diisi oleh profesional murni itu tentu memiliki keuntungan, di mana orang yang ditunjuk adalah orang-orang yang kompeten, memiliki pengalaman dan memiliki reputasi. Tetapi kelemahannya adalah di tengah sistem multipartai hari ini, meskipun kita menganut presidensialisme, tetapi beraroma multipartai. Karena itu, ketika tidak melakukan akomodasi politik, maka pemerintah yang dibangun potensial terciptanya instabilitas politik. Instabilitas politik bisa terganggu misalnya ketika
pemerintah tidak memiliki dukungan di parlemen 50% plus satu akan diganjal dan dihambat ketika membuat program maupun kebijakan di DPR. Ini nilai kurangnya ketika yakin kabinet eh, murni di tengah sistem politik yang multi partai. Hmm. Bang Arif, pada era pemerintahan Joko Widodo dulu sempat juga digulirkan begitu ya, diusulkan bahwa Jokowi harus atau agar bisa untuk membentuk kabinet second. Sementara sekarang Prabowo di masa kepemimpinan awalnya ini sebelum dilantik, Prabowo sudah membentuk atau sudah menganulir uh, dari kabinet second tersebut. Bagaimana menurut Bang Arif sendiri melihat hal tersebut Kalau dari cuma Jokowi? Mm-mm. Jokowi dulu juga menjanjikan bagaimana akan membentuk kabinet profesional, yakin kabinet, tetapi Mm-mm. faktanya tidak harus berbenturan dengan realitas politik. Karena itu Jokowi juga tidak bisa menunaikan janjinya untuk membentuk kabinet profesional seperti di eh, pemerintah 2014-2019 dan juga makin akomodatif di pemerintah 2019-2024. Wacana yakin kabinet itu adalah wacana yang bagus, tetapi dalam konteks politik Indonesia sekedar ilusi politik saja karena tidak berbasis pada realitas politik yang ada. Siapapun jadi presiden, saya kira akan melakukan akomodasi politik dalam formasi kabinet untuk menciptakan stabilitas politik dan dukungan dari partai politik di Senayan sehingga kebijakan dan program-programnya tidak diganjal dan dihambat oleh para wakilnya di DPR. Bang Arif, kabinet second ini juga sejatinya pernah dilakukan begitu ya di era Soekarno, namun hanya berumur sekira cuma 1 tahun. Apakah nasib ini juga akan terjadi di era pemerintahan Prabowo jika memang janji Prabowo ini akan direalisasikan untuk membentuk kabinet second? Ya, saya kira akan bernasib serupa seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kelemahannya dari yakin kabinet ini kekuatan pemerintah menjadi lemah, potensi terjadi instabilitas politik. Tetapi saya tidak yakin Prabowo Subianto akan menyusun yakin kabinet yang hanya melihat faktor kompetensi dan mengabaikan faktor akomodasi politik. Kita tahu misalnya kasak-kusuk partai politik telah menyodorkan kader-kadernya untuk duduk di kementerian atau setingkat kementerian. Itu artinya gejala yang ada yakin kabinet dalam arti yakin kabinet murni atau profesional tanpa akomodasi politik hampir mustahil juga akan dilakukan oleh Pak Prabowo dan Gibran Rakabuming. Baik, Bang Arif, PDIP mendukung ide Prabowo begitu ya terkait kabinet second. Apakah ini juga menjadi isyarat bahwa PDIP akan bergabung ke pemerintahan Prabowo Gibran yang kini posisinya partai berkepala banteng ini justru sebagai oposisi? Ya, soal dukungan PDI pada bergabungnya PDI di pemerintah atau berada di luar pemerintah memang menjadi tema menarik politik belakangan ini mengingat Hmm. relasi PDIP dengan Joko Widodo hari ini memburuk dan terjadi konflik terbuka. Padahal kita tahu bahwa Prabowo Gibran didukung penuh oleh Jokowi, bahkan anaknya Gibran Rakabuming menjadi calon wakil presidennya Prabowo Subianto. Karena itu apakah PDIP atau masuk di pemerintah Jokowi atau tidak? Hari ini kalau kita lihat misalnya jika Pak Jokowi masuk memiliki peran yang signifikan, tentu PDIP besar kemungkinan tidak akan masuk di kabinet. Tetapi kalau kemudian dilihat PDIP, peran Jokowi ini terbatas, tentu akan menjadi pertimbangan PDIP untuk masuk di kabinet dan bergabung di pemerintah Prabowo ke depan. Baik, yang terakhir sebagai closing statement juga kami meminta untuk Bang Arif menyampaikan pendapatnya tentang kabinet second. Seperti apa yang sejatinya harus dilakukan oleh pemerintahan Prabowo agar kabinet second ini berjalan dengan semestinya? Ya, wacana kabinet yakin adalah wacana bagus, tetapi harus diingat di tengah sistem multipartai hari ini,
tidak ada kekuatan politik yang mendukung pemerintah tanpa dalam tanda petik meminta jatah konsesi politik. Karena itu mau tidak mau setiap pemerintah atau setiap presiden terpilih harus melakukan akomodasi politik. Tetapi yang harus digarisbawahi bahwa akomodasi politik di tengah sistem multipartai hari ini saya kira bukan sesuatu perbuatan yang diharamkan, melainkan bagaimana melakukan akomodasi politik tanpa mengabaikan faktor integritas, faktor kompetensi, faktor reputasi, faktor pengalaman, dan lainnya, dan sebagainya. Jadi, ketika itu bisa dilakukan, maka meskipun bukan kabinet profesor, meskipun akomodasi politik, tetapi juga tidak mengabaikan faktor kompetensi profesional dan pengalaman. Dan karena itu, kinerja pemerintah ke depan dengan didukung oleh menteri-menteri yang profesional, meskipun juga mewakili unsur kekuatan politik, tentu akan menunjukkan atau bisa bekerja secara maksimal sehingga akan sukses mengantarkan apa yang menjadi janji dan harapan Prabowo Gibran pada Pilpres kemarin. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dikabarkan akan membentuk kabinet Saken di era pemerintahannya. Tak hanya itu, Prabowo Gibran juga disebut akan menambah jumlah kementerian dalam kabinetnya. Seperti yang kita ketahui bahwa kabinet Saken akan diisi oleh individu-individu yang berkompeten di bidangnya, meski mereka juga bisa diajukan oleh partai politik. Kini Prabowo sedang merampungkan komposisi menteri di kabinetnya sebelum pelantikan pada 20 Oktober 2024 mendatang. Namun apakah benar kabinet Saken ini dibentuk untuk kepentingan negara ataupun justru sebaliknya hanya sebagai gimmick hingga dalih bagi-bagi kekuasaan? Hari ini kita akan membahasnya bersama Direktur Eksekutif Skala Data Indonesia, ada Arief Nurul Imam. Kita sapa terlebih dahulu di sana. Sudah tergabung bersama kami melalui panggilan Zoom. Ada Bang Arief. Halo Bang Arief, apa kabar? Halo Mbak, kabar baik, Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah Bang Arief, seperti yang tadi sudah saya sampaikan begitu ya. Bagaimana pandangan Bang Arief sendiri saat Prabowo dan Gibran ingin membentuk kabinet Saken di era pemerintahannya? Iya, saya kira wacana Zakan kabinet itu hampir muncul dalam setiap kepemimpinan baru, terutama sejak reformasi digulirkan. Setiap pemimpin hasil pemilihan presiden hampir semua menggulirkan wacana Yakin kabinet. Namun demikian, apakah wacana Yakin kabinet di tengah situasi politik Indonesia hari ini itu realistis dan real dengan situasi politik hari ini? Ini tentu yang menjadi pertanyaan. Jika kemudian kita melihat realitas politik hari ini yang multi partai dan ada semangat dari Pak Prabowo Subianto untuk melakukan konsolidasi dengan diksi persatuan semua kekuatan politik bangsa, maka potensi terjadinya Yakin kabinet atau kabinet yang diisi oleh profesional dan berkompeten, tentu ini akan menjadi sebuah tantangan berat, dan karena itu potensi Yakin kabinet secara murni atau secara total saya kira hampir mustahil. Sebelum kita membicarakan kabinet Saken ini lebih dalam lagi, Prabowo juga dikabarkan ini Bang akan menambah jumlah kementerian dalam kabinet pemerintahannya begitu ya menjadi 44 kementerian. Bagaimana Bang Arief sendiri melihat kabinet gemuk ini, apakah efisien atau tidak dalam artian apakah ini sebagai bagi-bagi kekuasaan begitu? Ya, kalau isu yang beredar, Kabinet Prabowo Gibran akan menambah kementerian atau badan setingkat kementerian, di mana isu yang beredar terdapat 44 badan dan kementerian. Karena itu, jika itu benar dengan adanya 44 kementerian, artinya terjadi pembengkakan kementerian atau lembaga setingkat negeri yang dampaknya tentu akan menyangkut banyak hal, mulai dari soal efisiensi, anggaran, kinerja, dan lainnya, dan sebagainya. Apakah ini bermaksud untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas dalam mewujudkan program Prabowo Gibran? Tentu ini juga masih kita lihat sejauh mana dari kementerian-kementerian yang kemudian disorongkan oleh Prabowo Gibran ke depan.
Kedua, apakah ini juga bagian akomodasi politik dengan penambahan kementerian tersebut? Tentu selain faktor mempertimbangkan kebutuhan terhadap program dan visi misi dari Prabowo Gibran, tentu tidak lepas dari faktor akomodasi politik agar menambah ruang politik bagi kekuatan politik yang akan masuk memperkuat kabinet pemerintah Prabowo Gibran, baik itu dari partai politik pendukung ataupun partai politik pengusung. Partai politik pengusung yang dalam Pilpres kemarin mengusung misal seperti Gerindra, Golkar, Pan Demokrat, Prima, Gelora, PSI, dan ada juga tambahan dari partai pendukung yang potensi masuk seperti Nasdem, PKB, dan PKS. Tentu juga ada potensi dari Partai Perindo yang meskipun tidak lolos di parlemen, ini juga rumornya akan masuk. Dari itu semua, maka penambahan kursi kabinet ini juga beraroma untuk bagian eh, melakukan akomodasi politik. Hmm. Apakah itu juga berlaku Bang untuk kabinet Slaken begitu ya? Karena kabinet Slaken ini akan diisi oleh orang-orang atau individu yang profesional sesuai dengan bidangnya. Atau apakah memang kabinet Slaken ini dimaksudkan atau ditujukan untuk hal-hal seperti itu? Atau memang justru hal ini menjadi salah satu juga bagian untuk mengakomodasi banyak pihak ataupun dalih dan gimmick dari kabinet Slaken sendiri? Ya, soal ini tentu saya punya analisa sendiri yang sering Hmm. saya sampaikan di banyak media, baik dalam setiap penyusunan kabinet pemerintah baru. Setidaknya dari hasil analisa saya atau pendapat saya ada tiga mekanisme rekrutmen menteri yang berdasarkan eh, tiga faktor. Pertama, faktor basis meritokrasi, yakni rekrutmen berbasis kompetensi, pengalaman, rekam jejak, integritas, dan lainnya, dan sebagainya. Itu yang kemudian disebut profesional. Kedua, rekrutmen menteri berbasis akomodasi politik, yaitu rekrutmen menteri sebagai alat untuk memberi ruang atau mengakomodasi kekuatan politik yang ingin bergabung dalam pemerintah yang akan dibentuk. Ketiga yaitu faktor kombinasi antara basis meritokrasi dan basis akomodasi politik. Artinya apa? Artinya dari setiap menteri yang dipilih tentu dia merupakan representasi kekuatan politik, misalnya partai politik, dan juga memiliki kompetensi pengalaman di bidang tertentu yang itu akan menunjang ketika terpilih menjadi menteri. Dari itu semua maka kita bisa melihat apakah kemudian eh, men, eh, kap, wacana yakin kabinet yang akan dibentuk Prabowo Gibran ini sekedar wacana atau kemudian realistis. Secara realitas politik pembentukan yakin kabinet ini bisa dikatakan hampir mustahil atau sekedar ilusi politik saja. Namun demikian, yang mungkin adalah basis kombinasi politik, kombinasi antara basis meritokrasi dan basis kekuatan akomodasi politik, sehingga meskipun ini akomodasi politik juga tidak mengabaikan faktor kompetensi dari setiap menteri yang ditunjuk untuk duduk di jabatan kementerian atau setingkat kementerian. Artinya kalau dilihat dari pendefinisian yakin kabinet profesional murni tanpa kekuatan partai politik, saya kira ini sebuah ilusi politik. Tetapi kalau kemudian ini kita definisikan sebagai yakin kabinet berasal dari orang profesional, bisa benar ketika faktor-faktor akomodasi politik yang merepresentasikan kekuatan politik itu dimasukkan kategori tersebut. Saya kira itu Mbak soal wacana yakin kabinet yang mengemuka di beberapa hari terakhir ini. Baik, namun apakah menurut Bang Arif sendiri dengan dibentuknya Kabinet Slaken ini berarti Prabowo mengabaikan hingga merendahkan kadar partai meskipun memang disebut bisa juga berasal dari kalangan parpol?
Ya, saya kira tidak merendahkan partai politik, karena partai politik selain sebagai alat artikulasi politik juga merupakan alat kaderisasi politik. Sehingga tantangan partai politik adalah melakukan kaderisasi, tidak hanya kaderisasi politik, tetapi juga kaderisasi profesional. Artinya partai politik juga harus mengkader orang-orang profesional yang kemudian melek politik dan kemudian siap didistribusikan ketika harus menunjuk kader-kadernya untuk diduduk di jabatan-jabatan strategis, misalnya menteri. Karena itu, apa yang disampaikan Prabowo Subianto itu saya kira sebagai jalan kompromi antara keinginan untuk membentuk yakin kabinet yang profesional dengan realitas politik yang multipartai, sehingga mau tidak mau harus melakukan akomodasi politik. Mhm. Lalu Bang, dengan adanya Kabinet Zaken dan Kabinet Gemuk ini begitu ya, apakah gerak pemerintah ini semakin lincah atau justru sebaliknya, gerak kabinet akan melambat begitu ya, mengingat penambahan kementerian justru memperpanjang rantai birokrasi dan menambah beban dari operasional. Ya, saya kira kalau dilihat dari sejauh mana kinerja pemerintah, apakah akan semakin lambat atau semakin lincah, Mhm. tentu semakin bertambahnya kementerian dan kekuatan politik yang masuk, dampaknya kemudian harus melakukan konsolidasi dan komunikasi dengan banyak kekuatan politik, dengan banyak kementerian yang ada, sehingga tentu itu akan sedikit akan menghambat dari kinerja pemerintah. Dampaknya adalah ke pemerintah ke depan tidak lincah karena terlalu gemuk. Oke, untuk keuntungan Kabinet Zaken sendiri seperti yang kita ketahui ya, bahwa kursi menteri pastinya akan diisi oleh orang-orang profesional yang sesuai dengan bidangnya. Namun sebenarnya apa saja Bang kelemahan dari Kabinet Zaken tersebut? Ya, kalau kementerian yang diisi oleh profesional murni itu tentu memiliki keuntungan di mana orang yang ditunjuk adalah orang-orang yang kompeten, memiliki pengalaman dan memiliki reputasi. Tetapi kelemahannya adalah di tengah sistem multipartai hari ini, meskipun kita menganut presidensialisme, tetapi beraroma multipartai. Karena itu, ketika tidak melakukan akomodasi politik, maka pemerintah yang dibangun potensial terciptanya instabilitas politik. Instabilitas politik bisa terganggu misalnya ketika pemerintah tidak memiliki dukungan di parlemen 50% plus satu, akan diganjal dan dihambat ketika membuat program maupun kebijakan di DPR. Ini nilai kurangnya ketika yakin kabinet eh, murni di tengah sistem politik yang multipartai. Hmm. Bang Arief, pada era pemerintahan Joko Widodo dulu sempat juga digulirkan begitu ya, diusulkan bahwa Jokowi harus atau agar bisa untuk membentuk kabinet Zaken. Sementara sekarang Prabowo di masa kepemimpinan awalnya ini sebelum dilantik, Prabowo sudah membentuk atau sudah menganulir uh, dari kabinet Zaken tersebut. Bagaimana menurut Bang Arief sendiri melihat hal tersebut dari Kalau cuma Jokowi? Mm-mm. Jokowi dulu juga menjanjikan bagaimana akan membentuk kabinet profesional, yakin kabinet, tetapi Mm-mm. faktanya tidak harus berbenturan dengan realitas politik. Karena itu Jokowi juga tidak bisa menunaikan janjinya untuk membentuk kabinet profesional seperti di eh, pemerintah 2014-2019 dan juga makin akomodatif di pemerintah 2019-2024. Wacana yakin kabinet itu adalah wacana yang bagus, tetapi dalam konteks politik Indonesia sekedar ilusi politik saja karena tidak berbasis pada realitas politik yang ada. Siapapun jadi presiden, saya kira akan melakukan akomodasi politik dalam formasi kabinet untuk menciptakan stabilitas politik dan dukungan dari partai politik di Senayan sehingga kebijakan dan program-programnya tidak diganjal dan dihambat oleh para wakilnya di DPR. Bang Arief, kabinet Zaken ini juga sejatinya pernah dilakukan begitu ya di era Soekarno, namun hanya berumur sekira cuma 1 tahun.
Apakah nasib ini juga akan terjadi di era pemerintahan Prabowo jika memang janji Prabowo ini akan direalisasikan untuk membentuk kabinet Zagen? Ya, saya kira akan bernasib serupa seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kelemahannya dari Yakin Kabinet ini kekuatan pemerintah menjadi lemah, potensi terjadi instabilitas politik. Tetapi saya tidak yakin Prabowo Subianto akan menyusun Yakin Kabinet yang hanya melihat faktor kompetensi dan mengabaikan faktor akomodasi politik. Kita tahu misalnya kasak-kusuk partai politik telah menyodorkan kader-kadernya untuk duduk di kementerian atau setingkat kementerian. Itu artinya gejala yang ada yakin kabinet dalam arti yakin kabinet murni atau profesional tanpa akomodasi politik hampir mustahil juga akan dilakukan oleh Pak Prabowo dan Gibran Rakabuming. Baik, Bang Arief, PDIP mendukung ide Prabowo begitu ya terkait kabinet Zagen. Apakah ini juga menjadi isyarat bahwa PDIP akan bergabung ke pemerintahan Prabowo Gibran yang kini posisinya partai berkepala banteng ini justru sebagai oposisi? Ya, soal dukungan PDI pada bergabungnya PDI di pemerintah atau berada di luar pemerintah memang menjadi tema menarik politik belakangan ini mengingat Hmm, relasi PDIP dengan Joko Widodo hari ini memburuk dan terjadi konflik terbuka. Padahal kita tahu bahwa Prabowo Gibran didukung penuh oleh Jokowi, bahkan anaknya Gibran Rakabuming menjadi calon wakil presidennya Prabowo Subianto. Karena itu apakah PDIP atau masuk di pemerintah Jokowi atau tidak? Hari ini kalau kita lihat misalnya jika Pak Jokowi masuk memiliki peran peran yang signifikan, tentu PDIP besar kemungkinan tidak akan masuk di kabinet. Tetapi kalau kemudian dilihat PDIP peran Jokowi ini terbatas, tentu akan menjadi pertimbangan PDIP untuk masuk di kabinet dan bergabung di pemerintah Prabowo ke depan. baik. Yang terakhir sebagai closing statement juga kami meminta untuk Bang Arief menyampaikan pendapatnya tentang kabinet Zagen. Seperti apa yang sejatinya harus dilakukan oleh pemerintahan Prabowo agar kabinet Zagen ini berjalan dengan semestinya? Ya, wacana kabinet yakin adalah wacana bagus, tetapi harus diingat di tengah sistem multipartai hari ini tidak ada kekuatan politik yang mendukung pemerintah tanpa dalam tanda petik meminta jatah konsesi politik. Karena itu mau tidak mau setiap pemerintah atau setiap presiden terpilih harus melakukan akomodasi politik. Tetapi yang harus digarisbawahi bahwa akomodasi politik di tengah sistem multipartai hari ini saya kira bukan sesuatu perbuatan yang diharamkan, melainkan bagaimana melakukan akomodasi politik tanpa mengabaikan faktor integritas, faktor kompetensi, faktor reputasi, faktor pengalaman, dan lainnya, dan sebagainya. Jadi, ketika itu bisa dilakukan, maka meskipun bukan kabinet meskipun akomodasi politik, tetapi juga tidak mengabaikan faktor kompetensi profesional dan pengalaman. Dan karena itu kinerja pemerintah ke depan dengan didukung oleh menteri-menteri yang profesional, meskipun juga mewakili unsur kekuatan politik, tentu akan menunjukkan atau bisa bekerja secara maksimal sehingga akan sukses mengantarkan apa yang menjadi janji dan harapan Prabowo Gibran pada Pilpres kemarin. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dikabarkan akan membentuk kabinet Zagen di era pemerintahannya. Tak hanya itu, Prabowo Gibran juga disebut akan menambah jumlah kementerian dalam kabinetnya. Seperti yang kita ketahui bahwa kabinet Zagen akan diisi oleh individu-individu yang berkompeten di bidangnya, meski mereka juga bisa diajukan oleh partai politik. Kini Prabowo sedang merampungkan komposisi menteri di kabinetnya sebelum pelantikan pada 20 Oktober 2024 mendatang. Namun apakah benar kabinet Zagen ini dibentuk untuk kepentingan negara ataupun justru sebaliknya hanya sebagai gimmick hingga dalih bagi-bagi kekuasaan? Hari ini kita akan membahasnya bersama Direktur Eksekutif Skala Data Indonesia, ada Arief Nurul Imam. Kita sapa terlebih dahulu di sana. Sudah tergabung bersama kami melalui panggilan Zoom. Ada Bang Arief. Halo Bang Arief, apa kabar?
Halo Mbak, kabar baik, Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah Bang Arif seperti yang tadi sudah saya sampaikan begitu ya. Bagaimana pandangan Bang Arif sendiri saat Prabowo dan Gibran ingin membentuk kabinet Saken di era pemerintahannya? Iya, saya kira wacana Zakan kabinet itu hampir muncul dalam setiap kepemimpinan baru, terutama sejak reformasi digulirkan. Setiap pemimpin hasil pemilihan presiden hampir semua menggulirkan wacana Yakin kabinet. Namun demikian, apakah wacana Yakin kabinet di tengah situasi politik Indonesia hari ini itu realistis dan dengan situasi politik hari ini? Ini tentu yang menjadi pertanyaan. Jika kemudian kita melihat realitas politik hari ini yang multi partai dan ada semangat dari Pak Prabowo Subianto untuk melakukan konsolidasi dengan diksi persatuan semua kekuatan politik bangsa, maka potensi terjadinya Yakin kabinet atau kabinet yang diisi oleh profesional dan berkompeten, tentu ini akan menjadi sebuah tantangan berat, dan karena itu potensi Yakin kabinet secara murni atau secara total saya kira hampir mustahil. Hmm. Sebelum kita membicarakan kabinet Saken ini lebih dalam lagi, Prabowo juga dikabarkan ini Bang akan menambah jumlah kementerian dalam kabinet pemerintahannya begitu ya menjadi 44 kementerian. Bagaimana Bang Arif sendiri melihat kabinet gemuk ini apakah efisien atau tidak dalam artian apakah ini sebagai bagi-bagi kekuasaan begitu? Ya, kalau isu yang beredar, Kabinet Prabowo Gibran akan menambah kementerian atau badan setingkat kementerian, di mana isu yang beredar terdapat 44 badan dan kementerian. Karena itu, jika itu benar dengan adanya 44 kementerian, artinya terjadi pembengkakan kementerian atau lembaga setingkat negeri yang dampaknya tentu akan menyangkut banyak hal, mulai dari soal efisiensi, anggaran, kinerja, dan lainnya, dan sebagainya. Apakah ini bermaksud untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas dalam mewujudkan program Prabowo Gibran? Tentu ini juga masih kita lihat sejauh mana dari kementerian-kementerian yang kemudian disorongkan oleh Prabowo Gibran ke depan. Kedua, apakah ini juga bagian akomodasi politik dengan penambahan kementerian tersebut? Tentu selain faktor mempertimbangkan kebutuhan terhadap program dan visi misi dari Prabowo Gibran, tentu tidak lepas dari faktor akomodasi politik agar menambah ruang politik bagi kekuatan politik yang akan masuk memperkuat kabinet pemerintah Prabowo Gibran, baik itu dari partai politik pendukung ataupun partai politik pengusung. Partai politik pengusung yang dalam Pilpres kemarin mengusung misal seperti Gerindra, Golkar, Pan Demokrat, Prima, Gelora, PSI, dan ada juga tambahan dari partai pendukung yang potensi masuk seperti Nasdem, PKB, dan PKS. Tentu juga ada potensi dari Partai Perindo yang meskipun tidak lolos di parlemen, ini juga rumornya akan masuk. Dari itu semua, maka penambahan kursi kabinet ini juga beraroma untuk bagian eh, melakukan akomodasi politik. Hmm. Apakah itu juga berlaku Bang untuk kabinet Saken begitu ya? Karena kabinet Saken ini akan diisi oleh orang-orang atau individu yang profesional sesuai dengan bidangnya. Atau apakah memang kabinet Saken ini dimaksudkan atau ditujukan untuk hal-hal seperti itu? Atau memang justru hal ini menjadi salah satu juga bagian untuk mengakomodasi banyak pihak ataupun dalih dan gimmick dari kabinet Saken sendiri? Ya, soal ini tentu saya punya analisa sendiri yang sering Hmm. saya sampaikan di banyak media, baik dalam setiap penyusunan kabinet pemerintah baru. Setidaknya dari hasil analisa saya atau pendapat saya ada tiga mekanisme rekrutmen menteri yang berdasarkan eh,
tiga faktor. Pertama, faktor basis meritokrasi, yakni rekrutmen berbasis kompetensi, pengalaman, rekam jejak, integritas, dan lainnya, dan sebagainya. Itu yang kemudian disebut profesional. Kedua, rekrutmen menteri berbasis akomodasi politik, yaitu rekrutmen menteri sebagai alat untuk memberi ruang atau mengakomodasi kekuatan politik yang ingin bergabung dalam pemerintah yang akan dibentuk. Ketiga yaitu faktor kombinasi antara basis meritokrasi dan basis akomodasi politik. Artinya apa? Artinya dari setiap menteri yang dipilih tentu dia merupakan representasi kekuatan politik, misalnya partai politik, dan juga memiliki kompetensi pengalaman di bidang tertentu yang itu akan menunjang ketika terpilih menjadi menteri. Dari itu semua maka kita bisa melihat apakah kemudian eh, men, eh, kap- wacana yakin kabinet yang akan dibentuk Prabowo Gibran ini sekedar wacana atau kemudian realistis. Secara realitas politik pembentukan yakin kabinet ini bisa dikatakan hampir mustahil atau sekedar ilusi politik saja. Namun demikian, yang mungkin adalah basis kombinasi politik, kombinasi antara basis meritokrasi dan basis kekuatan akomodasi politik, sehingga meskipun ini akomodasi politik juga tidak mengabaikan faktor kompetensi dari setiap menteri yang ditunjuk untuk duduk di jabatan kementerian atau setingkat kementerian. Artinya kalau dilihat dari pendefinisian yakin kabinet profesional murni tanpa kekuatan partai politik, saya kira ini sebuah ilusi politik. Tetapi kalau kemudian ini kita definisikan sebagai yakin kabinet berasal dari orang profesional, bisa benar ketika faktor-faktor akomodasi politik yang merepresentasikan kekuatan politik itu dimasukkan kategori tersebut. Saya kira itu Mbak soal wacana yakin kabinet yang mengemuka di beberapa hari terakhir ini. Baik, namun apakah menurut Bang Arif sendiri dengan dibentuknya Kabinet Selken ini berarti Prabowo mengabaikan hingga merendahkan kadar partai, meskipun memang disebut bisa juga berasal dari kalangan parpol? Ya, saya kira tidak merendahkan partai politik, karena partai politik selain sebagai alat artikulasi politik juga merupakan alat kaderisasi politik. Sehingga tantangan partai politik adalah melakukan kaderisasi, tidak hanya kaderisasi politik, tetapi juga kaderisasi profesional. Artinya partai politik juga harus mengkader orang-orang profesional yang kemudian melek politik dan kemudian siap didistribusikan ketika harus menunjuk kader-kadernya untuk diduduk di jabatan-jabatan strategis, misalnya menteri. Karena itu apa yang disampaikan Prabowo Subianto itu saya kira sebagai jalan kompromi antara keinginan untuk membentuk yakin kabinet yang profesional dengan realitas politik yang multi partai, sehingga mau tidak mau harus melakukan akomodasi politik. Mhm. Lalu Bang, dengan adanya Kabinet Selken dan Kabinet Gemuk ini begitu ya, apakah gerak pemerintah ini semakin lincah atau justru sebaliknya gerak kabinet akan melambat begitu ya, mengingat penambahan kementerian justru memperpanjang rantai birokrasi dan menambah beban dari operasional? Ya, saya kira kalau dilihat dari sejauh mana kinerja pemerintah, apakah akan semakin lambat atau semakin lincah, Hmm. tentu semakin bertambahnya kementerian dan kekuatan politik yang masuk, dampaknya kemudian harus melakukan konsolidasi dan komunikasi dengan banyak kekuatan politik, dengan banyak kementerian yang ada, sehingga tentu itu akan sedikit akan menghambat dari kinerja pemerintah. Dampaknya adalah ke pemerintah ke depan tidak lincah karena terlalu gemuk. Oke, untuk keuntungan Kabinet Selken sendiri, seperti yang kita ketahui ya, bahwa kursi menteri pastinya akan diisi oleh orang-orang profesional yang sesuai dengan bidangnya. Namun sebenarnya apa saja Bang kelemahan dari Kabinet Selken tersebut? Ya, kalau kementerian yang diisi oleh profesional murni itu tentu
memiliki keuntungan di mana orang yang ditunjuk adalah orang-orang yang kompeten, memiliki pengalaman dan memiliki reputasi. Tetapi kelemahannya adalah di tengah sistem multipartai hari ini, meskipun kita menganut presidensialisme, tetapi beraroma multipartai. Karena itu, ketika tidak melakukan akomodasi politik, maka pemerintah yang dibangun potensial terciptanya instabilitas politik. Instabilitas politik bisa terganggu misalnya ketika pemerintah tidak memiliki dukungan di parlemen 50% plus 1 akan diganjal dan dihambat ketika membuat program maupun kebijakan di DPR. Ini nilai kurangnya ketika yakin kabinet eh, murni di tengah sistem politik yang multipartai. Hmm. Bang Arif, pada era pemerintahan Joko Widodo dulu sempat juga digulirkan begitu ya, diusulkan bahwa Jokowi harus atau agar bisa untuk membentuk kabinet second. Sementara sekarang Prabowo di masa kepemimpinan awalnya ini sebelum dilantik, Prabowo sudah membentuk atau sudah menganulir uh, dari kabinet second tersebut. Bagaimana menurut Bang Arif sendiri melihat hal tersebut Kalau dari cuma Jokowi? Mm-mm. Jokowi dulu juga menjanjikan bagaimana akan membentuk kabinet profesional, yakin kabinet, tetapi Mm-mm. faktanya tidak harus berbenturan dengan realitas politik. Karena itu Jokowi juga tidak bisa menunaikan janjinya untuk membentuk kabinet profesional seperti di eh, pemerintah 2014-2019 dan juga makin akomodatif di pemerintah 2019-2024. Wacana yakin kabinet itu adalah wacana yang bagus, tetapi dalam konteks politik Indonesia sekedar ilusi politik saja karena tidak berbasis pada realitas politik yang ada. Siapapun jadi presiden, saya kira akan melakukan akomodasi politik dalam formasi kabinet untuk menciptakan stabilitas politik dan dukungan dari partai politik di Senayan sehingga kebijakan dan program-programnya tidak diganjal dan dihambat oleh para wakilnya di DPR. Bang Arif, kabinet second ini juga sejatinya pernah dilakukan begitu ya di era Soekarno, namun hanya berumur sekira cuma 1 tahun. Apakah nasib ini juga akan terjadi di era pemerintahan Prabowo jika memang janji Prabowo ini akan direalisasikan untuk membentuk kabinet second? Ya, saya kira akan bernasib serupa seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kelemahannya dari yakin kabinet ini kekuatan pemerintah menjadi lemah, potensi terjadi instabilitas politik. Tetapi saya tidak yakin Prabowo Subianto akan menyusun yakin kabinet yang hanya melihat faktor kompetensi dan mengabaikan faktor akomodasi politik. Kita tahu misalnya kasak-kusuk partai politik telah menyodorkan kader-kadernya untuk duduk di kementerian atau setingkat kementerian. Itu artinya gejala yang ada yakin kabinet dalam arti yakin kabinet murni atau profesional tanpa akomodasi politik hampir mustahil juga akan dilakukan oleh Pak Prabowo dan Gibran Rakabuming. Baik, Bang Arif, PDIP mendukung ide Prabowo begitu ya terkait kabinet second. Apakah ini juga menjadi isyarat bahwa PDIP akan bergabung ke pemerintahan Prabowo Gibran yang kini posisinya partai berkepala banteng ini justru sebagai oposisi? Ya, soal dukungan PDI pada bergabungnya PDI di pemerintah atau berada di luar pemerintah memang menjadi tema menarik politik belakangan ini mengingat Hmm. relasi PDIP dengan Joko Widodo hari ini memburuk dan terjadi konflik terbuka. Padahal kita tahu bahwa Prabowo Gibran didukung penuh oleh Jokowi, bahkan anaknya Gibran Rakabuming menjadi calon wakil presidennya Prabowo Subianto. Karena itu apakah PDIP atau masuk di pemerintah Jokowi atau tidak? Hari ini kalau kita lihat misalnya jika Pak Jokowi masuk memiliki peran yang signifikan, tentu PDIP besar kemungkinan tidak akan masuk di kabinet. Tetapi kalau kemudian dilihat PDIP, peran Jokowi ini terbatas, tentu akan menjadi pertimbangan PDIP untuk masuk di kabinet.
dan bergabung di pemerintah Prabowo ke depan. Baik, yang terakhir sebagai closing statement juga kami meminta untuk Bang Arief menyampaikan pendapatnya tentang Kabinet Zaken. Seperti apa yang sejatinya harus dilakukan oleh pemerintahan Prabowo agar Kabinet Zaken ini berjalan dengan semestinya? Ya, wacana kabinet yakin adalah wacana bagus, tetapi harus diingat di tengah sistem multipartai hari ini tidak ada kekuatan politik yang mendukung pemerintah tanpa dalam tanda petik meminta jatah konsesi politik. Karena itu mau tidak mau, setiap pemerintah atau setiap presiden terpilih harus melakukan akomodasi politik. Tetapi yang harus digarisbawahi bahwa akomodasi politik di tengah sistem multipartai hari ini saya kira bukan sesuatu perbuatan yang diharamkan, melainkan bagaimana melakukan akomodasi politik tanpa mengabaikan faktor integritas, faktor kompetensi, faktor reputasi, faktor pengalaman, dan lainnya dan sebagainya. Jadi ketika itu bisa dilakukan, maka meskipun bukan kabinet meskipun akomodasi politik, tetapi juga tidak mengabaikan faktor kompetensi profesional dan pengalaman. Dan karena itu kinerja pemerintah ke depan dengan didukung oleh menteri-menteri yang profesional, meskipun juga mewakili unsur kekuatan politik, tentu akan menunjukkan atau bisa bekerja secara maksimal sehingga akan sukses mengantarkan apa yang menjadi janji dan harapan Prabowo Gibran pada Pilpres kemarin. Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka dikabarkan akan membentuk Kabinet Zaken di era pemerintahannya. Tak hanya itu, Prabowo Gibran juga disebut akan menambah jumlah kementerian dalam kabinetnya. Seperti yang kita ketahui bahwa Kabinet Zaken akan diisi oleh individu-individu yang berkompeten di bidangnya, meski mereka juga bisa diajukan oleh partai politik. Kini Prabowo sedang merampungkan komposisi menteri di kabinetnya sebelum pelantikan pada 20 Oktober 2024 mendatang. Namun apakah benar Kabinet Zaken ini dibentuk untuk kepentingan negara ataupun justru sebaliknya hanya sebagai gimmick hingga dalih bagi-bagi kekuasaan? Hari ini kita akan membahasnya bersama Direktur Eksekutif Skala Data Indonesia, ada Arief Nurul Imam. Kita sapa terlebih dahulu di sana. Sudah tergabung bersama kami melalui panggilan Zoom. Ada Bang Arief. Halo Bang Arief, apa kabar? Halo Mbak, kabar baik, Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah, Bang Arief, seperti yang tadi sudah saya sampaikan begitu ya. Bagaimana pandangan Bang Arief sendiri saat Prabowo dan Gibran ingin membentuk kabinet Zaken di era pemerintahannya? Iya, saya kira wacana Zaken kabinet itu hampir muncul dalam setiap kepemimpinan baru, terutama sejak reformasi digulirkan. Setiap pemimpin hasil pemilihan presiden hampir semua menggulirkan wacana Zaken kabinet. Namun demikian, apakah wacana Zaken kabinet di tengah situasi politik Indonesia hari ini itu realistis dan real dengan situasi politik hari ini? Ini tentu yang menjadi pertanyaan. Jika kemudian kita melihat realitas politik hari ini yang multi partai dan ada semangat dari Pak Prabowo Subianto untuk melakukan konsolidasi dengan diksi persatuan semua kekuatan politik bangsa, maka potensi terjadinya Zaken kabinet atau kabinet yang diisi oleh profesional dan berkompeten, tentu ini akan menjadi sebuah tantangan berat, dan karena itu potensi Zaken kabinet secara murni atau secara total saya kira hampir mustahil. Sebelum kita membicarakan kabinet Zaken ini lebih dalam lagi, Prabowo juga dikabarkan ini Bang akan menambah jumlah kementerian dalam kabinet pemerintahannya begitu ya menjadi 44 kementerian. Bagaimana Bang Arief sendiri melihat kabinet gemuk ini apakah efisien atau tidak dalam artian apakah ini sebagai bagi-bagi kekuasaan begitu? Ya, kalau isu yang beredar, Kabinet Prabowo Gibran akan menambah kementerian atau badan setingkat kementerian, di mana isu yang beredar terdapat 44 badan dan kementerian. Karena itu, jika itu benar dengan adanya 44 kementerian, artinya terjadi pembengkaan kementerian atau lembaga setingkat negeri
yang dampaknya tentu akan menyangkut banyak hal, mulai dari soal efisiensi, anggaran, kinerja, dan lainnya, dan sebagainya. Apakah ini bermaksud untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas dalam mewujudkan program Prabowo Gibran? Tentu ini juga masih kita lihat sejauh mana dari kementerian-kementerian yang kemudian disorongkan oleh Prabowo Gibran ke depan. Kedua, apakah ini juga bagian akomodasi politik dengan penambahan kementerian tersebut? Tentu selain faktor mempertimbangkan kebutuhan terhadap program dan visi misi dari Prabowo Gibran, tentu tidak lepas dari faktor akomodasi politik agar menambah ruang politik bagi kekuatan politik yang akan masuk memperkuat kabinet pemerintah Prabowo Gibran, baik itu dari partai politik pendukung ataupun partai politik pengusung. Partai politik pengusung yang dalam Pilpres kemarin mengusung misal seperti Gerindra, Golkar, Pan Demokrat, Prima, Gelora, PSI, dan ada juga tambahan dari partai pendukung yang potensi masuk seperti Nasdem, PKB, dan PKS. Tentu juga ada potensi dari Partai Perindo yang meskipun tidak lolos di parlemen, ini juga rumornya akan masuk. Dari itu semua, maka penambahan kursi kabinet ini juga beraroma untuk bagian eh, melakukan akomodasi politik. Hmm. Apakah itu juga berlaku Bang untuk kabinet Slaken begitu ya? Karena kabinet Slaken ini akan diisi oleh orang-orang atau individu yang profesional sesuai dengan bidangnya. Atau apakah memang kabinet Slaken ini dimaksudkan atau ditujukan untuk hal-hal seperti itu? Atau memang justru hal ini menjadi salah satu juga bagian untuk mengakomodasi banyak pihak ataupun dalih dan gimmick dari kabinet Slaken sendiri? Ya, soal ini tentu saya punya analisa sendiri yang sering Hmm. saya sampaikan di banyak media, baik dalam setiap penyusunan kabinet pemerintah baru. Setidaknya dari hasil analisa saya atau pendapat saya ada tiga mekanisme rekrutmen menteri yang berdasarkan eh, tiga faktor. Pertama, faktor basis meritokrasi, yakni rekrutmen berbasis kompetensi, pengalaman, rekam jejak, integritas, dan lainnya, dan sebagainya. Itu yang kemudian disebut profesional. Kedua, rekrutmen menteri berbasis akomodasi politik, yaitu rekrutmen menteri sebagai alat untuk memberi ruang atau mengakomodasi kekuatan politik yang ingin bergabung dalam pemerintah yang akan dibentuk. Ketiga yaitu faktor kombinasi antara basis meritokrasi dan basis akomodasi politik. Artinya apa? Artinya dari setiap menteri yang dipilih tentu dia merupakan representasi kekuatan politik, misalnya partai politik, dan juga memiliki kompetensi pengalaman di bidang tertentu yang itu akan menunjang ketika terpilih menjadi menteri. Dari itu semua maka kita bisa melihat apakah kemudian eh, men, eh, wacana yakin kabinet yang akan dibentuk Prabowo Gibran ini sekedar wacana atau kemudian realistis. Secara realitas politik pembentukan yakin kabinet ini bisa dikatakan hampir mustahil atau sekedar ilusi politik saja. Namun demikian, yang mungkin adalah basis kombinasi politik, kombinasi antara basis meritokrasi dan basis kekuatan akomodasi politik, sehingga meskipun ini akomodasi politik juga tidak mengabaikan faktor kompetensi dari setiap menteri yang ditunjuk untuk duduk di jabatan kementerian atau setingkat kementerian. Artinya kalau dilihat dari pendefinisian yakin kabinet profesional murni tanpa kekuatan partai politik, saya kira ini sebuah ilusi politik. Tetapi kalau kemudian ini kita definisikan sebagai yakin kabinet berasal dari orang profesional, bisa benar ketika
faktor-faktor akomodasi politik yang merepresentasikan kekuatan politik itu dimasukkan kategori tersebut. Saya kira itu Mbak, soal wacana yakin kabinet yang mengemuka di beberapa hari terakhir ini. Baik, namun apakah menurut Bang Arief sendiri dengan dibentuknya kabinet Second ini berarti Prabowo mengabaikan hingga merendahkan kadar partai meskipun memang disebut bisa juga berasal dari kalangan parpol? Ya, saya kira tidak merendahkan partai politik, karena partai politik selain sebagai alat artikulasi politik juga merupakan alat kaderisasi politik. Sehingga tantangan partai politik adalah melakukan kaderisasi, tidak hanya kaderisasi politik, tetapi juga kaderisasi profesional. Artinya partai politik juga harus mengkader orang-orang profesional yang kemudian melek politik dan kemudian siap didistribusikan ketika harus menunjuk kader-kadernya untuk diduduk di jabatan-jabatan strategis, misalnya menteri. Karena itu apa yang disampaikan Prabowo Subianto itu saya kira sebagai jalan kompromi antara keinginan untuk membentuk yakin kabinet yang profesional dengan realitas politik yang multi partai, sehingga mau tidak mau harus melakukan akomodasi politik. Mhm. Lalu Bang, dengan adanya kabinet Zaken dan kabinet gemuk ini begitu ya, apakah gerak pemerintah ini semakin lincah atau justru sebaliknya gerak kabinet akan melambat begitu ya, mengingat penambahan kementerian justru memperpanjang rantai birokrasi dan menambah beban dari operasional? Ya, saya kira kalau dilihat dari sejauh mana kinerja pemerintah, apakah akan semakin lambat atau semakin lincah, Mhm. tentu semakin bertambahnya kementerian dan kekuatan politik yang masuk, dampaknya kemudian harus melakukan konsolidasi dan komunikasi dengan banyak kekuatan politik, dengan banyak kementerian yang ada, sehingga tentu itu akan sedikit akan menghambat dari kinerja pemerintah. Dampaknya adalah ke pemerintah ke depan tidak lincah karena terlalu gemuk. Oke, untuk keuntungan kabinet Zaken sendiri seperti yang kita ketahui ya, bahwa kursi menteri pastinya akan diisi oleh orang-orang profesional yang sesuai dengan bidangnya. Namun sebenarnya apa saja Bang kelemahan dari kabinet Zaken tersebut? Ya, kalau kementerian yang diisi oleh profesional murni itu tentu memiliki keuntungan di mana orang yang ditunjuk adalah orang-orang yang kompeten, memiliki pengalaman dan memiliki reputasi. Tetapi kelemahannya adalah di tengah sistem multipartai hari ini, meskipun kita menganut presidensialisme, tetapi beraroma multipartai. Karena itu, ketika tidak melakukan akomodasi politik, maka pemerintah yang dibangun potensial terciptanya instabilitas politik. Instabilitas politik bisa terganggu misalnya ketika pemerintah tidak memiliki dukungan di parlemen 50% plus satu, akan diganjal dan dihambat ketika membuat program maupun kebijakan di DPR. Ini nilai kurangnya ketika yakin kabinet eh, murni di tengah sistem politik yang multi partai. Hmm. Bang Arief, pada era pemerintahan Joko Widodo dulu sempat juga digulirkan begitu ya, diusulkan bahwa Jokowi harus atau agar bisa untuk membentuk kabinet Zaken. Sementara sekarang Prabowo di masa kepemimpinan awalnya ini sebelum dilantik, Prabowo sudah membentuk atau sudah menganulir uh, dari kabinet Zaken tersebut. Bagaimana menurut Bang Arief sendiri melihat hal tersebut Kalau dari cuma Jokowi? Mm-mm. Jokowi dulu juga menjanjikan bagaimana akan membentuk kabinet profesional, yakin kabinet, tetapi Mm. faktanya tidak harus berbenturan dengan realitas politik. Karena itu Jokowi juga tidak bisa menunaikan janjinya untuk membentuk kabinet profesional seperti di eh, pemerintah 2014-2019 dan juga makin akomodatif di pemerintah 2019-2024. Wacana yakin kabinet itu adalah wacana yang bagus, tetapi dalam konteks politik Indonesia sekedar ilusi politik saja karena tidak berbasis pada realitas politik yang ada. Siapapun jadi presiden, saya kira akan melakukan akomodasi politik
dalam formasi kabinet untuk menciptakan stabilitas politik dan dukungan dari partai politik di Senayan sehingga kebijakan dan program-programnya tidak diganjal dan dihambat oleh para wakilnya di DPR. Bang Arif, kabinet Zaken ini juga sejatinya pernah dilakukan begitu ya di era Soekarno, namun hanya berumur sekira cuma 1 tahun. Apakah nasib ini juga akan terjadi di era pemerintahan Prabowo jika memang janji Prabowo ini akan direalisasikan untuk membentuk kabinet Zaken? Ya, saya kira akan bernasib serupa seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kelemahannya dari Yakin Kabinet ini kekuatan pemerintah menjadi lemah, potensi terjadi instabilitas politik. Tetapi saya tidak yakin Prabowo Subianto akan menyusun Yakin Kabinet yang hanya melihat faktor kompetensi dan mengabaikan faktor akomodasi politik. Kita tahu misalnya kasak-kusuk partai politik telah menyodorkan kader-kadernya untuk duduk di kementerian atau setingkat kementerian. Itu artinya gejala yang ada yakin kabinet dalam arti yakin kabinet murni atau profesional tanpa akomodasi politik hampir mustahil juga akan dilakukan oleh Pak Prabowo dan Gibran Rakabuming. Baik, Bang Arif, PDIP mendukung ide Prabowo begitu ya terkait kabinet Zaken. Apakah ini juga menjadi isyarat bahwa PDIP akan bergabung ke pemerintahan Prabowo Gibran yang kini posisinya partai berkepala banteng ini justru sebagai oposisi? Ya, soal dukungan PDI pada bergabungnya PDI di pemerintah atau berada di luar pemerintah memang menjadi tema menarik politik belakangan ini mengingat relasi PDIP dengan Joko Widodo hari ini memburuk dan terjadi konflik terbuka. Padahal kita tahu bahwa Prabowo Gibran didukung penuh oleh Jokowi, bahkan anaknya Gibran Rakabuming menjadi calon wakil presidennya Prabowo Subianto. Karena itu apakah PDIP atau masuk di pemerintah Jokowi atau tidak? Hari ini kalau kita lihat misalnya jika Pak Jokowi memiliki peran yang signifikan, tentu PDIP besar kemungkinan tidak akan masuk di kabinet. Tetapi kalau kemudian dilihat PDIP, peran Jokowi ini terbatas, tentu akan menjadi pertimbangan PDIP untuk masuk di kabinet dan bergabung di pemerintah Prabowo ke depan. Baik, yang terakhir sebagai closing statement juga kami meminta untuk Bang Arif menyampaikan pendapatnya tentang kabinet Zaken. Seperti apa yang sejatinya harus dilakukan oleh pemerintahan Prabowo agar kabinet Zaken ini berjalan dengan semestinya? Ya, wacana kabinet Yakin adalah wacana bagus, tetapi harus diingat di tengah sistem multipartai hari ini tidak ada kekuatan politik yang mendukung pemerintah tanpa dalam tanda petik meminta jatah konsesi politik. Karena itu mau tidak mau setiap pemerintah atau setiap presiden terpilih harus melakukan akomodasi politik. Tetapi yang harus digarisbawahi bahwa akomodasi politik di tengah sistem multipartai hari ini saya kira bukan sesuatu perbuatan yang diharamkan, melainkan bagaimana melakukan akomodasi politik tanpa mengabaikan faktor integritas, faktor kompetensi, faktor reputasi, faktor pengalaman, dan lainnya, dan sebagainya. Jadi ketika itu bisa dilakukan, maka meskipun bukan kabinet meskipun akomodasi politik, tetapi juga tidak mengabaikan faktor kompetensi profesional dan pengalaman. Dan karena itu kinerja pemerintah ke depan dengan didukung oleh menteri-menteri yang profesional, meskipun juga mewakili unsur kekuatan politik, tentu akan menunjukkan atau bisa bekerja secara maksimal sehingga akan sukses mengantarkan apa yang menjadi janji dan harapan Prabowo Gibran pada Pilpres kemarin. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dikabarkan akan membentuk kabinet Zaken di era pemerintahannya. Tak hanya itu, Prabowo Gibran juga disebut akan menambah jumlah kementerian dalam kabinetnya. Seperti yang kita ketahui bahwa kabinet Zaken akan diisi oleh individu-individu yang berkompeten di bidangnya, meski mereka juga bisa diajukan oleh partai politik.
Kini Prabowo sedang merampungkan komposisi menteri di kabinetnya sebelum pelantikan pada 20 Oktober 2024 mendatang. Namun apakah benar kabinet Slasken ini dibentuk untuk kepentingan negara ataupun justru sebaliknya hanya sebagai gimmick hingga dalih bagi-bagi kekuasaan? Hari ini kita akan membahasnya bersama Direktur Eksekutif Skala Data Indonesia, ada Arief Nurul Imam. Kita sapa terlebih dahulu di sana. Sudah tergabung bersama kami melalui panggilan Zoom. Ada Bang Arief. Halo Bang Arief, apa kabar? Halo Mbak, kabar baik, Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah Bang Arief, seperti yang tadi sudah saya sampaikan begitu ya. Bagaimana pandangan Bang Arief sendiri saat Prabowo dan Gibran ingin membentuk kabinet Saken di era pemerintahannya? Iya, saya kira wacana ajakan kabinet itu hampir muncul dalam setiap kepemimpinan baru, terutama sejak reformasi digulirkan. Setiap pemimpin hasil pemilihan presiden hampir semua menggulirkan wacana yakin kabinet. Namun demikian, apakah wacana yakin kabinet di tengah situasi politik Indonesia hari ini itu realistis dan real dengan situasi politik hari ini? Ini tentu yang menjadi pertanyaan. Jika kemudian kita melihat realitas politik hari ini yang multi partai dan ada semangat dari Pak Prabowo Subianto untuk melakukan konsolidasi dengan diksi persatuan semua kekuatan politik bangsa, maka potensi terjadinya yakin kabinet atau kabinet yang diisi oleh profesional dan berkompeten, tentu ini akan menjadi sebuah tantangan berat, dan karena itu potensi yakin kabinet secara murni atau secara total saya kira hampir mustahil. Hmm. Sebelum kita membicarakan kabinet Saken ini lebih dalam lagi, Prabowo juga dikabarkan ini Bang akan menambah jumlah kementerian dalam kabinet pemerintahannya begitu ya menjadi 44 kementerian. Bagaimana Bang Arief sendiri melihat kabinet gemuk ini apakah efisien atau tidak dalam artian apakah ini sebagai bagi-bagi kekuasaan begitu? Ya, kalau isu yang beredar, Kabinet Prabowo Gibran akan menambah kementerian atau badan setingkat kementerian, di mana isu yang beredar terdapat 44 badan dan kementerian. Karena itu, jika itu benar dengan adanya 44 kementerian, artinya terjadi pembengkakan kementerian atau lembaga setingkat negeri yang dampaknya tentu akan menyangkut banyak hal, mulai dari soal efisiensi, anggaran, kinerja, dan lainnya, dan sebagainya. Apakah ini bermaksud untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas dalam mewujudkan program Prabowo Gibran? Tentu ini juga masih kita lihat sejauh mana dari kementerian-kementerian yang kemudian disorongkan oleh Prabowo Gibran ke depan. Kedua, apakah ini juga bagian akomodasi politik dengan penambahan kementerian tersebut? Tentu selain faktor mempertimbangkan kebutuhan terhadap program dan visi misi dari Prabowo Gibran, tentu tidak lepas dari faktor akomodasi politik agar menambah ruang politik bagi kekuatan-kekuatan politik yang akan masuk memperkuat kabinet pemerintah Prabowo Gibran, baik itu dari partai politik pendukung ataupun partai politik pengusung. Partai politik pengusung yang dalam Pilpres kemarin mengusung misal seperti Gerindra, Golkar, Pan Demokrat, Prima, Gelora, PSI, dan ada juga tambahan dari partai pendukung yang potensi masuk seperti Nasdem, PKB, dan PKS. Tentu juga ada potensi dari Partai Perindo yang meskipun tidak lolos di parlemen, ini juga rumornya akan masuk. Dari itu semua, maka penambahan kursi kabinet ini juga beraroma untuk bagian eh, melakukan akomodasi politik. Hmm. Apakah itu juga berlaku Bang untuk kabinet Saken begitu ya? Karena kabinet Saken ini akan diisi oleh orang-orang atau individu yang profesional sesuai dengan bidangnya.
Atau apakah memang kabinet second ini dimaksudkan atau ditujukan untuk hal-hal seperti itu, atau memang justru hal ini menjadi salah satu juga bagian untuk mengakomodasi banyak pihak ataupun dalih dan gimmick dari kabinet second sendiri? Ya, soal ini tentu saya punya analisa sendiri yang sering Mhm. saya sampaikan di banyak media, baik dalam setiap penyusunan kabinet pemerintah baru. Setidaknya dari hasil analisa saya atau pendapat saya ada tiga mekanisme rekrutmen menteri yang berdasarkan eh, tiga faktor. Pertama, faktor basis meritokrasi, yakni rekrutmen berbasis kompetensi, pengalaman, rekam jejak, integritas, dan lainnya, dan sebagainya. Itu yang kemudian disebut profesional. Kedua, rekrutmen menteri berbasis akomodasi politik, yaitu rekrutmen menteri sebagai alat untuk memberi ruang atau mengakomodasi kekuatan politik yang ingin bergabung dalam pemerintah yang akan dibentuk. Ketiga yaitu faktor kombinasi antara basis meritokrasi dan basis akomodasi politik. Artinya apa? Artinya dari setiap menteri yang dipilih tentu dia merupakan representasi kekuatan politik, misalnya partai politik, dan juga memiliki kompetensi pengalaman di bidang tertentu yang itu akan menunjang ketika terpilih menjadi menteri. Dari itu semua maka kita bisa melihat apakah kemudian eh, men, eh, kap- wacana yakin kabinet yang akan dibentuk Prabowo Gibran ini sekedar wacana atau kemudian realistis. Secara realitas politik pembentukan yakin kabinet ini bisa dikatakan hampir mustahil atau sekedar ilusi politik saja. Namun demikian, yang mungkin adalah basis kombinasi politik, kombinasi antara basis meritokrasi dan basis kekuatan akomodasi politik, sehingga meskipun ini akomodasi politik juga tidak mengabaikan faktor kompetensi dari setiap menteri yang ditunjuk untuk duduk di jabatan kementerian atau setingkat kementerian. Artinya kalau dilihat dari pendefinisian yakin kabinet profesional murni tanpa kekuatan partai politik, saya kira ini sebuah ilusi politik. Tetapi kalau kemudian ini kita definisikan sebagai yakin kabinet berasal dari orang profesional, bisa benar ketika faktor-faktor akomodasi politik yang merepresentasikan kekuatan politik itu dimasukkan kategori tersebut. Saya kira itu Mbak, soal wacana yakin kabinet yang mengemuka di beberapa hari terakhir ini. Baik, namun apakah menurut Bang Arif sendiri dengan dibentuknya kabinet second ini berarti Prabowo mengabaikan hingga merendahkan kadar partai, meskipun memang disebut bisa juga berasal dari kalangan parpol? Ya, saya kira tidak merendahkan partai politik, karena partai politik selain sebagai alat artikulasi politik juga merupakan alat kaderisasi politik. Sehingga tantangan partai politik adalah melakukan kaderisasi, tidak hanya kaderisasi politik, tetapi juga kaderisasi profesional. Artinya partai politik juga harus mengkader orang-orang profesional yang kemudian melek politik dan kemudian siap didistribusikan ketika harus menunjuk kader-kadernya untuk diduduk di jabatan-jabatan strategis, misalnya menteri. Karena itu apa yang disampaikan Prabowo Subianto itu saya kira sebagai jalan kompromi antara keinginan untuk membentuk yakin kabinet yang profesional dengan realitas politik yang multi partai, sehingga mau tidak mau harus melakukan akomodasi politik. Mhm. Lalu Bang, dengan adanya kabinet second dan kabinet gemuk ini begitu ya, apakah gerak pemerintah ini semakin lincah atau justru sebaliknya gerak kabinet akan melambat begitu ya, mengingat penambahan kementerian justru memperpanjang rantai birokrasi dan menambah beban dari operasional? Ya, saya kira kalau dilihat dari sejauh mana kinerja pemerintah, apakah akan semakin lambat atau semakin lincah, Mhm. tentu semakin bertambahnya kementerian dan kekuatan politik yang masuk, dampaknya kemudian harus melakukan konsolidasi dan komunikasi dengan banyak kekuatan politik.
dengan banyak kementerian yang ada, sehingga tentu itu akan sedikit akan menghambat dari kinerja pemerintah. Dampaknya adalah ke pemerintah ke depan tidak lincah karena terlalu gemuk. Oke, untuk keuntungan kabinet Saken sendiri seperti yang kita ketahui ya, bahwa kursi menteri pastinya akan diisi oleh orang-orang profesional yang sesuai dengan bidangnya. Namun sebenarnya apa saja Bang kelemahan dari kabinet Saken tersebut? Ya, kalau kementerian yang diisi oleh profesional murni itu tentu memiliki keuntungan di mana orang yang ditunjuk adalah orang-orang yang kompeten, memiliki pengalaman dan memiliki reputasi. Tetapi kelemahannya adalah di tengah sistem multipartai hari ini, meskipun kita menganut presidensialisme, tetapi beraroma multipartai. Karena itu, ketika tidak melakukan akomodasi politik, maka pemerintah yang dibangun potensial terciptanya instabilitas politik. Instabilitas politik bisa terganggu misalnya ketika pemerintah tidak memiliki dukungan di parlemen 50% plus satu, akan diganjal dan dihambat ketika membuat program maupun kebijakan di DPR. Ini nilai kurangnya ketika yakin kabinet eh, murni di tengah sistem politik yang multipartai. Hmm. Bang Arif, pada era pemerintahan Joko Widodo dulu sempat juga digulirkan begitu ya, diusulkan bahwa Jokowi harus atau agar bisa untuk membentuk kabinet Zaken. Sementara sekarang Prabowo di masa kepemimpinan awalnya ini sebelum dilantik, Prabowo sudah membentuk atau sudah menganulir uh, dari kabinet Zaken tersebut. Bagaimana menurut Bang Arif sendiri melihat hal tersebut dari Kalau cuma Jokowi? Mm-mm. Jokowi dulu juga menjanjikan bagaimana akan membentuk kabinet profesional, yakin kabinet, tetapi Mm-mm. faktanya tidak harus berbenturan dengan realitas politik. Karena itu Jokowi juga tidak bisa menunaikan janjinya untuk membentuk kabinet profesional seperti di eh, pemerintah 2014-2019 dan juga makin akomodatif di pemerintah 2019-2024. Wacana yakin kabinet itu adalah wacana yang bagus, tetapi dalam konteks politik Indonesia sekedar ilusi politik saja karena tidak berbasis pada realitas politik yang ada. Siapapun jadi presiden, saya kira akan melakukan akomodasi politik dalam formasi kabinet untuk menciptakan stabilitas politik dan dukungan dari partai politik di Senayan sehingga kebijakan dan program-programnya tidak diganjal dan dihambat oleh para wakilnya di DPR. Bang Arif, kabinet Zaken ini juga sejatinya pernah dilakukan begitu ya di era Soekarno, namun hanya berumur sekira cuma 1 tahun. Apakah nasib ini juga akan terjadi di era pemerintahan Prabowo jika memang janji Prabowo ini akan direalisasikan untuk membentuk kabinet Zaken? Ya, saya kira akan bernasib serupa seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kelemahannya dari yakin kabinet ini kekuatan pemerintah menjadi lemah, potensi terjadi instabilitas politik. Tetapi saya tidak yakin Prabowo Subianto akan menyusun yakin kabinet yang hanya melihat faktor kompetensi dan mengabaikan faktor akomodasi politik. Kita tahu misalnya kasak kusuk partai politik telah menyodorkan kader-kadernya untuk duduk di kementerian atau setingkat kementerian. Itu artinya gejala yang ada yakin kabinet dalam arti yakin kabinet murni atau profesional tanpa akomodasi politik hampir mustahil juga akan dilakukan oleh Pak Prabowo dan Gibran Rakabuming. Baik, Bang Arif, PDIP mendukung ide Prabowo begitu ya terkait kabinet Zaken. Apakah ini juga menjadi isyarat bahwa PDIP akan bergabung ke pemerintahan Prabowo Gibran yang kini posisinya partai berkepala banteng ini justru sebagai oposisi? Ya, soal dukungan PDI pada bergabungnya PDI di pemerintah atau berada di luar pemerintah memang menjadi tema menarik politik belakangan ini mengingat Hmm. relasi PDIP dengan Joko Widodo hari ini memburuk dan terjadi konflik terbuka.
Padahal kita tahu bahwa Prabowo Gibran didukung penuh oleh Jokowi, bahkan anaknya Gibran Rakabuming menjadi calon wakil presidennya Prabowo Subianto. Karena itu apakah PDIP atau masuk di pemerintah Jokowi atau tidak? Hari ini kalau kita lihat misalnya jika Pak Jokowi masuk memiliki peran peran yang signifikan, tentu PDIP besar kemungkinan tidak akan masuk di kabinet. Tetapi kalau kemudian dilihat PDIP, peran Jokowi ini terbatas, tentu akan menjadi pertimbangan PDIP untuk masuk di kabinet dan bergabung di pemerintah Prabowo ke depan. Baik, yang terakhir sebagai closing statement juga kami meminta untuk Bang Arief menyampaikan pendapatnya tentang Kabinet Zaken. Seperti apa yang sejatinya harus dilakukan oleh pemerintahan Prabowo agar Kabinet Zaken ini berjalan dengan semestinya? Ya, wacana kabinet yakin adalah wacana bagus, tetapi harus diingat di tengah sistem multipartai hari ini tidak ada kekuatan politik yang mendukung pemerintah tanpa dalam tanda petik meminta jatah konsesi politik. Karena itu mau tidak mau setiap pemerintah atau setiap presiden terpilih harus melakukan akomodasi politik. Tetapi yang harus digarisbawahi bahwa akomodasi politik di tengah sistem multipartai hari ini saya kira bukan sesuatu perbuatan yang diharamkan, melainkan bagaimana melakukan akomodasi politik tanpa mengabaikan faktor integritas, faktor kompetensi, faktor reputasi, faktor pengalaman, dan lainnya, dan sebagainya. Jadi ketika itu bisa dilakukan, maka meskipun bukan kabinet meskipun akomodasi politik, tetapi juga tidak mengabaikan faktor kompetensi profesional dan pengalaman. Dan karena itu kinerja pemerintah ke depan dengan didukung oleh menteri-menteri yang profesional, meskipun juga mewakili unsur kekuatan politik, tentu akan menunjukkan atau bisa bekerja secara maksimal sehingga akan sukses mengantarkan apa yang menjadi janji dan harapan Prabowo Gibran pada Pilpres kemarin. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dikabarkan akan membentuk Kabinet Zaken di era pemerintahannya. Tak hanya itu, Prabowo Gibran juga disebut akan menambah jumlah kementerian dalam kabinetnya. Seperti yang kita ketahui bahwa Kabinet Zaken akan diisi oleh individu-individu yang berkompeten di bidangnya, meski mereka juga bisa diajukan oleh partai politik. Kini Prabowo sedang merampungkan komposisi menteri di kabinetnya sebelum pelantikan pada 20 Oktober 2024 mendatang. Namun apakah benar Kabinet Zaken ini dibentuk untuk kepentingan negara ataupun justru sebaliknya hanya sebagai gimmick hingga dalih bagi-bagi kekuasaan? Hari ini kita akan membahasnya bersama Direktur Eksekutif Skala Data Indonesia, ada Arief Nurul Imam. Kita sapa terlebih dahulu di sana. Sudah tergabung bersama kami melalui panggilan Zoom. Ada Bang Arief. Halo Bang Arief, apa kabar? Halo Mbak, kabar baik, Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah Bang Arief, seperti yang tadi sudah saya sampaikan begitu ya. Bagaimana pandangan Bang Arief sendiri saat Prabowo dan Gibran ingin membentuk kabinet Zaken di era pemerintahannya? Iya, saya kira wacana Zakan kabinet itu hampir muncul dalam setiap kepemimpinan baru, terutama sejak reformasi digulirkan. Setiap pemimpin hasil pemilihan presiden hampir semua menggulirkan wacana Yaken kabinet. Namun demikian, apakah wacana Yaken kabinet di tengah situasi politik Indonesia hari ini itu realistis dan real dengan situasi politik hari ini? Ini tentu yang menjadi pertanyaan. Jika kemudian kita melihat realitas politik hari ini yang multi partai dan ada semangat dari Pak Prabowo Subianto untuk melakukan konsolidasi dengan diksi persatuan semua kekuatan politik bangsa, maka potensi terjadinya Yakin kabinet atau kabinet yang diisi oleh profesional dan berkompeten, tentu ini akan menjadi sebuah tantangan berat, dan karena itu potensi Yakin kabinet secara murni atau secara total saya kira hampir mustahil. Hmm. Sebelum kita membicarakan kabinet Zaken ini lebih dalam lagi,
Prabowo juga dikabarkan ini Bang akan menambah jumlah kementerian dalam kabinet pemerintahannya begitu ya menjadi 44 kementerian. Bagaimana Bang Arief sendiri melihat kabinet gemuk ini apakah efisien atau tidak dalam artian apakah ini sebagai bagi-bagi kekuasaan begitu? Ya, kalau isu yang beredar, Kabinet Prabowo Gibran akan menambah kementerian atau badan setingkat kementerian, di mana isu yang beredar terdapat 44 badan dan kementerian. Karena itu, jika itu benar dengan adanya 44 kementerian, artinya terjadi pembengkakan kementerian atau lembaga setingkat negeri yang dampaknya tentu akan menyangkut banyak hal mulai dari soal efisiensi, anggaran, kinerja, dan lainnya, dan sebagainya. Apakah ini bermaksud untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas dalam mewujudkan program Prabowo Gibran? Tentu ini juga masih kita lihat sejauh mana dari kementerian-kementerian yang kemudian disorongkan oleh Prabowo Gibran ke depan. Kedua, apakah ini juga bagian akomodasi politik dengan penambahan kementerian tersebut? Tentu selain faktor mempertimbangkan kebutuhan terhadap program dan visi misi dari Prabowo Gibran, tentu tidak lepas dari faktor akomodasi politik agar menambah ruang politik bagi kekuatan politik yang akan masuk memperkuat kabinet pemerintah Prabowo Gibran, baik itu dari partai politik pendukung ataupun partai politik pengusung. Partai politik pengusung yang dalam Pilpres kemarin mengusung misal seperti Gerindra, Golkar, Pan Demokrat, Prima, Gelora, PSI, dan ada juga tambahan dari partai pendukung yang potensi masuk seperti Nasdem, PKB, dan PKS. Tentu juga ada potensi dari Partai Perindo yang meskipun tidak lolos di parlemen, ini juga rumornya akan masuk. Dari itu semua, maka penambahan kursi kabinet ini juga beraroma untuk bagian eh, melakukan akomodasi politik. Hmm. Apakah itu juga berlaku Bang untuk kabinet Slaken begitu ya? Karena kabinet Slaken ini akan diisi oleh orang-orang atau individu yang profesional sesuai dengan bidangnya. Atau apakah memang kabinet Slaken ini dimaksudkan atau ditujukan untuk hal-hal seperti itu? Atau memang justru hal ini menjadi salah satu juga bagian untuk mengakomodasi banyak pihak ataupun dalih dan gimmick dari kabinet Slaken sendiri? Ya, soal ini tentu saya punya analisa sendiri yang sering saya Hmm. sampaikan di banyak media, baik dalam setiap penyusunan kabinet pemerintah baru. Setidaknya dari hasil analisa saya atau pendapat saya ada tiga mekanisme rekrutmen menteri yang berdasarkan eh, tiga faktor. Pertama, faktor basis meritokrasi, yakni rekrutmen berbasis kompetensi, pengalaman, rekam jejak, integritas, dan lainnya, dan sebagainya. Itu yang kemudian disebut profesional. Kedua, rekrutmen menteri berbasis akomodasi politik, yaitu rekrutmen menteri sebagai alat untuk memberi ruang atau mengakomodasi kekuatan politik yang ingin bergabung dalam pemerintah yang akan dibentuk. Ketiga yaitu faktor kombinasi antara basis meritokrasi dan basis akomodasi politik. Artinya apa? Artinya dari setiap menteri yang dipilih tentu dia merupakan representasi kekuatan politik, misalnya partai politik, dan juga memiliki kompetensi pengalaman di bidang tertentu yang itu akan menunjang ketika terpilih menjadi menteri. Dari itu semua maka kita bisa melihat apakah kemudian eh, men, eh, kap- wacana yakin kabinet yang akan dibentuk Prabowo Gibran ini sekedar wacana atau kemudian realistis. Secara realitas politik pembentukan yakin kabinet ini bisa dikatakan hampir mustahil atau sekedar ilusi politik saja. Namun demikian, yang mungkin adalah basis kombinasi politik, kombinasi
antara basis meritokrasi dan basis kekuatan akomodasi politik, sehingga meskipun ini akomodasi politik juga tidak mengabaikan faktor kompetensi dari setiap menteri yang ditunjuk untuk duduk di jabatan kementerian atau setingkat kementerian. Artinya kalau dilihat dari pendefinisian yakin kabinet profesional murni tanpa kekuatan partai politik, saya kira ini sebuah ilusi politik. Tetapi kalau kemudian ini kita definisikan sebagai yakin kabinet berasal dari orang profesional, bisa benar ketika faktor-faktor akomodasi politik yang merepresentasikan kekuatan politik itu dimasukkan kategori tersebut. Saya kira itu Mbak, soal wacana yakin kabinet yang mengemuka di beberapa hari terakhir ini. Baik, namun apakah menurut Bang Arief sendiri dengan dibentuknya Kabinet Second ini berarti Prabowo mengabaikan hingga merendahkan kadar partai, meskipun memang disebut bisa juga berasal dari kalangan parpol? Ya, saya kira tidak merendahkan partai politik, karena partai politik selain sebagai alat artikulasi politik juga merupakan alat kaderisasi politik. Sehingga tantangan partai politik adalah melakukan kaderisasi, tidak hanya kaderisasi politik, tetapi juga kaderisasi profesional. Artinya partai politik juga harus mengkader orang-orang profesional yang kemudian melek politik dan kemudian siap didistribusikan ketika harus menunjuk kader-kadernya untuk diduduk di jabatan-jabatan strategis, misalnya menteri. Karena itu apa yang disampaikan Prabowo Subianto itu saya kira sebagai jalan kompromi antara keinginan untuk membentuk yakin kabinet yang profesional dengan realitas politik yang multi partai, sehingga mau tidak mau harus melakukan akomodasi politik. Mhm. Lalu Bang, dengan adanya Kabinet Second dan Kabinet Gemuk ini begitu ya, apakah gerak pemerintah ini semakin lincah atau justru sebaliknya gerak kabinet akan melambat begitu ya, mengingat penambahan kementerian justru memperpanjang rantai birokrasi dan menambah beban dari operasional? Ya, saya kira kalau dilihat dari sejauh mana kinerja pemerintah, apakah akan semakin lambat atau semakin lincah, Mhm. tentu semakin bertambahnya kementerian dan kekuatan politik yang masuk, dampaknya kemudian harus melakukan konsolidasi dan komunikasi dengan banyak kekuatan politik, dengan banyak kementerian yang ada, sehingga tentu itu akan sedikit akan menghambat dari kinerja pemerintah. Dampaknya adalah ke pemerintah ke depan tidak lincah karena terlalu gemuk. Oke, untuk keuntungan Kabinet Second sendiri seperti yang kita ketahui ya, bahwa kursi menteri pastinya akan diisi oleh orang-orang profesional yang sesuai dengan bidangnya. Namun sebenarnya apa saja Bang kelemahan dari Kabinet Second tersebut? Ya, kalau kementerian yang diisi oleh profesional murni itu tentu memiliki keuntungan, di mana orang yang ditunjuk adalah orang-orang yang kompeten, memiliki pengalaman dan memiliki reputasi. Tetapi kelemahannya adalah di tengah sistem multipartai hari ini, meskipun kita menganut presidensialisme, tetapi beraroma multipartai. Karena itu, ketika tidak melakukan akomodasi politik, maka pemerintah yang dibangun potensial terciptanya instabilitas politik. Instabilitas politik bisa terganggu misalnya ketika pemerintah tidak memiliki dukungan di parlemen 50% plus satu, akan diganjal dan dihambat ketika membuat program maupun kebijakan di DPR. Ini nilai kurangnya ketika yakin kabinet eh, murni di tengah sistem politik yang multi partai. Hmm. Bang Arief, pada era pemerintahan Joko Widodo dulu sempat juga digulirkan begitu ya, diusulkan bahwa Jokowi harus atau agar bisa untuk membentuk kabinet second. Sementara sekarang Prabowo di masa kepemimpinan awalnya ini sebelum dilantik, Prabowo sudah membentuk atau sudah menganulir uh, dari kabinet second tersebut. Bagaimana menurut Bang Arief sendiri melihat hal tersebut dari Kalau cuma Jokowi? Mm-mm. Jokowi dulu juga menjanjikan bagaimana akan membentuk kabinet profesional, yakin kabinet, tetapi Mm-mm. faktanya
tidak harus berbenturan dengan realitas politik. Karena itu Jokowi juga tidak bisa menunaikan janjinya untuk membentuk kabinet profesional seperti di eh, pemerintah 2014-2019 dan juga makin akomodatif di pemerintah 2019-2024. Wacana yakin kabinet itu adalah wacana yang bagus, tetapi dalam konteks politik Indonesia sekedar ilusi politik saja karena tidak berbasis pada realitas politik yang ada. Siapapun jadi presiden, saya kira akan melakukan akomodasi politik dalam formasi kabinet untuk menciptakan stabilitas politik dan dukungan dari partai politik di Senayan sehingga kebijakan dan program-programnya tidak diganjal dan dihambat oleh para wakilnya di DPR. Bang Arif, kabinet Zaken ini juga sejatinya pernah dilakukan begitu ya di era Soekarno, namun hanya berumur sekira cuma 1 tahun. Apakah nasib ini juga akan terjadi di era pemerintahan Prabowo jika memang janji Prabowo ini akan direalisasikan untuk membentuk kabinet Zaken? Ya, saya kira akan bernasib serupa seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kelemahannya dari yakin kabinet ini kekuatan pemerintah menjadi lemah, potensi terjadi instabilitas politik. Tetapi saya tidak yakin Prabowo Subianto akan menyusun yakin kabinet yang hanya melihat faktor kompetensi dan mengabaikan faktor akomodasi politik. Kita tahu misalnya kasak-kusuk partai politik telah menyodorkan kader-kadernya untuk duduk di kementerian atau setingkat kementerian. Itu artinya gejala yang ada yakin kabinet dalam arti yakin kabinet murni atau profesional tanpa akomodasi politik hampir mustahil juga akan dilakukan oleh Pak Prabowo dan Gibran Rakabuming. Baik, Bang Arif, PDIP mendukung ide Prabowo begitu ya terkait kabinet Zaken. Apakah ini juga menjadi isyarat bahwa PDIP akan bergabung ke pemerintahan Prabowo Gibran yang kini posisinya partai berkepala banteng ini justru sebagai oposisi? Ya, soal dukungan PDI pada bergabungnya PDI di pemerintah atau berada di luar pemerintah memang menjadi tema menarik politik belakangan ini mengingat Hmm, relasi PDIP dengan Joko Widodo hari ini memburuk dan terjadi konflik terbuka. Padahal kita tahu bahwa Prabowo Gibran didukung penuh oleh Jokowi, bahkan anaknya Gibran Rakabuming menjadi calon wakil presidennya Prabowo Subianto. Karena itu apakah PDIP atau masuk di pemerintah Jokowi atau tidak? Hari ini kalau kita lihat misalnya jika Pak Jokowi masuk memiliki peran yang signifikan, tentu PDIP besar kemungkinan tidak akan masuk di kabinet. Tetapi kalau kemudian dilihat PDIP, peran Jokowi ini terbatas, tentu akan menjadi pertimbangan PDIP untuk masuk di kabinet dan bergabung di pemerintah Prabowo ke depan. baik. Yang terakhir sebagai closing statement juga kami meminta untuk Bang Arif menyampaikan pendapatnya tentang kabinet Zaken. Seperti apa yang sejatinya harus dilakukan oleh pemerintahan Prabowo agar kabinet Zaken ini berjalan dengan semestinya? Ya, wacana kabinet yakin adalah wacana bagus, tetapi harus diingat di tengah sistem multipartai hari ini tidak ada kekuatan politik yang mendukung pemerintah tanpa dalam tanda petik meminta jatah konsesi politik. Karena itu mau tidak mau setiap pemerintah atau setiap presiden terpilih harus melakukan akomodasi politik. Tetapi yang harus digarisbawahi bahwa akomodasi politik di tengah sistem multipartai hari ini saya kira bukan sesuatu perbuatan yang diharamkan, melainkan bagaimana melakukan akomodasi politik tanpa mengabaikan faktor integritas, faktor kompetensi, faktor reputasi, faktor pengalaman, dan lainnya dan sebagainya. Jadi ketika itu bisa dilakukan, maka meskipun bukan kabinet meskipun akomodasi politik, tetapi juga tidak mengabaikan faktor kompetensi profesional dan pengalaman. Dan karena itu kinerja pemerintah ke depan dengan didukung oleh menteri-menteri yang profesional, meskipun juga mewakili unsur kekuatan politik, tentu akan
menunjukkan atau bisa bekerja secara maksimal sehingga akan sukses mengantarkan apa yang menjadi janji dan harapan Prabowo Gibran pada Pilpres kemarin. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dikabarkan akan membentuk kabinet Saken di era pemerintahannya. Tak hanya itu, Prabowo Gibran juga disebut akan menambah jumlah kementerian dalam kabinetnya. Seperti yang kita ketahui bahwa kabinet Saken akan diisi oleh individu-individu yang berkompeten di bidangnya, meski mereka juga bisa diajukan oleh partai politik. Kini Prabowo sedang merampungkan komposisi menteri di kabinetnya sebelum pelantikan pada 20 Oktober 2024 mendatang. Namun apakah benar kabinet Saken ini dibentuk untuk kepentingan negara ataupun justru sebaliknya hanya sebagai gimmick hingga dalih bagi-bagi kekuasaan? Hari ini kita akan membahasnya bersama Direktur Eksekutif Skala Data Indonesia, ada Arif Nurul Imam. Kita sapa terlebih dahulu di sana. Sudah tergabung bersama kami melalui panggilan Zoom. Ada Bang Arif. Halo Bang Arif, apa kabar? Halo Mbak, kabar baik, Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah, Bang Arif, seperti yang tadi sudah saya sampaikan begitu ya. Bagaimana pandangan Bang Arif sendiri saat Prabowo dan Gibran ingin membentuk kabinet Saken di era pemerintahannya? Iya, saya kira wacana Zakan kabinet itu hampir muncul dalam setiap kepemimpinan baru, terutama sejak reformasi digulirkan. Setiap pemimpin hasil pemilihan presiden hampir semua menggulirkan wacana Yakin kabinet. Namun demikian, apakah wacana Yakin kabinet di tengah situasi politik Indonesia hari ini itu realistis dan real dengan situasi politik hari ini? Ini tentu yang menjadi pertanyaan. Jika kemudian kita melihat realitas politik hari ini yang multi partai dan ada semangat dari Pak Prabowo Subianto untuk melakukan konsolidasi dengan diksi persatuan semua kekuatan politik bangsa, maka potensi terjadinya Yakin kabinet atau kabinet yang diisi oleh profesional dan berkompeten, tentu ini akan menjadi sebuah tantangan berat, dan karena itu potensi Yakin kabinet secara murni atau secara total saya kira hampir mustahil. Hmm. Sebelum kita membicarakan kabinet Saken ini lebih dalam lagi, Prabowo juga dikabarkan ini Bang akan menambah jumlah kementerian dalam kabinet pemerintahannya begitu ya menjadi 44 kementerian. Bagaimana Bang Arif sendiri melihat kabinet gemuk ini apakah efisien atau tidak dalam artian apakah ini sebagai bagi-bagi kekuasaan begitu? Ya, kalau isu yang beredar, Kabinet Prabowo Gibran akan menambah kementerian atau badan setingkat kementerian, di mana isu yang beredar terdapat 44 badan dan kementerian. Karena itu, jika itu benar dengan adanya 44 kementerian, artinya terjadi pembengkakan kementerian atau lembaga setingkat negeri yang dampaknya tentu akan menyangkut banyak hal, mulai dari soal efisiensi, anggaran, kinerja, dan lainnya, dan sebagainya. Apakah ini bermaksud untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas dalam mewujudkan program Prabowo Gibran? Tentu ini juga masih kita lihat sejauh mana dari kementerian-kementerian yang kemudian disorongkan oleh Prabowo Gibran ke depan. Kedua, apakah ini juga bagian akomodasi politik dengan penambahan kementerian tersebut? Tentu selain faktor mempertimbangkan kebutuhan terhadap program dan visi misi dari Prabowo Gibran, tentu tidak lepas dari faktor akomodasi politik agar menambah ruang politik bagi kekuatan politik yang akan masuk memperkuat kabinet pemerintah Prabowo Gibran, baik itu dari partai politik pendukung ataupun partai politik pengusung. Partai politik pengusung yang dalam Pilpres kemarin mengusung misal seperti Gerindra, Golkar, Pan Demokrat, Prima, Gelora, PSI, dan ada juga tambahan dari partai pendukung yang potensi masuk seperti Nasdem, PKB, dan PKS. Tentu juga ada potensi dari
Partai Perindo yang meskipun tidak lolos di parlemen, ini juga rumornya akan masuk. Dari itu semua, maka penambahan kursi kabinet ini juga beraroma untuk bagian eh, melakukan akomodasi politik. Mhm. Apakah itu juga berlaku Bang untuk kabinet Slaken begitu ya? Karena kabinet Slaken ini akan diisi oleh orang-orang atau individu yang profesional sesuai dengan bidangnya. Atau apakah memang kabinet Slaken ini dimaksudkan atau ditujukan untuk hal-hal seperti itu? Atau memang justru hal ini menjadi salah satu juga bagian untuk mengakomodasi banyak pihak ataupun dalih dan gimmick dari kabinet Slaken sendiri? Ya, soal ini tentu saya punya analisa sendiri yang sering Mhm. saya sampaikan di banyak media, baik dalam setiap penyusunan kabinet pemerintah baru. Setidaknya dari hasil analisa saya atau pendapat saya ada tiga mekanisme rekrutmen menteri yang berdasarkan eh, tiga faktor. Pertama, faktor basis meritokrasi, yakni rekrutmen berbasis kompetensi, pengalaman, rekam jejak, integritas, dan lainnya, dan sebagainya. Itu yang kemudian disebut profesional. Kedua, rekrutmen menteri berbasis akomodasi politik, yaitu rekrutmen menteri sebagai alat untuk memberi ruang atau mengakomodasi kekuatan politik yang ingin bergabung dalam pemerintah yang akan dibentuk. Ketiga yaitu faktor kombinasi antara basis meritokrasi dan basis akomodasi politik. Artinya apa? Artinya dari setiap menteri yang dipilih tentu dia merupakan representasi kekuatan politik, misalnya partai politik, dan juga memiliki kompetensi pengalaman di bidang tertentu yang itu akan menunjang ketika terpilih menjadi menteri. Dari itu semua maka kita bisa melihat apakah kemudian eh, men, eh, kap, wacana yakin kabinet yang akan dibentuk Prabowo Gibran ini sekedar wacana atau kemudian realistis. Secara realitas politik pembentukan yakin kabinet ini bisa dikatakan hampir mustahil atau sekedar ilusi politik saja. Namun demikian, yang mungkin adalah basis kombinasi politik, kombinasi antara basis meritokrasi dan basis kekuatan akomodasi politik, sehingga meskipun ini akomodasi politik juga tidak mengabaikan faktor kompetensi dari setiap menteri yang ditunjuk untuk duduk di jabatan kementerian atau setingkat kementerian. Artinya kalau dilihat dari pendefinisian yakin kabinet profesional murni tanpa kekuatan partai politik, saya kira ini sebuah ilusi politik. Tetapi kalau kemudian ini kita definisikan sebagai yakin kabinet berasal dari orang profesional, bisa benar ketika faktor-faktor akomodasi politik yang merepresentasikan kekuatan politik itu dimasukkan kategori tersebut. Saya kira itu Mbak, soal wacana yakin kabinet yang mengemuka di beberapa hari terakhir ini. Baik, namun apakah menurut Bang Arif sendiri dengan dibentuknya Kabinet Slaken ini berarti Prabowo mengabaikan hingga merendahkan kadar partai meskipun memang disebut bisa juga berasal dari kalangan parpol? Ya, saya kira tidak merendahkan partai politik, karena partai politik selain sebagai alat artikulasi politik juga merupakan alat kaderisasi politik. Sehingga tantangan partai politik adalah melakukan kaderisasi, tidak hanya kaderisasi politik, tetapi juga kaderisasi profesional. Artinya partai politik juga harus mengkader orang-orang profesional yang kemudian melek politik dan kemudian siap didistribusikan ketika harus menunjuk kader-kadernya untuk diduduk di jabatan-jabatan strategis, misalnya menteri. Karena itu apa yang disampaikan Prabowo Subianto itu saya kira sebagai jalan kompromi antara keinginan untuk membentuk yakin kabinet yang profesional dengan realitas politik yang multipartai, sehingga mau tidak mau harus melakukan akomodasi politik. Mhm. Lalu Bang, dengan adanya Kabinet Slaken dan Kabinet Gemuk ini begitu ya, apakah gerak pemerintah ini semakin lincah atau justru sebaliknya
gerak kabinet akan melambat begitu ya, mengingat penambahan kementerian justru memperpanjang rantai birokrasi dan menambah beban dari operasional. Ya, saya kira kalau dilihat dari sejauh mana kinerja pemerintah, apakah akan semakin lambat atau semakin lincah, Mm-mm. tentu semakin bertambahnya kementerian dan kekuatan politik yang masuk, eh, dampaknya kemudian harus melakukan konsolidasi dan komunikasi dengan banyak kekuatan politik, dengan banyak kementerian yang ada, sehingga tentu itu akan sedikit akan menghambat dari kinerja pemerintah. Dampaknya adalah ke pemerintah ke depan tidak lincah karena terlalu gemuk. Oke, untuk keuntungan kabinet Selatan sendiri seperti yang kita ketahui ya bahwa kursi menteri pastinya akan diisi oleh orang-orang profesional yang sesuai dengan bidangnya. Namun sebenarnya apa saja Bang kelemahan dari kabinet Selatan tersebut? Ya, kalau kementerian yang diisi oleh profesional murni itu tentu memiliki keuntungan di mana orang yang ditunjuk adalah orang-orang yang kompeten, memiliki pengalaman dan memiliki reputasi. Tetapi kelemahannya adalah di tengah sistem multipartai hari ini, meskipun kita menganut presidensialisme, tetapi beraroma multipartai. Karena itu, ketika tidak melakukan akomodasi politik, maka pemerintah yang dibangun potensial terciptanya instabilitas politik. Instabilitas politik bisa terganggu misalnya ketika pemerintah tidak memiliki dukungan di parlemen 50% plus satu, akan diganjal dan dihambat ketika membuat program maupun kebijakan di DPR. Ini nilai kurangnya ketika yakin kabinet eh, murni di tengah sistem politik yang multipartai. Hmm. Bang Arif, pada era pemerintahan Joko Widodo dulu sempat juga digulirkan begitu ya, diusulkan bahwa Jokowi harus atau agar bisa untuk membentuk kabinet second. Sementara sekarang Prabowo di masa kepemimpinan awalnya ini sebelum dilantik, Prabowo sudah membentuk atau sudah menganulir uh, dari kabinet second tersebut. Bagaimana menurut Bang Arif sendiri melihat hal tersebut Kalau dari cuma Jokowi? Mm-mm. Jokowi dulu juga menjanjikan bagaimana akan membentuk kabinet profesional, yakin kabinet, tetapi Mm-mm. faktanya tidak harus berbenturan dengan realitas politik. Karena itu Jokowi juga tidak bisa menunaikan janjinya untuk membentuk kabinet profesional seperti di eh, pemerintah 2014-2019 dan juga makin akomodatif di pemerintah 2019-2024. Wacana yakin kabinet itu adalah wacana yang bagus, tetapi dalam konteks politik Indonesia sekedar ilusi politik saja karena tidak berbasis pada realitas politik yang ada. Siapapun jadi presiden, saya kira akan melakukan akomodasi politik dalam formasi kabinet untuk menciptakan stabilitas politik dan dukungan dari partai politik di Senayan sehingga kebijakan dan program-programnya tidak diganjal dan dihambat oleh para wakilnya di DPR. Bang Arif, kabinet second ini juga sejatinya pernah dilakukan begitu ya di era Soekarno, namun hanya berumur sekira cuma 1 tahun. Apakah nasib ini juga akan terjadi di era pemerintahan Prabowo jika memang janji Prabowo ini akan direalisasikan untuk membentuk kabinet second? Ya, saya kira akan bernasib serupa seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kelemahannya dari yakin kabinet ini kekuatan pemerintah menjadi lemah, potensi terjadi instabilitas politik. Tetapi saya tidak yakin Prabowo Subianto akan menyusun yakin kabinet yang hanya melihat faktor kompetensi dan mengabaikan faktor akomodasi politik. Kita tahu misalnya kasak-kusuk partai politik telah menyodorkan kader-kadernya untuk duduk di kementerian atau setingkat kementerian. Itu artinya gejala yang ada yakin kabinet dalam arti yakin kabinet murni atau profesional tanpa akomodasi politik hampir mustahil juga akan dilakukan oleh Pak Prabowo dan Gibran Rakabuming. Baik, Bang Arif, PDIP mendukung ide Prabowo begitu ya terkait kabinet second.
Apakah ini juga menjadi isyarat bahwa PDIP akan bergabung ke pemerintahan Prabowo Gibran yang kini posisinya partai berkepala banteng ini justru sebagai oposisi? Ya, soal dukungan PDI pada bergabungnya PDI di pemerintah atau berada di luar pemerintah memang menjadi tema menarik politik belakangan ini mengingat Hmm, relasi PDIP dengan Joko Widodo hari ini memburuk dan terjadi konflik terbuka. Padahal kita tahu bahwa Prabowo Gibran didukung penuh oleh Jokowi, bahkan anaknya Gibran Rakabuming menjadi calon wakil presidennya Prabowo Subianto. Karena itu apakah PDIP atau masuk di pemerintah Jokowi atau tidak? Hari ini kalau kita lihat misalnya jika Pak Jokowi masuk memiliki peran peran yang signifikan, tentu PDIP besar kemungkinan tidak akan masuk di kabinet. Tetapi kalau kemudian dilihat PDIP peran Jokowi ini terbatas, tentu akan menjadi pertimbangan PDIP untuk masuk di kabinet dan bergabung di pemerintah Prabowo ke depan. baik. Yang terakhir sebagai closing statement juga kami meminta untuk Bang Arief menyampaikan pendapatnya tentang Kabinet Zaken. Seperti apa yang sejatinya harus dilakukan oleh pemerintahan Prabowo agar Kabinet Zaken ini berjalan dengan semestinya? Ya, wacana kabinet yakin adalah wacana bagus, tetapi harus diingat di tengah sistem multipartai hari ini tidak ada kekuatan politik yang mendukung pemerintah tanpa dalam tanda petik meminta jatah konsesi politik. Karena itu mau tidak mau setiap pemerintah atau setiap presiden terpilih harus melakukan akomodasi politik. Tetapi yang harus digarisbawahi bahwa akomodasi politik di tengah sistem multipartai hari ini saya kira bukan sesuatu perbuatan yang diharamkan, melainkan bagaimana melakukan akomodasi politik tanpa mengabaikan faktor integritas, faktor kompetensi, faktor reputasi, faktor pengalaman, dan lainnya, dan sebagainya. Jadi, ketika itu bisa dilakukan, maka meskipun bukan kabinet meskipun akomodasi politik, tetapi juga tidak mengabaikan faktor kompetensi profesional dan pengalaman. Dan karena itu kinerja pemerintah ke depan dengan didukung oleh menteri-menteri yang profesional, meskipun juga mewakili unsur kekuatan politik, tentu akan menunjukkan atau bisa bekerja secara maksimal sehingga akan sukses mengantarkan apa yang menjadi janji dan harapan Prabowo Gibran pada Pilpres kemarin. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dikabarkan akan membentuk kabinet Zaken di era pemerintahannya. Tak hanya itu, Prabowo Gibran juga disebut akan menambah jumlah kementerian dalam kabinetnya. Seperti yang kita ketahui bahwa kabinet Zaken akan diisi oleh individu-individu yang berkompeten di bidangnya, meski mereka juga bisa diajukan oleh partai politik. Kini Prabowo sedang merampungkan komposisi menteri di kabinetnya sebelum pelantikan pada 20 Oktober 2024 mendatang. Namun apakah benar Kabinet Zaken ini dibentuk untuk kepentingan negara ataupun justru sebaliknya hanya sebagai gimmick hingga dalih bagi-bagi kekuasaan? Hari ini kita akan membahasnya bersama Direktur Eksekutif Skala Data Indonesia, ada Arief Nurul Imam. Kita sapa terlebih dahulu di sana. Sudah tergabung bersama kami melalui panggilan Zoom. Ada Bang Arief. Halo Bang Arief, apa kabar? Halo Mbak, kabar baik, Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah Bang Arief, seperti yang tadi sudah saya sampaikan begitu ya. Bagaimana pandangan Bang Arief sendiri saat Prabowo dan Gibran ingin membentuk kabinet Zaken di era pemerintahannya? Iya, saya kira wacana Zakan kabinet itu hampir muncul dalam setiap kepemimpinan baru, terutama sejak reformasi digulirkan. Setiap pemimpin hasil pemilihan presiden hampir semua menggulirkan wacana Yaken kabinet. Namun demikian, apakah wacana Yaken kabinet di tengah situasi politik Indonesia hari ini itu realistis dan dengan situasi politik hari ini? Ini tentu yang menjadi pertanyaan. Jika kemudian kita melihat realitas politik hari ini yang multi partai dan ada semangat dari Pak Prabowo Subianto untuk melakukan konsolidasi dengan diksi persatuan semua kekuatan politik bangsa, maka
potensi terjadinya yakin kabinet atau kabinet yang diisi oleh profesional dan berkompeten, tentu ini akan menjadi sebuah tantangan berat, dan karena itu potensi yakin kabinet secara murni atau secara total saya kira hampir mustahil. Hmm. Sebelum kita membicarakan kabinet second ini lebih dalam lagi, Prabowo juga dikabarkan ini Bang akan menambah jumlah kementerian dalam kabinet pemerintahannya begitu ya menjadi 44 kementerian. Bagaimana Bang Arief sendiri melihat kabinet gemuk ini apakah efisien atau tidak dalam artian apakah ini sebagai bagi-bagi kekuasaan begitu? Ya, kalau isu yang beredar, Kabinet Prabowo Gibran akan menambah kementerian atau badan setingkat kementerian, di mana isu yang beredar terdapat 44 badan dan kementerian. Karena itu, jika itu benar dengan adanya 44 kementerian, artinya terjadi pembengkakan kementerian atau lembaga setingkat negeri yang dampaknya tentu akan menyangkut banyak hal, mulai dari soal efisiensi, anggaran, kinerja, dan lainnya, dan sebagainya. Apakah ini bermaksud untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas dalam mewujudkan program Prabowo Gibran? Tentu ini juga masih kita lihat sejauh mana dari kementerian-kementerian yang kemudian disorongkan oleh Prabowo Gibran ke depan. Kedua, apakah ini juga bagian akomodasi politik? Dengan penambahan kementerian tersebut, tentu selain faktor mempertimbangkan kebutuhan terhadap program dan visi misi dari Prabowo Gibran, tentu tidak lepas dari faktor akomodasi politik agar menambah ruang politik bagi kekuatan politik yang akan masuk memperkuat kabinet pemerintah Prabowo Gibran, baik itu dari partai politik pendukung ataupun partai politik pengusung. Partai politik pengusung yang dalam Pilpres kemarin mengusung misal seperti Gerindra, Golkar, Pan Demokrat, Prima, Gelora, PSI, dan ada juga tambahan dari partai pendukung yang potensi masuk seperti Nasdem, PKB, dan PKS. Tentu juga ada potensi dari Partai Perindo yang meskipun tidak lolos di parlemen, ini juga rumornya akan masuk. Dari itu semua, maka penambahan kursi kabinet ini juga beraroma untuk bagian eh, melakukan akomodasi politik. Hmm. Apakah itu juga berlaku Bang untuk kabinet second begitu ya? Karena kabinet second ini akan diisi oleh orang-orang atau individu yang profesional sesuai dengan bidangnya. Atau apakah memang kabinet second ini dimaksudkan atau ditujukan untuk hal-hal seperti itu? Atau memang justru hal ini menjadi salah satu juga bagian untuk mengakomodasi banyak pihak ataupun dalih dan gimmick dari kabinet second sendiri? Ya, soal ini tentu saya punya analisa sendiri yang sering Hmm. saya sampaikan di banyak media, baik dalam setiap penyusunan kabinet pemerintah baru. Setidaknya dari hasil analisa saya atau pendapat saya ada tiga mekanisme rekrutmen menteri yang berdasarkan eh, tiga faktor. Pertama, faktor basis meritokrasi, yakni rekrutmen berbasis kompetensi, pengalaman, rekam jejak, integritas, dan lainnya, dan sebagainya. Itu yang kemudian disebut profesional. Kedua, rekrutmen menteri berbasis akomodasi politik, yaitu rekrutmen menteri sebagai alat untuk memberi ruang atau mengakomodasi kekuatan politik yang ingin bergabung dalam pemerintah yang akan dibentuk. Ketiga, yaitu faktor kombinasi antara basis meritokrasi dan basis akomodasi politik. Artinya apa? Artinya dari setiap menteri yang dipilih tentu dia merupakan representasi kekuatan politik, misalnya partai politik, dan juga memiliki kompetensi pengalaman di bidang tertentu yang itu akan menunjang ketika terpilih menjadi menteri.
Dari itu semua maka kita bisa melihat apakah kemudian eh, men- eh, kap- wacana yakin kabinet yang akan dibentuk Prabowo Gibran ini sekedar wacana atau kemudian realistis. Secara realitas politik pembentukan yakin kabinet ini bisa dikatakan hampir mustahil atau sekedar ilusi politik saja. Namun demikian, yang mungkin adalah basis kombinasi politik, kombinasi antara basis meritokrasi dan basis kekuatan akomodasi politik, sehingga meskipun ini akomodasi politik juga tidak mengabaikan faktor kompetensi dari setiap menteri yang ditunjuk untuk duduk di jabatan kementerian atau setingkat kementerian. Artinya kalau dilihat dari pendefinisian yakin kabinet profesional murni tanpa kekuatan partai politik, saya kira ini sebuah ilusi politik. Tetapi kalau kemudian ini kita definisikan sebagai yakin kabinet berasal dari orang profesional, bisa benar ketika faktor-faktor akomodasi politik yang merepresentasikan kekuatan politik itu dimasukkan kategori tersebut. Saya kira itu Mbak, soal wacana yakin kabinet yang mengemuka di beberapa hari terakhir ini. Baik, namun apakah menurut Bang Arif sendiri dengan dibentuknya Kabinet Selken ini berarti Prabowo mengabaikan hingga merendahkan kadar partai, meskipun memang disebut bisa juga berasal dari kalangan parpol? Ya, saya kira tidak merendahkan partai politik, karena partai politik selain sebagai alat artikulasi politik juga merupakan alat kaderisasi politik. Sehingga tantangan partai politik adalah melakukan kaderisasi, tidak hanya kaderisasi politik, tetapi juga kaderisasi profesional. Artinya partai politik juga harus mengkader orang-orang profesional yang kemudian melek politik dan kemudian siap didistribusikan ketika harus menunjuk kader-kadernya untuk diduduk di jabatan-jabatan strategis, misalnya menteri. Karena itu apa yang disampaikan Prabowo Subianto itu saya kira sebagai jalan kompromi antara keinginan untuk membentuk yakin kabinet yang profesional dengan realitas politik yang multi partai, sehingga mau tidak mau harus melakukan akomodasi politik. Mhm. Lalu Bang, dengan adanya Kabinet Selken dan Kabinet Gemuk ini begitu ya, apakah gerak pemerintah ini semakin lincah atau justru sebaliknya gerak kabinet akan melambat begitu ya, mengingat penambahan kementerian justru memperpanjang rantai birokrasi dan menambah beban dari operasional? Ya, saya kira kalau dilihat dari sejauh mana kinerja pemerintah, apakah akan semakin lambat atau semakin lincah, Mhm. tentu semakin bertambahnya kementerian dan kekuatan politik yang masuk, dampaknya kemudian harus melakukan konsolidasi dan komunikasi dengan banyak kekuatan politik, dengan banyak kementerian yang ada, sehingga tentu itu akan sedikit akan menghambat dari kinerja pemerintah. Dampaknya adalah ke pemerintah ke depan tidak lincah karena terlalu gemuk. Oke, untuk keuntungan Kabinet Selken sendiri, seperti yang kita ketahui ya, bahwa kursi menteri pastinya akan diisi oleh orang-orang profesional yang sesuai dengan bidangnya. Namun sebenarnya apa saja Bang kelemahan dari Kabinet Selken tersebut? Ya, kalau kementerian yang diisi oleh profesional murni itu tentu memiliki keuntungan, di mana orang yang ditunjuk adalah orang-orang yang kompeten, memiliki pengalaman dan memiliki reputasi. Tetapi kelemahannya adalah di tengah sistem multipartai hari ini, meskipun kita menganut presidensialisme, tetapi beraroma multipartai. Karena itu, ketika tidak melakukan akomodasi politik, maka pemerintah yang dibangun potensial terciptanya instabilitas politik. Instabilitas politik bisa terganggu misalnya ketika pemerintah tidak memiliki dukungan di parlemen 50% plus satu, akan diganjal dan dihambat ketika membuat program maupun kebijakan di DPR. Ini nilai kurangnya ketika yakin kabinet eh, murni di tengah sistem politik yang multi partai. Hmm. Bang Arif, pada era pemerintahan Joko Widodo dulu sempat juga digulirkan begitu ya, diusulkan bahwa Jokowi harus atau
agar bisa untuk membentuk kabinet second. Sementara sekarang Prabowo di masa kepemimpinan awalnya ini sebelum dilantik, Prabowo sudah membentuk atau sudah menganulir uh, dari kabinet second tersebut. Bagaimana menurut Bang Arif sendiri melihat hal tersebut Kalau dari cuma Jokowi? Mm-mm. Jokowi dulu juga menjanjikan bagaimana akan membentuk kabinet profesional, yakin kabinet, tetapi Mhm. faktanya tidak harus berbenturan dengan realitas politik. Karena itu Jokowi juga tidak bisa menunaikan janjinya untuk membentuk kabinet profesional seperti di eh, pemerintah 2014-2019 dan juga makin akomodatif di pemerintah 2019-2024. Wacana yakin kabinet itu adalah wacana yang bagus, tetapi dalam konteks politik Indonesia sekedar ilusi politik saja karena tidak berbasis pada realitas politik yang ada. Siapapun jadi presiden, saya kira akan melakukan akomodasi politik dalam formasi kabinet untuk menciptakan stabilitas politik dan dukungan dari partai politik di Senayan sehingga kebijakan dan program-programnya tidak diganjal dan dihambat oleh para wakilnya di DPR. Bang Arif, kabinet second ini juga sejatinya pernah dilakukan begitu ya di era Soekarno, namun hanya berumur sekira cuma 1 tahun. Apakah nasib ini juga akan terjadi di era pemerintahan Prabowo jika memang janji Prabowo ini akan direalisasikan untuk membentuk kabinet second? Ya, saya kira akan bernasib serupa seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kelemahannya dari yakin kabinet ini kekuatan pemerintah menjadi lemah, potensi terjadi instabilitas politik. Tetapi saya tidak yakin Prabowo Subianto akan menyusun yakin kabinet yang hanya melihat faktor kompetensi dan mengabaikan faktor akomodasi politik. Kita tahu misalnya kasak kusuk partai politik telah menyodorkan kader-kadernya untuk duduk di kementerian atau setingkat kementerian. Itu artinya gejala yang ada yakin kabinet dalam arti yakin kabinet murni atau profesional tanpa akomodasi politik hampir mustahil juga akan dilakukan oleh Pak Prabowo dan Gibran Rakabuming. Baik, Bang Arif, PDIP mendukung ide Prabowo begitu ya terkait kabinet second. Apakah ini juga menjadi isyarat bahwa PDIP akan bergabung ke pemerintahan Prabowo Gibran yang kini posisinya partai berkepala banteng ini justru sebagai oposisi? Ya, soal dukungan PDI pada bergabungnya PDI di pemerintah atau berada di luar pemerintah memang menjadi tema menarik politik belakangan ini mengingat Hmm. relasi PDIP dengan Joko Widodo hari ini memburuk dan terjadi konflik terbuka. Padahal kita tahu bahwa Prabowo Gibran didukung penuh oleh Jokowi, bahkan anaknya Gibran Rakabuming menjadi calon wakil presidennya Prabowo Subianto. Karena itu apakah PDIP atau masuk di pemerintah Jokowi atau tidak? Hari ini kalau kita lihat misalnya jika Pak Jokowi masuk memiliki peran yang signifikan, tentu PDIP besar kemungkinan tidak akan masuk di kabinet. Tetapi kalau kemudian dilihat PDIP, peran Jokowi ini terbatas, tentu akan menjadi pertimbangan PDIP untuk masuk di kabinet dan bergabung di pemerintah Prabowo ke depan. Baik, yang terakhir sebagai closing statement juga kami meminta untuk Bang Arif menyampaikan pendapatnya tentang kabinet second. Seperti apa yang sejatinya harus dilakukan oleh pemerintahan Prabowo agar kabinet second ini berjalan dengan semestinya? Ya, wacana kabinet yakin adalah wacana bagus, tetapi harus diingat di tengah sistem multipartai hari ini tidak ada kekuatan politik yang mendukung pemerintah tanpa dalam tanda petik meminta jatah konsesi politik. Karena itu mau tidak mau setiap pemerintah atau setiap presiden terpilih harus melakukan akomodasi politik. Tetapi yang harus digarisbawahi bahwa akomodasi politik di tengah sistem multipartai hari ini saya kira bukan sesuatu perbuatan yang diharamkan, melainkan bagaimana melakukan akomodasi politik tanpa mengabaikan faktor integritas, faktor kompetensi, faktor reputasi,
faktor pengalaman dan lainnya dan sebagainya. Jadi ketika itu bisa dilakukan, maka meskipun bukan kabinet meskipun akomodasi politik, tetapi juga tidak mengabaikan faktor kompetensi profesional dan pengalaman. Dan karena itu kinerja pemerintah ke depan dengan didukung oleh menteri-menteri yang profesional, meskipun juga mewakili unsur kekuatan politik, tentu akan menunjukkan atau bisa bekerja secara maksimal sehingga akan sukses mengantarkan apa yang menjadi janji dan harapan Prabowo Gibran pada Pilpres kemarin. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dikabarkan akan membentuk kabinet Zaken di era pemerintahannya. Tak hanya itu, Prabowo Gibran juga disebut akan menambah jumlah kementerian dalam kabinetnya. Seperti yang kita ketahui bahwa kabinet Zaken akan diisi oleh individu-individu yang berkompeten di bidangnya, meski mereka juga bisa diajukan oleh partai politik. Kini Prabowo sedang merampungkan komposisi menteri di kabinetnya sebelum pelantikan pada 20 Oktober 2024 mendatang. Namun apakah benar kabinet Zaken ini dibentuk untuk kepentingan negara ataupun justru sebaliknya hanya sebagai gimmick hingga dalih bagi-bagi kekuasaan? Hari ini kita akan membahasnya bersama Direktur Eksekutif Skala Data Indonesia, ada Arief Nurul Imam. Kita sapa terlebih dahulu di sana. Sudah tergabung bersama kami melalui panggilan Zoom. Ada Bang Arief. Halo Bang Arief, apa kabar? Halo Mbak, kabar baik, Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah, Bang Arief, seperti yang tadi sudah saya sampaikan begitu ya. Bagaimana pandangan Bang Arief sendiri saat Prabowo dan Gibran ingin membentuk kabinet Zaken di era pemerintahannya? Iya, saya kira wacana Zaken kabinet itu hampir muncul dalam setiap kepemimpinan baru, terutama sejak reformasi digulirkan. Setiap pemimpin hasil pemilihan presiden hampir semua menggulirkan wacana Zaken kabinet. Namun demikian, apakah wacana Zaken kabinet di tengah situasi politik Indonesia hari ini itu realistis dan dengan situasi politik hari ini? Ini tentu yang menjadi pertanyaan. Jika kemudian kita melihat realitas politik hari ini yang multi partai dan ada semangat dari Pak Prabowo Subianto untuk melakukan konsolidasi dengan diksi persatuan semua kekuatan politik bangsa, maka potensi terjadinya Zaken kabinet atau kabinet yang diisi oleh profesional dan berkompeten, tentu ini akan menjadi sebuah tantangan berat, dan karena itu potensi Zaken kabinet secara murni atau secara total saya kira hampir mustahil. Sebelum kita membicarakan kabinet Zaken ini lebih dalam lagi, Prabowo juga dikabarkan ini Bang akan menambah jumlah kementerian dalam kabinet pemerintahannya begitu ya menjadi 44 kementerian. Bagaimana Bang Arief sendiri melihat kabinet gemuk ini, apakah efisien atau tidak dalam artian apakah ini sebagai bagi-bagi kekuasaan begitu? Ya, kalau isu yang beredar, Kabinet Prabowo Gibran akan menambah kementerian atau badan setingkat kementerian, di mana isu yang beredar terdapat 44 badan dan kementerian. Karena itu, jika itu benar dengan adanya 44 kementerian, artinya terjadi pembengkakan kementerian atau lembaga setingkat negeri yang dampaknya tentu akan menyangkut banyak hal, mulai dari soal efisiensi, anggaran, kinerja, dan lainnya, dan sebagainya. Apakah ini bermaksud untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas dalam mewujudkan program Prabowo Gibran? Tentu ini juga masih kita lihat sejauh mana dari kementerian-kementerian yang kemudian disorongkan oleh Prabowo Gibran ke depan. Kedua, apakah ini juga bagian akomodasi politik dengan penambahan kementerian tersebut? Tentu selain faktor mempertimbangkan kebutuhan terhadap program dan visi misi dari Prabowo Gibran, tentu tidak lepas dari faktor akomodasi politik agar menambah ruang politik bagi kekuatan politik yang akan masuk memperkuat kabinet pemerintah Prabowo Gibran, baik itu dari partai politik pendukung ataupun partai politik pengusung.
partai politik pengusung yang dalam Pilpres kemarin mengusung seperti Gerindra, Golkar, Pan Demokrat, Prima, Gelora, PSI, dan ada juga tambahan dari partai pendukung yang potensi masuk seperti Nasdem, PKB, dan PKS. Tentu juga ada potensi dari Partai Perindo yang meskipun tidak lolos di parlemen, ini juga rumornya akan masuk. Dari itu semua, maka penambahan kursi kabinet ini juga beraroma untuk bagian eh, melakukan akomodasi politik. Hmm. Apakah itu juga berlaku Bang untuk kabinet Slaken begitu ya? Karena kabinet Slaken ini akan diisi oleh orang-orang atau individu yang profesional sesuai dengan bidangnya. Atau apakah memang kabinet Slaken ini dimaksudkan atau ditujukan untuk hal-hal seperti itu? Atau memang justru hal ini menjadi salah satu juga bagian untuk mengakomodasi banyak pihak ataupun dalih dan gimmick dari kabinet Slaken sendiri? Ya, soal ini tentu saya punya analisa sendiri yang sering saya Mhm. sampaikan di banyak media, baik dalam setiap penyusunan kabinet pemerintah baru. Setidaknya dari hasil analisa saya atau pendapat saya ada 3 mekanisme rekrutmen menteri yang berdasarkan eh, 3 faktor. Pertama, faktor basis meritokrasi, yakni rekrutmen berbasis kompetensi, pengalaman, rekam jejak, integritas, dan lainnya, dan sebagainya. Itu yang kemudian disebut profesional. Kedua, rekrutmen menteri berbasis akomodasi politik, yaitu rekrutmen menteri sebagai alat untuk memberi ruang atau mengakomodasi kekuatan politik yang ingin bergabung dalam pemerintah yang akan dibentuk. Ketiga yaitu faktor kombinasi antara basis meritokrasi dan basis akomodasi politik. Artinya apa? Artinya dari setiap menteri yang dipilih tentu dia merupakan representasi kekuatan politik, misalnya partai politik, dan juga memiliki kompetensi pengalaman di bidang tertentu yang itu akan menunjang ketika terpilih menjadi menteri. Dari itu semua maka kita bisa melihat apakah kemudian eh, men- eh, kap- wacana yakin kabinet yang akan dibentuk Prabowo Gibran ini sekedar wacana atau kemudian realistis. Secara realitas politik pembentukan yakin kabinet ini bisa dikatakan hampir mustahil atau sekedar ilusi politik saja. Namun demikian, yang mungkin adalah basis kombinasi politik, kombinasi antara basis meritokrasi dan basis kekuatan akomodasi politik, sehingga meskipun ini akomodasi politik juga tidak mengabaikan faktor kompetensi dari setiap menteri yang ditunjuk untuk duduk di jabatan kementerian atau setingkat kementerian. Artinya kalau dilihat dari pendefinisian yakin kabinet profesional murni tanpa kekuatan partai politik, saya kira ini sebuah ilusi politik. Tetapi kalau kemudian ini kita definisikan sebagai yakin kabinet berasal dari orang profesional, bisa benar ketika faktor-faktor akomodasi politik yang merepresentasikan kekuatan politik itu dimasukkan kategori tersebut. Saya kira itu Mbak soal wacana yakin kabinet yang mengemuka di beberapa hari terakhir ini. Baik, namun apakah menurut Bang Arif sendiri dengan dibentuknya Kabinet Slaken ini berarti Prabowo mengabaikan hingga merendahkan kadar partai meskipun memang disebut bisa juga berasal dari kalangan parpol? Ya, saya kira tidak merendahkan partai politik, karena partai politik selain sebagai alat artikulasi politik juga merupakan alat kaderisasi politik. Sehingga tantangan partai politik adalah melakukan kaderisasi, tidak hanya kaderisasi politik, tetapi juga kaderisasi profesional. Artinya partai politik juga harus mengkader orang-orang profesional yang kemudian melek politik dan kemudian siap didistribusikan ketika harus menunjuk kader-kadernya untuk diduduk di jabatan-jabatan strategis, misalnya menteri. Karena itu
apa yang disampaikan Prabowo Subianto itu saya kira sebagai jalan kompromi antara keinginan untuk membentuk yakin kabinet yang profesional dengan realitas politik yang multipartai sehingga mau tidak mau harus melakukan akomodasi politik. Mhm. Lalu Bang, dengan adanya Kabinet Zaken dan Kabinet Gemuk ini begitu ya, apakah gerak pemerintah ini semakin lincah atau justru sebaliknya gerak kabinet akan melambat begitu ya, mengingat penambahan kementerian justru memperpanjang rantai birokrasi dan menambah beban dari operasional. Ya, saya kira kalau dilihat dari sejauh mana kinerja pemerintah, apakah akan semakin lambat atau semakin lincah, Mhm. tentu semakin bertambahnya kementerian dan kekuatan politik yang masuk, eh, dampaknya kemudian harus melakukan konsolidasi dan komunikasi dengan banyak kekuatan politik, dengan banyak kementerian yang ada, sehingga tentu itu akan sedikit akan menghambat dari kinerja pemerintah. Dampaknya adalah ke pemerintah ke depan tidak lincah karena terlalu gemuk. Oke, untuk keuntungan Kabinet Zaken sendiri seperti yang kita ketahui ya, bahwa kursi menteri pastinya akan diisi oleh orang-orang profesional yang sesuai dengan bidangnya. Namun sebenarnya apa saja Bang kelemahan dari Kabinet Zaken tersebut? Ya, kalau kementerian yang diisi oleh profesional murni itu tentu memiliki keuntungan di mana orang yang ditunjuk adalah orang-orang yang kompeten, memiliki pengalaman dan memiliki reputasi. Tetapi kelemahannya adalah di tengah sistem multipartai hari ini, meskipun kita menganut presidensialisme, tetapi beraroma multipartai. Karena itu, ketika tidak melakukan akomodasi politik, maka pemerintah yang dibangun potensial terciptanya instabilitas politik. Instabilitas politik bisa terganggu misalnya ketika pemerintah tidak memiliki dukungan di parlemen 50% plus satu, akan diganjal dan dihambat ketika membuat program maupun kebijakan di DPR. Ini nilai kurangnya ketika yakin kabinet eh, murni di tengah sistem politik yang multipartai. Hmm. Bang Arief, pada era pemerintahan Joko Widodo dulu sempat juga digulirkan begitu ya, diusulkan bahwa Jokowi harus atau agar bisa untuk membentuk kabinet Zaken. Sementara sekarang Prabowo di masa kepemimpinan awalnya ini sebelum dilantik, Prabowo sudah membentuk atau sudah menganulir uh, dari kabinet Zaken tersebut. Bagaimana menurut Bang Arief sendiri melihat hal tersebut dari Kalau cuma Jokowi? Mm-mm. Jokowi dulu juga menjanjikan bagaimana akan membentuk kabinet profesional, yakin kabinet, tetapi Mm-mm. faktanya tidak harus berbenturan dengan realitas politik. Karena itu Jokowi juga tidak bisa menunaikan janjinya untuk membentuk kabinet profesional seperti di eh, pemerintah 2014-2019 dan juga makin akomodatif di pemerintah 2019-2024. Wacana yakin kabinet itu adalah wacana yang bagus, tetapi dalam konteks politik Indonesia sekedar ilusi politik saja karena tidak berbasis pada realitas politik yang ada. Siapapun jadi presiden, saya kira akan melakukan akomodasi politik dalam formasi kabinet untuk menciptakan stabilitas politik dan dukungan dari partai politik di Senayan sehingga kebijakan dan program-programnya tidak diganjal dan dihambat oleh para wakilnya di DPR. Bang Arief, kabinet Zaken ini juga sejatinya pernah dilakukan begitu ya di era Soekarno, namun hanya berumur sekira cuma 1 tahun. Apakah nasib ini juga akan terjadi di era pemerintahan Prabowo jika memang janji Prabowo ini akan direalisasikan untuk membentuk kabinet Zaken? Ya, saya kira akan bernasib serupa seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kelemahannya dari yakin kabinet ini kekuatan pemerintah menjadi lemah, potensi terjadi instabilitas politik. Tetapi saya tidak yakin Prabowo Subianto akan menyusun yakin kabinet yang hanya melihat faktor kompetensi dan mengabaikan faktor akomodasi politik. Kita tahu misalnya Kasakusu partai politik telah menyodorkan
kader-kadernya untuk duduk di kementerian atau setingkat kementerian, itu artinya gejala yang ada yakin kabinet dalam arti yakin kabinet murni atau profesional tanpa akomodasi politik hampir mustahil juga akan dilakukan oleh Pak Prabowo dan Gibran Rakabuming. Baik, Bang Arief, PDIP mendukung ide Prabowo begitu ya terkait Kabinet Zaken. Apakah ini juga menjadi isyarat bahwa PDIP akan bergabung ke pemerintahan Prabowo Gibran yang kini posisinya partai berkepala banteng ini justru sebagai oposisi? Ya, soal dukungan PDI pada bergabungnya PDI di pemerintah atau berada di luar pemerintah memang menjadi tema menarik politik belakangan ini mengingat Hmm, relasi PDIP dengan Joko Widodo hari ini memburuk dan terjadi konflik terbuka. Padahal kita tahu bahwa Prabowo Gibran didukung penuh oleh Jokowi, bahkan anaknya Gibran Rakabuming menjadi calon wakil presidennya Prabowo Subianto. Karena itu apakah PDIP atau masuk di pemerintah Jokowi atau tidak? Hari ini kalau kita lihat misalnya jika Pak Jokowi masuk memiliki peran yang signifikan, tentu PDIP besar kemungkinan tidak akan masuk di kabinet. Tetapi kalau kemudian dilihat PDIP, peran Jokowi ini terbatas, tentu akan menjadi pertimbangan PDIP untuk masuk di kabinet dan bergabung di pemerintah Prabowo ke depan. baik. Yang terakhir sebagai closing statement juga kami meminta untuk Bang Arief menyampaikan pendapatnya tentang Kabinet Zaken. Seperti apa yang sejatinya harus dilakukan oleh pemerintahan Prabowo agar Kabinet Zaken ini berjalan dengan semestinya? Ya, wacana kabinet yakin adalah wacana bagus, tetapi harus diingat di tengah sistem multipartai hari ini tidak ada kekuatan politik yang mendukung pemerintah tanpa dalam tanda petik meminta jatah konsesi politik. Karena itu mau tidak mau setiap pemerintah atau setiap presiden terpilih harus melakukan akomodasi politik. Tetapi yang harus digarisbawahi bahwa akomodasi politik di tengah sistem multipartai hari ini saya kira bukan sesuatu perbuatan yang diharamkan, melainkan bagaimana melakukan akomodasi politik tanpa mengabaikan faktor integritas, faktor kompetensi, faktor reputasi, faktor pengalaman, dan lainnya dan sebagainya. Jadi ketika itu bisa dilakukan, maka meskipun bukan kabinet meskipun akomodasi politik, tetapi juga tidak mengabaikan faktor kompetensi profesional dan pengalaman. Dan karena itu kinerja pemerintah ke depan dengan didukung oleh menteri-menteri yang profesional, meskipun juga mewakili unsur kekuatan politik, tentu akan menunjukkan atau bisa bekerja secara maksimal sehingga akan sukses mengantarkan apa yang menjadi janji dan harapan Prabowo Gibran pada Pilpres kemarin. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dikabarkan akan membentuk Kabinet Zaken di era pemerintahannya. Tak hanya itu, Prabowo Gibran juga disebut akan menambah jumlah kementerian dalam kabinetnya. Seperti yang kita ketahui bahwa Kabinet Zaken akan diisi oleh individu-individu yang berkompeten di bidangnya, meski mereka juga bisa diajukan oleh partai politik. Kini Prabowo sedang merampungkan komposisi menteri di kabinetnya sebelum pelantikan pada 20 Oktober 2024 mendatang. Namun apakah benar Kabinet Zaken ini dibentuk untuk kepentingan negara ataupun justru sebaliknya hanya sebagai gimmick hingga dalih bagi-bagi kekuasaan? Hari ini kita akan membahasnya bersama Direktur Eksekutif Skala Data Indonesia, ada Arief Nurul Imam. Kita sapa terlebih dahulu di sana. Sudah tergabung bersama kami melalui panggilan Zoom. Ada Bang Arief. Halo Bang Arief, apa kabar? Halo Mbak, kabar baik, Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah Bang Arief, seperti yang tadi sudah saya sampaikan begitu ya. Bagaimana pandangan Bang Arief sendiri saat Prabowo dan Gibran ingin membentuk kabinet Zaken di era pemerintahannya? Iya, saya kira wacana Zakan kabinet itu hampir muncul dalam setiap kepemimpinan baru, terutama sejak reformasi digulirkan. Setiap pemimpin hasil pemilihan presiden hampir semua menggulirkan wacana Yakin kabinet.
Namun demikian, apakah wacana yakin kabinet di tengah situasi politik Indonesia hari ini itu realistis dan real dengan situasi politik hari ini? Ini tentu yang menjadi pertanyaan. Jika kemudian kita melihat realitas politik hari ini yang multi partai dan ada semangat dari Pak Prabowo Subianto untuk melakukan konsolidasi dengan diksi persatuan semua kekuatan politik bangsa, maka potensi terjadinya yakin kabinet atau kabinet yang diisi oleh profesional dan berkompeten, tentu ini akan menjadi sebuah tantangan berat, dan karena itu potensi yakin kabinet secara murni atau secara total saya kira hampir mustahil. Hmm. Sebelum kita membicarakan kabinet second ini lebih dalam lagi, Prabowo juga dikabarkan ini Bang akan menambah jumlah kementerian dalam kabinet pemerintahannya begitu ya menjadi 44 kementerian. Bagaimana Bang Arief sendiri melihat kabinet gemuk ini apakah efisien atau tidak dalam artian apakah ini sebagai bagi-bagi kekuasaan begitu? Ya, kalau isu yang beredar, Kabinet Prabowo Gibran akan menambah kementerian atau badan setingkat kementerian, di mana isu yang beredar terdapat 44 badan dan kementerian. Karena itu, jika itu benar dengan adanya 44 kementerian, artinya terjadi pembengkakan kementerian atau lembaga setingkat negeri yang dampaknya tentu akan menyangkut banyak hal, mulai dari soal efisiensi, anggaran, kinerja, dan lainnya, dan sebagainya. Apakah ini bermaksud untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas dalam mewujudkan program Prabowo Gibran? Tentu ini juga masih kita lihat sejauh mana dari kementerian-kementerian yang kemudian disorongkan oleh Prabowo Gibran ke depan. Kedua, apakah ini juga bagian akomodasi politik dengan penambahan kementerian tersebut? Tentu selain faktor mempertimbangkan kebutuhan terhadap program dan visi misi dari Prabowo Gibran, tentu tidak lepas dari faktor akomodasi politik agar menambah ruang politik bagi kekuatan-kekuatan politik yang akan masuk memperkuat kabinet pemerintah Prabowo Gibran, baik itu dari partai politik pendukung ataupun partai politik pengusung. Partai politik pengusung yang dalam Pilpres kemarin mengusung misal seperti Gerindra, Golkar, Pan Demokrat, Prima, Gelora, PSI, dan ada juga tambahan dari partai pendukung yang potensi masuk seperti Nasdem, PKB, dan PKS. Tentu juga ada potensi dari Partai Perindo yang meskipun tidak lolos di parlemen, ini juga rumornya akan masuk. Dari itu semua, maka penambahan kursi kabinet ini juga beraroma untuk bagian eh, melakukan akomodasi politik. Hmm. Apakah itu juga berlaku Bang untuk kabinet second begitu ya? Karena kabinet second ini akan diisi oleh orang-orang atau individu yang profesional sesuai dengan bidangnya. Atau apakah memang kabinet second ini dimaksudkan atau ditujukan untuk hal-hal seperti itu? Atau memang justru hal ini menjadi salah satu juga bagian untuk mengakomodasi banyak pihak ataupun dalih dan gimmick dari kabinet second sendiri? Ya, soal ini tentu saya punya analisa sendiri yang sering Hmm. saya sampaikan di banyak media, baik dalam setiap penyusunan kabinet pemerintah baru. Setidaknya dari hasil analisa saya atau pendapat saya ada tiga mekanisme rekrutmen menteri yang berdasarkan eh, tiga faktor. Pertama, faktor basis meritokrasi, yakni rekrutmen berbasis kompetensi, pengalaman, rekam jejak, integritas, dan lainnya, dan sebagainya. Itu yang kemudian disebut profesional. Kedua, rekrutmen menteri berbasis akomodasi politik, yaitu rekrutmen menteri sebagai alat untuk memberi ruang atau mengakomodasi kekuatan-kekuatan politik yang ingin bergabung
dalam pemerintah yang akan dibentuk. Ketiga yaitu faktor kombinasi antara basis meritokrasi dan basis akomodasi politik. Artinya apa? Artinya dari setiap menteri yang dipilih tentu dia merupakan representasi kekuatan politik, misalnya partai politik, dan juga memiliki kompetensi pengalaman di bidang tertentu yang itu akan menunjang ketika terpilih menjadi menteri. Dari itu semua maka kita bisa melihat apakah kemudian eh, men, eh, kap- wacana yakin kabinet yang akan dibentuk Prabowo Gibran ini sekedar wacana atau kemudian realistis. Secara realitas politik pembentukan yakin kabinet ini bisa dikatakan hampir mustahil atau sekedar ilusi politik saja. Namun demikian, yang mungkin adalah basis kombinasi politik, kombinasi antara basis meritokrasi dan basis kekuatan akomodasi politik, sehingga meskipun ini akomodasi politik juga tidak mengabaikan faktor kompetensi dari setiap menteri yang ditunjuk untuk duduk di jabatan kementerian atau setingkat kementerian. Artinya kalau dilihat dari pendefinisian yakin kabinet profesional murni tanpa kekuatan partai politik, saya kira ini sebuah ilusi politik. Tetapi kalau kemudian ini kita definisikan sebagai yakin kabinet berasal dari orang profesional, bisa benar ketika faktor-faktor akomodasi politik yang merepresentasikan kekuatan politik itu dimasukkan kategori tersebut. Saya kira itu Mbak, soal wacana yakin kabinet yang mengemuka di beberapa hari terakhir ini. Baik, namun apakah menurut Bang Arif sendiri dengan dibentuknya Kabinet Second ini berarti Prabowo mengabaikan hingga merendahkan kadar partai meskipun memang disebut bisa juga berasal dari kalangan parpol? Ya, saya kira tidak merendahkan partai politik, karena partai politik selain sebagai alat artikulasi politik juga merupakan alat kaderisasi politik. Sehingga tantangan partai politik adalah melakukan kaderisasi, tidak hanya kaderisasi politik, tetapi juga kaderisasi profesional. Artinya partai politik juga harus mengkader orang-orang profesional yang kemudian melek politik dan kemudian siap didistribusikan ketika harus menunjuk kader-kadernya untuk diduduk di jabatan-jabatan strategis, misalnya menteri. Karena itu apa yang disampaikan Prabowo Subianto itu saya kira sebagai jalan kompromi antara keinginan untuk membentuk yakin kabinet yang profesional dengan realitas politik yang multi partai, sehingga mau tidak mau harus melakukan akomodasi politik. Mhm. Lalu Bang, dengan adanya Kabinet Second dan Kabinet Gemuk ini begitu ya, apakah gerak pemerintah ini semakin lincah atau justru sebaliknya gerak kabinet akan melambat begitu ya, mengingat penambahan kementerian justru memperpanjang rantai birokrasi dan menambah beban dari operasional? Ya, saya kira kalau dilihat dari sejauh mana kinerja pemerintah, apakah akan semakin lambat atau semakin lincah, Mhm. tentu semakin bertambahnya kementerian dan kekuatan politik yang masuk, dampaknya kemudian harus melakukan konsolidasi dan komunikasi dengan banyak kekuatan politik, dengan banyak kementerian yang ada, sehingga tentu itu akan sedikit akan menghambat dari kinerja pemerintah. Dampaknya adalah ke pemerintah ke depan tidak lincah karena terlalu gemuk. Oke, untuk keuntungan Kabinet Second sendiri seperti yang kita ketahui ya, bahwa kursi menteri pastinya akan diisi oleh orang-orang profesional yang sesuai dengan bidangnya. Namun sebenarnya apa saja Bang kelemahan dari Kabinet Second tersebut? Ya, kalau kementerian yang diisi oleh profesional murni itu tentu memiliki keuntungan di mana orang yang ditunjuk adalah orang-orang yang kompeten, memiliki pengalaman dan memiliki reputasi. Tetapi kelemahannya adalah di tengah sistem multipartai hari ini, meskipun kita menganut presidensialisme, tetapi beraroma multipartai. Karena itu, ketika tidak melakukan akomodasi politik, maka pemerintah yang dibangun potensial terciptanya instabilitas politik. Instabilitas politik bisa terganggu misalnya ketika
pemerintah tidak memiliki dukungan di parlemen 50% plus satu akan diganjal dan dihambat ketika membuat program maupun kebijakan di DPR. Ini nilai kurangnya ketika yakin kabinet eh, murni di tengah sistem politik yang multi partai. Hmm. Bang Arif, pada era pemerintahan Joko Widodo dulu sempat juga digulirkan begitu ya, diusulkan bahwa Jokowi harus atau agar bisa untuk membentuk kabinet second. Sementara sekarang Prabowo di masa kepemimpinan awalnya ini sebelum dilantik, Prabowo sudah membentuk atau sudah menganulir uh, dari kabinet second tersebut. Bagaimana menurut Bang Arif sendiri melihat hal tersebut Kalau dari cuma Jokowi? Mm-mm. Jokowi dulu juga menjanjikan bagaimana akan membentuk kabinet profesional, yakin kabinet, tetapi Mm-mm. faktanya tidak harus berbenturan dengan realitas politik. Karena itu Jokowi juga tidak bisa menunaikan janjinya untuk membentuk kabinet profesional seperti di eh, pemerintah 2014-2019 dan juga makin akomodatif di pemerintah 2019-2024. Wacana yakin kabinet itu adalah wacana yang bagus, tetapi dalam konteks politik Indonesia sekedar ilusi politik saja karena tidak berbasis pada realitas politik yang ada. Siapapun jadi presiden, saya kira akan melakukan akomodasi politik dalam formasi kabinet untuk menciptakan stabilitas politik dan dukungan dari partai politik di Senayan sehingga kebijakan dan program-programnya tidak diganjal dan dihambat oleh para wakilnya di DPR. Bang Arif, kabinet second ini juga sejatinya pernah dilakukan begitu ya di era Soekarno, namun hanya berumur sekira cuma 1 tahun. Apakah nasib ini juga akan terjadi di era pemerintahan Prabowo jika memang janji Prabowo ini akan direalisasikan untuk membentuk kabinet second? Ya, saya kira akan bernasib serupa seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kelemahannya dari yakin kabinet ini kekuatan pemerintah menjadi lemah, potensi terjadi instabilitas politik. Tetapi saya tidak yakin Prabowo Subianto akan menyusun yakin kabinet yang hanya melihat faktor kompetensi dan mengabaikan faktor akomodasi politik. Kita tahu misalnya kasak-kusuk partai politik telah menyodorkan kader-kadernya untuk duduk di kementerian atau setingkat kementerian. Itu artinya gejala yang ada yakin kabinet dalam arti yakin kabinet murni atau profesional tanpa akomodasi politik hampir mustahil juga akan dilakukan oleh Pak Prabowo dan Gibran Rakabuming. Baik, Bang Arif, PDIP mendukung ide Prabowo begitu ya terkait kabinet second. Apakah ini juga menjadi isyarat bahwa PDIP akan bergabung ke pemerintahan Prabowo Gibran yang kini posisinya partai berkepala banteng ini justru sebagai oposisi? Ya, soal dukungan PDI pada bergabungnya PDI di pemerintah atau berada di luar pemerintah memang menjadi tema menarik politik belakangan ini mengingat Hmm. relasi PDIP dengan Joko Widodo hari ini memburuk dan terjadi konflik terbuka. Padahal kita tahu bahwa Prabowo Gibran didukung penuh oleh Jokowi, bahkan anaknya Gibran Rakabuming menjadi calon wakil presidennya Prabowo Subianto. Karena itu apakah PDIP atau masuk di pemerintah Jokowi atau tidak? Hari ini kalau kita lihat misalnya jika Pak Jokowi masuk memiliki peran yang signifikan, tentu PDIP besar kemungkinan tidak akan masuk di kabinet. Tetapi kalau kemudian dilihat PDIP, peran Jokowi ini terbatas, tentu akan menjadi pertimbangan PDIP untuk masuk di kabinet dan bergabung di pemerintah Prabowo ke depan. Baik, yang terakhir sebagai closing statement juga kami meminta untuk Bang Arif menyampaikan pendapatnya tentang kabinet second. Seperti apa yang sejatinya harus dilakukan oleh pemerintahan Prabowo agar kabinet second ini berjalan dengan semestinya? Ya, wacana kabinet yakin adalah wacana bagus, tetapi harus diingat di tengah sistem multipartai hari ini,
tidak ada kekuatan politik yang mendukung pemerintah tanpa dalam tanda petik meminta jatah konsesi politik. Karena itu mau tidak mau setiap pemerintah atau setiap presiden terpilih harus melakukan akomodasi politik. Tetapi yang harus digarisbawahi bahwa akomodasi politik di tengah sistem multipartai hari ini saya kira bukan sesuatu perbuatan yang diharamkan, melainkan bagaimana melakukan akomodasi politik tanpa mengabaikan faktor integritas, faktor kompetensi, faktor reputasi, faktor pengalaman, dan lainnya, dan sebagainya. Jadi, ketika itu bisa dilakukan, maka meskipun bukan kabinet meskipun akomodasi politik, tetapi juga tidak mengabaikan faktor kompetensi profesional dan pengalaman. Dan karena itu kinerja pemerintah ke depan dengan didukung oleh menteri-menteri yang profesional, meskipun juga mewakili unsur kekuatan politik, tentu akan menunjukkan atau bisa bekerja secara maksimal sehingga akan sukses mengantarkan apa yang menjadi janji dan harapan Prabowo Gibran pada Pilpres kemarin. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dikabarkan akan membentuk kabinet Saken di era pemerintahannya. Tak hanya itu, Prabowo Gibran juga disebut akan menambah jumlah kementerian dalam kabinetnya. Seperti yang kita ketahui bahwa kabinet Saken akan diisi oleh individu-individu yang berkompeten di bidangnya, meski mereka juga bisa diajukan oleh partai politik. Kini Prabowo sedang merampungkan komposisi menteri di kabinetnya sebelum pelantikan pada 20 Oktober 2024 mendatang. Namun apakah benar kabinet Saken ini dibentuk untuk kepentingan negara ataupun justru sebaliknya hanya sebagai gimmick hingga dalih bagi-bagi kekuasaan? Hari ini kita akan membahasnya bersama Direktur Eksekutif Skala Data Indonesia, ada Arief Nurul Imam. Kita sapa terlebih dahulu di sana. Sudah tergabung bersama kami melalui panggilan Zoom. Ada Bang Arief. Halo Bang Arief, apa kabar? Halo Mbak, kabar baik, Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah Bang Arief, seperti yang tadi sudah saya sampaikan begitu ya. Bagaimana pandangan Bang Arief sendiri saat Prabowo dan Gibran ingin membentuk kabinet Saken di era pemerintahannya? Iya, saya kira wacana ajakan kabinet itu hampir muncul dalam setiap kepemimpinan baru, terutama sejak reformasi digulirkan. Setiap pemimpin hasil pemilihan presiden hampir semua menggulirkan wacana yakin kabinet. Namun demikian, apakah wacana yakin kabinet di tengah situasi politik Indonesia hari ini itu realistis dan real dengan situasi politik hari ini? Ini tentu yang menjadi pertanyaan. Jika kemudian kita melihat realitas politik hari ini yang multi partai dan ada semangat dari Pak Prabowo Subianto untuk melakukan konsolidasi dengan diksi persatuan semua kekuatan politik bangsa, maka potensi terjadinya yakin kabinet atau kabinet yang diisi oleh profesional dan berkompeten, tentu ini akan menjadi sebuah tantangan berat, dan karena itu potensi yakin kabinet secara murni atau secara total saya kira hampir mustahil. Sebelum kita membicarakan kabinet Saken ini lebih dalam lagi, Prabowo juga dikabarkan ini Bang akan menambah jumlah kementerian dalam kabinet pemerintahannya begitu ya menjadi 44 kementerian. Bagaimana Bang Arief sendiri melihat kabinet gemuk ini, apakah efisien atau tidak dalam artian apakah ini sebagai bagi-bagi kekuasaan begitu? Ya, kalau isu yang beredar, Kabinet Prabowo Gibran akan menambah kementerian atau badan setingkat kementerian, di mana isu yang beredar terdapat 44 badan dan kementerian. Karena itu, jika itu benar dengan adanya 44 kementerian, artinya terjadi pembengkakan kementerian atau lembaga setingkat negeri yang dampaknya tentu akan menyangkut banyak hal, mulai dari soal efisiensi, anggaran, kinerja, dan lainnya, dan sebagainya. Apakah ini bermaksud untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas dalam mewujudkan program Prabowo Gibran? Tentu ini juga masih kita lihat sejauh mana dari kementerian-kementerian yang kemudian disorongkan oleh Prabowo Gibran ke depan.
Kedua, apakah ini juga bagian akomodasi politik dengan penambahan kementerian tersebut? Tentu selain faktor mempertimbangkan kebutuhan terhadap program dan visi misi dari Prabowo Gibran, tentu tidak lepas dari faktor akomodasi politik agar menambah ruang politik bagi kekuatan politik yang akan masuk memperkuat kabinet pemerintah Prabowo Gibran, baik itu dari partai politik pendukung ataupun partai politik pengusung. Partai politik pengusung yang dalam Pilpres kemarin mengusung seperti Gerindra, Golkar, Pan Demokrat, Prima, Gelora, PSI, dan ada juga tambahan dari partai pendukung yang potensi masuk seperti Nasdem, PKB, dan PKS. Tentu juga ada potensi dari Partai Perindo yang meskipun tidak lolos di parlemen, ini juga rumornya akan masuk. Dari itu semua, maka penambahan kursi kabinet ini juga beraroma untuk bagian eh, melakukan akomodasi politik. Hmm. Apakah itu juga berlaku Bang untuk kabinet Slaken begitu ya? Karena kabinet Slaken ini akan diisi oleh orang-orang atau individu yang profesional sesuai dengan bidangnya. Atau apakah memang kabinet Slaken ini dimaksudkan atau ditujukan untuk hal-hal seperti itu? Atau memang justru hal ini menjadi salah satu juga bagian untuk mengakomodasi banyak pihak ataupun dalih dan gimmick dari kabinet Slaken sendiri? Ya, soal ini tentu saya punya analisa sendiri yang sering saya Mhm. sampaikan di banyak media, baik dalam setiap penyusunan kabinet pemerintah baru. Setidaknya dari hasil analisa saya atau pendapat saya ada tiga mekanisme rekrutmen menteri yang berdasarkan eh, tiga faktor. Pertama, faktor basis meritokrasi, yakni rekrutmen berbasis kompetensi, pengalaman, rekam jejak, integritas, dan lainnya, dan sebagainya. Itu yang kemudian disebut profesional. Kedua, rekrutmen menteri berbasis akomodasi politik, yaitu rekrutmen menteri sebagai alat untuk memberi ruang atau mengakomodasi kekuatan politik yang ingin bergabung dalam pemerintah yang akan dibentuk. Ketiga yaitu faktor kombinasi antara basis meritokrasi dan basis akomodasi politik. Artinya apa? Artinya dari setiap menteri yang dipilih tentu dia merupakan representasi kekuatan politik, misalnya partai politik, dan juga memiliki kompetensi pengalaman di bidang tertentu yang itu akan menunjang ketika terpilih menjadi menteri. Dari itu semua maka kita bisa melihat apakah kemudian eh, men- eh, kap- wacana yakin kabinet yang akan dibentuk Prabowo Gibran ini sekedar wacana atau kemudian realistis. Secara realitas politik pembentukan yakin kabinet ini bisa dikatakan hampir mustahil atau sekedar ilusi politik saja. Namun demikian, yang mungkin adalah basis kombinasi politik, kombinasi antara basis meritokrasi dan basis kekuatan akomodasi politik, sehingga meskipun ini akomodasi politik juga tidak mengabaikan faktor kompetensi dari setiap menteri yang ditunjuk untuk duduk di jabatan kementerian atau setingkat kementerian. Artinya kalau dilihat dari pendefinisian yakin kabinet profesional murni tanpa kekuatan partai politik, saya kira ini sebuah ilusi politik. Tetapi kalau kemudian ini kita definisikan sebagai yakin kabinet berasal dari orang profesional, bisa benar ketika faktor-faktor akomodasi politik yang merepresentasikan kekuatan politik itu dimasukkan kategori tersebut. Saya kira itu Mbak soal wacana yakin kabinet yang mengemuka di beberapa hari terakhir ini. Baik, namun apakah menurut Bang Arif sendiri dengan dibentuknya Kabinet Slaken ini berarti Prabowo mengabaikan hingga merendahkan kadar partai meskipun memang disebut bisa juga berasal dari kalangan parpol?
Ya, saya kira tidak merendahkan partai politik, karena partai politik selain sebagai alat artikulasi politik juga merupakan alat kaderisasi politik. Sehingga tantangan partai politik adalah melakukan kaderisasi, tidak hanya kaderisasi politik, tetapi juga kaderisasi profesional. Artinya partai politik juga harus mengkader orang-orang profesional yang kemudian melek politik dan kemudian siap didistribusikan ketika harus menunjuk kader-kadernya untuk diduduk di jabatan-jabatan strategis, misalnya menteri. Karena itu apa yang disampaikan Prabowo Subianto itu saya kira sebagai jalan kompromi antara keinginan untuk membentuk yakin kabinet yang profesional dengan realitas politik yang multipartai, sehingga mau tidak mau harus melakukan akomodasi politik. Mhm. Lalu Bang, dengan adanya kabinet Zaken dan kabinet gemuk ini begitu ya, apakah gerak pemerintah ini semakin lincah atau justru sebaliknya gerak kabinet akan melambat begitu ya, mengingat penambahan kementerian justru memperpanjang rantai birokrasi dan menambah beban dari operasional. Ya, saya kira kalau dilihat dari sejauh mana kinerja pemerintah, apakah akan semakin lambat atau semakin lincah, Mhm. tentu semakin bertambahnya kementerian dan kekuatan politik yang masuk, dampaknya kemudian harus melakukan konsolidasi dan komunikasi dengan banyak kekuatan politik, dengan banyak kementerian yang ada, sehingga tentu itu akan sedikit akan menghambat dari kinerja pemerintah. Dampaknya adalah ke pemerintah ke depan tidak lincah karena terlalu gemuk. Oke, untuk keuntungan kabinet Zaken sendiri seperti yang kita ketahui ya, bahwa kursi menteri pastinya akan diisi oleh orang-orang profesional yang sesuai dengan bidangnya. Namun sebenarnya apa saja Bang kelemahan dari kabinet Zaken tersebut? Ya, kalau kementerian yang diisi oleh profesional murni itu tentu memiliki keuntungan, di mana orang yang ditunjuk adalah orang-orang yang kompeten, memiliki pengalaman dan memiliki reputasi. Tetapi kelemahannya adalah di tengah sistem multipartai hari ini, meskipun kita menganut presidensialisme, tetapi beraroma multipartai. Karena itu, ketika tidak melakukan akomodasi politik, maka pemerintah yang dibangun potensial terciptanya instabilitas politik. Instabilitas politik bisa terganggu misalnya ketika pemerintah tidak memiliki dukungan di parlemen 50% plus satu, akan diganjal dan dihambat ketika membuat program maupun kebijakan di DPR. Ini nilai kurangnya ketika yakin kabinet eh, murni di tengah sistem politik yang multipartai. Hmm. Bang Arief, pada era pemerintahan Joko Widodo dulu sempat juga digulirkan begitu ya, diusulkan bahwa Jokowi harus atau agar bisa untuk membentuk kabinet Zaken. Sementara sekarang Prabowo di masa kepemimpinan awalnya ini sebelum dilantik, Prabowo sudah membentuk atau sudah menganulir uh, dari kabinet Zaken tersebut. Bagaimana menurut Bang Arief sendiri melihat hal tersebut dari Kalau cuma Jokowi? Mm-mm. Jokowi dulu juga menjanjikan bagaimana akan membentuk kabinet profesional, yakin kabinet, tetapi Mm-mm. faktanya tidak harus berbenturan dengan realitas politik. Karena itu Jokowi juga tidak bisa menunaikan janjinya untuk membentuk kabinet profesional seperti di eh, pemerintah 2014-2019, dan juga makin akomodatif di pemerintah 2019-2024. Wacana yakin kabinet itu adalah wacana yang bagus, tetapi dalam konteks politik Indonesia sekedar ilusi politik saja, karena tidak berbasis pada realitas politik yang ada. Siapapun jadi presiden, saya kira akan melakukan akomodasi politik dalam formasi kabinet untuk menciptakan stabilitas politik dan dukungan dari partai politik di Senayan, sehingga kebijakan dan program-programnya tidak diganjal dan dihambat oleh para wakilnya di DPR. Bang Arief, kabinet Zaken ini juga sejatinya pernah dilakukan begitu ya di era Soekarno, namun hanya berumur sekira cuma 1 tahun.
Apakah nasib ini juga akan terjadi di era pemerintahan Prabowo jika memang janji Prabowo ini akan direalisasikan untuk membentuk kabinet Zagen? Ya, saya kira akan bernasib serupa seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kelemahannya dari Yakin Kabinet ini kekuatan pemerintah menjadi lemah, potensi terjadi instabilitas politik. Tetapi saya tidak yakin Prabowo Subianto akan menyusun Yakin Kabinet yang hanya melihat faktor kompetensi dan mengabaikan faktor akomodasi politik. Kita tahu misalnya kasak-kusuk partai politik telah menyodorkan kader-kadernya untuk duduk di kementerian atau setingkat kementerian. Itu artinya gejala yang ada Yakin Kabinet dalam arti Yakin Kabinet murni atau profesional tanpa akomodasi politik hampir mustahil juga akan dilakukan oleh Pak Prabowo dan Gibran Rakabuming. Baik, Bang Arief, PDIP mendukung ide Prabowo begitu ya terkait kabinet Zagen. Apakah ini juga menjadi isyarat bahwa PDIP akan bergabung ke pemerintahan Prabowo Gibran yang kini posisinya partai berkepala banteng ini justru sebagai oposisi? Ya, soal dukungan PDI pada bergabungnya PDI di pemerintah atau berada di luar pemerintah memang menjadi tema menarik politik belakangan ini mengingat Hmm, relasi PDIP dengan Joko Widodo hari ini memburuk dan terjadi konflik terbuka. Padahal kita tahu bahwa Prabowo Gibran didukung penuh oleh Jokowi, bahkan anaknya Gibran Rakabuming menjadi calon wakil presidennya Prabowo Subianto. Karena itu apakah PDIP atau masuk di pemerintah Jokowi atau tidak? Hari ini kalau kita lihat misalnya jika Pak Jokowi masuk memiliki peran yang signifikan, tentu PDIP besar kemungkinan tidak akan masuk di kabinet. Tetapi kalau kemudian dilihat PDIP, peran Jokowi ini terbatas, tentu akan menjadi pertimbangan PDIP untuk masuk di kabinet dan bergabung di pemerintah Prabowo ke depan. baik. Yang terakhir sebagai closing statement juga kami meminta untuk Bang Arief menyampaikan pendapatnya tentang kabinet Zagen. Seperti apa yang sejatinya harus dilakukan oleh pemerintahan Prabowo agar kabinet Zagen ini berjalan dengan semestinya? Ya, wacana kabinet Yakin adalah wacana bagus, tetapi harus diingat di tengah sistem multipartai hari ini tidak ada kekuatan politik yang mendukung pemerintah tanpa dalam tanda petik meminta jatah konsesi politik. Karena itu mau tidak mau setiap pemerintah atau setiap presiden terpilih harus melakukan akomodasi politik. Tetapi yang harus digarisbawahi bahwa akomodasi politik di tengah sistem multipartai hari ini saya kira bukan sesuatu perbuatan yang diharamkan, melainkan bagaimana melakukan akomodasi politik tanpa mengabaikan faktor integritas, faktor kompetensi, faktor reputasi, faktor pengalaman, dan lainnya, dan sebagainya. Jadi, ketika itu bisa dilakukan, maka meskipun bukan kabinet meskipun akomodasi politik, tetapi juga tidak mengabaikan faktor kompetensi profesional dan pengalaman. Dan karena itu kinerja pemerintah ke depan dengan didukung oleh menteri-menteri yang profesional, meskipun juga mewakili unsur kekuatan politik, tentu akan menunjukkan atau bisa bekerja secara maksimal sehingga akan sukses mengantarkan apa yang menjadi janji dan harapan Prabowo Gibran pada Pilpres kemarin. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dikabarkan akan membentuk kabinet Zagen di era pemerintahannya. Tak hanya itu, Prabowo Gibran juga disebut akan menambah jumlah kementerian dalam kabinetnya. Seperti yang kita ketahui bahwa kabinet Zagen akan diisi oleh individu-individu yang berkompeten di bidangnya, meski mereka juga bisa diajukan oleh partai politik. Kini Prabowo sedang merampungkan komposisi menteri di kabinetnya sebelum pelantikan pada 20 Oktober 2024 mendatang. Namun apakah benar kabinet Zagen ini dibentuk untuk kepentingan negara ataupun justru sebaliknya hanya sebagai gimmick hingga dalih bagi-bagi kekuasaan? Hari ini kita akan membahasnya bersama Direktur Eksekutif Skala Data Indonesia, ada Arief Nurul Imam. Kita sapa terlebih dahulu di sana. Sudah tergabung bersama kami melalui panggilan Zoom. Ada Bang Arief. Halo Bang Arief, apa kabar?
Halo Mbak, kabar baik, Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah, Bang Arif, seperti yang tadi sudah saya sampaikan begitu ya. Bagaimana pandangan Bang Arif sendiri saat Prabowo dan Gibran ingin membentuk kabinet Saken di era pemerintahannya? Iya, saya kira wacana Zakan kabinet itu hampir muncul dalam setiap kepemimpinan baru, terutama sejak reformasi digulirkan. Setiap pemimpin hasil pemilihan presiden hampir semua menggulirkan wacana Yakin kabinet. Namun demikian, apakah wacana Yakin kabinet di tengah situasi politik Indonesia hari ini itu realistis dan dengan situasi politik hari ini? Ini tentu yang menjadi pertanyaan. Jika kemudian kita melihat realitas politik hari ini yang multi partai dan ada semangat dari Pak Prabowo Subianto untuk melakukan konsolidasi dengan diksi persatuan semua kekuatan politik bangsa, maka potensi terjadinya Yakin kabinet atau kabinet yang diisi oleh profesional dan berkompeten, tentu ini akan menjadi sebuah tantangan berat, dan karena itu potensi Yakin kabinet secara murni atau secara total saya kira hampir mustahil. Hmm. Sebelum kita membicarakan kabinet Saken ini lebih dalam lagi, Prabowo juga dikabarkan ini Bang akan menambah jumlah kementerian dalam kabinet pemerintahannya begitu ya menjadi 44 kementerian. Bagaimana Bang Arif sendiri melihat kabinet gemuk ini apakah efisien atau tidak dalam artian apakah ini sebagai bagi-bagi kekuasaan begitu? Ya, kalau isu yang beredar, Kabinet Prabowo Gibran akan menambah kementerian atau badan setingkat kementerian, di mana isu yang beredar terdapat 44 badan dan kementerian. Karena itu, jika itu benar dengan adanya 44 kementerian, artinya terjadi pembengkakan kementerian atau lembaga setingkat negeri yang dampaknya tentu akan menyangkut banyak hal, mulai dari soal efisiensi, anggaran, kinerja, dan lainnya, dan sebagainya. Apakah ini bermaksud untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas dalam mewujudkan program Prabowo Gibran? Tentu ini juga masih kita lihat sejauh mana dari kementerian-kementerian yang kemudian disorongkan oleh Prabowo Gibran ke depan. Kedua, apakah ini juga bagian akomodasi politik dengan penambahan kementerian tersebut? Tentu selain faktor mempertimbangkan kebutuhan terhadap program dan visi misi dari Prabowo Gibran, tentu tidak lepas dari faktor akomodasi politik agar menambah ruang politik bagi kekuatan politik yang akan masuk memperkuat kabinet pemerintah Prabowo Gibran, baik itu dari partai politik pendukung ataupun partai politik pengusung. Partai politik pengusung yang dalam Pilpres kemarin mengusung misal seperti Gerindra, Golkar, Pan Demokrat, Prima, Gelora, PSI, dan ada juga tambahan dari partai pendukung yang potensi masuk seperti Nasdem, PKB, dan PKS. Tentu juga ada potensi dari Partai Perindo yang meskipun tidak lolos di parlemen, ini juga rumornya akan masuk. Dari itu semua, maka penambahan kursi kabinet ini juga beraroma untuk bagian eh, melakukan akomodasi politik. Hmm. Apakah itu juga berlaku Bang untuk kabinet Saken begitu ya? Karena kabinet Saken ini uh, akan diisi oleh orang-orang atau individu yang profesional sesuai dengan bidangnya. Atau apakah memang kabinet Saken ini dimaksudkan atau ditujukan untuk hal-hal seperti itu? Atau memang justru hal ini menjadi salah satu juga bagian untuk mengakomodasi banyak pihak ataupun dalih dan gimmick dari kabinet Saken sendiri? Ya, soal ini tentu saya punya analisa sendiri yang sering Hmm. saya sampaikan di banyak media, baik dalam setiap penyusunan kabinet pemerintah baru. Setidaknya dari hasil analisa saya atau pendapat saya ada tiga mekanisme rekrutmen menteri yang berdasarkan eh,
tiga faktor. Pertama, faktor basis meritokrasi, yakni rekrutmen berbasis kompetensi, pengalaman, rekam jejak, integritas, dan lainnya, dan sebagainya. Itu yang kemudian disebut profesional. Kedua, rekrutmen menteri berbasis akomodasi politik, yaitu rekrutmen menteri sebagai alat untuk memberi ruang atau mengakomodasi kekuatan politik yang ingin bergabung dalam pemerintah yang akan dibentuk. Ketiga yaitu faktor kombinasi antara basis meritokrasi dan basis akomodasi politik. Artinya apa? Artinya dari setiap menteri yang dipilih tentu dia merupakan representasi kekuatan politik, misalnya partai politik, dan juga memiliki kompetensi pengalaman di bidang tertentu yang itu akan menunjang ketika terpilih menjadi menteri. Dari itu semua maka kita bisa melihat apakah kemudian eh, men- eh, wacana yakin kabinet yang akan dibentuk Prabowo Gibran ini sekedar wacana atau kemudian realistis. Secara realitas politik pembentukan yakin kabinet ini bisa dikatakan hampir mustahil atau sekedar ilusi politik saja. Namun demikian, yang mungkin adalah basis kombinasi politik, kombinasi antara basis meritokrasi dan basis kekuatan akomodasi politik, sehingga meskipun ini akomodasi politik juga tidak mengabaikan faktor kompetensi dari setiap menteri yang ditunjuk untuk duduk di jabatan kementerian atau setingkat kementerian. Artinya kalau dilihat dari pendefinisian yakin kabinet profesional murni tanpa kekuatan partai politik, saya kira ini sebuah ilusi politik. Tetapi kalau kemudian ini kita definisikan sebagai yakin kabinet berasal dari orang profesional, bisa benar ketika faktor-faktor akomodasi politik yang merepresentasikan kekuatan politik itu dimasukkan kategori tersebut. Saya kira itu Mbak, soal wacana yakin kabinet yang mengemuka di beberapa hari terakhir ini. Baik, namun apakah menurut Bang Arif sendiri dengan dibentuknya Kabinet Selatan ini berarti Prabowo mengabaikan hingga merendahkan kadar partai meskipun memang disebut bisa juga berasal dari kalangan parpol? Ya, saya kira tidak merendahkan partai politik, karena partai politik selain sebagai alat artikulasi politik juga merupakan alat kaderisasi politik. Sehingga tantangan partai politik adalah melakukan kaderisasi, tidak hanya kaderisasi politik, tetapi juga kaderisasi profesional. Artinya partai politik juga harus mengkader orang-orang profesional yang kemudian melek politik dan kemudian siap didistribusikan ketika harus menunjuk kader-kadernya untuk diduduk di jabatan-jabatan strategis, misalnya menteri. Karena itu apa yang disampaikan Prabowo Subianto itu saya kira sebagai jalan kompromi antara keinginan untuk membentuk yakin kabinet yang profesional dengan realitas politik yang multipartai, sehingga mau tidak mau harus melakukan akomodasi politik. Mhm. Lalu Bang, dengan adanya Kabinet Zaken dan Kabinet Gemuk ini begitu ya, apakah gerak pemerintah ini semakin lincah atau justru sebaliknya gerak kabinet akan melambat begitu ya, mengingat penambahan kementerian justru memperpanjang rantai birokrasi dan menambah beban dari operasional? Ya, saya kira kalau dilihat dari sejauh mana kinerja pemerintah, apakah akan semakin lambat atau semakin lincah, Mhm. tentu semakin bertambahnya kementerian dan kekuatan politik yang masuk, dampaknya kemudian harus melakukan konsolidasi dan komunikasi dengan banyak kekuatan politik, dengan banyak kementerian yang ada, sehingga tentu itu akan sedikit akan menghambat dari kinerja pemerintah. Dampaknya adalah ke pemerintah ke depan tidak lincah karena terlalu gemuk. Oke, untuk keuntungan Kabinet Zaken sendiri seperti yang kita ketahui ya, bahwa kursi menteri pastinya akan diisi oleh orang-orang profesional yang sesuai dengan bidangnya. Namun sebenarnya apa saja Bang kelemahan dari Kabinet Zaken tersebut? Ya, kalau kementerian yang diisi oleh profesional murni itu tentu
memiliki keuntungan di mana orang yang ditunjuk adalah orang-orang yang kompeten, memiliki pengalaman dan memiliki reputasi. Tetapi kelemahannya adalah di tengah sistem multipartai hari ini, meskipun kita menganut presidensialisme, tetapi beraroma multipartai. Karena itu, ketika tidak melakukan akomodasi politik, maka pemerintah yang dibangun potensial terciptanya instabilitas politik. Instabilitas politik bisa terganggu misalnya ketika pemerintah tidak memiliki dukungan di parlemen 50% plus 1 akan diganjal dan dihambat ketika membuat program maupun kebijakan di DPR. Ini nilai kurangnya ketika yakin kabinet murni di tengah sistem politik yang multipartai. Bang Arif, pada era pemerintahan Joko Widodo dulu sempat juga digulirkan begitu ya, diusulkan bahwa Jokowi harus atau agar bisa untuk membentuk kabinet second. Sementara sekarang Prabowo di masa kepemimpinan awalnya ini sebelum dilantik, Prabowo sudah membentuk atau sudah menganulir dari kabinet second tersebut. Bagaimana menurut Bang Arif sendiri melihat hal tersebut dari Kalau cuma Jokowi? Jokowi dulu juga menjanjikan bagaimana akan membentuk kabinet profesional, yakin kabinet, tetapi faktanya tidak harus berbenturan dengan realitas politik. Karena itu Jokowi juga tidak bisa menunaikan janjinya untuk membentuk kabinet profesional seperti di pemerintah 2014-2019 dan juga makin akomodatif di pemerintah 2019-2024. Wacana yakin kabinet itu adalah wacana yang bagus, tetapi dalam konteks politik Indonesia sekedar ilusi politik saja karena tidak berbasis pada realitas politik yang ada. Siapapun jadi presiden, saya kira akan melakukan akomodasi politik dalam formasi kabinet untuk menciptakan stabilitas politik dan dukungan dari partai politik di Senayan sehingga kebijakan dan program-programnya tidak diganjal dan dihambat oleh para wakilnya di DPR. Bang Arif, kabinet second ini juga sejatinya pernah dilakukan begitu ya di era Soekarno, namun hanya berumur sekira cuma 1 tahun. Apakah nasib ini juga akan terjadi di era pemerintahan Prabowo jika memang janji Prabowo ini akan direalisasikan untuk membentuk kabinet second? Ya, saya kira akan bernasib serupa seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kelemahannya dari yakin kabinet ini kekuatan pemerintah menjadi lemah, potensi terjadi instabilitas politik. Tetapi saya tidak yakin Prabowo Subianto akan menyusun yakin kabinet yang hanya melihat faktor kompetensi dan mengabaikan faktor akomodasi politik. Kita tahu misalnya kasak-kusuk partai politik telah menyodorkan kader-kadernya untuk duduk di kementerian atau setingkat kementerian. Itu artinya gejala yang ada yakin kabinet dalam arti yakin kabinet murni atau profesional tanpa akomodasi politik hampir mustahil juga akan dilakukan oleh Pak Prabowo dan Gibran Rakabuming. Baik, Bang Arif, PDIP mendukung ide Prabowo begitu ya terkait kabinet second. Apakah ini juga menjadi isyarat bahwa PDIP akan bergabung ke pemerintahan Prabowo Gibran yang kini posisinya partai berkepala banteng ini justru sebagai oposisi? Ya, soal dukungan PDI pada bergabungnya PDI di pemerintah atau berada di luar pemerintah memang menjadi tema menarik politik belakangan ini mengingat relasi PDIP dengan Joko Widodo hari ini memburuk dan terjadi konflik terbuka. Padahal kita tahu bahwa Prabowo Gibran didukung penuh oleh Jokowi, bahkan anaknya Gibran Rakabuming menjadi calon wakil presidennya Prabowo Subianto. Karena itu apakah PDIP atau masuk di pemerintah Jokowi atau tidak? Hari ini kalau kita lihat misalnya jika Pak Jokowi masuk memiliki peran yang signifikan, tentu PDIP besar kemungkinan tidak akan masuk di kabinet. Tetapi kalau kemudian dilihat PDIP, peran Jokowi ini terbatas, tentu akan menjadi pertimbangan PDIP untuk masuk di kabinet.
dan bergabung di pemerintah Prabowo ke depan. Baik, yang terakhir sebagai closing statement juga kami meminta untuk Bang Arief menyampaikan pendapatnya tentang Kabinet Zaken. Seperti apa yang sejatinya harus dilakukan oleh pemerintahan Prabowo agar Kabinet Zaken ini berjalan dengan semestinya? Ya, wacana kabinet yakin adalah wacana bagus, tetapi harus diingat di tengah sistem multipartai hari ini tidak ada kekuatan politik yang mendukung pemerintah tanpa dalam tanda petik meminta jatah konsesi politik. Karena itu mau tidak mau setiap pemerintah atau setiap presiden terpilih harus melakukan akomodasi politik. Tetapi yang harus digarisbawahi bahwa akomodasi politik di tengah sistem multipartai hari ini saya kira bukan sesuatu perbuatan yang diharamkan, melainkan bagaimana melakukan akomodasi politik tanpa mengabaikan faktor integritas, faktor kompetensi, faktor reputasi, faktor pengalaman, dan lainnya, dan sebagainya. Jadi ketika itu bisa dilakukan, maka meskipun bukan kabinet meskipun akomodasi politik, tetapi juga tidak mengabaikan faktor kompetensi profesional dan pengalaman. Dan karena itu kinerja pemerintah ke depan dengan didukung oleh menteri-menteri yang profesional, meskipun juga mewakili unsur kekuatan politik, tentu akan menunjukkan atau bisa bekerja secara maksimal sehingga akan sukses mengantarkan apa yang menjadi janji dan harapan Prabowo Gibran pada Pilpres kemarin. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dikabarkan akan membentuk kabinet Zaken di era pemerintahannya. Tak hanya itu, Prabowo Gibran juga disebut akan menambah jumlah kementerian dalam kabinetnya. Seperti yang kita ketahui bahwa kabinet Zaken akan diisi oleh individu-individu yang berkompeten di bidangnya, meski mereka juga bisa diajukan oleh partai politik. Kini Prabowo sedang merampungkan komposisi menteri di kabinetnya sebelum pelantikan pada 20 Oktober 2024 mendatang. Namun apakah benar kabinet Zaken ini dibentuk untuk kepentingan negara ataupun justru sebaliknya hanya sebagai gimmick hingga dalih bagi-bagi kekuasaan? Hari ini kita akan membahasnya bersama Direktur Eksekutif Skala Data Indonesia, ada Arief Nurul Imam. Kita sapa terlebih dahulu di sana. Sudah tergabung bersama kami melalui panggilan Zoom. Ada Bang Arief. Halo Bang Arief, apa kabar? Halo Mbak, kabar baik, Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah Bang Arief, seperti yang tadi sudah saya sampaikan begitu ya. Bagaimana pandangan Bang Arief sendiri saat Prabowo dan Gibran ingin membentuk kabinet Zaken di era pemerintahannya? Iya, saya kira wacana Zakan kabinet itu hampir muncul dalam setiap kepemimpinan baru, terutama sejak reformasi digulirkan. Setiap pemimpin hasil pemilihan presiden hampir semua menggulirkan wacana Yaken kabinet. Namun demikian, apakah wacana Yaken kabinet di tengah situasi politik Indonesia hari ini itu realistis dan real dengan situasi politik hari ini? Ini tentu yang menjadi pertanyaan. Jika kemudian kita melihat realitas politik hari ini yang multi partai dan ada semangat dari Pak Prabowo Subianto untuk melakukan konsolidasi dengan diksi persatuan semua kekuatan politik bangsa, maka potensi terjadinya Yakin kabinet atau kabinet yang diisi oleh profesional dan berkompeten, tentu ini akan menjadi sebuah tantangan berat, dan karena itu potensi Yakin kabinet secara murni atau secara total saya kira hampir mustahil. Sebelum kita membicarakan kabinet Zaken ini lebih dalam lagi, Prabowo juga dikabarkan ini Bang akan menambah jumlah kementerian dalam kabinet pemerintahannya begitu ya menjadi 44 kementerian. Bagaimana Bang Arief sendiri melihat kabinet gemuk ini apakah efisien atau tidak dalam artian apakah ini sebagai bagi-bagi kekuasaan begitu? Ya, kalau isu yang beredar, Kabinet Prabowo Gibran akan menambah kementerian atau badan setingkat kementerian, di mana isu yang beredar terdapat 44 badan dan kementerian. Karena itu, jika itu benar dengan adanya 44 kementerian, artinya terjadi pembengkakan kementerian atau lembaga setingkat negeri
yang dampaknya tentu akan menyangkut banyak hal, mulai dari soal efisiensi, anggaran, kinerja, dan lainnya, dan sebagainya. Apakah ini bermaksud untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas dalam mewujudkan program Prabowo Gibran? Tentu ini juga masih kita lihat sejauh mana dari kementerian-kementerian yang kemudian disorongkan oleh Prabowo Gibran ke depan. Kedua, apakah ini juga bagian akomodasi politik dengan penambahan kementerian tersebut? Tentu selain faktor mempertimbangkan kebutuhan terhadap program dan visi misi dari Prabowo Gibran, tentu tidak lepas dari faktor akomodasi politik agar menambah ruang politik bagi kekuatan-kekuatan politik yang akan masuk memperkuat kabinet pemerintah Prabowo Gibran, baik itu dari partai politik pendukung ataupun partai politik pengusung. Partai politik pengusung yang dalam Pilpres kemarin mengusung misal seperti Gerindra, Golkar, Pan Demokrat, Prima, Gelora, PSI, dan ada juga tambahan dari partai pendukung yang potensi masuk seperti Nasdem, PKB, dan PKS. Tentu juga ada potensi dari Partai Perindo yang meskipun tidak lolos di parlemen, ini juga rumornya akan masuk. Dari itu semua, maka penambahan kursi kabinet ini juga beraroma untuk bagian eh, melakukan akomodasi politik. Hmm. Apakah itu juga berlaku, Bang, untuk Kabinet Slaken begitu ya? Karena Kabinet Slaken ini akan diisi oleh orang-orang atau individu yang profesional sesuai dengan bidangnya. Atau apakah memang Kabinet Slaken ini dimaksudkan atau ditujukan untuk hal-hal seperti itu? Atau memang justru hal ini menjadi salah satu juga bagian untuk mengakomodasi banyak pihak ataupun dalih dan gimmick dari Kabinet Slaken sendiri? Ya, soal ini tentu saya punya analisa sendiri yang sering Hmm. saya sampaikan di banyak media, baik dalam setiap penyusunan kabinet pemerintah baru. Setidaknya dari hasil analisa saya atau pendapat saya ada tiga mekanisme rekrutmen menteri yang berdasarkan eh, tiga faktor. Pertama, faktor basis meritokrasi, yakni rekrutmen berbasis kompetensi, pengalaman, rekam jejak, integritas, dan lainnya, dan sebagainya. Itu yang kemudian disebut profesional. Kedua, rekrutmen menteri berbasis akomodasi politik, yaitu rekrutmen menteri sebagai alat untuk memberi ruang atau mengakomodasi kekuatan politik yang ingin bergabung dalam pemerintah yang akan dibentuk. Ketiga, yaitu faktor kombinasi antara basis meritokrasi dan basis akomodasi politik. Artinya apa? Artinya dari setiap menteri yang dipilih tentu dia merupakan representasi kekuatan politik, misalnya partai politik, dan juga memiliki kompetensi pengalaman di bidang tertentu yang itu akan menunjang ketika terpilih menjadi menteri. Dari itu semua maka kita bisa melihat apakah kemudian eh, men, eh, wacana yakin kabinet yang akan dibentuk Prabowo Gibran ini sekedar wacana atau kemudian realistis. Secara realitas politik pembentukan yakin kabinet ini bisa dikatakan hampir mustahil atau sekedar ilusi politik saja. Namun demikian, yang mungkin adalah basis kombinasi politik, kombinasi antara basis meritokrasi dan basis kekuatan akomodasi politik, sehingga meskipun ini akomodasi politik juga tidak mengabaikan faktor kompetensi dari setiap menteri yang ditunjuk untuk duduk di jabatan kementerian atau setingkat kementerian. Artinya kalau dilihat dari pendefinisian yakin kabinet profesional murni tanpa kekuatan partai politik, saya kira ini sebuah ilusi politik. Tetapi kalau kemudian ini kita definisikan sebagai yakin kabinet berasal dari orang profesional, bisa benar ketika
faktor-faktor akomodasi politik yang merepresentasikan kekuatan politik itu dimasukkan kategori tersebut. Saya kira itu Mbak, soal wacana yakin kabinet yang mengemuka di beberapa hari terakhir ini. Baik. Namun apakah menurut Bang Arief sendiri dengan dibentuknya kabinet Slaken ini berarti Prabowo mengabaikan hingga merendahkan kadar partai meskipun memang disebut bisa juga berasal dari kalangan parpol? Ya, saya kira tidak merendahkan partai politik, karena partai politik selain sebagai alat artikulasi politik juga merupakan alat kaderisasi politik. Sehingga tantangan partai politik adalah melakukan kaderisasi, tidak hanya kaderisasi politik, tetapi juga kaderisasi profesional. Artinya partai politik juga harus mengkader orang-orang profesional yang kemudian melek politik dan kemudian siap didistribusikan ketika harus menunjuk kader-kadernya untuk diduduk di jabatan-jabatan strategis, misalnya menteri. Karena itu, apa yang disampaikan Prabowo Subianto itu saya kira sebagai jalan kompromi antara keinginan untuk membentuk yakin kabinet yang profesional dengan realitas politik yang multi partai, sehingga mau tidak mau harus melakukan akomodasi politik. Mhm. Lalu Bang, dengan adanya kabinet Slaken dan kabinet gemuk ini begitu ya, apakah gerak pemerintah ini semakin lincah atau justru sebaliknya gerak kabinet akan melambat begitu ya, mengingat penambahan kementerian justru memperpanjang rantai birokrasi dan menambah beban dari operasional? Ya, saya kira kalau dilihat dari sejauh mana kinerja pemerintah, apakah akan semakin lambat atau semakin lincah, Mhm. tentu semakin bertambahnya kementerian dan kekuatan politik yang masuk, dampaknya kemudian harus melakukan konsolidasi dan komunikasi dengan banyak kekuatan politik, dengan banyak kementerian yang ada, sehingga tentu itu akan sedikit akan menghambat dari kinerja pemerintah. Dampaknya adalah ke pemerintah ke depan tidak lincah karena terlalu gemuk. Oke, untuk keuntungan kabinet Slaken sendiri seperti yang kita ketahui ya, bahwa kursi menteri pastinya akan diisi oleh orang-orang profesional yang sesuai dengan bidangnya. Namun sebenarnya apa saja Bang kelemahan dari kabinet Slaken tersebut? Ya, kalau kementerian yang diisi oleh profesional murni itu tentu memiliki keuntungan di mana orang yang ditunjuk adalah orang-orang yang kompeten, memiliki pengalaman dan memiliki reputasi. Tetapi kelemahannya adalah di tengah sistem multipartai hari ini, meskipun kita menganut presidensialisme, tetapi beraroma multipartai. Karena itu, ketika tidak melakukan akomodasi politik, maka pemerintah yang dibangun potensial terciptanya instabilitas politik. Instabilitas politik bisa terganggu misalnya ketika pemerintah tidak memiliki dukungan di parlemen 50% plus satu, akan diganjal dan dihambat ketika membuat program maupun kebijakan di DPR. Ini nilai kurangnya ketika yakin kabinet eh, murni di tengah sistem politik yang multi partai. Hmm. Bang Arief, pada era pemerintahan Joko Widodo dulu sempat juga digulirkan begitu ya, diusulkan bahwa Jokowi harus atau agar bisa untuk membentuk kabinet Slaken. Sementara sekarang Prabowo di masa kepemimpinan awalnya ini sebelum dilantik, Prabowo sudah membentuk atau sudah menganulir uh, dari kabinet Slaken tersebut. Bagaimana menurut Bang Arief sendiri melihat hal tersebut dari Kalau cuma Jokowi? Mm-mm. Jokowi dulu juga menjanjikan bagaimana akan membentuk kabinet profesional, yakin kabinet, tetapi Mhm. faktanya tidak harus berbenturan dengan realitas politik. Karena itu Jokowi juga tidak bisa menunaikan janjinya untuk membentuk kabinet profesional seperti di eh, pemerintah 2014-2019 dan juga makin akomodatif di pemerintah 2019-2024. Wacana yakin kabinet itu adalah wacana yang bagus, tetapi dalam konteks politik Indonesia sekedar ilusi politik saja karena tidak berbasis pada realitas politik yang ada. Siapapun jadi presiden, saya kira akan melakukan akomodasi politik
dalam formasi kabinet untuk menciptakan stabilitas politik dan dukungan dari partai politik di Senayan sehingga kebijakan dan program-programnya tidak diganjal dan dihambat oleh para wakilnya di DPR. Bang Arif, kabinet Zaken ini juga sejatinya pernah dilakukan begitu ya di era Soekarno, namun hanya berumur sekira cuma 1 tahun. Apakah nasib ini juga akan terjadi di era pemerintahan Prabowo jika memang janji Prabowo ini akan direalisasikan untuk membentuk kabinet Zaken? Ya, saya kira akan bernasib serupa seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kelemahannya dari yakin kabinet ini kekuatan pemerintah menjadi lemah, potensi terjadi instabilitas politik. Tetapi saya tidak yakin Prabowo Subianto akan menyusun yakin kabinet yang hanya melihat faktor kompetensi dan mengabaikan faktor akomodasi politik. Kita tahu misalnya kasak-kusuk partai politik telah menyodorkan kader-kadernya untuk duduk di kementerian atau setingkat kementerian. Itu artinya gejala yang ada yakin kabinet dalam arti yakin kabinet murni atau profesional tanpa akomodasi politik hampir mustahil juga akan dilakukan oleh Pak Prabowo dan Gibran Rakabuming. Baik, Bang Arif, PDIP mendukung ide Prabowo begitu ya terkait kabinet Zaken. Apakah ini juga menjadi isyarat bahwa PDIP akan bergabung ke pemerintahan Prabowo Gibran yang kini posisinya partai berkepala banteng ini justru sebagai oposisi? Ya, soal dukungan PDI pada bergabungnya PDI di pemerintah atau berada di luar pemerintah memang menjadi tema menarik politik belakangan ini mengingat relasi PDIP dengan Joko Widodo hari ini memburuk dan terjadi konflik terbuka. Padahal kita tahu bahwa Prabowo Gibran didukung penuh oleh Jokowi, bahkan anaknya Gibran Rakabuming menjadi calon wakil presidennya Prabowo Subianto. Karena itu apakah PDIP atau masuk di pemerintah Jokowi atau tidak? Hari ini kalau kita lihat misalnya jika Pak Jokowi masuk memiliki peran yang signifikan, tentu PDIP besar kemungkinan tidak akan masuk di kabinet. Tetapi kalau kemudian dilihat PDIP peran Jokowi ini terbatas, tentu akan menjadi pertimbangan PDIP untuk masuk di kabinet dan bergabung di pemerintah Prabowo ke depan. Baik, yang terakhir sebagai closing statement juga kami meminta untuk Bang Arif menyampaikan pendapatnya tentang kabinet Zaken. Seperti apa yang sejatinya harus dilakukan oleh pemerintahan Prabowo agar kabinet Zaken ini berjalan dengan semestinya? Ya, wacana kabinet yakin adalah wacana bagus, tetapi harus diingat di tengah sistem multipartai hari ini tidak ada kekuatan politik yang mendukung pemerintah tanpa dalam tanda petik meminta jatah konsesi politik. Karena itu mau tidak mau setiap pemerintah atau setiap presiden terpilih harus melakukan akomodasi politik. Tetapi yang harus digarisbawahi bahwa akomodasi politik di tengah sistem multipartai hari ini saya kira bukan sesuatu perbuatan yang diharamkan, melainkan bagaimana melakukan akomodasi politik tanpa mengabaikan faktor integritas, faktor kompetensi, faktor reputasi, faktor pengalaman, dan lainnya dan sebagainya. Jadi ketika itu bisa dilakukan, maka meskipun bukan kabinet meskipun akomodasi politik, tetapi juga tidak mengabaikan faktor kompetensi profesional dan pengalaman. Dan karena itu kinerja pemerintah ke depan dengan didukung oleh menteri-menteri yang profesional, meskipun juga mewakili unsur kekuatan politik, tentu akan menunjukkan atau bisa bekerja secara maksimal sehingga akan sukses mengantarkan apa yang menjadi janji dan harapan Prabowo Gibran pada Pilpres kemarin. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dikabarkan akan membentuk kabinet Zaken di era pemerintahannya. Tak hanya itu, Prabowo Gibran juga disebut akan menambah jumlah kementerian dalam kabinetnya. Seperti yang kita ketahui bahwa kabinet Zaken akan diisi oleh individu-individu yang berkompeten di bidangnya, meski mereka juga bisa diajukan oleh partai politik.
Kini Prabowo sedang merampungkan komposisi menteri di kabinetnya sebelum pelantikan pada 20 Oktober 2024 mendatang. Namun apakah benar kabinet Sasken ini dibentuk untuk kepentingan negara ataupun justru sebaliknya hanya sebagai gimmick hingga dalih bagi-bagi kekuasaan? Hari ini kita akan membahasnya bersama Direktur Eksekutif Skala Data Indonesia, ada Arif Nurul Imam. Kita sapa terlebih dahulu di sana. Sudah tergabung bersama kami melalui panggilan Zoom. Ada Bang Arif. Halo Bang Arif, apa kabar? Halo Mbak, kabar baik, Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah Bang Arif, seperti yang tadi sudah saya sampaikan begitu ya. Bagaimana pandangan Bang Arif sendiri saat Prabowo dan Gibran ingin membentuk kabinet Sasken di era pemerintahannya? Iya, saya kira wacana ajakan kabinet itu hampir muncul dalam setiap kepemimpinan baru, terutama sejak reformasi digulirkan. Setiap pemimpin hasil pemilihan presiden hampir semua menggulirkan wacana yakin kabinet. Namun demikian, apakah wacana yakin kabinet di tengah situasi politik Indonesia hari ini itu realistis dan real dengan situasi politik hari ini? Ini tentu yang menjadi pertanyaan. Jika kemudian kita melihat realitas politik hari ini yang multi partai dan ada semangat dari Pak Prabowo Subianto untuk melakukan konsolidasi dengan diksi persatuan semua kekuatan politik bangsa, maka potensi terjadinya yakin kabinet atau kabinet yang diisi oleh profesional dan berkompeten, tentu ini akan menjadi sebuah tantangan berat, dan karena itu potensi yakin kabinet secara murni atau secara total saya kira hampir mustahil. Hmm. Sebelum kita membicarakan kabinet Sasken ini lebih dalam lagi, Prabowo juga dikabarkan ini Bang akan menambah jumlah kementerian dalam kabinet pemerintahannya begitu ya menjadi 44 kementerian. Bagaimana Bang Arif sendiri melihat kabinet gemuk ini apakah efisien atau tidak dalam artian apakah ini sebagai bagi-bagi kekuasaan begitu? Ya, kalau isu yang beredar, Kabinet Prabowo Gibran akan menambah kementerian atau badan setingkat kementerian, di mana isu yang beredar terdapat 44 badan dan kementerian. Karena itu, jika itu benar dengan adanya 44 kementerian, artinya terjadi pembengkakan kementerian atau lembaga setingkat negeri yang dampaknya tentu akan menyangkut banyak hal, mulai dari soal efisiensi, anggaran, kinerja, dan lainnya, dan sebagainya. Apakah ini bermaksud untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas dalam mewujudkan program Prabowo Gibran? Tentu ini juga masih kita lihat sejauh mana dari kementerian-kementerian yang kemudian disorongkan oleh Prabowo Gibran ke depan. Kedua, apakah ini juga bagian akomodasi politik dengan penambahan kementerian tersebut? Tentu selain faktor mempertimbangkan kebutuhan terhadap program dan visi misi dari Prabowo Gibran, tentu tidak lepas dari faktor akomodasi politik agar menambah ruang politik bagi kekuatan politik yang akan masuk memperkuat kabinet pemerintah Prabowo Gibran, baik itu dari partai politik pendukung ataupun partai politik pengusung. Partai politik pengusung yang dalam Pilpres kemarin mengusung misal seperti Gerindra, Golkar, Pan Demokrat, Prima, Gelora, PSI, dan ada juga tambahan dari partai pendukung yang potensi masuk seperti Nasdem, PKB, dan PKS. Tentu juga ada potensi dari Partai Perindo yang meskipun tidak lolos di parlemen, ini juga rumornya akan masuk. Dari itu semua, maka penambahan kursi kabinet ini juga beraroma untuk bagian eh, melakukan akomodasi politik. Hmm. Apakah itu juga berlaku Bang untuk kabinet Sasken begitu ya? Karena kabinet Sasken ini akan diisi oleh orang-orang atau individu yang profesional sesuai dengan bidangnya.
Atau apakah memang kabinet second ini dimaksudkan atau ditujukan untuk hal-hal seperti itu, atau memang justru hal ini menjadi salah satu juga bagian untuk mengakomodasi banyak pihak ataupun dalih dan gimmick dari kabinet second sendiri? Ya, soal ini tentu saya punya analisa sendiri yang sering saya Mhm. sampaikan di banyak media, baik dalam setiap penyusunan kabinet pemerintah baru. Setidaknya dari hasil analisa saya atau pendapat saya ada tiga mekanisme rekrutmen menteri yang berdasarkan eh, tiga faktor. Pertama, faktor basis meritokrasi, yakni rekrutmen berbasis kompetensi, pengalaman, rekam jejak, integritas, dan lainnya, dan sebagainya. Itu yang kemudian disebut profesional. Kedua, rekrutmen menteri berbasis akomodasi politik, yaitu rekrutmen menteri sebagai alat untuk memberi ruang atau mengakomodasi kekuatan politik yang ingin bergabung dalam pemerintah yang akan dibentuk. Ketiga yaitu faktor kombinasi antara basis meritokrasi dan basis akomodasi politik. Artinya apa? Artinya dari setiap menteri yang dipilih tentu dia merupakan representasi kekuatan politik, misalnya partai politik, dan juga memiliki kompetensi pengalaman di bidang tertentu yang itu akan menunjang ketika terpilih menjadi menteri. Dari itu semua maka kita bisa melihat apakah kemudian eh, men, eh, kap- wacana yakin kabinet yang akan dibentuk Prabowo Gibran ini sekedar wacana atau kemudian realistis. Secara realitas politik pembentukan yakin kabinet ini bisa dikatakan hampir mustahil atau sekedar ilusi politik saja. Namun demikian, yang mungkin adalah basis kombinasi politik, kombinasi antara basis meritokrasi dan basis kekuatan akomodasi politik, sehingga meskipun ini akomodasi politik juga tidak mengabaikan faktor kompetensi dari setiap menteri yang ditunjuk untuk duduk di jabatan kementerian atau setingkat kementerian. Artinya kalau dilihat dari pendefinisian yakin kabinet profesional murni tanpa kekuatan partai politik, saya kira ini sebuah ilusi politik. Tetapi kalau kemudian ini kita definisikan sebagai yakin kabinet berasal dari orang profesional, bisa benar ketika faktor-faktor akomodasi politik yang merepresentasikan kekuatan politik itu dimasukkan kategori tersebut. Saya kira itu Mbak soal wacana yakin kabinet yang mengemuka di beberapa hari terakhir ini. Baik. Namun apakah menurut Bang Arif sendiri dengan dibentuknya kabinet second ini berarti Prabowo mengabaikan hingga merendahkan kadar partai meskipun memang disebut bisa juga berasal dari kalangan parpol? Ya, saya kira tidak merendahkan partai politik, karena partai politik selain sebagai alat artikulasi politik juga merupakan alat kaderisasi politik. Sehingga tantangan partai politik adalah melakukan kaderisasi, tidak hanya kaderisasi politik, tetapi juga kaderisasi profesional. Artinya partai politik juga harus mengkader orang-orang profesional yang kemudian melek politik dan kemudian siap didistribusikan ketika harus menunjuk kader-kadernya untuk diduduk di jabatan-jabatan strategis, misalnya menteri. Karena itu apa yang disampaikan Prabowo Subianto itu saya kira sebagai jalan kompromi antara keinginan untuk membentuk yakin kabinet yang profesional dengan realitas politik yang multi partai, sehingga mau tidak mau harus melakukan akomodasi politik. Mhm. Lalu Bang, dengan adanya kabinet second dan kabinet gemuk ini begitu ya, apakah gerak pemerintah ini semakin lincah atau justru sebaliknya gerak kabinet akan melambat begitu ya, mengingat penambahan kementerian justru memperpanjang rantai birokrasi dan menambah beban dari operasional? Ya, saya kira kalau dilihat dari sejauh mana kinerja pemerintah, apakah akan semakin lambat atau semakin lincah, Mhm. tentu semakin bertambahnya kementerian dan kekuatan politik yang masuk, dampaknya kemudian harus melakukan konsolidasi dan komunikasi dengan banyak kekuatan politik
dengan banyak kementerian yang ada, sehingga tentu itu akan sedikit akan menghambat dari kinerja pemerintah. Dampaknya adalah ke pemerintah ke depan tidak lincah karena terlalu gemuk. Oke, untuk keuntungan kabinet Zaken sendiri, seperti yang kita ketahui ya, bahwa kursi menteri pastinya akan diisi oleh orang-orang profesional yang sesuai dengan bidangnya. Namun sebenarnya apa saja Bang kelemahan dari kabinet Zaken tersebut? Ya, kalau kementerian yang diisi oleh profesional murni itu tentu memiliki keuntungan di mana orang yang ditunjuk adalah orang-orang yang kompeten, memiliki pengalaman dan memiliki reputasi. Tetapi kelemahannya adalah di tengah sistem multipartai hari ini, meskipun kita menganut presidensialisme, tetapi beraroma multipartai. Karena itu, ketika tidak melakukan akomodasi politik, maka pemerintah yang dibangun potensial terciptanya instabilitas politik. Instabilitas politik bisa terganggu misalnya ketika pemerintah tidak memiliki dukungan di parlemen 50% plus satu, akan diganjal dan dihambat ketika membuat program maupun kebijakan di DPR. Ini nilai kurangnya ketika yakin kabinet eh, murni di tengah sistem politik yang multipartai. Hmm. Bang Arif, pada era pemerintahan Joko Widodo dulu sempat juga digulirkan begitu ya, diusulkan bahwa Jokowi harus atau agar bisa untuk membentuk kabinet Zaken. Sementara sekarang Prabowo di masa kepemimpinan awalnya ini sebelum dilantik, Prabowo sudah membentuk atau sudah menganulir uh, dari kabinet Zaken tersebut. Bagaimana menurut Bang Arif sendiri melihat hal tersebut Kalau dari cuma Jokowi? Mm-mm. Jokowi dulu juga menjanjikan bagaimana akan membentuk kabinet profesional, yakin kabinet, tetapi Mm-mm. faktanya tidak harus berbenturan dengan realitas politik. Karena itu Jokowi juga tidak bisa menunaikan janjinya untuk membentuk kabinet profesional seperti di eh, pemerintah 2014-2019 dan juga makin akomodatif di pemerintah 2019-2024. Wacana yakin kabinet itu adalah wacana yang bagus, tetapi dalam konteks politik Indonesia sekedar ilusi politik saja karena tidak berbasis pada realitas politik yang ada. Siapapun jadi presiden, saya kira akan melakukan akomodasi politik dalam formasi kabinet untuk menciptakan stabilitas politik dan dukungan dari partai politik di Senayan sehingga kebijakan dan program-programnya tidak diganjal dan dihambat oleh para wakilnya di DPR. Bang Arif, kabinet Zaken ini juga sejatinya pernah dilakukan begitu ya di era Soekarno, namun hanya berumur sekira cuma 1 tahun. Apakah nasib ini juga akan terjadi di era pemerintahan Prabowo jika memang janji Prabowo ini akan direalisasikan untuk membentuk kabinet Zaken? Ya, saya kira akan bernasib serupa seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kelemahannya dari yakin kabinet ini kekuatan pemerintah menjadi lemah, potensi terjadi instabilitas politik. Tetapi saya tidak yakin Prabowo Subianto akan menyusun yakin kabinet yang hanya melihat faktor kompetensi dan mengabaikan faktor akomodasi politik. Kita tahu misalnya kasak-kusuk partai politik telah menyodorkan kader-kadernya untuk duduk di kementerian atau setingkat kementerian. Itu artinya gejala yang ada yakin kabinet dalam arti yakin kabinet murni atau profesional tanpa akomodasi politik hampir mustahil juga akan dilakukan oleh Pak Prabowo dan Gibran Rakabuming. Baik, Bang Arif, PDIP mendukung ide Prabowo begitu ya terkait kabinet Zaken. Apakah ini juga menjadi isyarat bahwa PDIP akan bergabung ke pemerintahan Prabowo Gibran yang kini posisinya partai berkepala banteng ini justru sebagai oposisi? Ya, soal dukungan PDI pada bergabungnya PDI di pemerintah atau berada di luar pemerintah memang menjadi tema menarik politik belakangan ini mengingat Hmm. relasi PDIP dengan Joko Widodo hari ini memburuk dan terjadi konflik terbuka.
Padahal kita tahu bahwa Prabowo Gibran didukung penuh oleh Jokowi, bahkan anaknya Gibran Rakabuming menjadi calon wakil presidennya Prabowo Subianto. Karena itu apakah PDIP atau masuk di pemerintah Jokowi atau tidak? Hari ini kalau kita lihat misalnya jika Pak Jokowi masuk memiliki peran peran yang signifikan, tentu PDIP besar kemungkinan tidak akan masuk di kabinet. Tetapi kalau kemudian dilihat PDIP, peran Jokowi ini terbatas, tentu akan menjadi pertimbangan PDIP untuk masuk di kabinet dan bergabung di pemerintah Prabowo ke depan. Baik, yang terakhir sebagai closing statement juga kami meminta untuk Bang Arief menyampaikan pendapatnya tentang Kabinet Zaken. Seperti apa yang sejatinya harus dilakukan oleh pemerintahan Prabowo agar Kabinet Zaken ini berjalan dengan semestinya? Ya, wacana kabinet yakin adalah wacana bagus, tetapi harus diingat di tengah sistem multipartai hari ini tidak ada kekuatan politik yang mendukung pemerintah tanpa dalam tanda petik meminta jatah konsesi politik. Karena itu mau tidak mau setiap pemerintah atau setiap presiden terpilih harus melakukan akomodasi politik. Tetapi yang harus digarisbawahi bahwa akomodasi politik di tengah sistem multipartai hari ini saya kira bukan sesuatu perbuatan yang diharamkan, melainkan bagaimana melakukan akomodasi politik tanpa mengabaikan faktor integritas, faktor kompetensi, faktor reputasi, faktor pengalaman, dan lainnya, dan sebagainya. Jadi ketika itu bisa dilakukan, maka meskipun bukan kabinet meskipun akomodasi politik, tetapi juga tidak mengabaikan faktor kompetensi profesional dan pengalaman. Dan karena itu kinerja pemerintah ke depan dengan didukung oleh menteri-menteri yang profesional, meskipun juga mewakili unsur kekuatan politik, tentu akan menunjukkan atau bisa bekerja secara maksimal sehingga akan sukses mengantarkan apa yang menjadi janji dan harapan Prabowo Gibran pada Pilpres kemarin. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dikabarkan akan membentuk Kabinet Zaken di era pemerintahannya. Tak hanya itu, Prabowo Gibran juga disebut akan menambah jumlah kementerian dalam kabinetnya. Seperti yang kita ketahui bahwa Kabinet Zaken akan diisi oleh individu-individu yang berkompeten di bidangnya, meski mereka juga bisa diajukan oleh partai politik. Kini Prabowo sedang merampungkan komposisi menteri di kabinetnya sebelum pelantikan pada 20 Oktober 2024 mendatang. Namun apakah benar Kabinet Zaken ini dibentuk untuk kepentingan negara ataupun justru sebaliknya hanya sebagai gimmick hingga dalih bagi-bagi kekuasaan? Hari ini kita akan membahasnya bersama Direktur Eksekutif Skala Data Indonesia, ada Arief Nurul Imam. Kita sapa terlebih dahulu di sana. Sudah tergabung bersama kami melalui panggilan Zoom. Ada Bang Arief. Halo Bang Arief, apa kabar? Halo Mbak, kabar baik, Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah Bang Arief, seperti yang tadi sudah saya sampaikan begitu ya. Bagaimana pandangan Bang Arief sendiri saat Prabowo dan Gibran ingin membentuk kabinet Zaken di era pemerintahannya? Iya, saya kira wacana Zakan kabinet itu hampir muncul dalam setiap kepemimpinan baru, terutama sejak reformasi digulirkan. Setiap pemimpin hasil pemilihan presiden hampir semua menggulirkan wacana Yakin kabinet. Namun demikian, apakah wacana Yakin kabinet di tengah situasi politik Indonesia hari ini itu realistis dan real dengan situasi politik hari ini? Ini tentu yang menjadi pertanyaan. Jika kemudian kita melihat realitas politik hari ini yang multi partai dan ada semangat dari Pak Prabowo Subianto untuk melakukan konsolidasi dengan diksi persatuan semua kekuatan politik bangsa, maka potensi terjadinya Yakin kabinet atau kabinet yang diisi oleh profesional dan berkompeten, tentu ini akan menjadi sebuah tantangan berat, dan karena itu potensi Yakin kabinet secara murni atau secara total saya kira hampir mustahil. Hmm. Sebelum kita membicarakan kabinet Zaken ini lebih dalam lagi,
Prabowo juga dikabarkan ini Bang akan menambah jumlah kementerian dalam kabinet pemerintahannya begitu ya menjadi 44 kementerian. Bagaimana Bang Arief sendiri melihat kabinet gemuk ini apakah efisien atau tidak dalam artian apakah ini sebagai bagi-bagi kekuasaan begitu? Ya, kalau isu yang beredar, Kabinet Prabowo Gibran akan menambah kementerian atau badan setingkat kementerian, di mana isu yang beredar terdapat 44 badan dan kementerian. Karena itu, jika itu benar dengan adanya 44 kementerian, artinya terjadi pembengkakan kementerian atau lembaga setingkat negeri yang dampaknya tentu akan menyangkut banyak hal mulai dari soal efisiensi, anggaran, kinerja, dan lainnya, dan sebagainya. Apakah ini bermaksud untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas dalam mewujudkan program Prabowo Gibran? Tentu ini juga masih kita lihat sejauh mana dari kementerian-kementerian yang kemudian disorongkan oleh Prabowo Gibran ke depan. Kedua, apakah ini juga bagian akomodasi politik dengan penambahan kementerian tersebut? Tentu selain faktor mempertimbangkan kebutuhan terhadap program dan visi misi dari Prabowo Gibran, tentu tidak lepas dari faktor akomodasi politik agar menambah ruang politik bagi kekuatan politik yang akan masuk memperkuat kabinet pemerintah Prabowo Gibran, baik itu dari partai politik pendukung ataupun partai politik pengusung. Partai politik pengusung yang dalam Pilpres kemarin mengusung misal seperti Gerindra, Golkar, Pan Demokrat, Prima, Gelora, PSI, dan ada juga tambahan dari partai pendukung yang potensi masuk seperti Nasdem, PKB, dan PKS. Tentu juga ada potensi dari Partai Perindo yang meskipun tidak lolos di parlemen, ini juga rumornya akan masuk. Dari itu semua, maka penambahan kursi kabinet ini juga beraroma untuk bagian eh, melakukan akomodasi politik. Hmm. Apakah itu juga berlaku Bang untuk kabinet Slaken begitu ya? Karena kabinet Slaken ini akan diisi oleh orang-orang atau individu yang profesional sesuai dengan bidangnya. Atau apakah memang kabinet Slaken ini dimaksudkan atau ditujukan untuk hal-hal seperti itu? Atau memang justru hal ini menjadi salah satu juga bagian untuk mengakomodasi banyak pihak ataupun dalih dan gimmick dari kabinet Slaken sendiri? Ya, soal ini tentu saya punya analisa sendiri yang sering Hmm. saya sampaikan di banyak media, baik dalam setiap penyusunan kabinet pemerintah baru. Setidaknya dari hasil analisa saya atau pendapat saya ada tiga mekanisme rekrutmen menteri yang berdasarkan eh, tiga faktor. Pertama, faktor basis meritokrasi, yakni rekrutmen berbasis kompetensi, pengalaman, rekam jejak, integritas, dan lainnya, dan sebagainya. Itu yang kemudian disebut profesional. Kedua, rekrutmen menteri berbasis akomodasi politik, yaitu rekrutmen menteri sebagai alat untuk memberi ruang atau mengakomodasi kekuatan politik yang ingin bergabung dalam pemerintah yang akan dibentuk. Ketiga yaitu faktor kombinasi antara basis meritokrasi dan basis akomodasi politik. Artinya apa? Artinya dari setiap menteri yang dipilih tentu dia merupakan representasi kekuatan politik, misalnya partai politik, dan juga memiliki kompetensi pengalaman di bidang tertentu yang itu akan menunjang ketika terpilih menjadi menteri. Dari itu semua maka kita bisa melihat apakah kemudian eh, men, eh, kap, wacana yakin kabinet yang akan dibentuk Prabowo Gibran ini sekedar wacana atau kemudian realistis. Secara realitas politik pembentukan yakin kabinet ini bisa dikatakan hampir mustahil atau sekedar ilusi politik saja. Namun demikian, yang mungkin adalah basis kombinasi politik, kombinasi
antara basis meritokrasi dan basis kekuatan akomodasi politik, sehingga meskipun ini akomodasi politik juga tidak mengabaikan faktor kompetensi dari setiap menteri yang ditunjuk untuk duduk di jabatan kementerian atau setingkat kementerian. Artinya kalau dilihat dari pendefinisian yakin kabinet profesional murni tanpa kekuatan partai politik, saya kira ini sebuah ilusi politik. Tetapi kalau kemudian ini kita definisikan sebagai yakin kabinet berasal dari orang profesional, bisa benar ketika faktor-faktor akomodasi politik yang merepresentasikan kekuatan politik itu dimasukkan kategori tersebut. Saya kira itu Mbak, soal wacana yakin kabinet yang mengemuka di beberapa hari terakhir ini. Baik. Namun apakah menurut Bang Arif sendiri dengan dibentuknya kabinet Slaken ini berarti Prabowo mengabaikan hingga merendahkan kadar partai meskipun memang disebut bisa juga berasal dari kalangan parpol? Ya, saya kira tidak merendahkan partai politik, karena partai politik selain sebagai alat artikulasi politik juga merupakan alat kaderisasi politik. Sehingga tantangan partai politik adalah melakukan kaderisasi, tidak hanya kaderisasi politik, tetapi juga kaderisasi profesional. Artinya partai politik juga harus mengkader orang-orang profesional yang kemudian melek politik dan kemudian siap didistribusikan ketika harus menunjuk kader-kadernya untuk diduduk di jabatan-jabatan strategis, misalnya menteri. Karena itu apa yang disampaikan Prabowo Subianto itu saya kira sebagai jalan kompromi antara keinginan untuk membentuk yakin kabinet yang profesional dengan realitas politik yang multipartai, sehingga mau tidak mau harus melakukan akomodasi politik. Mhm. Lalu Bang, dengan adanya kabinet Slaken dan kabinet gemuk ini begitu ya, apakah gerak pemerintah ini semakin lincah atau justru sebaliknya gerak kabinet akan melambat begitu ya, mengingat penambahan kementerian justru memperpanjang rantai birokrasi dan menambah beban dari operasional? Ya, saya kira kalau dilihat dari sejauh mana kinerja pemerintah, apakah akan semakin lambat atau semakin lincah, Mhm. tentu semakin bertambahnya kementerian dan kekuatan politik yang masuk, dampaknya kemudian harus melakukan konsolidasi dan komunikasi dengan banyak kekuatan politik, dengan banyak kementerian yang ada, sehingga tentu itu akan sedikit akan menghambat dari kinerja pemerintah. Dampaknya adalah ke pemerintah ke depan tidak lincah karena terlalu gemuk. Oke, untuk keuntungan kabinet Slaken sendiri seperti yang kita ketahui ya, bahwa kursi menteri pastinya akan diisi oleh orang-orang profesional yang sesuai dengan bidangnya. Namun sebenarnya apa saja Bang kelemahan dari kabinet Slaken tersebut? Ya, kalau kementerian yang diisi oleh profesional murni itu tentu memiliki keuntungan, di mana orang yang ditunjuk adalah orang-orang yang kompeten, memiliki pengalaman dan memiliki reputasi. Tetapi kelemahannya adalah di tengah sistem multipartai hari ini, meskipun kita menganut presidensialisme, tetapi beraroma multipartai. Karena itu, ketika tidak melakukan akomodasi politik, maka pemerintah yang dibangun potensial terciptanya instabilitas politik. Instabilitas politik bisa terganggu misalnya ketika pemerintah tidak memiliki dukungan di parlemen 50% plus satu, akan diganjal dan dihambat ketika membuat program maupun kebijakan di DPR. Ini nilai kurangnya ketika yakin kabinet eh, murni di tengah sistem politik yang multipartai. Hmm. Bang Arif, pada era pemerintahan Joko Widodo dulu sempat juga digulirkan begitu ya, diusulkan bahwa Jokowi harus atau agar bisa untuk membentuk kabinet Slaken. Sementara sekarang Prabowo di masa kepemimpinan awalnya ini sebelum dilantik, Prabowo sudah membentuk atau sudah menganulir uh, dari kabinet Slaken tersebut. Bagaimana menurut Bang Arif sendiri melihat hal tersebut dari Kalau cuma Jokowi? Mm-mm. Jokowi dulu juga menjanjikan bagaimana akan membentuk kabinet profesional, yakin kabinet, tetapi Mhm. faktanya
tidak harus berbenturan dengan realitas politik. Karena itu Jokowi juga tidak bisa menunaikan janjinya untuk membentuk kabinet profesional seperti di eh, pemerintah 2014-2019 dan juga makin akomodatif di pemerintah 2019-2024. Wacana yakin kabinet itu adalah wacana yang bagus, tetapi dalam konteks politik Indonesia sekedar ilusi politik saja karena tidak berbasis pada realitas politik yang ada. Siapapun jadi presiden, saya kira akan melakukan akomodasi politik dalam formasi kabinet untuk menciptakan stabilitas politik dan dukungan dari partai politik di Senayan sehingga kebijakan dan program-programnya tidak diganjal dan dihambat oleh para wakilnya di DPR. Bang Arif, kabinet Zaken ini juga sejatinya pernah dilakukan begitu ya di era Soekarno, namun hanya berumur sekira cuma 1 tahun. Apakah nasib ini juga akan terjadi di era pemerintahan Prabowo jika memang janji Prabowo ini akan direalisasikan untuk membentuk kabinet Zaken? Ya, saya kira akan bernasib serupa seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kelemahannya dari yakin kabinet ini kekuatan pemerintah menjadi lemah, potensi terjadi instabilitas politik. Tetapi saya tidak yakin Prabowo Subianto akan menyusun yakin kabinet yang hanya melihat faktor kompetensi dan mengabaikan faktor akomodasi politik. Kita tahu misalnya kasak-kusuk partai politik telah menyodorkan kader-kadernya untuk duduk di kementerian atau setingkat kementerian. Itu artinya gejala yang ada yakin kabinet dalam arti yakin kabinet murni atau profesional tanpa akomodasi politik hampir mustahil juga akan dilakukan oleh Pak Prabowo dan Gibran Rakabuming. Baik, Bang Arif, PDIP mendukung ide Prabowo begitu ya terkait kabinet Zaken. Apakah ini juga menjadi isyarat bahwa PDIP akan bergabung ke pemerintahan Prabowo Gibran yang kini posisinya partai berkepala banteng ini justru sebagai oposisi? Ya, soal dukungan PDI pada bergabungnya PDI di pemerintah atau berada di luar pemerintah memang menjadi tema menarik politik belakangan ini mengingat Hmm. relasi PDIP dengan Joko Widodo hari ini memburuk dan terjadi konflik terbuka. Padahal kita tahu bahwa Prabowo Gibran didukung penuh oleh Jokowi, bahkan anaknya Gibran Rakabuming menjadi calon wakil presidennya Prabowo Subianto. Karena itu apakah PDIP atau masuk di pemerintah Jokowi atau tidak? Hari ini kalau kita lihat misalnya jika Pak Jokowi masuk memiliki peran yang signifikan, tentu PDIP besar kemungkinan tidak akan masuk di kabinet. Tetapi kalau kemudian dilihat PDIP, peran Jokowi ini terbatas, tentu akan menjadi pertimbangan PDIP untuk masuk di kabinet dan bergabung di pemerintah Prabowo ke depan. Baik, yang terakhir sebagai closing statement juga kami meminta untuk Bang Arif menyampaikan pendapatnya tentang kabinet Zaken. Seperti apa yang sejatinya harus dilakukan oleh pemerintahan Prabowo agar kabinet Zaken ini berjalan dengan semestinya? Ya, wacana kabinet yakin adalah wacana bagus, tetapi harus diingat di tengah sistem multipartai hari ini tidak ada kekuatan politik yang mendukung pemerintah tanpa dalam tanda petik meminta jatah konsesi politik. Karena itu mau tidak mau setiap pemerintah atau setiap presiden terpilih harus melakukan akomodasi politik. Tetapi yang harus digarisbawahi bahwa akomodasi politik di tengah sistem multipartai hari ini saya kira bukan sesuatu perbuatan yang diharamkan, melainkan bagaimana melakukan akomodasi politik tanpa mengabaikan faktor integritas, faktor kompetensi, faktor reputasi, faktor pengalaman, dan lainnya, dan sebagainya. Jadi ketika itu bisa dilakukan, maka meskipun bukan kabinet meskipun akomodasi politik, tetapi juga tidak mengabaikan faktor kompetensi profesional dan pengalaman. Dan karena itu kinerja pemerintah ke depan dengan didukung oleh menteri-menteri yang profesional, meskipun juga mewakili unsur kekuatan politik, tentu akan
menunjukkan atau bisa bekerja secara maksimal sehingga akan sukses mengantarkan apa yang menjadi janji dan harapan Prabowo Gibran pada Pilpres kemarin. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dikabarkan akan membentuk kabinet Saken di era pemerintahannya. Tak hanya itu, Prabowo Gibran juga disebut akan menambah jumlah kementerian dalam kabinetnya. Seperti yang kita ketahui bahwa kabinet Saken akan diisi oleh individu-individu yang berkompeten di bidangnya, meski mereka juga bisa diajukan oleh partai politik. Kini Prabowo sedang merampungkan komposisi menteri di kabinetnya sebelum pelantikan pada 20 Oktober 2024 mendatang. Namun apakah benar kabinet Saken ini dibentuk untuk kepentingan negara ataupun justru sebaliknya hanya sebagai gimmick hingga dalih bagi-bagi kekuasaan? Hari ini kita akan membahasnya bersama Direktur Eksekutif Skala Data Indonesia, ada Arif Nurul Imam. Kita sapa terlebih dahulu di sana. Sudah tergabung bersama kami melalui panggilan Zoom. Ada Bang Arif. Halo Bang Arif, apa kabar? Halo Mbak, kabar baik, Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah, Bang Arif, seperti yang tadi sudah saya sampaikan begitu ya. Bagaimana pandangan Bang Arif sendiri saat Prabowo dan Gibran ingin membentuk kabinet Saken di era pemerintahannya? Iya, saya kira wacana Zakan kabinet itu hampir muncul dalam setiap kepemimpinan baru, terutama sejak reformasi digulirkan. Setiap pemimpin hasil pemilihan presiden hampir semua menggulirkan wacana Yakin kabinet. Namun demikian, apakah wacana Yakin kabinet di tengah situasi politik Indonesia hari ini itu realistis dan dengan situasi politik hari ini? Ini tentu yang menjadi pertanyaan. Jika kemudian kita melihat realitas politik hari ini yang multi partai dan ada semangat dari Pak Prabowo Subianto untuk melakukan konsolidasi dengan diksi persatuan semua kekuatan politik bangsa, maka potensi terjadinya Yakin kabinet atau kabinet yang diisi oleh profesional dan berkompeten, tentu ini akan menjadi sebuah tantangan berat, dan karena itu potensi Yakin kabinet secara murni atau secara total saya kira hampir mustahil. Hmm. Sebelum kita membicarakan kabinet Saken ini lebih dalam lagi, Prabowo juga dikabarkan ini Bang akan menambah jumlah kementerian dalam kabinet pemerintahannya begitu ya menjadi 44 kementerian. Bagaimana Bang Arif sendiri melihat kabinet gemuk ini apakah efisien atau tidak dalam artian apakah ini sebagai bagi-bagi kekuasaan begitu? Ya, kalau isu yang beredar, Kabinet Prabowo Gibran akan menambah kementerian atau badan setingkat kementerian, di mana isu yang beredar terdapat 44 badan dan kementerian. Karena itu, jika itu benar dengan adanya 44 kementerian, artinya terjadi pembengkakan kementerian atau lembaga setingkat negeri yang dampaknya tentu akan menyangkut banyak hal, mulai dari soal efisiensi, anggaran, kinerja, dan lainnya, dan sebagainya. Apakah ini bermaksud untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas dalam mewujudkan program Prabowo Gibran? Tentu ini juga masih kita lihat sejauh mana dari kementerian-kementerian yang kemudian disorongkan oleh Prabowo Gibran ke depan. Kedua, apakah ini juga bagian akomodasi politik dengan penambahan kementerian tersebut? Tentu selain faktor mempertimbangkan kebutuhan terhadap program dan visi misi dari Prabowo Gibran, tentu tidak lepas dari faktor akomodasi politik agar menambah ruang politik bagi kekuatan politik yang akan masuk memperkuat kabinet pemerintah Prabowo Gibran, baik itu dari partai politik pendukung ataupun partai politik pengusung. Partai politik pengusung yang dalam Pilpres kemarin mengusung misal seperti Gerindra, Golkar, Pan Demokrat, Prima, Gelora, PSI, dan ada juga tambahan dari partai pendukung yang potensi masuk seperti Nasdem, PKB, dan PKS. Tentu juga ada potensi dari
Partai Perindo yang meskipun tidak lolos di parlemen, ini juga rumornya akan masuk. Dari itu semua, maka penambahan kursi kabinet ini juga beraroma untuk bagian eh, melakukan akomodasi politik. Hmm. Apakah itu juga berlaku, Bang, untuk Kabinet Slaken begitu ya? Karena Kabinet Slaken ini uh, akan diisi oleh orang-orang atau individu yang profesional sesuai dengan bidangnya. Atau apakah memang Kabinet Slaken ini dimaksudkan atau ditujukan untuk hal-hal seperti itu? Atau memang justru hal ini menjadi salah satu juga bagian untuk mengakomodasi banyak pihak ataupun dalih dan gimmick dari Kabinet Slaken sendiri? Ya, soal ini tentu saya punya analisa sendiri yang sering Hmm. saya sampaikan di banyak media, baik dalam setiap penyusunan kabinet pemerintah baru. Setidaknya dari hasil analisa saya atau pendapat saya ada tiga mekanisme rekrutmen menteri yang berdasarkan eh, tiga faktor. Pertama, faktor basis meritokrasi, yakni rekrutmen berbasis kompetensi, pengalaman, rekam jejak, integritas, dan lainnya, dan sebagainya. Itu yang kemudian disebut profesional. Kedua, rekrutmen menteri berbasis akomodasi politik, yaitu rekrutmen menteri sebagai alat untuk memberi ruang atau mengakomodasi kekuatan politik yang ingin bergabung dalam pemerintah yang akan dibentuk. Ketiga yaitu faktor kombinasi antara basis meritokrasi dan basis akomodasi politik. Artinya apa? Artinya dari setiap menteri yang dipilih tentu dia merupakan representasi kekuatan politik, misalnya partai politik, dan juga memiliki kompetensi pengalaman di bidang tertentu yang itu akan menunjang ketika terpilih menjadi menteri. Dari itu semua maka kita bisa melihat apakah kemudian eh, men, eh, kap, wacana yakin kabinet yang akan dibentuk Prabowo Gibran ini sekedar wacana atau kemudian realistis. Secara realitas politik pembentukan yakin kabinet ini bisa dikatakan hampir mustahil atau sekedar ilusi politik saja. Namun demikian, yang mungkin adalah basis kombinasi politik, kombinasi antara basis meritokrasi dan basis kekuatan akomodasi politik, sehingga meskipun ini akomodasi politik juga tidak mengabaikan faktor kompetensi dari setiap menteri yang ditunjuk untuk duduk di jabatan kementerian atau setingkat kementerian. Artinya kalau dilihat dari pendefinisian yakin kabinet profesional murni tanpa kekuatan partai politik, saya kira ini sebuah ilusi politik. Tetapi kalau kemudian ini kita definisikan sebagai yakin kabinet berasal dari orang profesional, bisa benar ketika faktor-faktor akomodasi politik yang merepresentasikan kekuatan politik itu dimasukkan kategori tersebut. Saya kira itu Mbak, soal wacana yakin kabinet yang mengemuka di beberapa hari terakhir ini. Baik. Namun apakah menurut Bang Arif sendiri dengan dibentuknya Kabinet Slaken ini berarti Prabowo mengabaikan hingga merendahkan kadar partai meskipun memang disebut bisa juga berasal dari kalangan parpol? Ya, saya kira tidak merendahkan partai politik, karena partai politik selain sebagai alat artikulasi politik juga merupakan alat kaderisasi politik. Sehingga tantangan partai politik adalah melakukan kaderisasi, tidak hanya kaderisasi politik, tetapi juga kaderisasi profesional. Artinya partai politik juga harus mengkader orang-orang profesional yang kemudian melek politik dan kemudian siap didistribusikan ketika harus menunjuk kader-kadernya untuk diduduk di jabatan-jabatan strategis, misalnya menteri. Karena itu apa yang disampaikan Prabowo Subianto itu saya kira sebagai jalan kompromi antara keinginan untuk membentuk yakin kabinet yang profesional dengan realitas politik yang multi partai, sehingga mau tidak mau harus melakukan akomodasi politik. Mhm. Lalu Bang, dengan adanya Kabinet Slaken dan Kabinet Gemuk ini begitu ya, apakah gerak pemerintah ini semakin lincah atau justru sebaliknya
gerak kabinet akan melambat begitu ya, mengingat penambahan kementerian justru memperpanjang rantai birokrasi dan menambah beban dari operasional. Ya, saya kira kalau dilihat dari sejauh mana kinerja pemerintah, apakah akan semakin lambat atau semakin lincah, Mm-mm. tentu semakin bertambahnya kementerian dan kekuatan politik yang masuk, dampaknya kemudian harus melakukan konsolidasi dan komunikasi dengan banyak kekuatan politik, dengan banyak kementerian yang ada, sehingga tentu itu akan sedikit akan menghambat dari kinerja pemerintah. Dampaknya adalah ke pemerintah ke depan tidak lincah karena terlalu gemuk. Oke, untuk keuntungan kabinet Salkem sendiri seperti yang kita ketahui ya, bahwa kursi menteri pastinya akan diisi oleh orang-orang profesional yang sesuai dengan bidangnya. Namun sebenarnya apa saja Bang kelemahan dari kabinet Salkem tersebut? Ya, kalau kementerian yang diisi oleh profesional murni itu tentu memiliki keuntungan di mana orang yang ditunjuk adalah orang-orang yang kompeten, memiliki pengalaman dan memiliki reputasi. Tetapi kelemahannya adalah di tengah sistem multipartai hari ini, meskipun kita menganut presidensialisme, tetapi beraroma multipartai. Karena itu, ketika tidak melakukan akomodasi politik, maka pemerintah yang dibangun potensial terciptanya instabilitas politik. Instabilitas politik bisa terganggu misalnya ketika pemerintah tidak memiliki dukungan di parlemen 50% plus satu, akan diganjal dan dihambat ketika membuat program maupun kebijakan di DPR. Ini nilai kurangnya ketika yakin kabinet eh, murni di tengah sistem politik yang multipartai. Hmm. Bang Arief, pada era pemerintahan Joko Widodo dulu sempat juga digulirkan begitu ya, diusulkan bahwa Jokowi harus atau agar bisa untuk membentuk kabinet second. Sementara sekarang Prabowo di masa kepemimpinan awalnya ini sebelum dilantik, Prabowo sudah membentuk atau sudah menganulir uh, dari kabinet second tersebut. Bagaimana menurut Bang Arief sendiri melihat hal tersebut dari Kalau cuma Jokowi? Mm-mm. Jokowi dulu juga menjanjikan bagaimana akan membentuk kabinet profesional, yakin kabinet, tetapi Mm-mm. faktanya tidak harus berbenturan dengan realitas politik. Karena itu Jokowi juga tidak bisa menunaikan janjinya untuk membentuk kabinet profesional seperti di eh, pemerintah 2014-2019 dan juga makin akomodatif di pemerintah 2019-2024. Wacana yakin kabinet itu adalah wacana yang bagus, tetapi dalam konteks politik Indonesia sekedar ilusi politik saja karena tidak berbasis pada realitas politik yang ada. Siapapun jadi presiden, saya kira akan melakukan akomodasi politik dalam formasi kabinet untuk menciptakan stabilitas politik dan dukungan dari partai politik di Senayan sehingga kebijakan dan program-programnya tidak diganjal dan dihambat oleh para wakilnya di DPR. Bang Arief, kabinet second ini juga sejatinya pernah dilakukan begitu ya di era Soekarno, namun hanya berumur sekira cuma 1 tahun. Apakah nasib ini juga akan terjadi di era pemerintahan Prabowo jika memang janji Prabowo ini akan direalisasikan untuk membentuk kabinet second? Ya, saya kira akan bernasib serupa seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kelemahannya dari yakin kabinet ini kekuatan pemerintah menjadi lemah, potensi terjadi instabilitas politik. Tetapi saya tidak yakin Prabowo Subianto akan menyusun yakin kabinet yang hanya melihat faktor kompetensi dan mengabaikan faktor akomodasi politik. Kita tahu misalnya kasak kusuk partai politik telah menyodorkan kader-kadernya untuk duduk di kementerian atau setingkat kementerian. Itu artinya gejala yang ada yakin kabinet dalam arti yakin kabinet murni atau profesional tanpa akomodasi politik hampir mustahil juga akan dilakukan oleh Pak Prabowo dan Gibran Rakabuming. Baik, Bang Arief, PDIP mendukung ide Prabowo begitu ya terkait kabinet second.
Apakah ini juga menjadi isyarat bahwa PDIP akan bergabung ke pemerintahan Prabowo Gibran yang kini posisinya partai berkepala banteng ini justru sebagai oposisi? Ya, soal dukungan PDI pada bergabungnya PDI di pemerintah atau berada di luar pemerintah memang menjadi tema menarik politik belakangan ini mengingat Hmm, relasi PDIP dengan Joko Widodo hari ini memburuk dan terjadi konflik terbuka. Padahal kita tahu bahwa Prabowo Gibran didukung penuh oleh Jokowi, bahkan anaknya Gibran Rakabuming menjadi calon wakil presidennya Prabowo Subianto. Karena itu apakah PDIP atau masuk di pemerintah Jokowi atau tidak? Hari ini kalau kita lihat misalnya jika Pak Jokowi masuk memiliki peran peran yang signifikan, tentu PDIP besar kemungkinan tidak akan masuk di kabinet. Tetapi kalau kemudian dilihat PDIP, peran Jokowi ini terbatas, tentu akan menjadi pertimbangan PDIP untuk masuk di kabinet dan bergabung di pemerintah Prabowo ke depan. baik. Yang terakhir sebagai closing statement juga kami meminta untuk Bang Arief menyampaikan pendapatnya tentang Kabinet Zaken. Seperti apa yang sejatinya harus dilakukan oleh pemerintahan Prabowo agar Kabinet Zaken ini berjalan dengan semestinya? Ya, wacana kabinet yakin adalah wacana bagus, tetapi harus diingat di tengah sistem multipartai hari ini tidak ada kekuatan politik yang mendukung pemerintah tanpa dalam tanda petik meminta jatah konsesi politik. Karena itu mau tidak mau setiap pemerintah atau setiap presiden terpilih harus melakukan akomodasi politik. Tetapi yang harus digarisbawahi bahwa akomodasi politik di tengah sistem multipartai hari ini saya kira bukan sesuatu perbuatan yang diharamkan, melainkan bagaimana melakukan akomodasi politik tanpa mengabaikan faktor integritas, faktor kompetensi, faktor reputasi, faktor pengalaman, dan lainnya, dan sebagainya. Jadi, ketika itu bisa dilakukan, maka meskipun bukan kabinet meskipun akomodasi politik, tetapi juga tidak mengabaikan faktor kompetensi profesional dan pengalaman. Dan karena itu kinerja pemerintah ke depan dengan didukung oleh menteri-menteri yang profesional, meskipun juga mewakili unsur kekuatan politik, tentu akan menunjukkan atau bisa bekerja secara maksimal sehingga akan sukses mengantarkan apa yang menjadi janji dan harapan Prabowo Gibran pada Pilpres kemarin. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dikabarkan akan membentuk Kabinet Zaken di era pemerintahannya. Tak hanya itu, Prabowo Gibran juga disebut akan menambah jumlah kementerian dalam kabinetnya. Seperti yang kita ketahui bahwa Kabinet Zaken akan diisi oleh individu-individu yang berkompeten di bidangnya, meski mereka juga bisa diajukan oleh partai politik. Kini Prabowo sedang merampungkan komposisi menteri di kabinetnya sebelum pelantikan pada 20 Oktober 2024 mendatang. Namun apakah benar Kabinet Zaken ini dibentuk untuk kepentingan negara ataupun justru sebaliknya hanya sebagai gimmick hingga dalih bagi-bagi kekuasaan? Hari ini kita akan membahasnya bersama Direktur Eksekutif Skala Data Indonesia, ada Arief Nurul Imam. Kita sapa terlebih dahulu di sana. Sudah tergabung bersama kami melalui panggilan Zoom. Ada Bang Arief. Halo Bang Arief, apa kabar? Halo Mbak, kabar baik, Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah Bang Arief, seperti yang tadi sudah saya sampaikan begitu ya. Bagaimana pandangan Bang Arief sendiri saat Prabowo dan Gibran ingin membentuk kabinet Zaken di era pemerintahannya? Iya, saya kira wacana Zakan kabinet itu hampir muncul dalam setiap kepemimpinan baru, terutama sejak reformasi digulirkan. Setiap pemimpin hasil pemilihan presiden hampir semua menggulirkan wacana Yaken kabinet. Namun demikian, apakah wacana Yaken kabinet di tengah situasi politik Indonesia hari ini itu realistis dan real dengan situasi politik hari ini? Ini tentu yang menjadi pertanyaan. Jika kemudian kita melihat realitas politik hari ini yang multi partai dan ada semangat dari Pak Prabowo Subianto untuk melakukan konsolidasi dengan diksi persatuan semua kekuatan politik bangsa, maka
potensi terjadinya yakin kabinet atau kabinet yang diisi oleh profesional dan berkompeten, tentu ini akan menjadi sebuah tantangan berat, dan karena itu potensi yakin kabinet secara murni atau secara total saya kira hampir mustahil. Hmm. Sebelum kita membicarakan kabinet second ini lebih dalam lagi, Prabowo juga dikabarkan ini Bang akan menambah jumlah kementerian dalam kabinet pemerintahannya begitu ya menjadi 44 kementerian. Bagaimana Bang Arief sendiri melihat kabinet gemuk ini apakah efisien atau tidak dalam artian apakah ini sebagai bagi-bagi kekuasaan begitu? Ya, kalau isu yang beredar, Kabinet Prabowo Gibran akan menambah kementerian atau badan setingkat kementerian, di mana isu yang beredar terdapat 44 badan dan kementerian. Karena itu, jika itu benar dengan adanya 44 kementerian, artinya terjadi pembengkakan kementerian atau lembaga setingkat negeri yang dampaknya tentu akan menyangkut banyak hal, mulai dari soal efisiensi, anggaran, kinerja, dan lainnya, dan sebagainya. Apakah ini bermaksud untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas dalam mewujudkan program Prabowo Gibran? Tentu ini juga masih kita lihat sejauh mana dari kementerian-kementerian yang kemudian disorongkan oleh Prabowo Gibran ke depan. Kedua, apakah ini juga bagian akomodasi politik dengan penambahan kementerian tersebut? Tentu selain faktor mempertimbangkan kebutuhan terhadap program dan visi misi dari Prabowo Gibran, tentu tidak lepas dari faktor akomodasi politik agar menambah ruang politik bagi kekuatan politik yang akan masuk memperkuat kabinet pemerintah Prabowo Gibran, baik itu dari partai politik pendukung ataupun partai politik pengusung. Partai politik pengusung yang dalam Pilpres kemarin mengusung seperti Gerindra, Golkar, Pan Demokrat, Prima, Gelora, PSI, dan ada juga tambahan dari partai pendukung yang potensi masuk seperti Nasdem, PKB, dan PKS. Tentu juga ada potensi dari Partai Perindo yang meskipun tidak lolos di parlemen, ini juga rumornya akan masuk. Dari itu semua, maka penambahan kursi kabinet ini juga beraroma untuk bagian eh, melakukan akomodasi politik. Hmm. Apakah itu juga berlaku Bang untuk kabinet second begitu ya? Karena kabinet second ini akan diisi oleh orang-orang atau individu yang profesional sesuai dengan bidangnya. Atau apakah memang kabinet second ini dimaksudkan atau ditujukan untuk hal-hal seperti itu? Atau memang justru hal ini menjadi salah satu juga bagian untuk mengakomodasi banyak pihak ataupun dalih dan gimmick dari kabinet second sendiri? Ya, soal ini tentu saya punya analisa sendiri yang sering saya Hmm. sampaikan di banyak media, baik dalam setiap penyusunan kabinet pemerintah baru. Setidaknya dari hasil analisa saya atau pendapat saya ada tiga mekanisme rekrutmen menteri yang berdasarkan eh, tiga faktor. Pertama, faktor basis meritokrasi, yakni rekrutmen berbasis kompetensi, pengalaman, rekam jejak, integritas, dan lainnya, dan sebagainya. Itu yang kemudian disebut profesional. Kedua, rekrutmen menteri berbasis akomodasi politik, yaitu rekrutmen menteri sebagai alat untuk memberi ruang atau mengakomodasi kekuatan politik yang ingin bergabung dalam pemerintah yang akan dibentuk. Ketiga, yaitu faktor kombinasi antara basis meritokrasi dan basis akomodasi politik. Artinya apa? Artinya dari setiap menteri yang dipilih tentu dia merupakan representasi kekuatan politik, misalnya partai politik, dan juga memiliki kompetensi pengalaman di bidang tertentu yang itu akan menunjang ketika terpilih menjadi menteri.
Dari itu semua maka kita bisa melihat apakah kemudian eh, men- eh, kap- wacana yakin kabinet yang akan dibentuk Prabowo Gibran ini sekedar wacana atau kemudian realistis. Secara realitas politik pembentukan yakin kabinet ini bisa dikatakan hampir mustahil atau sekedar ilusi politik saja. Namun demikian, yang mungkin adalah basis kombinasi politik, kombinasi antara basis meritokrasi dan basis kekuatan akomodasi politik, sehingga meskipun ini akomodasi politik juga tidak mengabaikan faktor kompetensi dari setiap menteri yang ditunjuk untuk duduk di jabatan kementerian atau setingkat kementerian. Artinya kalau dilihat dari pendefinisian yakin kabinet profesional murni tanpa kekuatan partai politik, saya kira ini sebuah ilusi politik. Tetapi kalau kemudian ini kita definisikan sebagai yakin kabinet berasal dari orang profesional, bisa benar ketika faktor-faktor akomodasi politik yang merepresentasikan kekuatan politik itu dimasukkan kategori tersebut. Saya kira itu Mbak, soal wacana yakin kabinet yang mengemuka di beberapa hari terakhir ini. Baik, namun apakah menurut Bang Arif sendiri dengan dibentuknya Kabinet Second ini berarti Prabowo mengabaikan hingga merendahkan kadar partai, meskipun memang disebut bisa juga berasal dari kalangan parpol? Ya, saya kira tidak merendahkan partai politik, karena partai politik selain sebagai alat artikulasi politik juga merupakan alat kaderisasi politik. Sehingga tantangan partai politik adalah melakukan kaderisasi, tidak hanya kaderisasi politik, tetapi juga kaderisasi profesional. Artinya partai politik juga harus mengkader orang-orang profesional yang kemudian melek politik dan kemudian siap didistribusikan ketika harus menunjuk kader-kadernya untuk diduduk di jabatan-jabatan strategis, misalnya menteri. Karena itu apa yang disampaikan Prabowo Subianto itu saya kira sebagai jalan kompromi antara keinginan untuk membentuk yakin kabinet yang profesional dengan realitas politik yang multi partai, sehingga mau tidak mau harus melakukan akomodasi politik. Mhm. Lalu Bang, dengan adanya Kabinet Zaken dan Kabinet Gemuk ini begitu ya, apakah gerak pemerintah ini semakin lincah atau justru sebaliknya gerak kabinet akan melambat begitu ya, mengingat penambahan kementerian justru memperpanjang rantai birokrasi dan menambah beban dari operasional? Ya, saya kira kalau dilihat dari sejauh mana kinerja pemerintah, apakah akan semakin lambat atau semakin lincah, Mhm. tentu semakin bertambahnya kementerian dan kekuatan politik yang masuk, dampaknya kemudian harus melakukan konsolidasi dan komunikasi dengan banyak kekuatan politik, dengan banyak kementerian yang ada, sehingga tentu itu akan sedikit akan menghambat dari kinerja pemerintah. Dampaknya adalah ke pemerintah ke depan tidak lincah karena terlalu gemuk. Oke, untuk keuntungan Kabinet Zaken sendiri seperti yang kita ketahui ya, bahwa kursi menteri pastinya akan diisi oleh orang-orang profesional yang sesuai dengan bidangnya. Namun sebenarnya apa saja Bang kelemahan dari Kabinet Zaken tersebut? Ya, kalau kementerian yang diisi oleh profesional murni itu tentu memiliki keuntungan, di mana orang yang ditunjuk adalah orang-orang yang kompeten, memiliki pengalaman dan memiliki reputasi. Tetapi kelemahannya adalah di tengah sistem multipartai hari ini, meskipun kita menganut presidensialisme, tetapi beraroma multipartai. Karena itu, ketika tidak melakukan akomodasi politik, maka pemerintah yang dibangun potensial terciptanya instabilitas politik. Instabilitas politik bisa terganggu misalnya ketika pemerintah tidak memiliki dukungan di parlemen 50% plus satu, akan diganjal dan dihambat ketika membuat program maupun kebijakan di DPR. Ini nilai kurangnya ketika yakin kabinet eh, murni di tengah sistem politik yang multi partai. Hmm. Bang Arif, pada era pemerintahan Joko Widodo dulu sempat juga digulirkan begitu ya, diusulkan bahwa Jokowi harus atau
agar bisa untuk membentuk kabinet second. Sementara sekarang Prabowo di masa kepemimpinan awalnya ini sebelum dilantik, Prabowo sudah membentuk atau sudah menganulir uh, dari kabinet second tersebut. Bagaimana menurut Bang Arif sendiri melihat hal tersebut Kalau dari cuma Jokowi? Mm-mm. Jokowi dulu juga menjanjikan bagaimana akan membentuk kabinet profesional, yakin kabinet, tetapi Mm-mm. faktanya tidak harus berbenturan dengan realitas politik. Karena itu Jokowi juga tidak bisa menunaikan janjinya untuk membentuk kabinet profesional seperti di eh, pemerintah 2014-2019 dan juga makin akomodatif di pemerintah 2019-2024. Wacana yakin kabinet itu adalah wacana yang bagus, tetapi dalam konteks politik Indonesia sekedar ilusi politik saja karena tidak berbasis pada realitas politik yang ada. Siapapun jadi presiden, saya kira akan melakukan akomodasi politik dalam formasi kabinet untuk menciptakan stabilitas politik dan dukungan dari partai politik di Senayan sehingga kebijakan dan program-programnya tidak diganjal dan dihambat oleh para wakilnya di DPR. Bang Arif, kabinet second ini juga sejatinya pernah dilakukan begitu ya di era Soekarno, namun hanya berumur sekira cuma 1 tahun. Apakah nasib ini juga akan terjadi di era pemerintahan Prabowo jika memang janji Prabowo ini akan direalisasikan untuk membentuk kabinet second? Ya, saya kira akan bernasib serupa seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kelemahannya dari yakin kabinet ini kekuatan pemerintah menjadi lemah, potensi terjadi instabilitas politik. Tetapi saya tidak yakin Prabowo Subianto akan menyusun yakin kabinet yang hanya melihat faktor kompetensi dan mengabaikan faktor akomodasi politik. Kita tahu misalnya kasak kusuk partai politik telah menyodorkan kader-kadernya untuk duduk di kementerian atau setingkat kementerian. Itu artinya gejala yang ada yakin kabinet dalam arti yakin kabinet murni atau profesional tanpa akomodasi politik hampir mustahil juga akan dilakukan oleh Pak Prabowo dan Gibran Rakabuming. Baik, Bang Arif, PDIP mendukung ide Prabowo begitu ya terkait kabinet second. Apakah ini juga menjadi isyarat bahwa PDIP akan bergabung ke pemerintahan Prabowo Gibran yang kini posisinya partai berkepala banteng ini justru sebagai oposisi? Ya, soal dukungan PDI pada bergabungnya PDI di pemerintah atau berada di luar pemerintah memang menjadi tema menarik politik belakangan ini mengingat Hmm, relasi PDIP dengan Joko Widodo hari ini memburuk dan terjadi konflik terbuka. Padahal kita tahu bahwa Prabowo Gibran didukung penuh oleh Jokowi, bahkan anaknya Gibran Rakabuming menjadi calon wakil presidennya Prabowo Subianto. Karena itu apakah PDIP atau masuk di pemerintah Jokowi atau tidak? Hari ini kalau kita lihat misalnya jika Pak Jokowi masuk memiliki peran yang signifikan, tentu PDIP besar kemungkinan tidak akan masuk di kabinet. Tetapi kalau kemudian dilihat PDIP, peran Jokowi ini terbatas, tentu akan menjadi pertimbangan PDIP untuk masuk di kabinet dan bergabung di pemerintah Prabowo ke depan. baik. Yang terakhir sebagai closing statement juga kami meminta untuk Bang Arif menyampaikan pendapatnya tentang kabinet second. Seperti apa yang sejatinya harus dilakukan oleh pemerintahan Prabowo agar kabinet second ini berjalan dengan semestinya? Ya, wacana kabinet yakin adalah wacana bagus, tetapi harus diingat di tengah sistem multipartai hari ini tidak ada kekuatan politik yang mendukung pemerintah tanpa dalam tanda petik meminta jatah konsesi politik. Karena itu mau tidak mau setiap pemerintah atau setiap presiden terpilih harus melakukan akomodasi politik. Tetapi yang harus digarisbawahi bahwa akomodasi politik di tengah sistem multipartai hari ini saya kira bukan sesuatu perbuatan yang diharamkan, melainkan bagaimana melakukan akomodasi politik tanpa mengabaikan faktor integritas, faktor kompetensi, faktor reputasi,
faktor pengalaman dan lainnya dan sebagainya. Jadi ketika itu bisa dilakukan, maka meskipun bukan kabinet profesor, meskipun akomodasi politik, tetapi juga tidak mengabaikan faktor kompetensi profesional dan pengalaman. Dan karena itu kinerja pemerintah ke depan dengan didukung oleh menteri-menteri yang profesional, meskipun juga mewakili unsur kekuatan politik, tentu akan menunjukkan atau bisa bekerja secara maksimal sehingga akan sukses mengantarkan apa yang menjadi janji dan harapan Prabowo Gibran pada Pilpres kemarin. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dikabarkan akan membentuk kabinet second di era pemerintahannya. Tak hanya itu, Prabowo Gibran juga disebut akan menambah jumlah kementerian dalam kabinetnya. Seperti yang kita ketahui bahwa kabinet second akan diisi oleh individu-individu yang berkompeten di bidangnya, meski mereka juga bisa diajukan oleh partai politik. Kini Prabowo sedang merampungkan komposisi menteri di kabinetnya sebelum pelantikan pada 20 Oktober 2024 mendatang. Namun apakah benar kabinet second ini dibentuk untuk kepentingan negara ataupun justru sebaliknya hanya sebagai gimmick hingga dalih bagi-bagi kekuasaan? Hari ini kita akan membahasnya bersama Direktur Eksekutif Skala Data Indonesia, ada Arief Nurul Imam. Kita sapa terlebih dahulu di sana. Sudah tergabung bersama kami melalui panggilan Zoom. Ada Bang Arief. Halo Bang Arief, apa kabar? Halo Mbak, kabar baik, alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah Bang Arief, seperti yang tadi sudah saya sampaikan begitu ya. Bagaimana pandangan Bang Arief sendiri saat Prabowo dan Gibran ingin membentuk kabinet second di era pemerintahannya? Iya, saya kira wacana ajakan kabinet itu hampir muncul dalam setiap kepemimpinan baru, terutama sejak reformasi digulirkan. Setiap pemimpin hasil pemilihan presiden hampir semua menggulirkan wacana yakin kabinet. Namun demikian, apakah wacana yakin kabinet di tengah situasi politik Indonesia hari ini itu realistis dan real dengan situasi politik hari ini? Ini tentu yang menjadi pertanyaan. Jika kemudian kita melihat realitas politik hari ini yang multi partai dan ada semangat dari Pak Prabowo Subianto untuk melakukan konsolidasi dengan diksi persatuan semua kekuatan politik bangsa, maka potensi terjadinya yakin kabinet atau kabinet yang diisi oleh profesional dan berkompeten, tentu ini akan menjadi sebuah tantangan berat, dan karena itu potensi yakin kabinet secara murni atau secara total saya kira hampir mustahil. Sebelum kita membicarakan kabinet second ini lebih dalam lagi, Prabowo juga dikabarkan ini Bang akan menambah jumlah kementerian dalam kabinet pemerintahannya begitu ya menjadi 44 kementerian. Bagaimana Bang Arief sendiri melihat kabinet gemuk ini, apakah efisien atau tidak dalam artian apakah ini sebagai bagi-bagi kekuasaan begitu? Ya, kalau isu yang beredar, Kabinet Prabowo Gibran akan menambah kementerian atau badan setingkat kementerian, di mana isu yang beredar terdapat 44 badan dan kementerian. Karena itu, jika itu benar dengan adanya 44 kementerian, artinya terjadi pembengkakan kementerian atau lembaga setingkat negeri yang dampaknya tentu akan menyangkut banyak hal, mulai dari soal efisiensi, anggaran, kinerja, dan lainnya, dan sebagainya. Apakah ini bermaksud untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas dalam mewujudkan program Prabowo Gibran? Tentu ini juga masih kita lihat sejauh mana dari kementerian-kementerian yang kemudian disorongkan oleh Prabowo Gibran ke depan. Kedua, apakah ini juga bagian akomodasi politik dengan penambahan kementerian tersebut? Tentu selain faktor mempertimbangkan kebutuhan terhadap program dan visi misi dari Prabowo Gibran, tentu tidak lepas dari faktor akomodasi politik agar menambah ruang politik bagi kekuatan politik yang akan masuk memperkuat kabinet pemerintah Prabowo Gibran, baik itu dari partai politik pendukung ataupun partai politik pengusung.
partai politik pengusung yang dalam Pilpres kemarin mengusung misal seperti Gerindra, Golkar, Pan Demokrat, Prima, Gelora, PSI, dan ada juga tambahan dari partai pendukung yang potensi masuk seperti Nasdem, PKB, dan PKS. Tentu juga ada potensi dari Partai Perindo yang meskipun tidak lolos di parlemen, ini juga rumornya akan masuk. Dari itu semua, maka penambahan kursi kabinet ini juga beraroma untuk bagian eh, melakukan akomodasi politik. Hmm. Apakah itu juga berlaku Bang untuk kabinet Slaken begitu ya? Karena kabinet Slaken ini akan diisi oleh orang-orang atau individu yang profesional sesuai dengan bidangnya. Atau apakah memang kabinet Slaken ini dimaksudkan atau ditujukan untuk hal-hal seperti itu? Atau memang justru hal ini menjadi salah satu juga bagian untuk mengakomodasi banyak pihak ataupun dalih dan gimmick dari kabinet Slaken sendiri? Ya, soal ini tentu saya punya analisa sendiri yang sering Mhm. saya sampaikan di banyak media, baik dalam setiap penyusunan kabinet pemerintah baru. Setidaknya dari hasil analisa saya atau pendapat saya ada tiga mekanisme rekrutmen menteri yang berdasarkan eh, tiga faktor. Pertama, faktor basis meritokrasi, yakni rekrutmen berbasis kompetensi, pengalaman, rekam jejak, integritas, dan lainnya, dan sebagainya. Itu yang kemudian disebut profesional. Kedua, rekrutmen menteri berbasis akomodasi politik, yaitu rekrutmen menteri sebagai alat untuk memberi ruang atau mengakomodasi kekuatan politik yang ingin bergabung dalam pemerintah yang akan dibentuk. Ketiga yaitu faktor kombinasi antara basis meritokrasi dan basis akomodasi politik. Artinya apa? Artinya dari setiap menteri yang dipilih tentu dia merupakan representasi kekuatan politik, misalnya partai politik, dan juga memiliki kompetensi pengalaman di bidang tertentu yang itu akan menunjang ketika terpilih menjadi menteri. Dari itu semua maka kita bisa melihat apakah kemudian eh, men, eh, kap, wacana yakin kabinet yang akan dibentuk Prabowo Gibran ini sekedar wacana atau kemudian realistis. Secara realitas politik pembentukan yakin kabinet ini bisa dikatakan hampir mustahil atau sekedar ilusi politik saja. Namun demikian, yang mungkin adalah basis kombinasi politik, kombinasi antara basis meritokrasi dan basis kekuatan akomodasi politik, sehingga meskipun ini akomodasi politik juga tidak mengabaikan faktor kompetensi dari setiap menteri yang ditunjuk untuk duduk di jabatan kementerian atau setingkat kementerian. Artinya kalau dilihat dari pendefinisian yakin kabinet profesional murni tanpa kekuatan partai politik, saya kira ini sebuah ilusi politik. Tetapi kalau kemudian ini kita definisikan sebagai yakin kabinet berasal dari orang profesional, bisa benar ketika faktor-faktor akomodasi politik yang merepresentasikan kekuatan politik itu dimasukkan kategori tersebut. Saya kira itu Mbak soal wacana yakin kabinet yang mengemuka di beberapa hari terakhir ini. Baik, namun apakah menurut Bang Arif sendiri dengan dibentuknya Kabinet Slaken ini berarti Prabowo mengabaikan hingga merendahkan kadar partai meskipun memang disebut bisa juga berasal dari kalangan parpol? Ya, saya kira tidak merendahkan partai politik, karena partai politik selain sebagai alat artikulasi politik juga merupakan alat kaderisasi politik. Sehingga tantangan partai politik adalah melakukan kaderisasi, tidak hanya kaderisasi politik, tetapi juga kaderisasi profesional. Artinya partai politik juga harus mengkader orang-orang profesional yang kemudian melek politik dan kemudian siap didistribusikan ketika harus menunjuk kader-kadernya untuk diduduk di jabatan-jabatan strategis, misalnya menteri. Karena itu
Apa yang disampaikan Prabowo Subianto itu saya kira sebagai jalan kompromi antara keinginan untuk membentuk yakin kabinet yang profesional dengan realitas politik yang multipartai sehingga mau tidak mau harus melakukan akomodasi politik. Mhm. Lalu Bang, dengan adanya Kabinet Zaken dan Kabinet Gemuk ini begitu ya, apakah gerak pemerintah ini semakin lincah atau justru sebaliknya gerak kabinet akan melambat begitu ya, mengingat penambahan kementerian justru memperpanjang rantai birokrasi dan menambah beban dari operasional. Ya, saya kira kalau dilihat dari sejauh mana kinerja pemerintah, apakah akan semakin lambat atau semakin lincah, Mhm. tentu semakin bertambahnya kementerian dan kekuatan politik yang masuk, dampaknya kemudian harus melakukan konsolidasi dan komunikasi dengan banyak kekuatan politik, dengan banyak kementerian yang ada, sehingga tentu itu akan sedikit akan menghambat dari kinerja pemerintah. Dampaknya adalah ke pemerintah ke depan tidak lincah karena terlalu gemuk. Oke, untuk keuntungan Kabinet Zaken sendiri seperti yang kita ketahui ya, bahwa kursi menteri pastinya akan diisi oleh orang-orang profesional yang sesuai dengan bidangnya. Namun sebenarnya apa saja Bang kelemahan dari Kabinet Zaken tersebut? Ya, kalau kementerian yang diisi oleh profesional murni itu tentu memiliki keuntungan di mana orang yang ditunjuk adalah orang-orang yang kompeten, memiliki pengalaman dan memiliki reputasi. Tetapi kelemahannya adalah di tengah sistem multipartai hari ini, meskipun kita menganut presidensialisme, tetapi beraroma multipartai. Karena itu, ketika tidak melakukan akomodasi politik, maka pemerintah yang dibangun potensial terciptanya instabilitas politik. Instabilitas politik bisa terganggu misalnya ketika pemerintah tidak memiliki dukungan di parlemen 50% plus satu, akan diganjal dan dihambat ketika membuat program maupun kebijakan di DPR. Ini nilai kurangnya ketika yakin kabinet eh, murni di tengah sistem politik yang multipartai. Hmm. Bang Arif, pada era pemerintahan Joko Widodo dulu sempat juga digulirkan begitu ya, diusulkan bahwa Jokowi harus atau agar bisa untuk membentuk kabinet Zaken. Sementara sekarang Prabowo di masa kepemimpinan awalnya ini sebelum dilantik, Prabowo sudah membentuk atau sudah menganulir uh, dari kabinet Zaken tersebut. Bagaimana menurut Bang Arif sendiri melihat hal tersebut Kalau dari cuma Jokowi? Mm-mm. Jokowi dulu juga menjanjikan bagaimana akan membentuk kabinet profesional, yakin kabinet, tetapi Mm-mm. faktanya tidak harus berbenturan dengan realitas politik. Karena itu Jokowi juga tidak bisa menunaikan janjinya untuk membentuk kabinet profesional seperti di eh, pemerintah 2014-2019 dan juga makin akomodatif di pemerintah 2019-2024. Wacana yakin kabinet itu adalah wacana yang bagus, tetapi dalam konteks politik Indonesia sekedar ilusi politik saja karena tidak berbasis pada realitas politik yang ada. Siapapun jadi presiden, saya kira akan melakukan akomodasi politik dalam formasi kabinet untuk menciptakan stabilitas politik dan dukungan dari partai politik di Senayan sehingga kebijakan dan program-programnya tidak diganjal dan dihambat oleh para wakilnya di DPR. Bang Arif, kabinet Zaken ini juga sejatinya pernah dilakukan begitu ya di era Soekarno, namun hanya berumur sekira cuma 1 tahun. Apakah nasib ini juga akan terjadi di era pemerintahan Prabowo jika memang janji Prabowo ini akan direalisasikan untuk membentuk kabinet Zaken? Ya, saya kira akan bernasib serupa seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kelemahannya dari yakin kabinet ini kekuatan pemerintah menjadi lemah, potensi terjadi instabilitas politik. Tetapi saya tidak yakin Prabowo Subianto akan menyusun yakin kabinet yang hanya melihat faktor kompetensi dan mengabaikan faktor akomodasi politik. Kita tahu misalnya kasak kusuk partai politik telah menyodorkan
kader-kadernya untuk duduk di kementerian atau setingkat kementerian, itu artinya gejala yang ada yakin kabinet dalam arti yakin kabinet murni atau profesional tanpa akomodasi politik hampir mustahil juga akan dilakukan oleh Pak Prabowo dan Gibran Rakabuming. Baik, Bang Arief, PDIP mendukung ide Prabowo begitu ya terkait Kabinet Zaken. Apakah ini juga menjadi isyarat bahwa PDIP akan bergabung ke pemerintahan Prabowo Gibran yang kini posisinya partai berkepala banteng ini justru sebagai oposisi? Ya, soal dukungan PDI pada bergabungnya PDI di pemerintah atau berada di luar pemerintah memang menjadi tema menarik politik belakangan ini mengingat Hmm, relasi PDIP dengan Joko Widodo hari ini memburuk dan terjadi konflik terbuka. Padahal kita tahu bahwa Prabowo Gibran didukung penuh oleh Jokowi, bahkan anaknya Gibran Rakabuming menjadi calon wakil presidennya Prabowo Subianto. Karena itu apakah PDIP atau masuk di pemerintah Jokowi atau tidak? Hari ini kalau kita lihat misalnya jika Pak Jokowi masuk memiliki peran yang signifikan, tentu PDIP besar kemungkinan tidak akan masuk di kabinet. Tetapi kalau kemudian dilihat PDIP, peran Jokowi ini terbatas, tentu akan menjadi pertimbangan PDIP untuk masuk di kabinet dan bergabung di pemerintah Prabowo ke depan. baik. Yang terakhir sebagai closing statement juga kami meminta untuk Bang Arief menyampaikan pendapatnya tentang Kabinet Zaken. Seperti apa yang sejatinya harus dilakukan oleh pemerintahan Prabowo agar Kabinet Zaken ini berjalan dengan semestinya? Ya, wacana kabinet yakin adalah wacana bagus, tetapi harus diingat di tengah sistem multipartai hari ini tidak ada kekuatan politik yang mendukung pemerintah tanpa dalam tanda petik meminta jatah konsesi politik. Karena itu mau tidak mau setiap pemerintah atau setiap presiden terpilih harus melakukan akomodasi politik. Tetapi yang harus digarisbawahi bahwa akomodasi politik di tengah sistem multipartai hari ini saya kira bukan sesuatu perbuatan yang diharamkan, melainkan bagaimana melakukan akomodasi politik tanpa mengabaikan faktor integritas, faktor kompetensi, faktor reputasi, faktor pengalaman, dan lainnya, dan sebagainya. Jadi ketika itu bisa dilakukan, maka meskipun bukan kabinet meskipun akomodasi politik, tetapi juga tidak mengabaikan faktor kompetensi profesional dan pengalaman. Dan karena itu kinerja pemerintah ke depan dengan didukung oleh menteri-menteri yang profesional, meskipun juga mewakili unsur kekuatan politik, tentu akan menunjukkan atau bisa bekerja secara maksimal sehingga akan sukses mengantarkan apa yang menjadi janji dan harapan Prabowo Gibran pada Pilpres kemarin. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dikabarkan akan membentuk Kabinet Zaken di era pemerintahannya. Tak hanya itu, Prabowo Gibran juga disebut akan menambah jumlah kementerian dalam kabinetnya. Seperti yang kita ketahui bahwa Kabinet Zaken akan diisi oleh individu-individu yang berkompeten di bidangnya, meski mereka juga bisa diajukan oleh partai politik. Kini Prabowo sedang merampungkan komposisi menteri di kabinetnya sebelum pelantikan pada 20 Oktober 2024 mendatang. Namun apakah benar Kabinet Zaken ini dibentuk untuk kepentingan negara ataupun justru sebaliknya hanya sebagai gimmick hingga dalih bagi-bagi kekuasaan? Hari ini kita akan membahasnya bersama Direktur Eksekutif Skala Data Indonesia, ada Arief Nurul Imam. Kita sapa terlebih dahulu di sana. Sudah tergabung bersama kami melalui panggilan Zoom. Ada Bang Arief. Halo Bang Arief, apa kabar? Halo Mbak, kabar baik, Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah Bang Arief, seperti yang tadi sudah saya sampaikan begitu ya. Bagaimana pandangan Bang Arief sendiri saat Prabowo dan Gibran ingin membentuk Kabinet Zaken di era pemerintahannya? Iya, saya kira wacana Zakan kabinet itu hampir muncul dalam setiap kepemimpinan baru, terutama sejak reformasi digulirkan. Setiap pemimpin hasil pemilihan presiden hampir semua menggulirkan wacana Yakin kabinet.
Namun demikian, apakah wacana yakin kabinet di tengah situasi politik Indonesia hari ini itu realistis dan real dengan situasi politik hari ini? Ini tentu yang menjadi pertanyaan. Jika kemudian kita melihat realitas politik hari ini yang multi partai dan ada semangat dari Pak Prabowo Subianto untuk melakukan konsolidasi dengan diksi persatuan semua kekuatan politik bangsa, maka potensi terjadinya yakin kabinet atau kabinet yang diisi oleh profesional dan berkompeten, tentu ini akan menjadi sebuah tantangan berat, dan karena itu potensi yakin kabinet secara murni atau secara total saya kira hampir mustahil. Hmm. Sebelum kita membicarakan kabinet second ini lebih dalam lagi, Prabowo juga dikabarkan ini Bang akan menambah jumlah kementerian dalam kabinet pemerintahannya begitu ya menjadi 44 kementerian. Bagaimana Bang Arief sendiri melihat kabinet gemuk ini apakah efisien atau tidak dalam artian apakah ini sebagai bagi-bagi kekuasaan begitu? Ya, kalau isu yang beredar, Kabinet Prabowo Gibran akan menambah kementerian atau badan setingkat kementerian, di mana isu yang beredar terdapat 44 badan dan kementerian. Karena itu, jika itu benar dengan adanya 44 kementerian, artinya terjadi pembengkakan kementerian atau lembaga setingkat negeri yang dampaknya tentu akan menyangkut banyak hal, mulai dari soal efisiensi, anggaran, kinerja, dan lainnya, dan sebagainya. Apakah ini bermaksud untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas dalam mewujudkan program Prabowo Gibran? Tentu ini juga masih kita lihat sejauh mana dari kementerian-kementerian yang kemudian disorongkan oleh Prabowo Gibran ke depan. Kedua, apakah ini juga bagian akomodasi politik dengan penambahan kementerian tersebut? Tentu selain faktor mempertimbangkan kebutuhan terhadap program dan visi misi dari Prabowo Gibran, tentu tidak lepas dari faktor akomodasi politik agar menambah ruang politik bagi kekuatan politik yang akan masuk memperkuat kabinet pemerintah Prabowo Gibran, baik itu dari partai politik pendukung ataupun partai politik pengusung. Partai politik pengusung yang dalam Pilpres kemarin mengusung misal seperti Gerindra, Golkar, Pan Demokrat, Prima, Gelora, PSI, dan ada juga tambahan dari partai pendukung yang potensi masuk seperti Nasdem, PKB, dan PKS. Tentu juga ada potensi dari Partai Perindo yang meskipun tidak lolos di parlemen, ini juga rumornya akan masuk. Dari itu semua, maka penambahan kursi kabinet ini juga beraroma untuk bagian eh, melakukan akomodasi politik. Hmm. Apakah itu juga berlaku Bang untuk kabinet second begitu ya? Karena kabinet second ini akan diisi oleh orang-orang atau individu yang profesional sesuai dengan bidangnya. Atau apakah memang kabinet second ini dimaksudkan atau ditujukan untuk hal-hal seperti itu? Atau memang justru hal ini menjadi salah satu juga bagian untuk mengakomodasi banyak pihak ataupun dalih dan gimmick dari kabinet second sendiri? Ya, soal ini tentu saya punya analisa sendiri yang sering Hmm. saya sampaikan di banyak media, baik dalam setiap penyusunan kabinet pemerintah baru. Setidaknya dari hasil analisa saya atau pendapat saya ada tiga mekanisme rekrutmen menteri yang berdasarkan eh, tiga faktor. Pertama, faktor basis meritokrasi, yakni rekrutmen berbasis kompetensi, pengalaman, rekam jejak, integritas, dan lainnya, dan sebagainya. Itu yang kemudian disebut profesional. Kedua, rekrutmen menteri berbasis akomodasi politik, yaitu rekrutmen menteri sebagai alat untuk memberi ruang atau mengakomodasi kekuatan politik yang ingin bergabung
dalam pemerintah yang akan dibentuk. Ketiga yaitu faktor kombinasi antara basis meritokrasi dan basis akomodasi politik. Artinya apa? Artinya dari setiap menteri yang dipilih tentu dia merupakan representasi kekuatan politik, misalnya partai politik, dan juga memiliki kompetensi pengalaman di bidang tertentu yang itu akan menunjang ketika terpilih menjadi menteri. Dari itu semua maka kita bisa melihat apakah kemudian eh, men- eh, kap- wacana yakin kabinet yang akan dibentuk Prabowo Gibran ini sekedar wacana atau kemudian realistis. Secara realitas politik pembentukan yakin kabinet ini bisa dikatakan hampir mustahil atau sekedar ilusi politik saja. Namun demikian, yang mungkin adalah basis kombinasi politik, kombinasi antara basis meritokrasi dan basis kekuatan akomodasi politik, sehingga meskipun ini akomodasi politik juga tidak mengabaikan faktor kompetensi dari setiap menteri yang ditunjuk untuk duduk di jabatan kementerian atau setingkat kementerian. Artinya kalau dilihat dari pendefinisian yakin kabinet profesional murni tanpa kekuatan partai politik, saya kira ini sebuah ilusi politik. Tetapi kalau kemudian ini kita definisikan sebagai yakin kabinet berasal dari orang profesional, bisa benar ketika faktor-faktor akomodasi politik yang merepresentasikan kekuatan politik itu dimasukkan kategori tersebut. Saya kira itu Mbak, soal wacana yakin kabinet yang mengemuka di beberapa hari terakhir ini. Baik, namun apakah menurut Bang Arif sendiri dengan dibentuknya Kabinet Selken ini berarti Prabowo mengabaikan hingga merendahkan kadar partai, meskipun memang disebut bisa juga berasal dari kalangan parpol? Ya, saya kira tidak merendahkan partai politik, karena partai politik selain sebagai alat artikulasi politik juga merupakan alat kaderisasi politik. Sehingga tantangan partai politik adalah melakukan kaderisasi, tidak hanya kaderisasi politik, tetapi juga kaderisasi profesional. Artinya partai politik juga harus mengkader orang-orang profesional yang kemudian melek politik dan kemudian siap didistribusikan ketika harus menunjuk kader-kadernya untuk diduduk di jabatan-jabatan strategis, misalnya menteri. Karena itu apa yang disampaikan Prabowo Subianto itu saya kira sebagai jalan kompromi antara keinginan untuk membentuk yakin kabinet yang profesional dengan realitas politik yang multi partai, sehingga mau tidak mau harus melakukan akomodasi politik. Mhm. Lalu Bang, dengan adanya Kabinet Selken dan Kabinet Gemuk ini begitu ya, apakah gerak pemerintah ini semakin lincah atau justru sebaliknya gerak kabinet akan melambat begitu ya, mengingat penambahan kementerian justru memperpanjang rantai birokrasi dan menambah beban dari operasional? Ya, saya kira kalau dilihat dari sejauh mana kinerja pemerintah, apakah akan semakin lambat atau semakin lincah, Mhm. tentu semakin bertambahnya kementerian dan kekuatan politik yang masuk, dampaknya kemudian harus melakukan konsolidasi dan komunikasi dengan banyak kekuatan politik, dengan banyak kementerian yang ada, sehingga tentu itu akan sedikit akan menghambat dari kinerja pemerintah. Dampaknya adalah ke pemerintah ke depan tidak lincah karena terlalu gemuk. Oke, untuk keuntungan Kabinet Selken sendiri seperti yang kita ketahui ya, bahwa kursi menteri pastinya akan diisi oleh orang-orang profesional yang sesuai dengan bidangnya. Namun sebenarnya apa saja Bang kelemahan dari Kabinet Selken tersebut? Ya, kalau kementerian yang diisi oleh profesional murni itu tentu memiliki keuntungan di mana orang yang ditunjuk adalah orang-orang yang kompeten, memiliki pengalaman dan memiliki reputasi. Tetapi kelemahannya adalah di tengah sistem multipartai hari ini, meskipun kita menganut presidensialisme, tetapi beraroma multipartai. Karena itu, ketika tidak melakukan akomodasi politik, maka pemerintah yang dibangun potensial terciptanya instabilitas politik. Instabilitas politik bisa terganggu misalnya ketika
pemerintah tidak memiliki dukungan di parlemen 50% plus satu akan diganjal dan dihambat ketika membuat program maupun kebijakan di DPR. Ini nilai kurangnya ketika yakin kabinet eh, murni di tengah sistem politik yang multi partai. Hmm. Bang Arif, pada era pemerintahan Joko Widodo dulu sempat juga digulirkan begitu ya, diusulkan bahwa Jokowi harus atau agar bisa untuk membentuk kabinet second. Sementara sekarang Prabowo di masa kepemimpinan awalnya ini sebelum dilantik, Prabowo sudah membentuk atau sudah menganulir uh, dari kabinet second tersebut. Bagaimana menurut Bang Arif sendiri melihat hal tersebut Kalau dari cuma Jokowi? Mm-mm. Jokowi dulu juga menjanjikan bagaimana akan membentuk kabinet profesional, yakin kabinet, tetapi Mm-mm. faktanya tidak harus berbenturan dengan realitas politik. Karena itu Jokowi juga tidak bisa menunaikan janjinya untuk membentuk kabinet profesional seperti di eh, pemerintah 2014-2019 dan juga makin akomodatif di pemerintah 2019-2024. Wacana yakin kabinet itu adalah wacana yang bagus, tetapi dalam konteks politik Indonesia sekedar ilusi politik saja karena tidak berbasis pada realitas politik yang ada. Siapapun jadi presiden, saya kira akan melakukan akomodasi politik dalam formasi kabinet untuk menciptakan stabilitas politik dan dukungan dari partai politik di Senayan sehingga kebijakan dan program-programnya tidak diganjal dan dihambat oleh para wakilnya di DPR. Bang Arif, kabinet second ini juga sejatinya pernah dilakukan begitu ya di era Soekarno, namun hanya berumur sekira cuma 1 tahun. Apakah nasib ini juga akan terjadi di era pemerintahan Prabowo jika memang janji Prabowo ini akan direalisasikan untuk membentuk kabinet second? Ya, saya kira akan bernasib serupa seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kelemahannya dari yakin kabinet ini kekuatan pemerintah menjadi lemah, potensi terjadi instabilitas politik. Tetapi saya tidak yakin Prabowo Subianto akan menyusun yakin kabinet yang hanya melihat faktor kompetensi dan mengabaikan faktor akomodasi politik. Kita tahu misalnya kasak-kusuk partai politik telah menyodorkan kader-kadernya untuk duduk di kementerian atau setingkat kementerian. Itu artinya gejala yang ada yakin kabinet dalam arti yakin kabinet murni atau profesional tanpa akomodasi politik hampir mustahil juga akan dilakukan oleh Pak Prabowo dan Gibran Rakabuming. Baik. Bang Arif, PDIP mendukung ide Prabowo begitu ya terkait kabinet second. Apakah ini juga menjadi isyarat bahwa PDIP akan bergabung ke pemerintahan Prabowo Gibran yang kini posisinya partai berkepala banteng ini justru sebagai oposisi? Ya, soal dukungan PDI pada bergabungnya PDI di pemerintah atau berada di luar pemerintah memang menjadi tema menarik politik belakangan ini mengingat Hmm. relasi PDIP dengan Joko Widodo hari ini memburuk dan terjadi konflik terbuka. Padahal kita tahu bahwa Prabowo Gibran didukung penuh oleh Jokowi, bahkan anaknya Gibran Rakabuming menjadi calon wakil presidennya Prabowo Subianto. Karena itu apakah PDIP atau masuk di pemerintah Jokowi atau tidak? Hari ini kalau kita lihat misalnya jika Pak Jokowi masuk memiliki peran yang signifikan, tentu PDIP besar kemungkinan tidak akan masuk di kabinet. Tetapi kalau kemudian dilihat PDIP, peran Jokowi ini terbatas, tentu akan menjadi pertimbangan PDIP untuk masuk di kabinet dan bergabung di pemerintah Prabowo ke depan. Baik. Yang terakhir sebagai closing statement juga kami meminta untuk Bang Arif menyampaikan pendapatnya tentang kabinet second. Seperti apa yang sejatinya harus dilakukan oleh pemerintahan Prabowo agar kabinet second ini berjalan dengan semestinya? Ya, wacana kabinet yakin adalah wacana bagus, tetapi harus diingat di tengah sistem multipartai hari ini,
tidak ada kekuatan politik yang mendukung pemerintah tanpa dalam tanda petik meminta jatah konsesi politik. Karena itu mau tidak mau setiap pemerintah atau setiap presiden terpilih harus melakukan akomodasi politik. Tetapi yang harus digarisbawahi bahwa akomodasi politik di tengah sistem multipartai hari ini saya kira bukan sesuatu perbuatan yang diharamkan, melainkan bagaimana melakukan akomodasi politik tanpa mengabaikan faktor integritas, faktor kompetensi, faktor reputasi, faktor pengalaman, dan lainnya, dan sebagainya. Jadi, ketika itu bisa dilakukan, maka meskipun bukan kabinet profesor, meskipun akomodasi politik, tetapi juga tidak mengabaikan faktor kompetensi profesional dan pengalaman. Dan karena itu, kinerja pemerintah ke depan dengan didukung oleh menteri-menteri yang profesional, meskipun juga mewakili unsur kekuatan politik, tentu akan menunjukkan atau bisa bekerja secara maksimal sehingga akan sukses mengantarkan apa yang menjadi janji dan harapan Prabowo Gibran pada Pilpres kemarin. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dikabarkan akan membentuk kabinet second di era pemerintahannya. Tak hanya itu, Prabowo Gibran juga disebut akan menambah jumlah kementerian dalam kabinetnya. Seperti yang kita ketahui bahwa kabinet second akan diisi oleh individu-individu yang berkompeten di bidangnya, meski mereka juga bisa diajukan oleh partai politik. Kini Prabowo sedang merampungkan komposisi menteri di kabinetnya sebelum pelantikan pada 20 Oktober 2024 mendatang. Namun apakah benar kabinet second ini dibentuk untuk kepentingan negara ataupun justru sebaliknya hanya sebagai gimmick hingga dalih bagi-bagi kekuasaan? Hari ini kita akan membahasnya bersama Direktur Eksekutif Skala Data Indonesia, ada Arief Nurul Imam. Kita sapa terlebih dahulu di sana. Sudah tergabung bersama kami melalui panggilan Zoom. Ada Bang Arief. Halo Bang Arief, apa kabar? Halo Mbak, kabar baik, Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah, Bang Arief, seperti yang tadi sudah saya sampaikan begitu ya. Bagaimana pandangan Bang Arief sendiri saat Prabowo dan Gibran ingin membentuk kabinet second di era pemerintahannya? Iya, saya kira wacana ajakan kabinet itu hampir muncul dalam setiap kepemimpinan baru, terutama sejak reformasi digulirkan. Setiap pemimpin hasil pemilihan presiden hampir semua menggulirkan wacana yakin kabinet. Namun demikian, apakah wacana yakin kabinet di tengah situasi politik Indonesia hari ini itu realistis dan real dengan situasi politik hari ini? Ini tentu yang menjadi pertanyaan. Jika kemudian kita melihat realitas politik hari ini yang multi partai dan ada semangat dari Pak Prabowo Subianto untuk melakukan konsolidasi dengan diksi persatuan semua kekuatan politik bangsa, maka potensi terjadinya yakin kabinet atau kabinet yang diisi oleh profesional dan berkompeten, tentu ini akan menjadi sebuah tantangan berat, dan karena itu potensi yakin kabinet secara murni atau secara total saya kira hampir mustahil. Sebelum kita membicarakan kabinet second ini lebih dalam lagi, Prabowo juga dikabarkan ini Bang akan menambah jumlah kementerian dalam kabinet pemerintahannya begitu ya menjadi 44 kementerian. Bagaimana Bang Arief sendiri melihat kabinet gemuk ini, apakah efisien atau tidak dalam artian apakah ini sebagai bagi-bagi kekuasaan begitu? Ya, kalau isu yang beredar, Kabinet Prabowo Gibran akan menambah kementerian atau badan setingkat kementerian, di mana isu yang beredar terdapat 44 badan dan kementerian. Karena itu, jika itu benar dengan adanya 44 kementerian, artinya terjadi pembengkakan kementerian atau lembaga setingkat negeri yang dampaknya tentu akan menyangkut banyak hal, mulai dari soal efisiensi, anggaran, kinerja, dan lainnya, dan sebagainya. Apakah ini bermaksud untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas dalam mewujudkan program Prabowo Gibran? Tentu ini juga masih kita lihat sejauh mana dari kementerian-kementerian yang kemudian disorongkan oleh Prabowo Gibran ke depan.
Kedua, apakah ini juga bagian akomodasi politik dengan penambahan kementerian tersebut? Tentu selain faktor mempertimbangkan kebutuhan terhadap program dan visi misi dari Prabowo Gibran, tentu tidak lepas dari faktor akomodasi politik agar menambah ruang politik bagi kekuatan politik yang akan masuk memperkuat kabinet pemerintah Prabowo Gibran, baik itu dari partai politik pendukung ataupun partai politik pengusung. Partai politik pengusung yang dalam Pilpres kemarin mengusung seperti Gerindra, Golkar, Pan Demokrat, Prima, Gelora, PSI. Dan ada juga tambahan dari partai pendukung yang potensi masuk seperti Nasdem, PKB, dan PKS. Tentu juga ada potensi dari Partai Perindo yang meskipun tidak lolos di parlemen, ini juga rumornya akan masuk. Dari itu semua, maka penambahan kursi kabinet ini juga beraroma untuk bagian eh, melakukan akomodasi politik. Hmm. Apakah itu juga berlaku Bang untuk kabinet Slaken begitu ya? Karena kabinet Slaken ini akan diisi oleh orang-orang atau individu yang profesional sesuai dengan bidangnya. Atau apakah memang kabinet Slaken ini dimaksudkan atau ditujukan untuk hal-hal seperti itu? Atau memang justru hal ini menjadi salah satu juga bagian untuk mengakomodasi banyak pihak ataupun dalih dan gimmick dari kabinet Slaken sendiri? Ya, soal ini tentu saya punya analisa sendiri yang sering saya Mhm. sampaikan di banyak media, baik dalam setiap penyusunan kabinet pemerintah baru. Setidaknya dari hasil analisa saya atau pendapat saya ada tiga mekanisme rekrutmen menteri yang berdasarkan eh, tiga faktor. Pertama, faktor basis meritokrasi, yakni rekrutmen berbasis kompetensi, pengalaman, rekam jejak, integritas, dan lainnya, dan sebagainya. Itu yang kemudian disebut profesional. Kedua, rekrutmen menteri berbasis akomodasi politik, yaitu rekrutmen menteri sebagai alat untuk memberi ruang atau mengakomodasi kekuatan politik yang ingin bergabung dalam pemerintah yang akan dibentuk. Ketiga yaitu faktor kombinasi antara basis meritokrasi dan basis akomodasi politik. Artinya apa? Artinya dari setiap menteri yang dipilih tentu dia merupakan representasi kekuatan politik, misalnya partai politik, dan juga memiliki kompetensi pengalaman di bidang tertentu yang itu akan menunjang ketika terpilih menjadi menteri. Dari itu semua maka kita bisa melihat apakah kemudian eh, men, eh, wacana yakin kabinet yang akan dibentuk Prabowo Gibran ini sekedar wacana atau kemudian realistis. Secara realitas politik pembentukan yakin kabinet ini bisa dikatakan hampir mustahil atau sekedar ilusi politik saja. Namun demikian, yang mungkin adalah basis kombinasi politik, kombinasi antara basis meritokrasi dan basis kekuatan akomodasi politik, sehingga meskipun ini akomodasi politik juga tidak mengabaikan faktor kompetensi dari setiap menteri yang ditunjuk untuk duduk di jabatan kementerian atau setingkat kementerian. Artinya kalau dilihat dari pendefinisian yakin kabinet profesional murni tanpa kekuatan partai politik, saya kira ini sebuah ilusi politik. Tetapi kalau kemudian ini kita definisikan sebagai yakin kabinet berasal dari orang profesional, bisa benar ketika faktor-faktor akomodasi politik yang merepresentasikan kekuatan politik itu dimasukkan kategori tersebut. Saya kira itu Mbak soal wacana yakin kabinet yang mengemuka di beberapa hari terakhir ini. Baik. Namun apakah menurut Bang Arif sendiri dengan dibentuknya Kabinet Slaken ini berarti Prabowo mengabaikan hingga merendahkan kadar partai meskipun memang disebut bisa juga berasal dari kalangan parpol?
Ya, saya kira tidak merendahkan partai politik, karena partai politik selain sebagai alat artikulasi politik juga merupakan alat kaderisasi politik. Sehingga tantangan partai politik adalah melakukan kaderisasi, tidak hanya kaderisasi politik, tetapi juga kaderisasi profesional. Artinya partai politik juga harus mengkader orang-orang profesional yang kemudian melek politik dan kemudian siap didistribusikan ketika harus menunjuk kader-kadernya untuk diduduk di jabatan-jabatan strategis, misalnya menteri. Karena itu apa yang disampaikan Prabowo Subianto itu saya kira sebagai jalan kompromi antara keinginan untuk membentuk yakin kabinet yang profesional dengan realitas politik yang multipartai, sehingga mau tidak mau harus melakukan akomodasi politik. Mhm. Lalu Bang, dengan adanya Kabinet Zakon dan Kabinet Gemuk ini begitu ya, apakah gerak pemerintah ini semakin lincah atau justru sebaliknya, gerak kabinet akan melambat begitu ya, mengingat penambahan kementerian justru memperpanjang rantai birokrasi dan menambah beban dari operasional?